di Jakarta Selatan menggelar pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Richard Eliezer atau Baradae. Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jumanto mengatakan, sidang pemeriksaan terhadap istri Verdi Sambo ini akan digelar setelah pembacaan tuntutan terhadap Barada Richard Eliezer. Pemeriksaan atau pembacaan tuntutan terhadap Barada Richard Eliezer ini, saudara, dilakukan seusai pada Kamis lalu, tanggal 5 Januari, Barada Richard Eliezer telah menjalani persidangan dan dimintai keterangan sebagai terdakwa. Kemudian agenda sidang terhadap Barada Richard Eliezer dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan yang hari ini disampaikan oleh jaksa penuntut umum seusai diberikan waktu oleh majelis hakim kurang lebih 1 minggu lamanya. Bersamaan dengan hal itu, di hari yang sama pemeriksaan Putri Chandrawati sebagai terdakwa juga dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini. Sebelum Putri Chandrawati, Verdi Sambo sebelumnya juga telah menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa yang dilaksanakan pada Selasa 10 Januari kemarin. Seusai diperiksa sebagai terdakwa dan juga dikonfrontir berdasarkan hasil pengecekan lokasi yang dilakukan oleh majelis hakim, nantinya Verdi Sambo juga agenda sidang selanjutnya adalah menjalani pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Tidak hanya Barada Richard Eliezer saja, namun Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal juga telah menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa. Kemudian Putri Chandrawati hari ini sebagai terdakwa terakhir yang menjalani persidangan sebagai terdakwa. Ya, kita akan melihat kondisi terkini dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saudara, ini adalah Barada Richard Eliezer yang baru saja tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk hadir dalam pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum. Barada Richard Eliezer tampak mengenakan masker berwarna hitam, kemudian setelan kemeja pendek berwarna hitam dan juga celana berwarna coklat. Seperti biasa, setiap kali persidangan Barada Richard Eliezer memang selalu banyak pendukung dari Barada Richard Eliezer, termasuk yang terjadi pada hari ini di belakang Barada Richard Eliezer terlihat banyak sekali pengunjung yang datang kemudian mengabadikan momen lewat foto dan video untuk sama-sama mengikuti jalannya persidangan Barada Richard Eliezer. Kita coba sambungkan dengan kondisi terkini di sana, saudara, untuk mendengar apakah ada percakapan dan lain sebagainya.
Jambi di hari Senin. Hari Minggu sore itu saya panggil untuk ke Saguling dan Hendra Kurniawan menyampaikan CCTV sudah diamankan, sudah dikoordinasikan dengan penyidik. Sudah Hendra Kurniawan menyampaikan CCTV sudah diamankan dan disampaikan oleh penyidik. Sudah dikoordinasikan ke koordinasikan penyidik. Dengan penyidik. Apakah saksi Cuk ada juga menyampaikan terkait dengan CCTV kepada terdakwa dengan saksi Arif Rahman Hakim? Jadi saya perlu jelaskan Pak penuntut umum, di tanggal 11 pada saat sudah ramai pemberitaan penembakan di Duren 3 karena membutuhkan kronologis dan ekspos, maka saya teringat terkait dengan CCTV yang kemarin saya sudah perintahkan untuk cek. Saya kemudian memanggil Korspri saya, Cuk Putranto. Saya tanyakan, CCTV di mana? Ada sama saya, Jenderal. Yang mulia. Baik, Saudara Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana agenda persidangan kemarin, hari ini adalah sedianya Jaksa Penuntut Umum untuk diberikan kesempatan membacakan rekuisitor atau surat tuntutan atas perkara Richard Eliezer Budiang Lumiu. Bagaimana? Siap. Izin majelis, karena berkas perkara ini satu kesatuan, karena belum ada satu pemeriksaan keterangan terdakwa Putri Chandrawati yang sejauhnya hari ini akan diperiksa, kami minta waktu untuk membacakan tuntutan tunda 1 minggu. Saudara penasihat hukum. Terima kasih majelis. Kami pada prinsipnya adalah mengikuti dari apa yang menjadi ini jaksa penuntut umum. Baik. Terima kasih. Oleh karena tadi alasan dari jaksa penuntut umum, saudara terdakwa bahwa kesaksian atau keterangan terdakwa Putri Chandrawati belum masuk dalam surat tuntutan saudara, maka jaksa meminta waktu untuk ditunda. Majelis memberikan waktu 1 minggu dari hari ini, jadi minggu depan persidangan yang akan datang adalah jaksa penuntut umum untuk membacakan tuntutan bersama-sama dengan terdakwa yang lain. Siap, majelis. Begitu ya, jadi saudara diperintahkan kembali ke dalam tahanan dan minggu depan akan dihadirkan untuk mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Baik, yang mulia. Terima kasih. Sidang perkara nomor 798 Pit B 2022 atas nama Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan ditutup. Ya, Saudara, sidang pembacaan tuntutan terhadap Barada Richard Eliezer ditunda minggu depan dengan seluruh terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat. Artinya hari ini Barada Richard Eliezer hanya mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekira kurang dari 1 jam lamanya. Sidang memang dari keterangan majelis hakim, sidang kasus pembacaan tuntutan dalam perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, maksud saya, ditunda untuk minggu depan dan jaksa penuntut umum meminta waktu tambahan setelah sebelumnya telah diberikan waktu 1 minggu lamanya oleh majelis hakim untuk membacakan tuntutan terhadap terdakwa Richard Eliezer. Agenda selanjutnya dalam persidangan kali ini adalah pemeriksaan Putri Chandrawati sebagai terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sekarang majelis hakim sudah tiba di ruang persidangan dan saat ini masih menunggu terdakwa Putri Chandrawati untuk masuk ke dalam ruang persidangan.
yang ada di benak saudara pada saat itu? Saya sudah sampaikan bahwa setelah mendengar penjelasan istri saya itu, saya tidak bisa berpikir yang jernih waktu itu. Sehingga langkah pertama saya harus memanggil ajudan yang bertanggung jawab. Kemudian terkait dengan dia pergi, kemudian merangkat isolasi dengan Yosua kembali, itu saya tidak tahu. Saya sudah jelaskan bahwa kegiatan-kegiatan seperti itu sudah biasa mereka lakukan. Dan juga istri saya tidak mau ini rame, kemudian tidak mau ini diketahui oleh orang karena aib. Paham, saya paham bahwa istri saudara versinya tidak mau untuk ini terbongkar. Tapi kan Anda juga tahu bahwa katakanlah dia kalau pasti melakukan rumah. Kok Anda membiarkan dia sama-sama merasa? Tadi juga saudara sudah ceritakan bahwa setiap dia keluar kota pasti ada sama-sama sendiri. Anda tidak tahu bahwa Yosua sudah keluar kota. Anda juga tahu bahwa Putri Candrawati di mana. Anda tahu bahwa mereka bersama kembali ke Jakarta. Itu kan mereka akan bersama. Itu yang saya katakan, kok Anda membiarkan istri saudara? Saudara tidak bisa merasakan apa yang saya rasakan waktu itu, sehingga tidak bisa menanyakan kepada saya terkait dengan perasaan saya waktu itu. Sidang perkara nomor 797 Pit B 2022 atas nama terdakwa Putri Candrawati dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa Putri Candrawati, sehat hari ini? Mohon izin yang mulia, mungkin saya agak sedikit ada gangguan pencernaan, tapi saya siap melaksanakan sidang hari ini dengan maksimal. Kalau saudara masih belum sehat, kita akan tunda. Tapi kalau saudara siap untuk diperiksa, kita akan periksa. Saya siap yang mulia. Oke. Saudara didampingi penasihat hukum saudara. Jadi kalau saudara ada kesulitan, saudara silahkan mengajukan mohon izin untuk konsultasi dengan penasihat hukum saudara. Kami akan berikan. Siap yang mulia. Terima kasih. Baik. Terdakwa Putri Candrawati, pada persidangan-persidangan sebelumnya, baik di perkaranya Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal maupun Richard Eliezer, saudara sudah memberikan keterangan sebagai saksi. Apakah keterangan saudara sebagai saksi yang saudara berikan di persidangan sebelumnya dianggap sebagai keterangan saudara sebagai terdakwa saat ini? Iya yang mulia. Jadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ya? Siap yang mulia, iya. Ya. Sehingga kami tidak akan bertanya lebih lanjut apa-apa yang sudah kita periksa sebelumnya, dan kita hanya menanyakan yang penting-penting saja. Terima kasih yang mulia. Baik, Saudara Putri. Pada tanggal 7 dini hari setelah saudara mengadakan suami saudara mengadakan pesta pernikahan secara sederhana di rumah Magelang, kemudian suami saudara pagi hari sudah berangkat menuju ke Jakarta. Apa kegiatan saudara di tanggal 7 pagi itu? Boleh diterangkan? Izin yang mulia, setelah suami saya berangkat pukul 5 pagi dari Magelang menuju Jogja ke bandara, saya masih tetap istirahat karena saya masih ngantuk, dan hari itu saya bangun agak siang. Saya bangun agak siang. Oh, bangun agak siang, oke. Kemudian? Lalu saya bersih-bersih kamar dan bersih-bersih di kamar mandi, terus saya turun makan siang. Turun makan siang.
sudah sampai dengan saudara menjadi istri dari saudara Ferdi Sambo kali propam, sudah berapa lama saudara meninggalkan dunia kedokteran? Izin yang mulia, saya lulus tahun 1987, terus saya melanjutkan studi ke luar negeri kurang lebih selama 2 tahun. Studi ke luar negeri. Apa boleh tahu studinya apa? Saya ambil jurnalisme. Apa? Jurnalis. Jurnalis, oke. Terus saya balik ke Jakarta. Terus saya menikah tahun 2000. Tidak, yang saya tanyakan berapa, kan saudara kan backgroundnya adalah dokter gigi. Nah, berapa lama saudara meninggalkan dunia kedokteran gigi? Setelah menikah saya tidak bekerja lagi. Oh, setelah menikah saudara tidak bekerja lagi, tetapi sebelumnya saudara sempat pernah bekerja sebagai dokter gigi. Karena saya mengikuti suami saya di manapun dinas. Ya, makanya ini yang saya tanyakan. Selanjutnya tadi siang saudara setelah siang beres-beres, saudara makan siang, apa kegiatan saudara selanjutnya? Habis makan siang, saya naik ke kamar karena saya agak tidak enak badan. Agak tidak enak. Ya, badan saya agak meriang dan pusing. Lalu saya naik ke kamar untuk istirahat. Mungkin suara saudara direkam, boleh dibuka maskernya kalau tidak keberatan supaya terdengar jelas dalam rekaman. Saudara masuk ke kamar setelah istirahat itu kurang lebih jam berapa? Saya tidak perhatikan jamnya jam berapa, tapi siang hari. Siang hari. Pada saat saudara naik ke kamar, berarti antara pukul 13 ya, saudara naik ke kamar. Terus saat itu saudara tahu siapa saja yang ada di rumah? Saya tidak tahu karena saya tidak tahu belakang. Saudara tidak tahu dan saudara tidak belakang. Saudara naik langsung ke lantai 2. Iya. Saudara tidak tahu apakah ada si Susi. Saya tidak melihat. Tidak melihat. Kuat Ma'ruf. Saya tidak melihat yang mulia. Riki Rizal. Saya tidak melihat. Korban Joshua. Saya tidak Tidak melihat. melihat semua. Saudara langsung saja naik. Saya naik ke lantai 2. Kemudian setelah saudara naik, apa lagi kegiatan saudara di dalam setelah izin yang mulia, mohon izin, mohon agar persidangan ini apabila ada keterangan dan yang berkaitan saya mohon nanti akan kami nyatakan di situ. Tidak, kami hanya ingin memastikan kegiatan saudara saja. Jadi kita tidak akan mengulang lagi apa yang saudara sudah terangkan yang kita nyatakan tertutup itu. Setelah makan siang saya naik ke kamar lantai 2. Saya tutup pintu kacanya, saya kunci, terus saya masuk ke kamar dan saya tertidur. Oke. Kemudian kalau dari keterangan saudara sebagai saksi kemarin, kami perkirakan apa yang saudara terangkan yang terjadi pelecehan seksual itu kurang lebih pukul 18.30-an. Masih ingat dimulainya itu? Mohon maaf yang mulia, kalau untuk waktu saya tidak tahu. Saudara tidak tahu, tapi di luar sudah gelap atau belum, saudara masih ingat tidak? Masih terang. Masih terang. Antarkala berarti pukul antara 17.30
17.30 sampai pukul 18. Karena kita menyesuaikan dengan keterangan Richard dan keterangan Ricky, di mana mereka baru kembali saudara hubungi kemudian itu pukul 19. Makanya kita mencoba menentukan waktunya, dan itu yang bisa menjelaskan hanya saudara sendiri. Mohon izin yang mulia, karena saya juga tidak pakai jam dan tidak melihat jam, jadi saya tidak tahu pasti. Ya, makanya kan kita hanya mengira-ngira berdasarkan keterangan saksi-saksi lain, apakah ada persesuaian dengan keterangan saudara atau tidak, sehingga kita tahu kapan dan jam berapa. Kita coba mengikuti cerita saudara, ya. Saudara berarti tidak pernah sampai sore, sampai keesokan paginya kan saudara nggak turun ke bawah kan? Tidak. Oke, kalau begitu saudara kemarin bercerita bahwa saudara apa namanya, kan saudara tadi cerita pintu kaca itu kan saudara kunci, sehingga pintu kayunya tidak terbuka. Di lantai 2 itu kalau menuju kamar saya ada pintu kaca dulu, itu saya kunci. Terus kalau mau masuk ke kamar saya ada pintu kaca nyamuk dulu. Oh, pintu kaca nyamuk. Itu saya tutup, dan ada pintu kayu yang warna putih itu terbuka. Pintu kayu terbuka. Oke. Setelah pintu kaca tertutup yang tadi saudara bilang dikunci, apakah dimungkinkan orang lain dari bawah naik ke atas? Kalau terkunci tidak, tapi kalau dipaksa terbuka mungkin bisa, karena pintu saya itu kuncinya hanya menyatu. Oh, hanya menyatu, tidak. Tapi ketika di tarik agak kuat, dia bisa dibuka. Sekarang saya mau nanya, kapan saudara sadar bahwa Joshua masuk ke dalam ruang kamar saudara? Waktu itu saya tertidur, terus terdengar bunyi kayak pintu dibuka keras, kayak kruk gitu. Terus saya membuka mata saya. Nggak perlu diceritakan semua, saya cuma pengen tahu waktunya. Kan saudara sudah memberikan keterangan kemarin, ya? Yosua sudah ada di Karena di sebelah saudara, dekat kaki saya. di Dekat kaki saya. dekat kaki saudara. Oke. Kemudian seperti yang saudara terangkan di keterangan saksi kemarin, ya, pada waktu saudara menjadi saksi. Selanjutnya saudara menghubungi Richard. Iya. Betul ya. Pada waktu itu Susi naik dulu ya. Waktu saudara jatuh terduduk itu. Setelah saya jatuh dulu, saya tersadar ketika Susi memegang kaki kanan saya. Dia goyangkan kaki saya. Dia bilang, ibu. Dia membuka mata saya. Saya menangis. Lalu Susi berteriak, tolong ibu. Lalu kuat naik ke atas, memegang kaki kiri saya dan menangis.
lalu Susi menggosokkan kaki saya dengan minyak dan menyelimuti saya sambil menangis. Kuat menyuruh Susi mengunci pintu. Lalu Kuat sepertinya turun ke bawah karena saya mendengar suara ribut-ribut di lantai 1. Agak keras ya suaranya. Enggak, maksudnya suaranya Kuat itu agak keras sampai terdengar saudara, berarti kan suaranya agak keras ya? Ribut-ribut itu? Iya. Betul ya? Iya. Terus? Lalu suara itu menghilang dan tidak lama Kuat naik ke atas kembali. Lalu saya tanyakan, Om Kuat, Dek Riki di mana? Dek Richard di mana? Sampaikan bahwa sedang ke sekolah anak saya. Saya bilang, tolong telepon Om. Tapi Om Kuat tidak bawa telepon saat itu karena teleponnya di bawah. Terus saya sampaikan ke Susi, bawa telepon enggak, tolong telepon Omnya, Om Riki dan Om Richard. Tapi Susi juga tidak bawa telepon. Saya minta tolong mencarikan handphone saya. Lalu saya minta tolong Kuat untuk menelpon Riki atau Richard saat itu. Masih ingat itu jamnya jam berapa? Nggak ingat ya? Tidak ingat ya. Tidak ingat, tapi di luar sudah gelap. Terlihat tidak dari kamar? Karena Lampu sudah terang, lampu di kamar yang jelas. lampu sudah dinyalakan. Sudah dinyalakan, berarti kan di luar sudah gelap kalau lampu sudah dinyalakan. Pada saat saudara ditemukan oleh saudara Susi itu, lampu sudah terang atau masih gelap? Waktu ditemukan pertama kali Oleh Susi. di bawah, duduk di lantai itu masih terang itu. Masih terang. Artinya berarti lampu belum nyala. Itu kayaknya belum nyala. Belum nyala, berarti antara kita perkirakan antara 17.30 sampai 18 lah ya. Rumah saudara dengan terdengar nggak suara adzan maghrib lirik itu? Terdengar nggak kalau dari rumah saudara itu? Dari kamar saudara? Rasanya tidak. Rasanya tidak ya. Oke. Selanjutnya saudara menghubungi Richard, seperti diterangkan Richard, dia datang, kemudian dia bersama Ricky, Ricky lah yang naik pertama kali ke lantai 2 menemui saudara, sementara padahal saudara menghubungi Richard bertugas menenangkan Kuat Ma'ruf karena Richard melihat bahwa Kuat Ma'ruf sedang emosi, ditanya apapun dia tidak menjawab, hanya itu akhirnya ditenangkan, dibuatkan teh atau kopi, terusan diajak merokok. Nah, Ricky menemui saudara, apa yang saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia, mungkin meralat sedikit bahwa yang menelpon itu adalah Kuat, yang mendayung. Oh, yang menelpon adalah Kuat. Tapi yang bicara saya. Ya, yang menelpon adalah Kuat. Oke. Nah, kemudian kan Kuat sama Susi kan sudah di bawah saat Ricky naik ke atas. Susi masih di atas. Oh, Susi masih di atas, Ricky naik ke atas. Nah, apa yang saudara sampaikan sama Ricky? Saya minta tolong Dek Ricky untuk memanggilkan Kuat. Untuk memanggil? Untuk manggil Om Kuat. Oke. Terus? Lalu saya menenangkan Kuat dan saya sampaikan bahwa jangan ribut-ribut.
saya tenangkan dia supaya tidak ribut. Terus Om Kuat sampaikan, ibu lapor bapak, bu lapor bapak, supaya tidak jadi duri dalam rumah tangga ibu. Terus saya suruh Kuat keluar, saya minta tolong dari Ricky untuk panggil De Yosua. Oh, saudara meminta Ricky untuk memanggil Joshua, itu saja. Jadi tidak ada percakapan lebih lanjut dengan Ricky. Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Kemudian Ricky turun mencari Joshua, tidak ketemu. Maka dia langsung mengamankan karena melihat ada pertengkaran antara Kuat dengan Joshua, maka dia berinisiatif untuk mengamankan senjata milik Joshua dan diletakkan di atas. Saudara tahu itu? Saya tidak tahu yang Saudara mulia. tidak tahu. Oke, kemudian bertemulah Joshua. Joshua kemudian diajak naik ke atas melewati si Kuat. Saat melewati si Kuat hanya tatap-tatapan mata saja. Kemudian Joshua naik di di lantai 2. Di dalam BAP, dalam rekonstruksi, saudara sedang terbaring, Ricky menunggu di luar, dan Joshua duduk bersimpuh di bawah tempat tidur. Itu betul. Mohon izin yang mulia, waktu De Ricky panggil De Yosua, De Ricky naik bersama De Yosua masuk ke dalam kamar saya berdua. Lalu kalau tidak salah De Ricky menyampaikan, mohon izin ibu, ini Yosua. Terus saya anggukan saja, terus Yosua duduk di sebelah kiri tempat tidur saya. Ya, dudukkan bersimpuh ya. Betul ya. Terus De Ricky masih sempat di dalam kamar saya sebentar. Terus nggak lama De Ricky keluar, tapi masih tetap tatapan dengan saya karena pintu warna putih yang kayu itu terbuka, hanya pintu kasa itu tertutup. Tapi De Ricky masih bisa melihat saya, jadi saya tidak berduaan dengan Yosua di kamar. Oke. Terus apa yang saudara sampaikan sama Joshua, korban waktu itu? Waktu itu saya sampaikan ke De Yosua bahwa saya mengampuni perbuatanmu yang kecil. Dan saya minta dia untuk resign. Untuk resign. Resign sebagai yang saudara maksudkan resign. Resign sebagai ajudan dari, kan kemarin sudah dibantah bahwa Joshua bukan ajudan saudara, karena dalam level suami saudara, istri belum mendapatkan ajudan, walaupun tugasnya adalah mengawal saudara. Yang saudara maksudkan resign di sini adalah resign sebagai ajudan dari suami saudara atau resign dari kepolisian? Resign sebagai driver atau anggota suami saya. Resign jadi anggota dari suami saudara, artinya kembali ke Korps Brimob lagi. Kalau tidak salah Yosua sudah masuk jadi anggota Bareskrim. Oh, kalau nggak salah Joshua sudah menjadi anggota Bareskrim. Sejak kapan Joshua menjadi anggota Bareskrim? Saya tidak tahu yang mulia karena itu urusan dinas. Oh, itu urusan dinas, tetapi saudara yang membantu? Bukan, begitu suami saya. Suami saudara yang membantu Joshua untuk kembali untuk menjadi anggota Bareskrim ya. Jadi kembali ke Bareskrim yang saudara maksudkan saat saudara menyampaikan Joshua untuk resign itu. Saya tidak menjelaskan seperti itu, tapi yang saya Bukan, minta, saya nanyakan maksudnya. maksud saya adalah dia tidak bekerja lagi di rumah kami. Oh, tidak bekerja lagi di tempat rumah saudara. Karena kan pada saat saudara mengatakan saudara resign, posisi suami saudara kan powerful saat itu sebagai Kadif Propam, artinya bisa memeriksa atau memberhentikan seorang anggota kepolisian. Makanya kan saya tanyakan ini. Tapi maknanya adalah saudara hanya menginginkan dia resign dari ajudan suami saudara. Kemudian apa yang disampaikan Joshua?
Lalu Yosua menangis dan dia minta maaf atas perbuatannya dan mohon ampun pada saya. Lalu saya suruh dia keluar. Sudah, itu saja percakapannya. Iya, ya. Oke, kemudian Joshua keluar bersama Ricky. Iya. Selanjutnya saudara di atas ditemani oleh Susi. Iya, Susi tidur sama saya pada saat itu. Ya. Kapan saudara menghubungi suami saudara? Saya menghubungi suami saya tengah malam. Tengah malam. Pukul berapa masih ingat? Saya tidak tahu, tapi kayaknya sudah sunyi sekali. Sudah sunyi sekali. Apa yang saudara sampaikan pada suami saudara? Saya sampaikan bahwa Yosua masuk ke kamar saya dan berlaku kurang ajar kepada saya. Lalu saya menangis. Saya ingin pulang ke Jakarta. Dan saya juga sampaikan ke suami saya tidak usah menghubungi Desi karena nanti malah terjadi ribut-ribut. Lalu suami saya menyampaikan dia ingin ke Magelang, tapi saya bilang tidak usah, besok saja saya yang pulang. Saya ingin pulang ke Jakarta. Itu saja. Iya ya. Kemarin suami saudara menyampaikan pada waktu pemeriksaan, dia sebagai terdakwa menyampaikan bahwa dia berkeras ingin menghubungi Kapolres Magelang saat itu, ingin menghubungi orang-orang, bahkan ingin ke Magelang, tapi saudara melarangnya. Benar itu? Seingat saya hanya berkata demikian. Oke. Apakah saudara Ricky melaporkan bahwa dia sudah mengamankan senjatanya Joshua pada saudara pada saat itu? Tidak, Yang Mulia. Tidak. Apakah saudara tahu bahwa suami saudara Ferdi Sambo menghubungi Ricky atau Richard pada saat itu? Tidak tahu, Yang Mulia. Tidak. Oke. Selanjutnya pagi hari saudara memerintahkan Ricky untuk bersiap untuk berangkat ke Jakarta. Ini dari keterangan Ricky bahwa dia diperintahkan oleh saudara untuk ikut ke Jakarta. Kemudian Ricky memerintahkan Kuat Ma'ruf untuk mendampinginya. Apa perintah saudara terhadap Ricky saat itu? Waktu itu saya menyampaikan ke Dek Ricky, tolong siapkan kendaraan karena saya akan kembali ke Jakarta. Tolong siapkan kendaraan karena saya akan kembali ke Jakarta. Ya, Yang Mulia. Saudara ikut mengajak Ricky? Saya tidak mengajak Ricky. Saudara tidak mengajak, tetapi saudara memerintahkan dan dia mengajak Kuat Ma'ruf, memerintahkan Kuat Ma'ruf untuk ikut ke Jakarta. Mohon izin Yang Mulia, mungkin sedikit menjelaskan bahwa Dek Ricky maupun Kuat, Dek Richard maupun Susi, bahkan Yosua itu sudah bekerja bersama kami lebih dari 1 tahun, terutama ADC anggota. Mereka sudah sangat pandai dan pintar untuk mengatur kapan mereka ikut, dan mereka juga bertanggung jawab kapan mereka harus menyiapkan saya pergi atau pulang. Itu mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan tanpa harus saya ajari. Begitu. Jadi menurut saudara keberangkatan Ricky dan Kuat Ma'ruf itu karena inisiatif mereka, bukan karena perintah saudara? Saya rasa demikian, karena mereka juga melihat kondisi saya yang kurang sehat. Karena kemarin terdakwa Ferdi Sambo mengatakan bahwa saya tidak pernah tahu bagaimana dengan ajudan, karena mereka sudah tahu sesuai dengan protokol yang
mereka jalani sehari-hari. Iya, protokol untuk protap kegiatan sehari-hari baik kepada Ya, suami protokol saya dan sama saya. protap sehari-hari. Nah, selanjutnya saudara memerintahkan, makanya kan menjadi pertanyaan, kalau memang itu protokol sementara dalam keterangan Kuat Ma'ruf dan Ricky, mereka menyampaikan tugas kami sehari-hari adalah menjaga dan melayani anak saudara selama sekolah di Magelang. Nah, pada saat yang sama anak-anak saudara juga sedang sekolah. Biasanya saya tanya kebiasaan bagaimana? Oh, biasanya kami tetap di Magelang. Nah, ini kan tidak mungkin Ricky dan Kuat akan bergerak ikut ke Jakarta kalau tidak ada perintah. Yang mulia, saya tidak memerintahkan baik Ricky maupun Kuat. Baik, saudara tidak memerintahkan. Oke, selanjutnya bagaimana mengenai pengaturan mobil itu? Sementara kan ditahu bahwa Joshua itu adalah yang bertugas mengawal saudara. Dia sebagai karungga dan dia yang bertanggung jawab atas rumah saguling dan lebih banyak diperbantukan untuk membantu saudara. Bahkan sampai dia mengurusi keuangan dari organisasi yang saudara duduk di dalamnya, organisasi kepolisian apa? Bayangkari, kan begitu kan, Joshua? Mohon izin yang mulia, tidak. Joshua itu bukan karungga maupun bukan ajudan saya, tapi Joshua. Saya tidak mengatakan sebagai ajudan, tetapi yang membantu, lebih banyak membantu saudara. Siap. Kalau Joshua itu memang membantu saya, terutama sebagai driver, baik kegiatan di luar maupun kegiatan Bayangkari pada saat itu. Dan Joshua juga membantu saya untuk menerima laporan-laporan dari kantor Bayangkari. Nah, makanya kan artinya kan Joshua banyak membantu saudara. Siap, karena kebetulan saya juga adalah bendahara umum Bayangkari Pusat. Betul. Nah, ditahu Bu, kenapa posisinya berubah? Seharusnya kan Joshua ada di dalam satu mobil dengan saudara. Kenapa bukan Joshua malah Richard Eliezer yang satu mobil dengan saudara? Dari keterangannya Kuat Ma'ruf, oh saya cuma diperintahkan untuk membawa mobil. Kemudian Richard menerangkan, saya mau masuk mobil belakang nggak mungkin karena Joshua sudah duduk di sana Pak. Jadi saya duduk di satu mobil dengan Ibu Putri. Bisa saudara terangkan? Mohon izin yang mulia, kalau untuk pengaturan driver atau yang mendampingi itu mereka sudah pandai dengan sendirinya, karena bukan sekali dua kali saja mereka saya ajak pergi ke Magelang. Mungkin hanya Richard yang baru pertama kali, tapi Richard juga berangkat bareng saya dari Jakarta. Pasti dia akan mendampingi saya. Untuk Joshua sendiri saya tidak tahu, tapi saya juga pastinya tidak akan mau kalau satu mobil sama dia. Dan untuk Kuat sendiri saya tidak pernah memerintahkan. Pastinya tidak mau satu mobil dengan Joshua. Itu kan saudara sampaikan. Artinya Joshua memang tidak mungkin duduk di satu mobil dengan saudara. Kan begitu? Tapi saya tidak pernah memerintahkan Joshua. Gak apa-apa, artinya itu dah. Nah, kemudian saudara berangkat ke Jakarta. Iya. Saudara tahu tidak kalau senjata milik Joshua itu sudah berada di mobil yang saudara tumpangi? Saya tidak tahu ya. Tidak tahu. Oke, saudara lanjut ke sampai tibalah sempat singgah ke rest area, kemudian langsung ke Saguling. Mohon izin yang mulia, pada saat di rest area saya tidak tahu karena saya tertidur. Oke. Selanjutnya tibalah saudara di Saguling dan saudara sebelum naik ke lantai 3 adalah saudara sempat PCR dulu bersama Susi. Betul yang mulia. Dan saudara korban kita lihat di CCTV bersama-sama kemarin. Kemudian saudara naik didampingi dengan Kuat Ma'ruf. Kuat Ma'ruf kemudian turun lewat tangga setelah mengantarkan saudara, begitu ya? Saya tidak tahu Kuat Ma'ruf turun lewat mana karena saya tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan. Saya
begitu tiba, waktu naik langsung naik ke lantai 3 dulu ya? Waktu tiba di Saguling, saya kan ke toilet dulu, terus saya PCR, terus saya naik diantarkan kuat ke lantai 3, terus baru saya ke lantai 2. Setelah saudara meletakkan barang-barang, saudara turun ke lantai 2 menemui suami saudara. Kebetulan ketemu di ruang kerja, tapi saya sampaikan bahwa saya ingin makan dulu karena saya lapar dari pagi saya tidak makan. Saudara makan dulu. Kemudian di saat itu saudara bercerita pada suami saudara. Setelah saudara makan. Setelah makan saya naik ke lantai 3 dulu. Naik dulu, kemudian ke lantai 3, terus saya menemui suami saya yang sudah duduk di sofa di lantai 3. Saat sudah duduk di lantai 3 di ruang keluarga ya? Ya, ruang keluarga. Saudara bercerita pada suami saudara? Saya menceritakan peristiwa tanggal 7 secara detail. Saudara bercerita, ketika kami membaca hasil lab forensik, psikologi forensik yang meneliti latar belakang saudara, latar belakang suami saudara, saudara adalah termasuk orang yang kuat. Tapi di situ kesimpulannya adalah tergantung siapa yang mengarahkan. Dan sementara berkebalikan dengan suami saudara, di mana suami saudara kurang lebihnya adalah tipe yang dia merasa nyaman dan saudara sudah memberikan kenyamanan. Tetapi kembali siapa yang membuat saudara dalam kepribadian yang kuat ini, saudara akan bergantung siapa yang akan membawa saudara. Itu hasil lab forensiknya, psikologi forensiknya seperti itu. Ketika saudara bercerita, reaksi dari suami saudara adalah menangis. Iya, waktu itu suami saya terlihat mukanya seperti marah, terus emosi, terus narik-narik nafas panjang kayak gitu, terus dia kepalkan tangannya dan dia menangis tanpa berkata apa-apa. Tanpa berkata apa-apa. Kemudian lalu tidak lama dia mengambil hati memanggil Ricky. Kemudian Ricky naik ke atas. Tidak, saya disuruh masuk ke dalam kamar. Oh, saudara masuk ke dalam kamar. Saudara tahu apa yang disampaikan suami saudara kepada Ricky? Tidak tahu karena saya di dalam kamar. Kemudian Ricky turun dan memanggil Richard. Saya tidak tahu yang saudara tidak tahu. Pada saat suami saudara ngobrol dengan Richard, saudara tahu? Saya tidak tahu yang saudara tidak tahu. Peristiwa di Magelang itulah yang memicu hingga akhirnya suami saudara memanggil Ricky dan Richard untuk naik ke atas. Betul ya? Saya tidak tahu, mungkin iya. Mungkin iya. Sebagaimana kemarin saya sampaikan di persidangan kepada suami saudara terdakwa Ferdi Sambo, pada saat dilaporkan seperti itu, suami saudara adalah sudah mumpuni sebagai seorang anggota reserse dengan pengalaman dan jam terbang yang sangat lama. Ketika mendengar cerita saudara, kami mempertanyakan kenapa tidak dibawa untuk visum dan kenapa tidak diadakan itu, karena ada banyak hal yang dipertanyakan. Selama di persidangan ini, peristiwa di Magelang, kejadian di Magelang hanya diterangkan oleh kesaksian saudara dan suami saudara saja. Dari keterangan saksi-saksi seperti Susi, Richard, maupun Ricky, maupun Kuat, tidak ada yang tahu mengenai peristiwa Magelang itu. Sehingga kami mempertanyakan, kenapa saudara ke suami saudara, kenapa saudara tidak membawa istri saudara ke rumah sakit? Saudara mengatakan bahwa itu istri saudara adalah cinta pertama, yang bahkan dimulai dari SMP. Kenapa tidak dibawa? Dia mengatakan itu kesalahan saya.
Dan memang saudara memang tidak melakukan visum, betul? Saya tidak melakukan visum. Saudara juga tidak melakukan bahkan sesudahnya setelah peristiwa penembakan itu, saudara pernah melakukan visum atau melakukan pergi ke dokter? Untuk visum maksudnya yang mulia? Bukan, begini, mohon maaf, ketika terjadi pemerkosaan banyak kejadian, itu adalah yang paling ditakutkan adalah yang pertama adalah PMS. Saudara kan tadi dokter, berkaitan dengan itu tadi saya tanya sama saudara, berapa lama saudara sudah meninggalkan kedokteran gigi? Saudara mengatakan setelah menikah saya sudah tidak pernah lagi bekerja. Dari jawaban saudara seperti itu, artinya cukup rentang lama. Tetapi dari persidangan yang sebelumnya juga kami menyatakan saudara, di keluarga saudara ini protokol kesehatannya sangat tinggi, bahkan datang harus swab PCR segala macam, sehingga kami melihat bahwa saudara mempunyai standar protokol kesehatan yang sangat tinggi. Tapi berkebalikan dengan peristiwa di Magelang itu, kenapa saudara tidak pernah pergi ke dokter atau paling tidak memeriksakan diri? Yang mulia, sebenarnya setelah kejadian saya itu hanya bisa diam dan tidak bisa berkata apa-apa karena saya bingung dan saya malu dengan apa yang terjadi pada saya. Dan saya tidak tahu harus bagaimana sebenarnya. Waktu itu pun ada psikolog, tapi saya juga tidak berani untuk menceritakan. Karena bagi saya ini adalah aib yang membuat malu. Suami saudara ketika didengarkan kemarin di kesaksiannya Sugeng Putut, dikatakan bahwa peristiwa di Magelang itu ilusi demi menutupi supaya itu tidak diungkit-ungkit ketika skenario pertama berjalan. Nah, pada akhirnya sampai di persidangan ini peristiwa Magelang pun akhirnya benar-benar menjadi satu ilusi sebagaimana disampaikan oleh suami saudara. Kayak kami menanyakan itu, bisa saudara terangkan? Yang mulia, sebagai korban kekerasan seksual tidaklah mudah untuk menyampaikan, bahkan kepada suami saya sendiri saja saya sebenarnya malu karena saya tidak tahu apakah saya, bila saya mengutarakan peristiwa tersebut, suami saya akan mencintai saya dan mau menerima saya kembali. Mohon maaf saudara, jadi kenapa kami menanyakan seperti ini? Karena sumber peristiwa Magelang inilah yang memicu terjadinya peristiwa penembakan di Duren 3. Maka kami mencoba bertanya, kalau saudara tidak mau berkeberatan untuk menjawab, tidak ada masalah. Ya, oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kemudian saudara setelah bercerita, setelah Richard turun, saudara keluar dari keterangan para saksi mengatakan bahwa saudara memutuskan untuk isoman. Betul ya? Iya, yang mulia. Coba ceritakan bagaimana ketika saudara pamit kepada suami saudara. Saya keluar, sehabis saya menenangkan diri, saya ke kamar mandi dan mencuci muka. Saya mempersiapkan segala perlengkapan untuk isolasi.
Terus saya pamit ke suami saya, sampaikan ke suami saya yang saya mau isolasi dulu. Lalu suami saya menyampaikan, ya kamu isolasi saja dulu. Nanti malam kita panggil Yosua untuk mengkonfirmasikan kejadian tanggal 7 kemarin. Kita, yang dimaksud kita berarti saudara ada ya? Ya. Oke. Selanjutnya saudara memutuskan untuk pergi ke isoman. Iya. Pada saat isoman, saudara menyampaikan kepada siapa untuk minta diantar ke sana? Saya turun ke lantai 1, terus saya di garasi bertemu dengan Dek Daden. Lalu saya minta tolong panggilkan Dek Riki waktu itu. Terus Dek Riki datang menghampiri saya dan saya menyampaikan, Dek tolong antarkan saya untuk isolasi ke 46. Dek Riki bilang siap ibu. Lalu saya berikan tas untuk perlengkapan saya kepada Dek Riki, terus saya naik mobil. Oke. Selanjutnya saudara naik mobil. Masih ingat siapa saja yang naik di situ? Izin yang mulia, mohon maaf, saya waktu itu karena tidak enak badan, saya tidak perhatikan siapa saja yang di mobil. Saudara tidak perhatikan. Dari keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa yang mengikuti saudara pada saat itu adalah saksi Riki yang sebagai driver, pesan korban Joshua duduk di depan, dan Kuat Ma'ruf serta Richard Eliezer. Saudara Daden, saudara dalam keterangannya saudara Richard menyampaikan bahwa pada saat di bawah Richard lagi mencari makanan, dipanggillah sama saudara Daden untuk segera masuk ke mobil karena saudara mau berangkat. Saudara Riki menerangkan pada saat itu memanggil saudara Kuat yang sedang duduk-duduk di depan untuk ikut bergabung. Nah, tidak ada satu saksi pun yang menerangkan kenapa Joshua ikut. Bisa saudara terangkan? Saya tidak tahu kenapa Dek Yosua ikut. Saudara tidak tahu. Dan saya tidak pernah mengajak Dek Yosua, Dek Richard maupun Kuat waktu itu. Ya. Saudara merasa tidak pernah mengajak pada mereka. Tadi di awal keberangkatan saudara mengatakan, kalau Joshua satu mobil dengan saya pun saya tidak akan mau. Kan begitu. Nah, tetapi pada faktanya ketika menuju ke rumah Duren 3, ternyata Joshua ikut satu mobil. Karena waktu itu saya sedang sakit, saya pun pusing yang mulia. Saya tidak perhatikan siapa saja yang ada di dalam itu. Karena saya hanya ingin istirahat sambil menunggu hasil PCR. Itu saja. Sehingga saudara merasa tidak tahu bahwa kenapa Joshua ikut. Ya kan? Singkat cerita, kemudian pergilah saudara ke Duren 3. Saat di Duren 3, sebagaimana kita lihat di CCTV dan keterangan para saksi kemarin di persidangan menerangkan, ketika saudara turun, saudara langsung meminta Kuat untuk membawakan tas masuk ke dalam. Betul ya? Betul yang mulia. Saat itu saudara melakukan pada saat saudara datang, baju yang saudara gunakan sama dengan baju yang saudara gunakan pada saat berangkat dari Magelang, yaitu baju lengan panjang dengan warna agak coklat. Betul ya? Betul yang mulia. Kemudian saudara masuk ke dalam. Saat saudara masuk ke dalam, saudara langsung diantar menuju ke kamar. Cerita dari saksi Kuat mengatakan bahwa saya antarkan ibu, kemudian saya letakkan tas, kemudian saya keluar. Betul? Betul yang mulia. Betul. Apa yang setelah terjadi saat itu? Setelah Kuat mengantarkan saudara ke dalam kamar. Waktu itu Kuat mengantarkan saya sampai di depan pintu kamar. Kuat itu memberikan tas saya yang dibawakan, terus saya ucapkan terima kasih, lalu saya masuk kamar dan tutup pintu. Lalu saya berganti pakaian karena sudah menjadi kebiasaan saya, setiap saya mau istirahat naik tempat tidur saya pasti ganti baju. Ganti baju.
Pintu pada saat itu tertutup. Tertutup yang mulia. Kemarin kami bersama dengan jaksa penuntut umum dan penasihat hukum menuju rumah saudara di Saguling maupun ke Duren 3. Jarak antara lokasi kamar saudara di Duren 3 dengan lokasi ditemukannya jenazah itu tidak terlalu jauh. Pada saat terjadi penembakan, apakah saudara dengar peristiwa itu? Maaf, dengar letusan atau dengar? Ya, dengar letusan. Pada saat itu saya mendengar letusan. Saudara mendengar letusan berapa kali? Banyak kali, Banyak kali, beberapa kali. Pada saat saudara melihat itu, sempat nggak terdengar bahwa ada suara keributan sebelum terjadi tembakan itu? Iya, saya sayup-sayup terdengar ada suara orang di luar kayak bercakap-cakap gitu, ada ribut-ribut. Apa yang diributkan kalau boleh tahu yang saudara sempat dengar? Saya tidak begitu jelas karena saya waktu itu sedang ngantuk karena saya ingin istirahat dan saya tidak. Jadi saudara terdengar suara keras, tiba-tiba suara tembakan, terdengar suara tembakan beberapa kali. Betul. Saat mendengar suara tembakan, apa yang saudara pikirkan? Waktu itu saya menutup telinga saya karena saya ketakutan dan saya syok, saya juga bingung ini ada apa. Berapa lama kemudian setelah saudara tembakan berhenti, saudara dijemput oleh suami saudara untuk diantar kembali ke mobil? Enggak berapa lama setelah letusan berhenti itu, terus ada yang membuka pintu, saya kaget, saya balikkan badan saya dan saya lihat suami saya panik, lalu beliau langsung merangkul saya dibawa keluar. Setelah selesai tembakan? Setelah selesai tembakan ada beberapa menit, ada beberapa sedikit waktu ya, iya, karena dari keterangan saksi-saksi kemarin, bahkan juga keterangan terdakwa suami saudara mengatakan saya keluar dulu begitu selesai menembak, kemudian saya tegur mereka semua termasuk ada Adan Romel di situ bahwa kenapa kalian tidak bisa menjaga ibu? Itu yang disampaikan oleh suami saudara kepada para ajudan. Kemudian dia baru masuk ke dalam ruangan untuk menjemput saudara. Tapi tidak terlalu lama ya? Tidak terlalu lama. Ya, peristiwa saudara berada di Duren 3 pun juga tidak terlalu lama kalau hitungan kami. Dilihat dari CCTV kemarin. Dari saudara datang kemudian saudara diantar pulang itu tidak terlalu lama. Kemudian saudara diantar, pada saat saudara diantar saudara melihat ada jenazah di situ? Tidak, yang mulia. Tidak, saudara langsung, kalau dari cerita dari suami saudara kemarin tidak, saudara tidak melihat? Tidak, karena suami saya merangkul begitu. Kapan saudara tahu bahwa Joshua akhirnya sudah meninggal? Waktu tanggal 9 Juli. Tanggal 9 Juli, saat saudara bertemu dengan suami saudara, apa yang saudara disampaikan suami saudara? Begitu suami saya menyampaikan bahwa Joshua ditembak oleh Richard. Itu yang disampaikan. Apa reaksi saudara saat saudara mendengar? Saya kaget. Kemudian? Lalu suami saya menyampaikan bahwa suami saya sudah melaporkan ke Pak Kapolri bahwa telah terjadi tembak-menembak antara Joshua dengan Richard dikarenakan melecehkan saya. Lalu saya marah sama suami saya, kenapa saya diikut-ikutkan dalam peristiwa tersebut. Lalu saya menangis dan suami saya keluar dari kamar. Itu? Ya. Keterangan saudara bersesuaian dengan keterangan suami saudara di pemeriksaan kemarin sebagai terdakwa bahwa saudara marah kenapa diikutkan dalam peristiwa di Duren 3 itu. Selanjutnya
pada tanggal 10 saat suami saudara memanggil ketiga ajudan, yaitu Richard, terus Ricky dan Kuat Ma'ruf, saudara masih berada bersama suami saudara di lantai 2 di ruang kerja itu? Mohon izin yang mulia, waktu itu saya sedang bercakap-cakap dengan suami saya di ruang kerja. Terus suami saya memanggil Dek Ricky, lalu mereka datang bertiga ke ruang kerja suami saya, dan tidak berapa lama saya langsung pamit naik ke atas karena saya tidak enak badan. Oke. Tetapi pada saat pembagian uang itu saudara ada? Tidak ada yang mulia. Pada saat pembagian handphone? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Tapi saudara tahu sudah disiapkan uang dan handphone itu? Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu. Oke, selanjutnya saudara naik ke atas. Siapa yang mulia? Selanjutnya, kapan saudara memerintahkan Ricky untuk memindahkan uang yang ada di dalam rekening Joshua ke rekening Ricky? Saya tidak tahu tepatnya, tapi waktu itu Dek Ricky datangi saya, menyampaikan Ibu bagaimana dengan mobile banking untuk kas operasional yang dipegang oleh Joshua. Terus karena saya tidak enak badan dan saya tahu Dek Ricky itu anak yang bertanggung jawab dan dia sudah pintar juga, saya yakin, saya makanya bilang ya udah Dek, aturkan saja. Aturkan saja. Saudara tahu pada waktu itu handphone yang dipegang oleh almarhum Joshua itu dikasih PIN atau tidak? Kalau dulu kan saya yang kasih PIN, tapi tidak tahu kalau dirubah sama Joshua. Terus bagaimana Ricky bisa membuka rekening itu kalau memang dikasih PIN? Biasanya mereka kan saling koordinasi yang mulia. Saling koordinasi. Karena sama-sama pegang kas operasional. Kan uang saudara ke dalam rekening atas nama ajudan? Tidak, baru kali ini karena waktu itu sebenarnya pengalaman saya waktu anak saya pernah jatuh, robek kakinya, terus Om Kuat waktu itu yang antar ke rumah sakit, tapi karena saya tidak bekali dengan uang, dia tidak bisa bayar, akhirnya saya yang baru saja dari rumah sakit itu, terus saya balik kembali. Nah, karena pengalaman itu makanya saya selalu memegangkan uang kepada orang kepercayaan kami. Memegang uang kepercayaan. Setelah saudara tahu bahwa Richard terbunuh, Joshua terbunuh oleh tembak menembak itu, saudara masih mengizinkan Ricky untuk memindahkan uang tersebut, bahkan saudara mengizinkan. Padahal pemilik rekening itu kan sudah meninggal. Walaupun saudara Ricky kemarin mengatakan itu ibu, uangnya ibu. Jadi saya berhak untuk itu. Mohon izin yang mulia, memang waktu itu saya membukakan 2 rekening untuk Joshua, rekening BNI dan BCA. Tapi itu juga, begitu juga dengan Dek Ricky sebenarnya. Waktu itu juga atas kesepakatan dan juga saya sudah meminta izin dulu, dan mereka juga dengan senang hati karena untuk operasional di rumah kalau mengandalkan saya, kadang saya suka pergi ke kegiatan atau saya istirahat, mereka tidak enak sehingga harus menunda-nunda, makanya mereka pun ya oke aja kalau disuruh pegang mobile banking atau kas operasional. Ya. Saat saudara mau membukakan rekening kan saudara meminta izin pada pemiliknya kan? Iya. Betul kan? Tapi saat memindahkan rekening, apakah saudara meminta izin sama pemiliknya? Tapi kan itu semuanya kan uangnya suami saya dan saya, dan semua orang di rumah saya juga tahu bahwa itu hanya pinjam nama saja untuk kas operasional di rumah. Dan selanjutnya mohon izin yang mulia, dan mungkin rekening BNI maupun BCA baik Joshua maupun Ricky, kalaupun di print juga akan tertera untuk pembayaran rumah tangga kami. Kita pun juga sudah melihat hal itu betul. Siap, tapi ya. Pertanyaan saya tadi hanya mengenai ketika saudara membuka rekening itu meminta izin, tapi pada saat memindahkan bukuan saudara tidak meminta izin, kan begitu? Saya tidak pernah menyuruh Dek Ricky untuk memindahkan. Oke. Selanjutnya
Saudara, siapa yang memerintahkan pengepakan barang-barang korban untuk dikirim ke keluarganya? Izin pengepakan Barang-barang baju, barang-barang korban yang masih ada di dalam rumah. saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu menau. Kapan suami saudara diamankan di Patsus? Saya lupa tanggalnya, tapi nggak lama. Lupa tanggalnya, Lupa tanggal. bulannya? Mungkin mohon izin kalau pengacara. Ya, nggak apa-apa. Artinya kita itu tidak terlalu penting, Pak. Saya hanya menanyakan saudara apakah saudara tahu atau tidak. Saya lupa tanggalnya. Lupa. Berapa hari kemudian setelah suami saudara di Patsus, dalam keterangannya kemarin suami saudara menghubungi saudara untuk datang menengok. Waktu masuk tidak boleh menengok. Baru sudah beberapa hari kemudian baru diizinkan untuk menengok ke Makobrimob. Ya, dalam keterangan suami saudara kemarin bahwa dia menghubungi saudara untuk menengok di Makobrimob. Betul? Waktu itu menghubungi saya itu untuk menjadi saksi karena suami saya sudah Nyatakan tersangka. ya. Oh, oke. Selanjutnya kemudian saudara ditetapkan sebagai tersangka, ya. Berapa bulan atau berapa hari kemudian setelah suami saudara ditetapkan tersangka? Mohon izin yang mulia menjelaskan. Waktu itu suami saya ditangkap di Makobrimob, ditahan. Terus nggak lama suami saya menelpon saya. Suami saya menelpon saya itu menyampaikan bahwa saya diminta untuk menjelaskan peristiwa tanggal 7 Juli tersebut mengenai kekerasan seksual yang dilakukan oleh Yosua. Waktu itu saya sebenarnya tidak mau karena saya malu, tapi suami saya meminta. Dan mengatakan bahwa Dek, kamu harus bersaksi. Waktu itu saya masih menjadi saksi. Kamu harus menjadi saksi apa yang terjadi di tanggal 7 Juli saat itu. Karena saya sudah bicara dan kebetulan tim sus juga menyatakan bahwa saya akan menjadi saksi setelah saya menceritakan kejadian tanggal 7 Juli tersebut. Tapi setelah saya menjelaskan di Mako pada saat itu, tidak lama saya menjadi tersangka. Padahal saat itu saya sangat malu sekali karena saya sebenarnya tidak ingin peristiwa ini diketahui banyak orang karena saya malu. Dan pada saat BAP pun hanya perempuan polwan yang di situ, tapi ada seperti Zoom terdengar suara laki-laki. Udah, Bu, jangan menangis ya. Lama-lama akhirnya jadi ikut menangis nanti. Ya, masih bisa memberi keterangan.
Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Yang Tadi kan kurang fit atau kurang sehat atau tidak enak badan? Saya punya gangguan pencernaan, tapi saya akan berusaha semaksimal. Masih bisa ya? Bisa ya. Baik ya. Sudah berapa lama kamu ditahan? Waktu itu penahanan pertama di Makobrimob kurang lebih tanggal 30 atau tanggal 31 September. Lalu tanggal 5 Oktober saya dipindahkan ke rutan cabang Kejagung. Jadi sudah hampir 120 hari ya? Sudah 1 bulan dengan suami saudara ya, Sambo ya? Kalau Sambo itu 151 hari katanya ya? Baik. Kamu kenapa dijadikan tersangka? Saya juga tidak tahu yang mulia. Tidak tahu ya? Karena saya sebenarnya adalah ya nggak apa-apa, kalau nggak tahu nggak apa-apa ya. Nanti akan kita pertimbangkan semuanya di dalam putusan nanti ya. Oke? Baik. Tadi kan kamu cerita bahwa ceritakan aja adanya kekerasan seksual. Maksudnya kekerasan seksual yang di Magelang atau yang di mana? manajemennya yang di Magelang. Yang di Magelang. Tanggal 7 Juli. Terus? Lalu saya menceritakan semuanya secara detail. Lokasinya tetap di Magelang atau pindah lokasinya? Lokasi kekerasan itu? Di Magelang. Di Magelang. Nah, kemarin waktu kamu jadi saksi kan pernah diperintah atau disuruh terdakwa Sambo bahwa kekerasan seksual itu ada di Duren 3 kan begitu, sehingga terjadilah tembak menembak kan gitu. Iya yang mulia. Iya ya. Nah pada saat itu yang mengajarinya itu siapa? Yang di Duren 3? Mohon izin yang mulia, izin menjelaskan. Iya. Sebenarnya pada tanggal 9 Juli itu suami saya menyampaikan ke saya ada anggota dari Polres Jakarta Selatan yang akan menanyakan tentang kronologis kepada saya. Terus? Waktu itu saya tidak mau, tapi saya disuruh dan dipaksa oleh suami saya untuk mengikuti cerita yang dibuat oleh suami saya. Cerita yang diskenariokan. Ya, ada pelecehan seksual di Duren 3 sehingga terjadilah tembak menembak antara Eliezer dan Joshua gitu ya. Betul yang mulia. Nah, ya, sedikit ke Magelang dulu ya. Betul yang mulia. Waktu ke Magelang itu pulang dari Magelang ke Saguling, kamu pakaiannya apa? Dari Magelang ke Saguling. Atasannya sweater coklat dan bawahannya celana hitam. Sweater coklat. Atasnya sweater agak kecoklatan. Sweater itu gimana? Sweater itu kayak gini ya? Bukan. Bukan, ini ya, sweater itu yang agak longgar yang. Oh gitu ya. Terus bawahannya? Bawahannya celana panjang hitam. Celana warna apa itu? Hitam. Hitam. Itu dipakai sampai di Saguling atau lanjut ke Duren 3? Sampai Duren 3. Duren 3 terus ya? Baik. Nah, kamu suka pakaian itu? Maksudnya yang mulia? Suka. Baju itu suka, sweater itu? Kalau saya suka, kalau saya pakai pasti saya suka. Sekarang bajunya di mana? Saya waktu itu habis mengganti baju, saya masukkan ke dalam tas. Di mana? Di Duren 3. Ya, terus? Karena sudah di polis lain, jadi tidak bisa diambil. Enggak bisa diambil? Sejak di polis lain tidak boleh ada orang keluar masuk. Memang ada bajunya?
Saya tidak pernah perhatikan lagi. Pak jaksa ada barang buktinya itu? Enggak ada. Enggak ada lagi, padahal suka kan? Udah hilang. Mohon izin yang mulia. Waktu itu saya sudah sampaikan ke penyidik bahwa baju, karena diminta, saya bilang ada di TKP karena saya masukkan ke dalam tas travel saya. Tas travel yang diantar si Kuat itu? Siapa? Yang si Kuat yang antar? Yang dipegang, iya, yang saya bawa ke Duren 3. Di situ dimasukkan? Iya, saya masukkan ke situ. Saya sudah bilang berkali-kali ke penyidik Bareskrim waktu itu, tapi karena tidak diperbolehkan masuk, jadi saya tidak memungkinkan untuk mengambil. Tapi saya sudah titipkan. Tapi hilang dia. Saya tidak tahu yang mulia karena saya belum masuk ke dalam rumah saya kembali. Ya. Terus waktu di Malang, kamu kan cerita atau menerangkan bahwa Joshua datang dan bertemu dengan saksi terdakwa di kamar ya 15 menit kan gitu ya? Tidak sampai 15 menit yang mulia, cuma sebentar waktu itu. Sebentar ini nggak bisa kita ini 10 menit. Saya mohon izin tidak bisa memastikan beberapa menitnya. Siap yang mulia. Tadi kamu terangkan bahwa di situ kamu hanya minta si Joshua supaya resign kan gitu? Betul yang mulia. Kenapa harus langsung minta begitu? Kenapa enggak melalui si Ricky atau melalui siapa lah? Apa lagi manggil dia? Kamu resign. Kenapa? Mohon izin yang mulia. Waktu itu waktu saya sudah di atas sama Susi, saya mendengar ribut-ribut antara Kuat sama Joshua. Karena saya ketakutan pada saat Ricky sudah datang, supaya tidak terjadi apa-apa, jadi saya minta tolong makanya Dek Ricky untuk manggil Kuat dulu, baru Joshua untuk menenangkan mereka supaya tidak terjadi ribut-ribut. Ada ribut-ribut antara Kuat dan Joshua ya? Ribut-ribut itu tentang apa ribut-ributnya itu? Saya tidak tahu awalnya kenapa terjadi keributan antara Kuat dan Joshua. Ada melapor si Kuat sama kamu? Tidak melaporkan apa-apa. Ada dia bilang? Tidak pernah bilang itu apa. si Joshua harus apa? Katanya di dakwaan harus apa itu? Pak jaksa supaya menjadi duri dalam rumah tangga. Ada ngomong dia begitu. Waktu itu Kuat saya panggil karena saya menenangkan dia karena terjadi ribut-ribut di bawah. Saya menenangkan Kuat di atas. Terus dia Kuat itu bilang, ibu harus lapor bapak bu. Terus baru menyampaikan ibu harus lapor bapak bu supaya tidak jadi duri dalam rumah tangga ibu. Maksudnya melapor apa itu? Pelecehan itu? Enggak? Ya saya tidak tahu harus melaporkan apa, tapi yang jelas saya hanya tahu bahwa Kuat itu terjadi ribut-ribut dengan Joshua, dan pada saat itu saya tidak berani untuk berkata apa-apa karena saya juga dalam keadaan yang sakit. Jadi nggak bisa dipastikan si Kuat menyatakan itu dalam hal apa ya? Mohon izin yang mulia, mungkin bisa ditanyakan kepada Kuat sendiri maksudnya apa. Iya, kamu yang saya tanya. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Kita nggak maksa ya. Di sini transparan semua didengar orang ya. Baik ya. Saya sedikit masalah ajudan ini ya. Kamu memang diperbolehkan punya ajudan? Mohon izin yang mulia, kalau untuk Joshua itu bukan ajudan tetapi driver yang diperbantukan karena suami saya menunjuk Joshua untuk membantu saya karena driver ya? Tidak ada, saya tidak memiliki ajudan karena tidak driver ada. Driver ada. Itu bisa resmi itu ada SK-nya, ada sprintnya. Sebenarnya hanya sewaktu-waktu saja Dek Joshua membantu saya untuk kegiatan bayangkari biasanya. Tidak ada sprintnya ya? Tidak ada. Kalau sprintnya jadi ajudan terdakwa Sambo ya? Siap jadi anggota perbantukan ke Pak Ferdi Sambo. Terus keberadaan Joshua ke Magelang itu sama si Ricky
dalam rangka apa? Mohon izin yang mulia, saya ke Magelang sama Dek Richard dan Dek Yosua. Kalau Ricky? Dek Ricky biasanya sudah standby di sana. Hanya kalau Dek Ricky kemarin tanggal 5 baru bersama anak saya yang nomor 2 ke Magelang. Jadi si Ricky permanennya atau menetapnya di Magelang ya? Sebenarnya Dek Ricky itu bukan permanen di Magelang. Hanya waktu itu anak saya yang kedua sudah tidak secara online lagi, sudah offline untuk sekolah di Magelang, karena sebenarnya harusnya tugasnya Om Kuat waktu itu mendampingi, hanya Kuat saat itu sedang sakit COVID, jadi digantikan oleh Deriki sementara, karena Deriki anggota di Jawa Tengah, waktu itu tepatnya di Brebes, jadi paling tidak tahu Jawa Tengah. Gitu ya. Baik, sekarang kita ke ini dulu, ke Duren 3 dulu ya, supaya lebih jelas ya, supaya lebih jelas. Setelah di Saguling dulu, setelah kamu bercerita kepada Sambo tentang kejadian di Magelang ya, gitu ya, itu tadi kan kamu menerangkan Sambo itu marah, emosi kan gitu ya? Iya, yang mulia. Mencengkeram sampai tangannya gitu ya? Iya, yang mulia. Ada nggak saranmu terhadap kejadian itu kepada si suamimu, Sambo? Saya waktu itu juga sudah menyampaikan secara detail bahwa saya sudah mengampuni Yosua. Saya yakin suami saya pun tahu, dan saya tahu suami saya juga kuat akan iman. Pasti dia mempertimbangkan setiap langkah yang akan dia lakukan. Itu kan psikologisnya, maksudnya ada nggak kamu sarankan, Pak, Bang, Mas, jangan melakukan tindakan yang macam-macam loh, kamu ini jenderal, ada nggak? Waktu itu saya tidak terlalu banyak bicara karena saya hanya menangis. Menangis atas kejadian itu ya. Siapa? Sekarang kita pindah lokasi ke Duren 3 ya. Tadi kamu sudah terangkan bahwa tujuan ke Duren 3 itu adalah untuk isoman, kan gitu ya? Betul yang mulia. Tapi kamu nggak tahu siapa-siapa yang ikut ya? Saya tidak perhatikan yang mulia. Tidak perhatikan. Siap, karena saya hanya minta tolong Dek Riki untuk mengantarkan saya isolasi di 46. Di Duren 3 46. Itu isolasi mandiri atau isoman di Duren 3 itu memang itu kebiasaan atau gimana? Siap yang mulia. Kebiasaan di situ, Kota Bangka. Karena dekat dengan rumah saya di Saguling hanya 1-2 menit, saya memutuskan di situ. Di situ. Siap yang mulia. Terus si Kuat sama si Ricky ikut dia PCR. Maaf. PCR ikut dia. Saya tidak perhatikan kalau Ricky sama Kuat karena habis saya PCR selanjutnya Susi, terus saya langsung naik ke atas, jadi saya tidak perhatikan. Susi ikut kan? Susi saya tidak perhatikan. Waktu itu gimana? Sekarang nggak diperhatikan kalau Susi nggak ikut. Mohon izin yang mulia, kalau untuk isolasi itu mereka faktanya Susi tidak ikut ya. Jadi pertanyaan saya, kenapa Susi tidak ikut isoman di Duren 3? Mohon izin yang mulia, sebenarnya kalau untuk isolasi adalah mereka sudah tahu sendiri, dan saya rasa waktu itu kalau tidak salah Susi sudah mau siap berangkat kalau nggak salah. Berangkat ke mana? Ke Magelang? Untuk isolasi. Tapi dia nggak ikut. Saya tidak perhatikan waktu berangkat. Dia tinggal di Saguling ya. Waktu saya mau berangkat isolasi saya tidak perhatikan. Saya hanya memanggil Dek Riki saja yang mulia. Baik ya. Terus sampai di kamar, sampai Duren 3 tadi kan kamu masuk kamar setelah diantar tas sama si Kuat ya. Siap yang mulia. Dan mendengar ada suara tembakan. Betul yang mulia.
Waktu mendengar suara tembakan itu kamu ini ketiduran atau apa? Atau gimana? Lagi asik-asik mau apa namanya nyenyak atau gimana? Atau sadar? Waktu itu saya sedang tiduran di atas kasur di kamar, terus terdengar letusan. Saya kaget, saya tutup telinga, saya menangis karena saya bingung ini ada apa. Bingung? Kamu nggak keluar? Ada apa Pak? Nah, gitu enggak? Saya takut Yang Mulia. Sejak kejadian tanggal 7 saya selalu ketakutan. Sudah ini ya, sudah berani keluar ya. Siap Yang Mulia. Itu kamu tahu kalau itu suara tembakan dari sebuah pistol atau suara pistol? Tahu kamu itu? Saya waktu itu hanya letusan tapi sangat kencang sekali. Enggak. Itu kamu tahu nggak itu suara letusan pistol atau mercon? Saya tidak bisa pastikan waktu itu. Tapi suaranya kencang ya? Kencang Yang Mulia. Nah, setelah suara letusan itu ya, itu kan kayaknya dor gitu ya, membabi buta gitu. Beberapa kali gitu, banyak kali. Banyak sekali ya. Siap. Terus berapa lama kemudian baru suamimu datang ke kamar? Tidak terlalu lama Yang Mulia. Setelah letusan terus tidak terlalu lama waktunya. Terus ada yang membuka pintu, saya kaget, saya balikkan badan saya. Ternyata suami saya. Terus ada enggak kamu tanya suamimu ada apa di luar? Itu manusiawi loh pertanyaan saya. Saya lupa. Saya lupa karena saya katakan. Kalau Pak Hakim mendengar mercon aja langsung keluar dari rumah. Apa itu? Langsung gitu, itu normal saja, refleks gitu sebenarnya. Karena saya bingung saat itu. Saya shock juga. Jadi saya bingung. Tidak ada menanya apa yang terjadi. Mungkin saya lupa, tapi seingat saya memang saya hanya membalikkan badan. Lalu saya melihat suami saya membuka pintu dan mukanya panik. Terus dia langsung merangkul saya begini, bawa keluar. Ada nggak dalam pikiranmu bahwa kejadian itu ada hubungannya dengan ceritamu sama terdakwa Sambo? Ada nggak kamu pikirkan bahwa kejadian itu ada hubungannya dengan ceritamu di Saguling terhadap? Saya tidak pikir. Tidak ada kepikiran ke situ ya. Baik. Setelah keluar, apa yang kamu lihat di luar? Saya tidak bisa melihat apa-apa karena suami saya pukul saya dengan kepala saya menghadap ke dada. Susah Pak Hakim bayangkan cara bergerak kalian itu. Jadi kamu itu mundur atau ke samping atau gimana? Ke samping. Waktu gini ke samping. Samping. Jadi kamu nunduk atau memejamkan mata? Tidak. Suami saya mengarahkan kepala saya menuju ke dadanya. Iya. Ada lihat darah enggak? Maaf. Lihat darah ada? Tidak. Tidak ada. Tidak Yang Mulia. Lihat mayat? Tidak Yang Mulia. Tidak ada. Lihat Eliezer? Tidak Yang Mulia. Lihat Kuat Ma'ruf? Tidak Yang Mulia. Lihat Ricky? Saya melihat Ricky di garasi. Garasi? Siap. Terus kamu ke Saguling lagi ya? Saya kembali ke Saguling. Siapa yang ngantar? Ricky. Ricky ya? Siap Yang Mulia. Terus di Saguling apa yang kamu lakukan? Tiba saya di Saguling, saya langsung naik ke lantai 3. Biasa-biasa aja gitu? Tidak. Enggak ada istilahnya suara apa itu tadi ya? Karena saya bingung, saya juga kepala saya pusing sekali. Enggak enak badan juga? Siap, saya lagi tidak enak badan, terus saya hanya butuh istirahat, jadi saya langsung naik ke atas. Iya. Saya cuci tangan, saya ganti baju, saya langsung istirahat. Kamu nggak nanya salah satu ajudan apa yang terjadi tanggal 8 itu? Saya tidak bertemu dengan ajudan sama sekali. Bertanya. Tidak, saya tidak bertemu. Saya tidak bertanya juga. Siap. Baru tanggal 9
tahu kejadiannya. Siap. Nah, ya. Sekarang Joshua itu di mana sebenarnya? Maksudnya yang mulia? Joshua sekarang di mana? Kan sudah tidak ada. Tidak ada. Ya. Meninggal dia. Skenario kan tembak menembak. Nah, gitu lah. Ada nggak kamu pikirkan itu sebelumnya bahwa kejadian itu kenapa harus terjadi seperti ini? Ada nggak? Kalian bayangkan sebelumnya? Saya tidak pernah terpikirkan. Tidak pernah terpikirkan ya, karena semua orang pada apalah, pada bertanya-tanya kenapa sampai begitu ya. Kamu ada bertanya-tanya seperti itu? Mohon izin yang mulia, saya pun sampai saat ini saya tidak terpikirkan bahwa suami Tidak menyangka gitu. bahwa suami saya akan emosi seperti itu dan bertindak sejauh itu. Tidak menyangka bahwa terdakwa Sambo akan emosi seperti itu. ya. Si Joshua ini si korban ya, setahu kamu dia badannya besar. Besar ya. Berapa meter tingginya? Cukup tinggi. Cukup tinggi. Mana lebih besar, lebih tegap suamimu daripada Joshua? Mungkin tingginya lebih tinggi Yosua. Jangan mungkin. Tingginya lebih tinggi Yosua. Tingginya lebih tinggi Joshua. Suamimu apa? Punya bela diri juga bukan? Punya apa namanya? Punya keterampilan bela diri. Yang saya tahu waktu dari SMA pun punya taekwondo sama kalau nggak salah waktu di Apol judo ya. Judo. Kalau olahraga wajib di kepolisian kan judo kan? Judo sama taekwondo. Sama taekwondo kan? Kalau setahu kamu Joshua itu punya bela diri juga? Kalau setahu saya pasti ada basic bela diri kalau Polri. Iya, makanya dia jadi atau latar belakang dia jadi ajudan itu apa faktornya? Saya tidak tahu kenapa suami saya waktu itu memilih Yosua. Yosua ini orangnya gimana? Berani atau gimana? Pengecut atau gimana? Kan sudah lama dengan kamu. Ya biasa aja ya. Standar yang ajudan aja. Maksudnya standar lah untuk ajudan. Standar ajudan. Ya. Kalau siapa si kuat? Siapa si Ricky ya? Ricky. Mana lebih tinggi dari Joshua? Ricky lebih kecil. Lebih kecil. Ya. Kalau Eliezer? Sepertinya sama dengan Ricky. Sepertinya sama. Dalam sehari-hari mereka berdua ini ya, si Ricky sama Eliezer dengan Joshua ini gimana? Akrab atau gimana? Sepertinya mereka biasa-biasa saja. Enggak, baik-baik aja. Baik-baik aja. Eliezer dengan Joshua baik-baik aja. Baik-baik saja. Bukan tidak sedang baik bukan sedang tidak baik-baik saja, bukan? Setahu saya baik-baik saja. Baik-baik saja. Dengan si kuat juga. Setahu saya baik-baik saja. Dengan suamimu juga. Baik. Nah ya. Terima kasih dulu. Saudara terdakwa ya, saudara sudah banyak menerangkan baik saksi maupun sekarang ya. Tidak akan mengulangi lagi apa yang sudah cuma konfirmasi saja. Ketika saudara tanggal 4 Juli 2022 itu kan saudara berbaring dan Joshua itu mau mengangkat saudara. Tanggal 4 Juli ya. 4 Juli. Lalu Joshua itu jangan di sini dong waktu itu, dan waktu itu ada
Kuat, dan ada juga Susi. Belakangan saudara Yosua memanggil Eli, ya, Eli. Ngomong laki-laki, lalu saudara mengatakan, nanti akan saya bilang ke Bapak kalau kurang ajar lagi. Seberapa dekat hubungan saudara dengan Yosua sehingga Yosua itu berani melakukan itu di depan banyak orang? Mohon izin yang mulia, sebelumnya izin menjelaskan kejadian di tanggal 4 itu. Waktu itu saya malam hari, waktu itu saya tidak enak badan, dan saya ingat dengan anak saya yang nomor 3, karena anak saya ini perempuan dan baru pertama kali masuk asrama. Jadi saya ingat-ingat terus anak saya ini. Terus saya duduk selonjoran di ruang tamu di sofa yang panjang sambil nonton TV. Saya merasa tidak enak badan. Terus di situ ada Yosua, Kuat, sama Dek Richard. Dek Yosua itu ingin mengangkat saya 2 kali. Iya, itu kan sudah sudah terangkan. Pertanyaannya tolong perhatikan, ya, perhatikan pertanyaannya. Yosua itu kan anak buah suami saudara. Siap. Adisi, ya. Tentu jaraknya jauh. Tentu keluarganya termasuk saudara itu dihormati luar biasa oleh adisi-adisi yang lain dengan Yosua. Tapi Yosua ini tiba-tiba berani mengangkat saudara. Itu selama ini hubungan saudara itu dekatnya seperti apa dengan Yosua ini, sehingga Yosua berani mau mengangkat saudara, bahkan di hadapan Kuat maupun Susi. Kalau hubungannya adalah dia sebagai driver saya, dan saya selalu memperlakukan semua ADC, bukan hanya Yosua, semua yang bekerja di rumah saya sebagai anak saya sendiri atau keluarga saya sendiri. Mungkin Sebentar ya, apa maksud saudara mengatakan nanti akan saya bilang ke Bapak kalau kurang ajar lagi? saya tidak mengatakan begitu yang mulia. Saudara tidak mengatakan begitu. Baik. Jadi ini tidak benar keterangan ini. Tidak, saya tidak mengatakan demikian. Tanggal 7 malam kan saudara menelpon suami saudara. Betul yang mulia. Menelpon saudari 7 malam ya, 7 malam setelah kejadian menurut saudara. Siap. Menurut saudara. Saudara sampaikan juga bahwa Yosua telah berlaku kurang ajar kepada saudara. Seperti itu kan malamnya itu. Tapi saudara tidak secara detail menceritakan kejadiannya. Belakangan HP saudara itu, HP saudara yang saudara akhirnya buang, saudara sudah hancurkan atau buang? HP saudara yang sudah pakai itu. HP saya itu rusak karena waktu itu saya sedang melihat berita, banyak berita dan message yang masuk ke dalam HP saya. Jadi saya kesal, saya letakkan terbalik ke meja tapi meleset ke bawah, jatuh, layarnya hancur, terus saya ganti. Pada saat diganti baru berapa lama ternyata touchscreen-nya rusak karena waktu itu diganti dengan yang ada aja, bukan yang baru. Kapan itu saudara ganti? Saya lupa tepatnya. Setelah saudara telepon itu malam itu atau beberapa waktu kemudian? Bukan, sudah setelah lama kejadian. Setelah lama kejadian. Setelah kejadian juga di tanggal 8 di bulan 3. Iya, lama setelah tanggal 8. Setelah lama dari tanggal 8. Saya lupa tanggalnya yang mulia. Berarti jatuh pecah ya, saudara ya. Karena banyak konten sehingga saudara tersinggung, saudara jatuh begitu. Siap, banyak kabar yang tidak baik masuk ke dalam. Saudara ganti dengan HP-nya siapa? HP yang ada di situ yang sudah pernah dipakai, jadi bukan baru.
Ya, tapi kan juga saudara akan melihat konten-konten yang mungkin akan membuat perasaan saudara tertekan adanya konten itu, meskipun HP apapun yang saudara pakai. Iya, karena waktu itu kan saya masih menjadi bendahara umum Bayangkari Pusat, saya juga masih takut ada informasi-informasi, jadi saya harus masih tetap komunikasi. Baik, kita ke Saguling. Saya mau menanyakan kepada saudara, ketika saudara habis PCR ya, PCR, kan akhirnya saudara naik ke lantai 3 itu. Betul. Bersama dengan Kuat. Betul. Mengapa dengan Kuat? Saya tidak tahu kenapa Kuat ikut dengan saya. Bukan lift itu kan, ke lantai 3, ke lantai 3. Tapi kan Kuat juga sudah lama dengan saya. Iya, tapi kan itu masuk ke ruangan rumah saudara, dan rumah saudara yang paling privasi di lantai 3. Gitu. Ya, mungkin ditanyakan kepada Kuat saja yang mulia. Tidak kan saudara, kan dengan saudara. Saya tanyanya kepada saudara, bukan sama Kuat. Mohon izin yang mulia, saya tidak memerintahkan Kuat untuk ikut, tapi dia sendiri inisiatif ikut dengan saya. Iya, baiklah. Ikutlah dengan saudara sampai di lantai 3. Baik, itu jawaban saudara ya. Ketika sampai di lantai 3, saat itu saudara ketemu dengan suami saudara? Tidak. Di lantai 3? Waktu yang awal sama Kuat tidak. Saya hanya meletakkan tas saja, terus saya turun ke lantai 2, baru saya ketemu suami saya di ruang kerja di lantai 2. Baik, kita akan lalu lihat makan. Ya. Itu jawaban saudara ya. Kita akan cross check dengan CCTV ya. Karena dari situ itu akhirnya ke lantai 3, dan pada saat itu, waktu itu FS itu frame itu ada di lantai 3. Memang siapa itu ada lantai 2, nah itu naik, tapi pas saat itu sudah di lantai 3. Mohon izin menjelaskan yang mulia. Pada saat saya tiba, setelah saya PCR, saya naik bersama Kuat. Itu saya ke lantai 3. Kebetulan saya menaruh tas saya dulu di ruang kosmetik di kamar saya. Selanjutnya saya tidak tahu lagi Kuat kemana. Saya turun lewat lift sendiri ke lantai 2. Saya melihat ruang kerja suami saya, lampunya menyala. Karena saya tidak melihat suami saya di atas, saya menghampiri ruang kerja. Di situ ada suami saya. Saya menyapa suami saya bahwa saya sudah tiba, dan saya izin untuk makan dulu. Lalu suami saya bilang, ya sudah, kamu makan dulu, nanti ketemu di lantai 3 di ruang nonton. Saya pergi makan sendiri. Lalu setelah selesai makan, baru saya naik ke lantai 3 yang mulia. Baik. Itu saya bertemu. Kita ikuti aja keterangan saudara ya. Ketika di lantai 3, saudara ketemu dengan suami saudara. Disitulah saudara akhirnya menceritakan itu di lantai 3. Di lantai 3 saya menceritakan. Ketika saudara menceritakan kejadian itu, ada tidak suami saudara itu ya dengan saudara mengkonfirmasikan, meyakinkan bahwa Kuat juga mengetahui, misalkan saudara sampaikan begitu, kejadian yang di Magelang, saudara sampaikan tidak? Saya tidak menceritakan kejadian di tanggal 7 itu kepada siapa-siapa yang mulia, hanya kepada suami saya. Iya, maksud saya waktu di Saguling di lantai 3 itu, ketika saudara menceritakan kepada suami saudara, iya, saudara sampaikan tidak bahwa kejadian ini, kejadian yang saudara ceritakan kepada suami saudara, juga Kuat juga mengetahui misalnya, sudah sampaikan tidak? Tidak yang mulia, karena tidak saya ceritakan kepada siapa-siapa, hanya kepada suami saya sendiri. Baik. Ketika di lantai 3, belakangan suami saudara memanggil Ricky. Ya. Ricky. Saudara tidak ada? Saya tidak melihat pembicaraan suami saudara dengan Ricky? Tidak ada? Saya tidak tahu. Demikian juga tidak tahu suami saudara waktu pembicaraannya dengan Richard? Saya tidak mengetahui. Tidak tahu. Terus kapan saudara menyampaikan bahwa saudara mau isolasi kepada suami saudara? Setelah saya menenangkan diri, terus saya
kebetulan ke kamar mandi dan saya mempersiapkan perlengkapan isolasi saya. Lalu saya keluar, saya minta izin kepada suami saya. Apa tanggapan suami saudara ketika saudara izin untuk isolasi? Suami saya bilang, ya sudah kamu isolasi dulu, nanti malam kita panggil Yosua untuk konfirmasi. Konfirmasi. Saudara kan mau isolasi? Isolasi kan hanya 1 sampai paling 3 jam paling maksimal untuk hasil PCR apakah negatif atau positif. Kami majelis sudah ke rumah saudara dan saya secara pribadi saya melihat rumah di Saguling itu lebih nyaman untuk isolasi daripada di Duren 3. Jadi kenapa harus ke Duren 3? Karena saya punya baby usia 1,5 tahun. Baby saudara kan di lantai 2. Iya, anak saya juga ada 1 yang nomor 1 ada di lantai 3 juga. Biasanya kan sudah besar itu. Siap. Biasanya anak saya kalau lihat dan tahu saya pulang langsung menghampiri saya dan meluk saya. Saya takut dia terkena COVID. Karena yang kecil. Anak saudara yang kecil atau yang besar? Yang kecil, karena belum divaksin. Anak saudara kan di lantai 2. Artinya kan begini. Saudara bisa menahan 2-3 jam ya nanti lihat gitu. Tapi faktanya akhirnya ke Duren 3 kan begitu alasan saudara untuk isolasi, ya? Saya memutuskan iya. Ya, alasan ke Duren 3 untuk isolasi. Terus kita ke Duren 3. Duren 3 saudara masuk. Itu kan hal yang luar biasa. Artinya tembakan itu kan keras sekali di dalam rumah, apalagi ruangan itu tertutup. Pintunya itu kan pintu yang lantai 2 itu pintu seperti ini, kalau orang Jawa bilang bom tarung 2 itu kuat. Pintunya itu pintu lebar, tertutup juga. Artinya ketika ada tembakan itu betul-betul suaranya itu di dalam semua keras sekali. Saudara tadi mengatakan bahwa saudara hal yang luar biasa baru tanggal 9 ya saudara baru mengetahui bahwa itu ada kejadian Yosua meninggal karena kejadian di Duren 3 itu tadi, begitu ya? Betul. Begitu. Setelah Yosua itu meninggal, kan Yosua meninggal, apa respon saudara setelah mendengar Yosua meninggal? Saya kaget. Iya, setelah kaget. Apa selain kaget? Kaget ini kan macam-macam, ada kaget orang melompat, kaget. Kaget saudara ini seperti apa? Ya, saya kaget kenapa ini bisa terjadi. Kenapa ini bisa terjadi? Baik. Setelah tahu kenapa ini bisa terjadi, apa tindakan saudara? Ya, sudah mengalir begitu saja, atau saudara mau menghubungi siapa, si A, si B, atau apa? Tidak, yang mulia. Saya pun waktu itu setelah kejadian tanggal 7 itu saya lebih banyak diam dan saya istirahat di kamar karena saya mengalami trauma dan sedikit depresi. Iya, saudara mengalami trauma, tapi di sisi lain ada rekening terlepas itu apakah benar rekening itu adalah rekening untuk keluarga kegiatan di Saguling atas nama Yosua, rekeningnya yang dipindah. Jadi apa respon saudara begitu? Saudara memikirkan rekeningnya, tidak memikirkan yang lain. Mohon izin yang mulia, saya tidak memerintahkan Dek Riki untuk memindahkan uang yang diatasnamakan Yosua ke rekening yang diatasnamakan Dek Riki, karena sebenarnya dua-duanya adalah rekening yang hanya dipinjamkan saja namanya, tapi pada kenyataannya adalah uang Pak Ferdi Sambo dan saya untuk kas operasional rumah tangga kami, baik yang di Jakarta maupun di Magelang. Jadi tidak ada sedikit pun kami berniat untuk mengambil rekening atau uang dari Yosua. Itu adalah rekening kami yang diatasnamakan atas nama Yosua. Iya,
itu kan memang saudara itu atas kami. Kalaulah benar itu rekening atas nama Ricky maupun Yosua atas nama yang dipinjam untuk kegiatan saudara di Saguling maupun di Magelang, itu memang kebutuhannya berapa itu? Kan si Ricky itu masih 400 juta waktu itu, 400 juta. Kalau ditambah 200 juta itu 600 juta. Memang kegiatan di Magelang itu kebutuhannya sedemikian rupa, memang lebih dari 500 juta, sehingga harus ditambahkan ke sana saudara ngomong sama Riki, terserah ya, Riki kan begitu. Gimana? Apa jawaban saudara? Mohon izin yang mulia, untuk kebutuhan rumah tangga masing-masing rumah tangga pasti berbeda, itu relatif, dan saya keberatan kalau diminta untuk menjawab mengenai keuangan kas operasional keluarga kami. Saya tidak meminta saudara untuk menjawab berapa persen, tapi yang jelas bahwa kebutuhannya di sana ada rekening 400 sama tambah lagi 200, kan begitu. Biar kita nanti yang menilai apakah secara keseluruhannya. Belakangan akhirnya Yosua meninggal ya. Kan saudara, ketika Yosua sudah meninggal, Ricky lalu Kuat juga Eliezer akhirnya juga bagian dari yang ditersangkakan termasuk saudara. Apa yang saudara bisa dengan meninggalnya si Yosua? Apa yang tidak saudara sampaikan dengan meninggalnya Yosua dan peristiwa ini secara keseluruhannya? Mungkin kalau untuk Yosua almarhum, saya mungkin ingin menyampaikan permohonan maaf kepada kedua orang tua dari Yosua. Saya juga tidak pernah menyangka suami saya akan seemosi dan bertindak sejauh ini, karena saya tahu bahwa suami saya sangat mencintai seragam coklatnya dan institusi Polri. Dan mungkin juga saya ingin menyampaikan permohonan maaf juga kepada Dek Richard dan keluarga, Dek Ricky maupun Om Kuat dan keluarga. Kalaupun harus melalui persoalan dan peristiwa ini, saya hanya berharap dan selalu mendoakan semoga yang terbaik selalu ada dalam keluarga mereka masing-masing. Karena saya juga tidak tahu sampai saat ini terhadap dakwaan kepada saya. Di satu pihak bahwa saya adalah korban kekerasan seksual dan penganiayaan dari saudara Yosua, tapi saya harus ditersangkakan seperti ini. Tapi saya sudah mengikhlaskan semuanya yang mulia. Saya hanya berdoa agar saya bisa dikuatkan untuk segera berkumpul bersama anak-anak saya kembali. Baik, saudara jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum, kita skor terlebih dahulu. Kita lanjutkan nanti untuk giliran pertanyaan jaksa penuntut umum dan penasihat hukum pada pukul 13.00.
sidang perkara nomor 797 PT 2022 atas nama Putri Chandrawati dinyatakan diskors. Periksa sebelumnya dan kita hanya menanyakan yang penting-penting saja. Terima kasih Yang Mulia. Baik, Saudara Putri, pada tanggal 7
7 dini hari setelah saudara mengadakan suami saudara mengadakan pesta pernikahan secara sederhana di rumah Magelang. Kemudian suami saudara pagi hari sudah berangkat menuju ke Jakarta. Apa kegiatan saudara di tanggal 7 pagi itu? Boleh diterangkan? Izin yang mulia, setelah suami saya berangkat pukul 5 pagi dari Magelang menuju Jogja ke bandara, saya masih tetap istirahat karena saya masih ngantuk, dan hari itu saya bangun agak siang. Dalam? Saya bangun agak siang. Oh, bangun agak siang, oke. Kemudian? Lalu saya bersih-bersih kamar dan bersih-bersih diri di kamar mandi. Terus saya turun makan siang. Turun makan siang. Maaf sebelumnya, saudara setelah saudara lulus dari kuliah sampai dengan saudara menjadi istri dari saudara Ferdi Sambo Kali Propam, sudah berapa lama saudara meninggalkan dunia kedokteran? Mohon izin yang mulia, saya lulus tahun 98 waktu itu, terus saya melanjutkan studi ke luar negeri kurang lebih selama 2 tahun. Studi ke luar negeri? Ya. Apa boleh tahu studinya apa? Saya ambil jurnalisme. Apa? Jurnalis, oke. Terus saya balik ke Jakarta, terus saya menikah tahun 2000. Tidak, yang saya tanyakan kan saudara kan backgroundnya adalah dokter gigi. Nah, berapa lama saudara meninggalkan dunia kedokteran gigi? Setelah menikah saya tidak bekerja lagi. Oh, setelah menikah saudara tidak bekerja lagi, tapi sebelumnya saudara sempat pernah bekerja sebagai dokter gigi. Karena saya mengikuti suami saya di mana. Ya, makanya kan ini yang saya tanyakan. Selanjutnya tadi siang saudara setelah siang beres-beres, saudara makan siang, apa kegiatan saudara selanjutnya? Habis makan siang, saya naik ke kamar karena saya agak tidak enak. Berasa agak meriang dan pusing. Lalu saya naik ke kamar untuk Mohon izin, suara saudara direkam, boleh dibuka maskernya kalau tidak keberatan supaya terdengar jelas dalam rekaman. Saudara masuk ke kamar setelah istirahat itu kurang lebih jam berapa? Saya tidak perhatikan jam berapa, tapi siang hari. Siang hari. Pada saat saudara naik ke kamar, berarti antara pukul 13 ya. Ya, saudara naik ke kamar. Terus saat itu saudara tahu siapa saja yang ada di rumah? Saya tidak tahu karena saya tidak tahu belakang. Saudara tidak tahu dan saudara tidak belakang. Saudara naik masuk ke lantai 2. Iya. Saudara tidak tahu apakah ada si Susi. Saya tidak melihat. Tidak melihat. Kuat Ma'ruf. Saya tidak melihat. Riki Rizal. Saya tidak melihat. Korban Joshua. Saya tidak melihat semua. Saudara langsung saja naik. Saya melihat. Kemudian setelah saudara naik, apa lagi kegiatan saudara di dalam izin yang mungkin mohon agar persidangan ini apabila keterangan dan yang berkaitan dengan nanti akan kami nyatakan di sana.
Tidak, kami hanya ingin memastikan kegiatan saudara saja. Jadi kita tidak akan mengulang lagi apa yang saudara sudah terangkan yang kita nyatakan tertutup itu. Terima kasih. Saya naik ke kamar lantai 2. Saya tutup pintu kacanya, saya kunci, terus saya masuk ke kamar dan saya tertidur. Oke. Kemudian kalau dari keterangan saudara sebagai saksi kemarin, kami perkirakan apa yang saudara terangkan yang terjadi pelecehan seksual itu kurang lebih pukul 18.30-an. Masih ingat dimulainya itu? Maaf yang mulia, kalau untuk waktu saya tidak tahu. Saudara tidak tahu, tapi di luar sudah gelap atau belum, saudara masih ingat tidak? Masih terang. Masih terang. Anggaplah berarti pukul antara 17.30 sampai pukul 18. Karena kita menyesuaikan dengan keterangan Richard dan keterangan Ricky, di mana mereka baru kembali saudara hubungi kemudian itu pukul 19. Makanya kita mencoba menentukan waktunya, dan itu yang bisa menjelaskan hanya saudara sendiri. Mohon izin yang mulia, karena saya juga tidak pakai jam dan tidak melihat jam, jadi saya tidak tahu pasti. Ya, makanya kan kita hanya mengira-ngira berdasarkan keterangan saksi-saksi lain, apakah ada persesuaian dengan keterangan saudara atau tidak, sehingga kita tahu kapan dan jam berapa. Kita coba mengikuti cerita saudara, ya. Saudara berarti tidak pernah sampai sore, sampai keesokan paginya kan saudara nggak turun ke bawah kan? Tidak. Oke, kalau begitu saudara kemarin bercerita bahwa saudara kan saudara tadi cerita pintu kaca itu kan saudara kunci, sehingga pintu kayunya tidak terbuka. Di lantai 2 itu kalau menuju kamar saya ada pintu kaca dulu, terus saya kunci, terus kalau mau masuk ke kamar saya ada pintu kaca nyamuk dulu. Oh, pintu kaca nyamuk. Saya tutup dan ada pintu kayu yang warna putih itu terbuka. Pintu kayu terbuka. Oke. Setelah pintu kaca tertutup, yang tadi saudara bilang dikunci, apakah dimungkinkan orang lain dari bawah naik ke atas? Kalau terkunci tidak, tapi kalau dipaksa terbuka mungkin bisa, karena pintu sliding itu kuncinya hanya menyatu. Oh, hanya menyatu bunyi. Akhirnya ketika di tarik agak kuat, dia bisa dibuka. Sekarang saya mau nanya, kapan saudara sadar bahwa Joshua masuk ke dalam ruang kamar saudara? Waktu itu saya tertidur, terus terdengar bunyi kayak pintu dibuka keras, kayak gitu. Terus saya membuka mata saya. Nggak perlu diceritakan semua, saya cuma pengen tahu waktunya, karena saudara sudah memberikan keterangan kemarin, ya. Yesus sudah ada di Kamar, di sebelah saudara. dekat kaki saya. Di Dekat kaki saya. dekat kaki saudara. Oke. Kemudian seperti yang saudara terangkan di keterangan saksi kemarin, ya, pada waktu saudara menjadi saksi. Selanjutnya saudara menghubungi Richard. Iya. Betul ya. Pada waktu itu kan Susi naik dulu ya. Waktu saudara jatuh terduduk itu. Setelah saya jatuh dulu, saya tersadar ketika Susi memegang kaki kanan saya, dia goyangkan kaki saya. Ibu,
Dia membuka mata saya. Saya menangis. Namun Susi berteriak, membuat tolong ibu. Lalu kuat naik ke atas, memegang kaki kiri saya dan menangis. Lalu saya diangkat dibawa sama Kuat dan Susi ke dalam kamar. Saya dibaringkan di tempat tidur. Lalu Susi menggosokkan kaki saya dengan minyak dan menyelimuti saya sambil menangis. Kuat menyuruh Susi mengunci pintu. Lalu Kuat sepertinya turun ke bawah karena saya mendengar suara ribut-ribut di lantai 1. Agak keras ya suaranya. Enggak, maksudnya suaranya Kuat itu agak keras sampai terdengar saudara, berarti kan suaranya agak keras ya? Ribut-ribut itu? Iya. Betul ya? Iya. Terus? Lalu suara itu menghilang dan tidak lama Kuat naik ke atas kembali. Lalu saya tanyakan, Om Kuat, Dek Riki di mana? Dek Richard di mana? Sampaikan bahwa sedang ke sekolah anak saya. Saya bilang, tolong telepon Om. Tapi Om Kuat tidak bawa telepon saat itu karena teleponnya di bawah. Terus saya sampaikan ke Susi, bawa telepon enggak, tolong telepon Omnya, Om Riki dan Om Richard. Tapi Susi juga tidak bawa telepon. Saya minta tolong mencarikan handphone saya. Lalu saya minta tolong Kuat untuk menelpon Ricky atau Richard saat itu. Masih ingat itu jamnya jam berapa? Nggak ingat ya? Tidak ingat ya. Tidak ingat, tapi di luar sudah gelap. Terlihat tidak dari kamar? Karena lampu sudah terang, lampu di kamar yang jelas. Lampu sudah dinyalakan. Sudah dinyalakan, berarti kan di luar sudah gelap kalau lampu sudah dinyalakan. Pada saat saudara ditemukan oleh saudara Susi itu, lampu sudah terang atau masih gelap? Waktu ditemukan pertama kali oleh Susi di bawah, duduk di lantai itu masih terang itu. Masih terang. Artinya berarti lampu belum nyala. Itu kayaknya belum nyala. Belum nyala, berarti antara kita perkirakan antara 17.30 sampai 18 lah ya. Rumah saudara dengan terdengar nggak suara adzan
maghrib itu terdengar nggak kalau dari rumah saudara itu? Dari kamar saudara? Rasanya tidak. Rasanya tidak ya. Oke. Selanjutnya saudara menghubungi Richard, seperti diterangkan Richard, dia datang, kemudian dia bersama Ricky, Ricky lah yang naik pertama kali ke lantai 2 menemui saudara, sementara padahal saudara menghubungi Richard bertugas menenangkan Kuat Ma'ruf karena Richard melihat bahwa Kuat Ma'ruf sedang emosi, ditanya apapun dia tidak menjawab, hanya itu akhirnya ditenangkan, dibuatkan teh atau kopi, terusan diajak merokok. Nah, Ricky menemui saudara. Apa yang saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia, mungkin meralat sedikit bahwa yang menelpon itu adalah Kuat, yang mendayung. Oh, yang menelpon adalah Kuat. Tapi yang bicara saya. Ya, yang menelpon adalah Kuat. Oke. Nah, kemudian kan Kuat sama Susi kan sudah di bawah saat Ricky naik ke atas. Susi masih di atas. Oh, Susi masih di atas, Ricky naik ke atas. Ya. Nah, apa yang saudara sampaikan sama Ricky? Saya minta tolong Dek Ricky untuk memanggilkan Kuat. Untuk memanggil? Untuk manggil Om Kuat. Oke. Terus? Lalu saya menenangkan Kuat dan saya sampaikan bahwa jangan ribut-ribut. Saya tenangkan dia supaya tidak ribut. Terus Om Kuat sampaikan, Ibu lapor Bapak, Bu lapor Bapak, supaya tidak jadi duri dalam rumah tangga Ibu. Terus saya suruh Kuat keluar. Saya minta tolong Dek Ricky untuk panggil Dek Yosua. Oh, saudara meminta Ricky untuk memanggil Joshua, itu saja. Jadi tidak ada percakapan lebih lanjut dengan Ricky. Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Kemudian Ricky turun mencari Joshua, tidak ketemu. Maka dia langsung mengamankan karena melihat ada pertengkaran antara Kuat dengan Joshua, maka dia berinisiatif untuk mengamankan senjata milik Joshua dan dia letakkan di atas. Saudara tahu itu? Saya tidak tahu yang Saudara mulia. tidak tahu. Oke, kemudian bertemulah Joshua. Joshua kemudian diajak naik ke atas melewati si Kuat. Saat melewati si Kuat hanya tatap-tatapan mata saja. Kemudian Joshua naik di di lantai 2. Di dalam BAP, dalam rekonstruksi, saudara sedang terbaring, Ricky menunggu di luar dan Joshua duduk bersimpuh di bawah tempat tidur. Itu betul? Mohon izin yang mulia, waktu Dek Ricky panggil Dek Yosua, Dek Ricky naik bersama Dek Yosua masuk ke dalam kamar saya berdua. Lalu kalau tidak salah Dek Ricky menyampaikan, mohon izin Ibu, ini Yosua. Terus saya anggukan saja, terus Yosua duduk di sebelah kiri tempat tidur saya. Ya, duduk kan bersimpuh ya. Betul ya. Kemudian Dek Ricky masih sempat di dalam kamar saya sebentar. Terus nggak lama Dek Ricky keluar, tapi masih tetap tatapan dengan saya karena pintu warna putih yang kayu itu terbuka, hanya pintu kasa itu tertutup. Tapi Dek Ricky masih bisa melihat saya, jadi saya tidak berduaan dengan Yosua di kamar. Oke. Terus apa yang saudara sampaikan sama Joshua, korban waktu itu? Waktu itu saya sampaikan ke Dek Yosua bahwa saya mengampuni perbuatanmu yang kecil. Dan saya minta dia untuk resign. Untuk resign. Resign sebagai yang saudara maksudkan resign. Resign sebagai ajudan dari, kan kemarin sudah dibantah bahwa Joshua bukan ajudan saudara. Karena dalam level suami saudara, istri belum mendapatkan ajudan.
walaupun tugasnya adalah mengawal saudara. Yang saudara maksudkan resign di sini adalah resign sebagai ajudan dari suami saudara atau resign dari kepolisian? Resign sebagai driver atau anggota suami saya. Resign jadi anggota dari suami saudara, artinya kembali ke Korps Brimob lagi. Kalau tidak salah Yosua sudah masuk jadi anggota Bareskrim. Oh, kalau nggak salah Joshua sudah menjadi anggota Bareskrim. Sejak kapan Joshua menjadi anggota Bareskrim? Saya tidak tahu yang mulia karena itu urusan dinas. Itu urusan dinas, tetapi saudara yang membantu? Bukan, waktu itu suami saya. Suami saudara yang membantu Joshua untuk kembali untuk menjadi anggota Bareskrim ya. Jadi kembali ke Bareskrim yang saudara maksudkan saat saudara menyampaikan Joshua untuk resign itu. Saya tidak menjelaskan seperti itu, tapi yang saya bukan, saya nanyakan maksudnya. Maksud saya adalah dia tidak bekerja lagi di rumah kami. Oh, tidak bekerja lagi di tempat rumah saudara. Karena kan pada saat saudara mengatakan saudara resign, posisi suami saudara kan powerful saat itu sebagai Kadif Propam, artinya bisa memeriksa atau memberhentikan seorang anggota kepolisian. Makanya kan saya tanyakan ini. Tapi maknanya adalah saudara hanya menginginkan dia resign dari ajudan suami saudara. Betul. Kemudian apa yang disampaikan Joshua? Lalu Yosua menangis dan dia minta maaf atas perbuatannya dan mohon ampun pada saya. Lalu saya suruh dia keluar. Sudah, itu saja percakapannya. Iya. Oke, kemudian Joshua keluar bersama Ricky. Iya. Selanjutnya saudara di atas ditemani oleh Susi. Iya, Susi tidur sama saya pada saat malam. Ya. Kapan saudara menghubungi suami saudara? Saya menghubungi suami saya tengah malam. Tengah malam. Pukul berapa masih ingat? Saya tidak tahu, tapi kayaknya sudah sunyi sekali. Sudah sunyi sekali. Apa yang saudara sampaikan pada suami saudara? Saya sampaikan bahwa Yosua masuk ke kamar saya dan berlaku kurang ajar kepada saya. Lalu saya menangis. Saya ingin pulang ke Jakarta. Dan saya juga sampaikan ke suami saya tidak usah menghubungi Desi karena nanti malah terjadi ribut-ribut. Lalu suami saya menyampaikan dia ingin ke Magelang, tapi saya bilang tidak usah, besok saja saya yang pulang. Saya ingin pulang ke Jakarta. Itu saja. Iya ya. Kemarin suami saudara menyampaikan pada waktu pemeriksaan, dia sebagai terdakwa menyampaikan bahwa dia berkeras pengen menghubungi Kapolres Magelang saat itu, pengen menghubungi orang-orang, bahkan pengen ke Magelang, tapi saudara melarangnya. Benar itu? Seingat saya hanya berkata demikian. Oke. Apakah saudara Ricky melaporkan bahwa dia sudah mengamankan senjatanya Joshua pada saudara pada saat itu? Tidak, Yang Mulia. Tidak. Apakah saudara tahu bahwa suami saudara Ferdi Sambo menghubungi Ricky atau Richard pada saat itu? Tidak tahu, Yang Mulia. Tidak tahu. Oke. Selanjutnya pagi hari saudara memerintahkan Ricky untuk bersiap untuk berangkat ke Jakarta. Ini dari keterangan Ricky.
bahwa dia diperintahkan oleh saudara untuk ikut ke Jakarta. Kemudian Ricky memerintahkan Kuat Ma'ruf untuk mendampinginya. Apa perintah saudara terhadap Ricky saat itu? Waktu itu saya menyampaikan ke Dek Ricky, tolong siapkan kendaraan karena saya akan kembali ke Jakarta. Tolong siapkan kendaraan karena saya akan kembali ke Jakarta. Ya, Yang Mulia. Saudara ikut mengajak Ricky? Saya tidak mengajak Ricky. Saudara tidak mengajak, tetapi saudara memerintahkan dan dia mengajak Kuat Ma'ruf, memerintahkan Kuat Ma'ruf untuk ikut ke Jakarta. Mohon izin Yang Mulia, mungkin sedikit menjelaskan bahwa Dek Ricky maupun Kuat, Dek Richard maupun Susi, bahkan Yosua itu sudah bekerja bersama kami lebih dari 1 tahun, terutama ADC anggota. Mereka sudah sangat pandai dan pintar untuk mengatur kapan mereka ikut, dan mereka juga bertanggung jawab kapan mereka harus menyiapkan saya pergi atau pulang. Itu mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan tanpa harus saya ajari. Begitu. Jadi menurut saudara keberangkatan Ricky dan Kuat Ma'ruf itu karena inisiatif mereka, bukan karena perintah saudara? Saya rasa demikian, karena mereka juga melihat kondisi saya yang kurang sehat. Karena kemarin terdakwa Ferdi Sambo mengatakan bahwa saya tidak pernah tahu bagaimana dengan ajudan, karena mereka sudah tahu SO sesuai dengan protokol yang mereka jalani sehari-hari. Ya, protokol untuk protap kegiatan sehari-hari baik kepada suami saya dan sama saya. protap sehari-hari. Nah, selanjutnya saudara memerintahkan, makanya kan menjadi pertanyaan, kalau memang itu protokol sementara dalam keterangan Kuat Ma'ruf dan Ricky, mereka menyampaikan tugas kami sehari-hari adalah menjaga dan melayani anak saudara selama sekolah di Magelang. Betul, ya. Nah, pada saat yang sama anak-anak saudara juga sedang sekolah. Biasanya saya tanya kebiasaan bagaimana? Oh, biasanya kami tetap di Magelang. Nah, ini kan tidak mungkin Ricky dan Kuat akan bergerak ikut ke Jakarta kalau tidak ada perintah. Yang Mulia, saya tidak memerintahkan baik Ricky maupun Kuat. Baik, saudara tidak memerintahkan. Oke, selanjutnya bagaimana mengenai pengaturan mobil itu? Sementara kan ditahu bahwa Joshua itu adalah yang bertugas mengawal saudara. Dia sebagai karungga dan dia yang bertanggung jawab atas rumah saguling dan lebih banyak diperbantukan untuk membantu saudara. Bahkan sampai dia mengurusi keuangan dari organisasi yang saudara duduk di dalamnya, organisasi kepolisian apa? Bayangkari, kan begitu kan, Joshua? Mohon izin Yang Mulia, tidak. Yosua itu bukan karungga maupun bukan ajudan saya, tapi Yosua. Saya tidak mengatakan sebagai ajudan, tetapi yang membantu, lebih banyak membantu. Bantu saya, terutama sebagai driver, baik kegiatan di luar maupun kegiatan Bayangkari pada saat itu. Dan Yosua juga membantu saya untuk menerima laporan-laporan dari kantor Bayangkari. Nah, makanya kan artinya kan Joshua banyak membantu saudara. Siap, karena kebetulan saya juga adalah bendahara umum Bayangkari Pusat. Betul. Nah, ditahu Bu, kenapa posisinya berubah? Seharusnya kan Joshua ada di dalam satu mobil dengan saudara. Kenapa bukan Joshua malah Richard Eliezer yang satu mobil dengan saudara? Dari keterangannya Kuat Ma'ruf, saya mau masuk mobil belakang nggak mungkin karena Joshua sudah duduk di sana Pak. Jadi saya duduk di satu mobil dengan Ibu Putri. Bisa saudara terangkan? Mohon izin Yang Mulia, kalau untuk pengaturan driver atau yang mendampingi sama dia,
Dan untuk buat sendiri saya tidak pernah memerintahkan. Pastinya tidak mau satu mobil dengan Joshua. Itu Iya, kan yang saudara sampaikan. Artinya Joshua memang tidak mungkin duduk di satu mobil dengan saudara. Kan begitu? Tapi saya tidak pernah memerintahkan Ya, Yosua. nggak apa-apa. Artinya itu udah. Nah, kemudian saudara berangkat ke Jakarta. Iya, yang mulia. Saudara tahu tidak kalau senjata milik Joshua itu sudah berada di mobil yang saudara tumpang? Saya tidak tahu yang Tidak mulia. tahu. Oke, saudara lanjut ke sampai tibalah sempat singgah ke rest area, kemudian langsung ke Saguling. Mohon izin yang mulia, pada saat di rest area saya tidak tahu karena saya Tertidur, oke. Selanjutnya tibalah saudara di Saguling dan saudara sebelum naik ke lantai 3 adalah saudara sempat PCR dulu bersama Susi. Betul yang mulia. Dan saudara korban. Kita lihat di CCTV bersama-sama kemarin. Kemudian saudara naik didampingi dengan Kuat Ma'ruf. Kuat Ma'ruf kemudian turun lewat tangga setelah mengantarkan saudara, begitu ya? Saya tidak tahu Kuat Ma'ruf turun lewat mana karena saya tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan. Saya turun ke lantai 2 naik lift. Naik lift. Saudara dari lantai begitu tiba, waktu naik langsung naik ke lantai 3 dulu ya? Waktu tiba di Saguling, saya kan ke toilet dulu, terus saya PCR, terus saya naik diantarkan Kuat ke lantai 3, terus baru saya ke lantai 2. Setelah saudara meletakkan barang-barang, saudara turun ke lantai 2 menemui suami saudara. Kebetulan ketemu di ruang kerja, tapi saya sampaikan bahwa saya ingin makan dulu karena saya lapar dari pagi saya tidak makan. Saudara makan dulu. Kemudian di saat itu saudara bercerita pada suami saudara. Setelah saudara makan. Setelah makan saya naik ke lantai 3 dulu. Naik dulu, kemudian Ke lantai 3, terus saya menemui suami saya yang sudah duduk di sofa di lantai 3. saat sudah duduk di lantai 3 di ruang keluarga ya. Ya, ruang keluarga. Saudara bercerita pada suami saudara. Saya menceritakan peristiwa tanggal 7 secara detail. Saudara bercerita. Ketika kami membaca hasil lab forensik, psikologi forensik yang meneliti latar belakang saudara, latar belakang suami saudara. Saudara adalah termasuk orang yang kuat. Tapi di situ kesimpulannya adalah tergantung siapa yang mengarahkan. Dan sementara berkebalikan dengan suami saudara, di mana suami saudara kurang lebihnya adalah tipe yang dia merasa nyaman dan saudara sudah memberikan kenyamanan. Tetapi kembali siapa yang membuat saudara dalam kepribadian yang kuat ini, saudara akan bergantung siapa yang akan membawa saudara. Itu hasil lab forensiknya, psikologi forensiknya seperti itu. Ketika saudara bercerita, reaksi dari suami saudara adalah menangis. Iya, waktu itu suami saya terlihat mukanya seperti marah, terus emosi, terus narik-narik nafas panjang kayak gitu, terus dia kepalkan tangannya dan dia menangis tanpa berkata apa-apa. Tanpa berkata apa-apa. Kemudian lalu tidak lama dia mengambil hati memanggil Dek Ricky. Kemudian Ricky naik ke atas. Tidak, saya disuruh masuk ke dalam kamar. Oh, saudara masuk ke dalam kamar. Saudara tahu apa yang disampaikan suami saudara kepada Ricky? Tidak tahu karena saya di dalam kamar. Kemudian Ricky turun dan memanggil Richard. Saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu. Pada saat suami saudara ngobrol dengan Richard, saudara tahu? Saya tidak tahu yang Saudara mulia. tidak tahu. Baik. Peristiwa di Magelang itulah yang memicu hingga akhirnya suami saudara memanggil Ricky dan Richard untuk naik ke atas. Betul ya?
Saya tidak tahu, mungkin iya. Mungkin iya. Oke. Sebagaimana kemarin saya sampaikan di persidangan kepada suami saudara terdakwa Ferdi Sambo, pada saat dilaporkan seperti itu, suami saudara adalah sudah mumpuni sebagai seorang anggota reserse dengan pengalaman dan jam terbang yang sangat lama. Ketika mendengar cerita saudara, kami mempertanyakan kenapa tidak dibawa untuk visum dan kenapa tidak diadakan itu, karena ada banyak hal yang dipertanyakan. Selama di persidangan ini, peristiwa di Magelang, kejadian di Magelang hanya diterangkan oleh kesaksian saudara dan suami saudara saja. Dari keterangan saksi-saksi seperti Susi, Richard, maupun Ricky, maupun Kuat, tidak ada yang tahu mengenai peristiwa Magelang itu. Sehingga kami mempertanyakan, kenapa saudara ke suami saudara, kenapa saudara tidak membawa istri saudara ke rumah sakit? Saudara mengatakan bahwa itu istri saudara adalah cinta pertama, yang bahkan dimulai dari SMP. Kenapa tidak dibawa? Dia mengatakan itu kesalahan saya. Dan memang saudara memang tidak melakukan visum, betul? Saya tidak melakukan visum. Saudara juga tidak melakukan bahkan sesudahnya, setelah peristiwa penembakan itu, saudara pernah melakukan visum atau melakukan pergi ke dokter? Untuk visum maksudnya yang mulia? Bukan, begini, mohon maaf, ketika terjadi pemerkosaan, banyak kejadian, itu adalah yang paling ditakutkan adalah yang pertama adalah PMS. Saudara kan tadi dokter, berkaitan dengan itu tadi saya tanya sama saudara, berapa lama saudara sudah meninggalkan kedokteran gigi? Saudara mengatakan setelah menikah saya sudah tidak pernah lagi bekerja. Dan dari jawaban saudara seperti itu, artinya cukup rentang lama. Tetapi dari persidangan yang sebelumnya juga kami menyatakan, saudara, di keluarga saudara ini protokol kesehatannya sangat tinggi, bahkan datang harus swab PCR segala macam, sehingga kami melihat bahwa saudara mempunyai standar protokol kesehatan yang sangat tinggi, tapi berkebalikan dengan peristiwa di Magelang itu. Kenapa saudara tidak pernah pergi ke dokter atau paling tidak memeriksakan diri? Yang mulia, sebenarnya setelah kejadian, saya itu hanya bisa diam dan tidak bisa berkata apa-apa, karena saya bingung dan saya malu dengan apa yang terjadi pada saya. Dan saya tidak tahu harus bagaimana sebenarnya. Waktu itu pun ada psikolog, tapi saya juga tidak berani untuk menceritakan, karena bagi saya ini adalah aib yang membuat malu. Suami saudara ketika didengarkan kemarin di kesaksiannya Sugeng Putut, dikatakan bahwa peristiwa di Magelang itu ilusi demi menutupi supaya itu tidak diingat-ingat ketika skenario pertama berjalan. Nah, pada akhirnya sampai di persidangan ini, peristiwa Magelang pun akhirnya benar-benar menjadi satu ilusi sebagaimana disampaikan oleh suami saudara. Oke, kami menanyakan itu. Bisa saudara terangkan? Yang mulia, sebagai korban kekerasan seksual, tidaklah mudah untuk menyampaikan, bahkan kepada suami saya sendiri saja. Saya sebenarnya malu
saya tidak tahu apakah saya, bila saya mengutarakan peristiwa tersebut, suami saya akan mencintai saya dan mau menerima saya kembali. Mohon maaf saudara, jadi kenapa kami menanyakan seperti ini? Karena sumber peristiwa Magelang inilah yang memicu terjadinya peristiwa penembakan di Duren 3. Maka kami mencoba bertanya, kalau saudara tidak mau berkeberatan untuk menjawab, tidak ada masalah. Ya, oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kemudian saudara setelah bercerita, setelah Richard turun, saudara keluar dari keterangan para saksi mengatakan bahwa saudara memutuskan untuk isoman. Betul ya? Iya, yang mulia. Coba ceritakan bagaimana ketika saudara pamit kepada suami saudara. Saya keluar, sehabis saya menenangkan diri, saya ke kamar mandi dan mencuci muka. Saya mempersiapkan segala perlengkapan untuk isolasi. Terus saya pamit ke suami saya. Saya sampaikan ke suami saya yang saya mau isolasi dulu. Lalu suami saya menyampaikan, ya kamu isolasi saja dulu. Nanti malam kita panggil Yosua untuk mengkonfirmasikan kejadian tanggal 7 kemarin. Kita, ini maksud kita berarti saudara ada ya? Ya. Oke. Selanjutnya saudara memutuskan untuk pergi ke isoman. Iya. Pada saat isoman, saudara menyampaikan kepada siapa untuk minta diantar ke sana? Saya turun ke lantai 1, terus saya di garasi bertemu dengan Dek Daden. Lalu saya minta tolong panggilkan Dek Riki waktu itu. Terus Dek Riki datang menghampiri saya dan saya menyampaikan, Dek tolong antarkan saya untuk isolasi ke 46. Dek Riki bilang siap ibu. Lalu saya berikan tas untuk perlengkapan saya pada Dek Riki, terus saya naik mobil. Oke. Selanjutnya saudara naik mobil. Masih ingat siapa saja yang naik di situ? Mohon izin yang mulia, mohon maaf, saya waktu itu karena tidak enak badan, saya tidak perhatikan siapa saja yang di mobil. Saudara tidak perhatikan. Dari keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa yang mengikuti saudara pada saat itu adalah saksi Riki ya sebagai driver, rekan korban Joshua duduk di depan, dan Kuat Ma'ruf serta Richard Eliezer. Saudara Daden, dalam keterangannya saudara Richard menyampaikan bahwa pada saat di bawah Richard lagi mencari makanan, dipanggil sama saudara Daden untuk segera masuk ke mobil karena saudara mau berangkat. Saudara Riki menerangkan pada saat itu memanggil saudara Kuat yang sedang duduk-duduk di depan untuk ikut bergabung. Nah, tidak ada satu saksi pun yang menerangkan kenapa Joshua ikut. Bisa saudara terangkan? Saya tidak tahu kenapa Dek Yosua ikut. Saudara tidak tahu. Dan saya tidak pernah mengajak Dek Yosua, Dek Richard maupun Kuat waktu itu. Ya. Saudara merasa tidak pernah mengajak pada mereka. Tadi di awal keberangkatan saudara mengatakan, kalau Joshua satu mobil dengan saya pun saya tidak akan mau. Kan begitu. Nah, tetapi pada faktanya ketika menuju ke rumah Duren 3, ternyata Joshua ikut satu mobil. Karena waktu itu saya sedang sakit, saya pun pusing yang mulia. Saya tidak perhatikan siapa saja yang ada di dalam itu. Karena saya hanya ingin istirahat sambil menunggu hasil PCR. Itu saja. Sehingga saudara merasa tidak tahu bahwa kenapa Joshua ikut. Gitu kan? Singkat cerita, kemudian pergilah saudara ke Duren 3.
Saat di Duren 3, sebagaimana kita lihat di CCTV dan keterangan para saksi kemarin di persidangan menerangkan, ketika saudara turun, saudara langsung meminta Kuat untuk membawakan tas masuk ke dalam. Betul ya? Betul yang mulia. Saat itu saudara melakukan pada saat saudara datang, baju yang saudara gunakan sama dengan baju yang saudara gunakan pada saat berangkat dari Magelang, yaitu baju lengan panjang dengan warna agak coklat. Betul ya? Betul yang mulia. Kemudian saudara masuk ke dalam. Saat saudara masuk ke dalam, saudara langsung diantar menuju ke kamar. Cerita dari saksi Kuat mengatakan bahwa saya antarkan ibu, kemudian saya letakkan tas, kemudian saya keluar. Betul? Betul yang mulia. Betul. Apa yang setelah terjadi saat itu? Setelah Kuat mengantarkan saudara ke dalam kamar. Waktu itu Kuat mengantarkan saya sampai di depan pintu kamar. Kuat itu memberikan tas saya yang dibawakan. Terus saya ucapkan terima kasih, lalu saya masuk kamar dan tutup pintu. Lalu saya berganti pakaian karena sudah menjadi kebiasaan saya. Setiap saya mau istirahat naik tempat tidur, saya pasti ganti baju. Sudah ganti baju. Pintu pada saat itu tertutup. Tertutup yang mulia. Kemarin kami bersama dengan Jaksa Penuntut Umum dan penasihat hukum menuju rumah saudara di Saguling maupun ke Duren 3. Jarak antara lokasi kamar saudara di Duren 3 dengan lokasi ditemukannya jenazah itu tidak terlalu jauh. Pada saat terjadi penembakan, apakah saudara dengar peristiwa itu? Maaf, dengar letusan atau dengar? Ya, dengar letusan. Pada saat itu saya mendengar letusan. Saudara mendengar letusan berapa kali? Banyak kali, beberapa kali. Pada saat saudara melihat itu, sempat nggak terdengar bahwa ada suara keributan sebelum terjadi tembakan itu? Iya, saya sayup-sayup terdengar ada suara orang di luar kayak bercakap-cakap gitu, ada ribut-ribut. Apa yang diributkan kalau boleh tahu yang saudara sempat dengar? Saya tidak begitu jelas karena saya waktu itu sedang ngantuk karena saya ingin istirahat dan saya tidak. Jadi saudara terdengar suara keras, tiba-tiba suara tembakan, terdengar suara tembakan. Betul. Beberapa kali. Betul. Saat mendengar suara tembakan, apa yang saudara pikirkan? Waktu itu saya menutup telinga saya karena saya ketakutan dan saya syok, saya juga bingung ini ada apa. Berapa lama kemudian setelah saudara tembakan berhenti, mobil? Enggak berapa lama setelah letusan berhenti itu, terus ada yang membuka pintu, saya kaget, saya balikkan badan saya dan saya lihat suami saya panik, lalu beliau langsung merangkul saya dibawa keluar. Setelah selesai tembakan? Setelah selesai tembakan ada beberapa menit, ada beberapa sedikit waktu ya, iya, karena dari dulu. Keterangan saksi-saksi kemarin, bahkan juga keterangan terdakwa suami saudara mengatakan saya keluar dulu. Begitu selesai menembak, kemudian saya tegur mereka semua, termasuk ada Adan Romel di situ, bahwa kenapa kalian tidak bisa menjaga ibu? Itu yang disampaikan oleh suami saudara kepada para ajudan. Kemudian dia baru masuk ke dalam ruangan untuk menjemput saudara. Tapi tidak terlalu lama ya? Tidak terlalu lama. Ya, peristiwa saudara berada di Duren 3 pun juga tidak terlalu lama kalau hitungan kami. Dilihat dari CCTV kemarin. Dari saudara datang kemudian saudara diantar pulang itu tidak terlalu lama. Kemudian saudara diantar, pada saat saudara diantar saudara melihat ada jenazah di situ? Tidak yang mulia. Tidak, saudara langsung, kalau dari cerita dari suami saudara kemarin tidak, saudara tidak melihat.
Tidak, karena suami saya merangkul begini. Kapan tahu saudara tahu bahwa Joshua akhirnya sudah meninggal? Waktu tanggal 9 Juli. Tanggal 9 Juli, saat saudara bertemu dengan suami saudara, apa yang saudara disampaikan suami saudara? Waktu itu suami saya menyampaikan bahwa Joshua ditembak oleh Richard. Itu yang disampaikan. Apa reaksi saudara saat saudara mendengar? Saya kaget. Kemudian? Lalu suami saya menyampaikan bahwa suami saya sudah melaporkan ke Pak Kapolri bahwa telah terjadi tembak-menembak antara Joshua dengan Richard dikarenakan melecehkan saya. Lalu saya marah sama suami saya, kenapa saya diikut-ikutkan dalam peristiwa tersebut. Lalu saya menangis dan suami saya keluar dari kamar. Itu. Iya, yang Keterangan saudara bersesuaian dengan keterangan suami saudara di pemeriksaan kemarin sebagai terdakwa bahwa saudara marah kenapa diikutkan dalam peristiwa di Duren 3 itu. Selanjutnya pada tanggal 10 saat suami saudara memanggil ketiga ajudan yaitu Richard, terus Ricky dan Kuat Ma'ruf, saudara masih berada bersama suami saudara di lantai 2 di ruang kerja itu. mohon izin yang mulia, waktu itu saya sedang bercakap dengan kerja, terus suami saya memanggil Dek Ricky, lalu mereka datang bertiga ke ruang kerja suami saya, dan tidak berapa lama saya langsung pamit naik ke atas karena saya tidak enak badan. Oke. Tetapi pada saat pembagian uang itu saudara ada? Tidak ada yang mulia. Pada saat pembagian handphone? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Tapi saudara tahu sudah disiapkan uang dan handphone itu? Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu. Oke. Selanjutnya saudara naik ke atas. Siap yang mulia. Selanjutnya kapan saudara memerintahkan Ricky untuk memindahkan uang yang ada di dalam rekening Joshua ke rekening Ricky? Saya tidak tahu tepatnya, tapi waktu itu Dek Ricky datangi saya, menyampaikan, Ibu bagaimana dengan mobile banking untuk kas operasional yang dipegang oleh Joshua. Terus karena saya tidak enak badan dan saya tahu Dek Ricky itu anak yang bertanggung jawab dan dia sudah pintar juga, saya yakin, saya makanya bilang ya udah Dek, aturkan saja. Aturkan saja. Saudara tahu pada waktu itu handphone yang dipegang oleh almarhum Joshua itu dikasih PIN atau tidak? Kalau dulu kan saya yang kasih PIN, tapi tidak tahu kalau dirubah sama Joshua. Terus bagaimana Ricky bisa membuka rekening itu kalau memang dikasih PIN? Biasanya mereka kan saling koordinasi yang mulia. Saling koordinasi. Karena sama-sama pegang kas operasional. Sudah sering saudara menempatkan uang saudara ke dalam rekening atas nama ajudan? Tidak, baru kali ini karena waktu itu sebenarnya pengalaman saya waktu anak saya pernah jatuh, robek kakinya, terus Om Kuat waktu itu yang antar ke rumah sakit, tapi karena saya tidak bekali dengan uang, dia tidak bisa bayar, akhirnya saya yang baru saja dari rumah sakit itu, terus saya balik kembali. Nah, karena pengalaman itu makanya saya selalu memegangkan uang kepada orang kepercayaan kami. Memegang uang kepercayaan. Setelah saudara tahu bahwa Richard terbunuh, Joshua terbunuh oleh tembak menembak itu, saudara masih mengizinkan Ricky untuk memindahkan uang tersebut, bahkan saudara mengizinkan. Padahal pemilik rekening itu kan sudah meninggal. Walaupun saudara Ricky kemarin mengatakan itu ibu, uangnya ibu. Jadi saya berhak untuk itu. Mohon izin yang mulia,
Memang waktu itu saya membukakan 2 rekening untuk Yosua, rekening BNI dan BCA. Tapi itu juga, begitu juga dengan Dek Riki sebenarnya. Waktu itu juga atas kesepakatan dan juga saya sudah meminta izin dulu. Dan mereka juga dengan senang hati karena untuk operasional di rumah kalau mengandalkan saya, kadang saya suka pergi ke kegiatan atau saya istirahat, mereka tidak enak sehingga harus menunda-nunda. Makanya mereka pun ya oke aja kalau disuruh pegang mobile banking atau kas operasional. Ya. Saat saudara mau membukakan rekening kan saudara meminta izin pada pemiliknya kan? Iya. Betul kan? Tapi saat memindahkan rekening, apakah saudara meminta izin sama pemiliknya? Tapi kan itu semuanya kan uangnya suami saya dan saya, dan semua orang di rumah saya juga tahu bahwa itu hanya pinjam nama saja untuk kas operasional di rumah. Dan selanjutnya mohon izin yang mulia, dan mungkin rekening BNI maupun BCA baik Yosua maupun Riki kalaupun di print juga akan tertera untuk pembayaran rumah tangga betul, kami. kita pun juga sudah melihat hal itu betul. Siap, tapi ya, pertanyaan saya tadi hanya mengenai ketika saudara membuka rekening itu meminta izin, tapi pada saat memindahkan bukuan saudara tidak meminta izin, kan begitu? Saya tidak pernah menyuruh Riki untuk memindahkan. Oke. Selanjutnya saudara siapa yang memerintahkan pengepakan barang-barang korban untuk dikirim ke keluarganya? Izin pengepakan barang-barang baju, barang-barang korban yang masih ada di dalam rumah. Saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu menau. Kapan suami saudara diamankan di Patsus? Saya lupa tanggalnya, tapi nggak lama. Lupa tanggalnya, bulannya? Mungkin mohon izin kalau pengacara. Ya, nggak apa-apa. Artinya kita itu tidak terlalu penting, Pak. Saya hanya menanyakan saudara apakah saudara tahu atau tidak. Saya lupa tanggalnya. Lupa. Berapa hari kemudian setelah suami saudara di Patsus, dalam keterangannya kemarin suami saudara menghubungi saudara untuk datang menengok. Waktu masuk tidak boleh menengok. Baru sudah beberapa hari kemudian baru diizinkan untuk menengok ke Makobrimob. Ya, dalam keterangan suami saudara kemarin bahwa dia menghubungi saudara untuk menengok di Makobrimob. Betul? Waktu itu menghubungi saya itu untuk
Skors perkara atas nama terdakwa Putri Chandrawati dicabut, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, silahkan kepada jaksa penuntut umum untuk bertanya, dibatasin pada 3 orang saja, ya. Dan tolong yang sudah ditanyakan nggak usah ditanyakan lagi. Terima kasih. Siapa? Saudara terdakwa ya, kita tidak bermaksud untuk mengulik-ulik kepedihan lagi ya, tapi ini kita mau mencari kebenaran material, ya. Saudara tadi menerangkan pada saat di atas, ini pada saat di Martoyudon di Magelang, ya. Ini kan saudara kan kejadian yang saudara ceritakan itu sebegitunya. Di rumah Magelang ini siapa yang saudara paling percaya di rumah itu? Itu juga yang saya mau tanya. Siapa yang saudara paling percaya? Di antara Pak RT, ajudan, yang paling dekat dan paling percaya dengan saudara. Kalau mungkin dalam hal percaya tidak ada semuanya standar dan sama saja. Saya mengalami hal seperti ini karena keluarga saya sendiri. Oke. Pada saat kejadian yang menimpa saudara sebagaimana yang saudara ceritakan, yang hanya saudara yang tahu suami dan almarhum. Ya. Yang saya tanya, pada saat kejadian itu, kenapa tidak ada saudara berteriak? Ini kan kejadian subuh. Kalau menurut saudara ceritakan kan brutal. Sedangkan di rumah ya brutal dan kecil. Kalau menurut cerita saudara tadi, kan di rumah itu ada kuat. Kenapa saudara tidak berusaha untuk berteriak? Karena saya shock. Karena yang melakukan adalah saya terkejut. Jadi karena shock ya. Nah, itu kan pada saat itu kenapa yang saya nggak tahu kapan saudara Susi itu masuk ke darat yang pertama kali mengetahui kan Susi ya. Nah, pada saat itu Susi kok bisa tahu? Itu kenapa? Kapan dia tahunya? Saya tidak tahu kenapa Susi bisa ada di dekat saya. Karena saya baru tersadar ketika Susi itu goyang-goyangkan kaki saya. Tiba-tiba dia begitu aja masuk begitu maksudnya. Iya, terus dia berkata ibu sampai tadi sudah saudara ceritakan. Setelah itu Susi keluar dari mobil kuatnya. Tidak. Berteriak. Nah, pada saat kuat masuk nih, ya kan? Kuat masuk. Yang saya mau tanya, kenapa kuat? Siapa yang dimaksudkan kuat? Ibu, laporkan ke Bapak. Ini ada duri dalam keluarga. Yang dimaksudkan duri dalam keluarga itu apa? Yang dimaksudkan yang harus dilaporkan itu siapa? Mohon izin Ibu, kalau tidak mohon izin Ibu, tadi kalau tidak saya tanyakan oleh Bapak Majelis Hakim bahwa saya juga tidak tahu apa maksud Bapak. Mungkin lebih jelas ceritanya apa. Artinya Bapak memang tidak tahu ceritanya. Tidak, saya tidak tahu karena kalau laporan ke Bapak kan agak bingung juga kita. Siapa yang maksudnya dilaporkannya? Sekarang yang saudara saya tanya, tadi kan saudara menerangkan, Saudara nggak tahu RR di mana. Ya. Ini RR kan mengurusi urusan sekolah anak saudara terdakwa, betul. Artinya pada saat itu saudara mengetahui
tidak mengetahui ya? Bukan Ibu, mohon izin. Waktu di atas saya tanyakan ke Kuat, Deriki di mana dan Derica di mana. Lalu Kuat menanyakan bahwa Deriki sama Derica. Pada saat itu saudara tidak tahu ya di mana? Saya tidak tahu. Tidak tahu di mana. Nah, sekarang pada saat saya ke Saguling. Waktu di Saguling, saudara kan menerangkan, nyampe saudara tadi sudah diterangkan tadi ke lantai 2 dulu, ya. Lantai 2 itu naik juga, lift yang sama atau tidak? Mohon izin Ibu. Saya tiba di Saguling ke lantai 3. Kloset dulu, kloset, cuci tangan, terus saya PCR. Baru saya naik bersama Kuat ke lantai 3 untuk meletakkan tas saya yang dibawa. Turun pakai lift yang sama nggak? Lift di rumah kami hanya satu. Hanya satu. Nah, pada saat saudara menyampaikan ke Verdi Sambo, ke suami, ya, secara rinci yang saudara terangkan tadi. Waktu di lantai 3, ya, secara detail. Kan di lantai 3 saudara menceritakan ya. Nah pada saat itu kemarin kan sempat ditanya kalau saudara waktu di BAP itu karena merasa takut dengan suami, akhirnya saudara mau bicara mengenai apa yang di BAP itu, menandatangani yang BAP yang disediakan oleh siapa, dari Paminal atau dari Polres. Waktu persidangan yang kemarin, saudara sebagai saksi, saudara kan ditanya, kenapa saudara mau yang BAP itu, BAP? Ya, karena saudara bilang saudara dipaksa dan takut dengan suami, kan seperti itu. Nah sekarang ya saya katakan, dengan cerita yang begitu sadisnya yang saudara ceritakan di lantai 3 kepada suami, apakah pada saat itu saudara tidak merasa takut kalau suami juga akan melakukan yang lebih action gitu karena mendengar suaminya seperti itu? Tadi kan saudara berbelakangan, orang saudara bilang suami saya itu akan menjaga apa namanya korps pakaiannya, cinta sama pakaiannya kan gitu. Mohon izin boleh saya sedikit menjelaskan. Untuk BAP yang saya tandatangani itu adalah. Ya, saya bukan tanya BAP-nya. Enggak, sedikit. BAP yang diusul dan dipaksa oleh suami saya untuk ditandatangani adalah BAP yang diajukan dari Polres pada tanggal 11 Juli dan BAP dari Polda Metro Jaya tanggal 21 Juli. Artinya maksud saya saudara itu tahu kalau gimana tingkat kemarahan suami atau ketegasan suami kan seperti itu. Saya tahu. Ya. Nah pada saat saudara menceritakan perihal kejadian saudara, kan kemarin saudara kan saudara sudah bilang, tapi kan saudara tetap menceritakan. Nah menurut saudara nih, kan dengan menceritakan hal yang seperti cerita saudara itu, yang kejadian yang saudara bilang di Magelang itu, apakah tidak terpikirkan apa nanti yang akan terjadi? Sedikit pun saya tidak berpikir bahwa suami saya akan emosi. Tidak. Akan bertindak sejauh itu. Sekarang yang saya tanyakan, pada saat Verdi Sambo menerangkan nanti akan kita klarifikasi dengan Joshua malam ini, betul ya? Nah, malam ini, maksudnya malam ini tadi menurut saudara itu di rumah mana? Saguling atau Duren 3? Di rumah Saguling karena di rumah Saguling karena saya kan sedang isolasi dan suami saya juga kebetulan berkegiatan menuju. Karena di situ itu yang karena di situ kan malam hari. Kenapa harus malam hari? Karena itu kan sesuatu yang menurut saya ya cerita yang terlalu kejadian yang terlalu
dahsyatnya itu kenapa harus menunggu malam hari? Karena saya harus isolasi dulu, karena saya mempunyai diri masuk sana, dan kebetulan juga suami saya juga ada kegiatan lanjut, jadi dia juga bagi suami saya, karena mungkin beliau orang yang sangat disiplin dan sangat menghormati atasannya, jadi bagaimanapun beliau selalu jadi lebih penting isolasi. Bukan begitu, tetapi saya juga sudah mengampuni Yosua. Kami juga sebenarnya ingin semuanya berjalan baik-baik saja. Kalau memang itu tujuannya isolasi, ini kan saudara kan remaja RR yang notabene akan kembali ke Magelang, ya kan? Nah, Susi ini kan ada di rumah, kan tadi majelis sudah bilang kalau protap kesehatan di rumah saudara itu sangat kuat, ya kan? Nah, Susi sendiri itu kan menjaga anak loh. Mohon izin, kalau Susi itu bukan bagian menjaga anak, tapi di bagian dapur. Ya, tapi dia masuk di dalam rumah ini. Kenapa tidak saudara? Ayo sih ikut ini. Mohon izin Ibu, kalau untuk isolasi mandiri itu Bukan saudara yang urusnya. betul, karena mereka sudah tahu Masing-masing. Sekarang tadi kan majelis sudah bilang apa namanya, saya satu mobil pun tidak mau lagi, ya kan itu. Yang saya tanya nih, ini kan waktu ke-23 ini kan saudara mengetahui kalau yang namanya Joshua itu pasti melekat ke saudara. Di mana saudara pergi, di situ dia ada, betul? Tidak, Joshua tidak selalu melekat. Tidak selalu melekat. Oke. Pada saat itu Joshua kan ada, tadi sudah diterangkan. Kenapa enggak saudara seluruh? Karena ini kan yang dilakukan dia ini kan terlalu gimana? Kamu tuh ini tidak berulang, menegaskan aja. Silakan lagi dengan tuntutan saudara jasa. Oke. Sekarang saya tanya, pada saat mendengar kejadian di Duren 3 ini, pada saat di Duren 3, saudara di dalam kamar bunyi dentuman 1 kali, sampai berulang-ulang kali, saudara kan mendengar orang bicara. Pada saat saudara mendengar nggak suami saudara berbicara? Ada nggak suaranya di situ? Saya tidak mendengar suara suami saya. Saya tidak tahu suara siapa yang ada di luar. Karena saya itu dalam keadaan ngantuk sekali dan badan saya tidak enak, kepala saya juga berat. Jadi saya tidak bisa berkonsentrasi ada suara apa di luar. Tapi saya terdengar suara seperti orang bercakap-cakap atau Iya, kan sudah lama bersuamikan atau berkeluarga, tuh pasti tahu itu suara siapa. Tapi saya tidak. Apalagi kencang katanya. Kalau sampai seorang berbincang di luar, di dalam kamar kadang-kadang berarti kan kedengaran itu suara siapa. Mohon izin Ibu, kalau untuk yang bicara itu tidak kencang, tapi saya bisa mendengar ada suara orang bercakap. Tapi tidak tahu ya. Yang kencang adalah bunyi letusannya. Tapi itu pun saudara hanya untuk telinga nggak keluar ya. Tapi yang saya tahu ya. Karena saya ketakutan Bu. Oke. Sekarang pada saat keluar kamar nih, kan diantar sama RR. Ya kan, Sabrina diantar dong. Iya. Ya. Saya keluar dirangkul oleh suami saya. Ya, itu kan sudah dibicarakan. Nah, pada saat di CCTV kemarin, pada saat diperlihatkan CCTV, itu saudara berarti pada saat keluar keluar ke jalan menuju ke mobil itu sudah tidak dirangkul lagi ya? Tidak. Tapi di samping saudara ada mobil di situ. Mobilnya itu ada di. Saya nggak tanya mobilnya. Pada saat saudara menuju ke mobil untuk masuk, itu kodir ada di sebelah. Kalau sini kiri saya, kalau sini kanan. Nah, pada saat saudara masuk ke dalam mobil itu, saudara terlihat sempat berbicara kepada kodir sambil kodir bawa handphone seperti ini. Setelah itu, mobil tutup, kodir lari, tapi ke arah rumah Sabrina yang satu lagi. Kan kita sudah lihat nih, rumah Duren 3 yang satu lagi ini Duren 46, dia ke arah sana. Apa yang saudara bicarakan pada saat
dengan kondisi dan dia berlari ke arah sana? Ibu, saya tidak tahu ada kode di situ. Malah waktu penyidik juga tanyakan, saya tidak tahu ada kode di situ. Dan saya juga tidak tahu. Namun ternyata pada saat rekon ini, iya, maksud saya tidak tahu bahwa ada kode di situ. Dan saya tidak bercakap-cakap sama kode. Oh, tidak bercakap-cakap sama kode? Iya. Karena saudara berjalan, saudara ada kode soal ini. Tapi saya tidak perhatikan. Tidak memperhatikan. Saya juga tidak tahu kalau itu ada kode di situ. Oke. Sekarang yang saya tanyakan, waktu di mobil pun pada saat sama RR, itu saudara tidak bercakap-cakap juga? Tidak. 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 Apa ini kok gini dijadikan enggak? Tidak. Karena saya sedang tidak enak badan. Tidak enak badan lagi. Oke. Sekarang saya tanya. Tadi, nah sekarang tanggal ini kan saudara menerangkan. Kalau tanggal 9, saudara baru mengetahui tanggal berapa? Kapan saudara mengetahui? Maksudnya mengetahui kalau Joshua sudah meninggal dunia. Tanggal 9 jam berapa? Itu pagi-pagi, saya kurang tahu tepatnya. Kebetulan suami saya masih di kamar. Terus saya tanyakan ke suami, kemarin ada apa di Pano? Lalu suami saya menyampaikan bahwa Richard meninggal suaminya. Saudara ketemu dengan bantu saudara yang baru yang bernama Sakti itu jam berapa? Kan sempat ini loh membantu yang ini menurut keterangan Sakti, tidak tahu kalau keterangan saudara ya. Ini ya pembantu baru. Nanti pekerjaannya buat saudara kan cuma memberitahukan pekerjaan dia di situ dong. Saya lupa kalau saya lupa. Tapi memang meeting itu memang baru sebulan. Kalau tidak salah tanggal 3 Juni dia ke rumah saudara. Ya, tanggal 2 Juni tanggal 9 saat itu ketemu, dia itu ketemu sama saudara terdakwa. Sempat memerintahkan, sempat menjelaskan pekerjaan. Ini ya pembantu yang baru. Pekerjaannya nanti ini ya, nanti pekerjaannya dibantu dengan Susi. Saya kembali ke waktu di Saudi ketika pertama kali saudari menjelaskan cerita yang dimana kepada suami saudari tentang saksi FS. Kan pada saat itu saudari menjelaskan bahwa ekspresi dari saksi FS ini marah, bukannya menolak, tangannya mencekam. Nah, saudari menjelaskan itu menggunakan kondisi seseorang yang sedang marah. Pada saat itu ada tidak dari saudari sendiri coba menenangkan suami saudara? Waktu itu saya hanya melurus perbuatan Yosua selain saksi tidak saudara terdakwa sampaikan ke Yosua langsung suatu korban. Ya, saya ceritakan sama secara detail bahwa saya sudah menangani. Nah, selanjutnya kan tadi saudari menjelaskan akhirnya saudari akan pergi Somang setelah itu berdua. Ada tidak saudara saksi Ferdisambo dalam ini suami saudara memastikan agar saudara ketika pergi ke Somang itu tidak bersama-sama atau tidak bareng dengan korban membiasakan saudara? Tidak ada sama sekali. Tidak, karena setelah saya hamil, terus suami saya kembali, terus saya langsung turun ke sana. Pada saat itu setelah bertemu dengan saudara Ferdisambo, setelah itu saudara Ferdisambo ada kegiatan apa? Waktu di lantai 2 menyampaikan bahwa ada kegiatan juga, tapi saya tidak fokus menanyakan kegiatan juga. Nah, sekarang awalnya kan saudari sudah
jujur sebenarnya tidak membuat saya. Di satu pihak memang saya adalah korban kekerasan seksual. Dan saya juga memang tidak mau orang lain juga menghakimi mereka ayah kepada kami. Tapi di satu sisi juga saya mengerti bahwa suami saya betapa cinta sama institusi Polri dan sangat menghormati pimpinan. Selama saya bersama suami saya pun beberapa kali saya kata di obrolan, suami saya itu pun tidak pernah hadir. Jadi selanjutnya tadi saudara dijelaskan bahwa diceritakan saksi bersama pada institusi. Nah, bagaimana kita bersama bahwa di sini kekasih yang juga sampai baru saja bikin sesuatu dan itu bukan kejadian yang berdasarkan keterangan saudara tapi melakukan kejadian seperti ini. Saya tanyakan, seberapa saksi lebih cinta mana? Saksi lebih cinta kepada institusi, lebih cinta kepada saudara sebagai pendapatan hidup. Tidak berbagai media karena ini kami katakan dulu ini persoalan hati katanya ini wajar sekali ini. Kalau nanya institusi dan hati orang tidak karena kan di sana ada benar antara hasil daripada saudara saksi dengan daripada saksi Sambo untuk melaksanakan sesuatu. Ini kan merupakan dalam rangka petunjuk tindakan yang dilakukan ini benar. Saya tanyakan perihal akses yang terjadi di rumah saksi ini. Apakah benar ada beberapa akses itu yang ada di rumah saksi itu yang diberikan kode atau tidak akses itu untuk mengakses itu tersebut? Untuk di lantai 3 itu untuk pintu masuk dari depannya itu aksesnya dan untuk pintu dari sampingnya itu juga. Siapa saja yang bisa yang setidaknya akses dengan pintu tersebut? Kami sekeluarga. Sekeluarga siapa saja sekeluarga ini apakah keluarga ini atau pembantu dan juga bisa? Hanya papa sama ibu saya, anak saya 3 orang. Karena satu masih satu tahun. Berarti saya ulang ini yang bisa akses dengan BPP nasional ini saksi dari Sambo terus anak dari saudara saudari. Nah, berdasarkan keterangan dari saksi kuat sewaktu yang laki-laki dan saudara istri itu dia turun lewat pintu masih itu turun yang mana dijelaskan oleh saksi ada akses BPP. Kemarin hanya saksi kepada saksi bahwa bisa melewati pintu mana saksi kuat menjelaskan bahwa pintu sudah terbuka dengan dia hanya akses. Saudara tahu pada saat siapa yang membuka akses itu pada saat tanggal 8 bulan ini terjadi itu. Saya tidak tahu. Tadi saudara juga beberapa kali menyampaikan bahwa dari rumah Samuel yang ketika saudara tidur sampai tidak ada siapa saja yang ada di dalam mobil. Dari Samuel mungkin bukan tidur, tapi saya tidak kuat sehingga tidak bisa memperhatikan semua orang yang ada. Berarti yang saya tanyakan, kapan saudara menyadari atau mengetahui korban pembunuhan Yosua ini berbeda? Saya tidak tahu bahwa Yosua, saya baru tahu pada hari tahun 2012 itu ditunjukkan CCTV. Sebelumnya rekan-rekan disampaikan bahwa ketika hendak mau berangkat ke Indonesia, saudari menyampaikan bahwa saksi bisa bahwa tolong akan saudari isoman. Selain permintaan karena ada keterangan atau informasi lain yang saudara sampaikan tidak dari
atau mereka mengatakan tubuh sama sekali saya isoman. Mereka tidak tahu. Bagaimana? Saya tidak tahu karena Richard saya tidak ada. Yosua juga berempat buat saya tidak ada. Saya ingin menggali keterangan saudara terdakwa terkait ada keterangan dari saksi Eliezer yang mengatakan beberapa hari setelah kejadian dia bersama dengan Fuad dan Rizal itu sempat membersihkan barang-barang yang ada almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Pada saat itu mereka membersihkan dengan disinfektan dan dibersihkan di gelap. Keterangan ini bersesuaian dengan keterangan terdakwa Rizal dan kemarin yang bisa menyampaikan dia ikut gelap barang-barang Yosua. Nah, berdasarkan keterangan saksi Eliezer yang memberitakan adalah saudara terdakwa. Tolong sudah dijelaskan tentang posisi Nofriansah Yosua Huta Barat. Maaf, Bapak. Saya tidak pernah mengatakan kalau bersihkan. Waktu itu hanya saya minta tolong carikan dengan keuangan Bayangkari karena saya bendahara umum pengurus pusat Bayangkari. Masih baik-baiknya. Mohon izin saya bilang, saya hanya minta tolong untuk disampaikan dokumen yang berhubungan dengan keuangan yang lain, karena saya dapat terbaca oleh orang lain. Pada saat itu siapa yang saudari beritahukan kalau kejadian tersebut? Waktu itu ada di situ, saya lupa pada siapa saya minta tolong. Tadi kan saudari menjelaskan bahwa Pak yang sebenarnya terkait kejadian daripada keluarga daripada Mesir Yosua. Saya tanyakan pasca kejadian tanggal 8, tanggal 9 sampai tanggal 11 dan seterusnya sempat tidak berpikirkan dalam benak saudari untuk menghubungi atau minimal memerintah salah satu ajudan atau ART untuk berkomunikasi dengan keluarga Yosua perihal kejadian atau minimal menyampaikan suatu Untuk jelaskan kalau tidak salah ada dari dinas. Dari dinas sudah ada dari pribadi saudari dari keluarga. Itu sudah dipastikan keluarga. Satu dari saya tidak mulik-mulik jauh-jauh dari kejadian di Pulau. Kan pada intinya korban Yosua ini adalah sesuatu tindakan pelecehan dan juga tindakan kekerasan. Pada saat itu juga saudari mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Nofriansah Yosua Huta Barat. Saudari jatuh berdasarkan saudara saudari jatuh. Apakah jatuh itu di kasur atau jatuh di lantai? Yang pertama kali saya dijatuhkan kasur, yang kedua di kasur, yang ketiga berdasarkan cerita saudari ini jika saudari itu ada mengalami luka atau tidak di tubuh saudari. rasanya istri saya berdiri pada saat itu. Lebaran ada di bagian paha kiri. Apakah bapak itu diperintahkan kepada suami pada saat itu? Tidak. Apa? Malu, tapi menceritakan tidak. Cukup majelis. Silakan.
saudara terdakwa, saudara adalah seorang istri pejabat tinggi Polri, ya. Tetapi yang suami saudari itu mempunyai kewenangan yang sangat besar. Profesor polisi, ya, polisinya polisi. Nah, pada waktu saudara begitu diangkat di dalam kemarin Bapak bisa bahwa protokol itu diatur kepada dirinya dan juga kepada istri. Itu ada kesempurnaan kesempurnaan. Nah, pada waktu itu begitu saudari ini saya katakan kalau tadi saudara juga menjelaskan masalah protokol. Begitu lancarnya saudari menyampaikan bahwa semua ajudan tahu tugas pokok kondisi. Ya, lancar sekali kalau saudara tadi menjelaskan. Nah, saya bertanya, apakah saudara tidak mempertanyakan pada suami saudara? Kenapa saya tidak didampingi oleh seorang ajudan perempuan? Pernah saudara menyampaikan seperti itu? Bapak izin, sudah ada ketentuan dari Bapak Kapolri bahwa untuk yang mempunyai ajudan perempuan atau perempuan itu untuk di Mabes Polri untuk bintang 3 ke atas. Tetapi kalau di wilayah bintang 2. Kalau kami hanya bintang 2, jadi tidak diperbolehkan untuk mempunyai ajudan perempuan. Namun ini perlu dipertanyakan kepada suami saudara. Karena itu sopir yang tidak boleh adalah seorang sopir itu menolak. Nah, sementara kegiatan sehari-hari sopir itu melekat nggak kepada ibu? Kalau Yosua, iya. kalau Yosua itu sebagai driver saya, tapi tidak sepenuhnya untuk membantu saya sebagai driver, karena juga pernah beberapa kali juga menjadi pendamping pada saat suami saya mengambil sama tugas keluar kota. Kalau saudara ke kegiatan hari itu saudara selalu didampingi oleh Yosua atau ada selain Yosua? Ada waktu itu selain Yosua itu ada Dewi waktu Yosua berangkat hadir di Kabupaten Cuti. Begitu luas ya seorang sopir akan mendampingi ibu kemana-mana pergi, saudara terdakwa. Mohon izin Bapak, kalau untuk Yosua sendiri hanya sebagai driver sama membantu dalam menerima laporan dan juga memberikan kembali ke staf pembayaran dan juga dia mempermudah kalau saya misalnya ada kegiatan. Iya, saya potong ya. Saudara pernah kalau saudara ada dalam saksi menjadi saksi seperti itu, mereka juga membantu menginstruksikan kegiatan pengeluaran dan pemasukan, karena itu sebagai seorang karyawan umum dari pusat. Yosua juga membantu. Pernah nggak membantu? Kalau Yosua tidak membantu untuk keuangan bayaran, karena sifatnya adalah tanggung jawab saya sebagai anak. Dia hanya mengumpulkan saja. Iya. Tapi Yosua kan driver kan. Tapi bisa membantu dalam arti memfile supaya suatu waktu saya tanyakan beberapa satu atau apa saya lupa, Yosua bisa juga tahu beberapa membantu saya. Jadi ini saya melihatnya begitu erat, begitu dekatnya. Berangkat yang melihat kesimpulan dari JPU mungkin disampaikan. Saya belum selesai bertanya. Ini kesempatan saya untuk bertanya. Saya mengungkap dia dalam kebenaran materi yang ada. Silakan lanjutkan. Apa yang mau ditanyakan? Ya. Saya belum bertanya.
Iya. Saya harus pegang dulu karena beliau harus arahkan. Itu sudah selesai. Ya. Ibu. Ya. Saudara terdakwa. Dengan hal-hal seperti apa itu memerintahkan Yosua. Artinya kan begini, saudara bisa menahan 2-3 jam ya nanti lihat gitu. Tapi faktanya akhirnya ke Duren 3 kan begitu, alasan saudara isolasi ya. Saya memutuskan iya. Ya, alasan ke Duren 3 untuk isolasi. Terus kita ke Duren 3. Duren 3 saudara masuk. Itu kan hal yang luar biasa. Artinya tembakan itu kan keras sekali di dalam rumah, apalagi ruangan itu tertutup. Pintunya itu kan pintu yang lantai 2 itu pintu seperti ini, kalau orang Jawa bilang bambu tarung 2 itu kuat, pintunya itu pintu lebar tertutup juga. Artinya ketika ada tembakan itu betul-betul suaranya itu di dalam semua keras sekali. Saudara tadi mengatakan bahwa saudara hal yang luar biasa baru tanggal 9 ya saudara baru mengetahui bahwa itu ada kejadian Yosua meninggal karena kejadian di Duren 3 itu tadi begitu ya? Betul. Begitu. Setelah Yosua itu meninggal, kan Yosua meninggal, apa respon saudara setelah mendengar Yosua meninggal? Saya kaget. Iya, setelah kaget. Apa selain kaget? Kaget ini kan macam-macam, ada kaget orang melompat, kaget. Kaget saudara ini seperti apa? Ya, saya kaget kenapa ini bisa terjadi. Kenapa ini bisa terjadi? Baik. Setelah tahu kenapa ini bisa terjadi, apa tindakan saudara? Ya, sudah mengalir begitu saja, atau saudara mau menghubungi siapa, si A, si B, atau apa? Tidak yang mulia. Saya pun waktu itu setelah kejadian tanggal 7 itu saya lebih banyak diam dan saya istirahat di kamar. Karena saya mengalami trauma dan sedikit depresi. Iya, saudara mengalami trauma, tapi di sisi lain ada rekening terlepas itu apakah benar rekening itu adalah rekening untuk keluarga kegiatan di Saguling atas nama Yosua, rekeningnya yang dipindah. Jadi apa respon saudara begitu? Saudara memikirkan rekeningnya, tidak memikirkan yang lain. Mohon izin yang mulia, saya tidak memerintahkan Dek Riki untuk memindahkan uang yang di atas namakan Yosua ke rekening yang di atas namakan Dek Riki, karena sebenarnya dua-duanya adalah rekening yang hanya dipinjamkan saja namanya, tapi pada kenyataannya adalah uang Pak Ferdi Sambo dan saya untuk kas operasional rumah tangga kami, baik yang di Jakarta maupun di Magelang. Jadi tidak ada sedikit pun kami berniat untuk mengambil rekening atau uang dari Yosua. Itu adalah rekening kami yang di atas namakan atas nama Yosua. Iya, itu kan memang saudara, itu atas kami. Kalaulah benar itu rekening atas nama Riki maupun Yosua adalah atas nama yang dipinjam untuk kegiatan saudara di Saguling maupun di Magelang, itu memang kebutuhannya berapa itu? Kan si Riki itu masih 400 juta waktu itu, 400 juta. Kalau ditambah 200 juta itu 600 juta. Memang kegiatan di Magelang itu kebutuhannya sedemikian rupa, memang lebih dari 500 juta, sehingga harus ditambahkan ke sana saudara ngomong sama Riki, terserah ya, Riki kan begitu. Gimana? Apa jawaban saudara? Mohon izin yang mulia, untuk kebutuhan rumah tangga masing-masing rumah tangga pasti berbeda, itu relatif, dan saya keberatan kalau diminta untuk menjawab mengenai keuangan kas operasional keluarga kami.
saya tidak meminta saudara untuk menjawab berapa persen, tapi yang jelas bahwa kebutuhannya di sana ada rekening 400 sama tambah lagi 200, kan begitu. Biar kita nanti yang menilai apakah secara keseluruhannya. Belakangan akhirnya Yosua meninggal ya, kan saudara. Ketika Yosua sudah meninggal, Ricky lalu Kuat juga Eliezer akhirnya juga bagian dari yang ditersangka termasuk saudara. Apa yang saudara bisa ini, dengan meninggalnya si Yosua? Apa yang hendak saudara sampaikan dengan meninggal Yosua dan peristiwa ini secara keseluruhannya? Mungkin kalau untuk Yosua almarhum, saya mungkin ingin menyampaikan permohonan maaf kepada kedua orang tua dari Yosua. Saya juga tidak pernah menyangka suami saya akan seemosi dan bertindak sejauh ini, karena saya tahu bahwa suami saya sangat mencintai seragam coklatnya dan institusi Polri. Dan mungkin juga saya ingin menyampaikan permohonan maaf juga kepada Dek Richard dan keluarga, Dek Ricky maupun Om Kuat dan keluarga. Kalaupun harus melalui persoalan dan peristiwa ini, saya hanya berharap dan selalu mendoakan semoga yang terbaik selalu ada dalam keluarga mereka masing-masing. Karena saya juga tidak tahu sampai saat ini terhadap dakwaan kepada saya. Di satu pihak bahwa saya adalah korban kekerasan seksual dan penganiayaan dari saudara Yosua, tapi saya harus ditersangkakan seperti ini. Tapi saya sudah mengikhlaskan semuanya, Yang Mulia. Saya hanya berdoa agar saya bisa dikuatkan untuk segera berkumpul bersama anak-anak saya kembali. Baik, saudara jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum, kita skors terlebih dahulu. Kita lanjutkan nanti untuk giliran pertanyaan jaksa penuntut umum dan penasihat hukum pada pukul 13.00. Sidang perkara nomor 797 2022 atas nama Putri Chandrawati dinyatakan diskors.
yang satu rumah, belum terjawab. Saya tidak pernah memperhatikan siapa yang berisolasi sama saya, Bapak. Karena sudah tanggung jawabnya mereka masing-masing. Saya hanya menekankan ada ketentuan di rumah kami karena kami semua PBB 1,5 bahwa siapapun yang dari luar kota itu harus melaksanakan PCR dan isolasi. Untuk para ajudan atau ART yang lainnya, mereka sudah tahu masing-masing harus isolasi di mana. Tidak perlu minta petunjuk kami lagi. Cukup majelis. Cukup ya. Menyambung tadi pertanyaan jaksa dan ini sebenarnya sudah ditanyakan sama bagaimana Bapak tadi mengenai keberadaan ketika saudara begitu tiba di Saguling. Saudara kan tadi ditanya oleh anggota majelis, kenapa Kuat Ma'ruf saudara izinkan masuk ke ruang privasi? Saudara mengatakan kalau tidak salah dia hanya menemani saja, gitu ya. Sebenarnya kalau Pak Ma'ruf itu saya juga baru tahu waktu pemeriksaan di Barreskrim bahwa dia mengantarkan saya ke lantai 3. Sesungguhnya saya sangat lupa di lantai 3 itu saya ngapain. Tapi biasanya kalau yang mengantarkan saya hanya sebatas pintu saja, tidak boleh masuk. Mari kita lihat bersama-sama. Itu ya. Tadi kan saudara dari coba masuk, keluar lagi ini. Nah, baik. Terus, nah, sebentar. Sebelumnya, baik, perhatikan. Jangan dipotong dulu. Nah, terus, baik. Baik, sebentar. Dari CCTV ini, kan terlihat sekali tangan saudara memanggil orang tadi, memanggil. Dan saudara pastikan akhirnya saudara perhatikan sehingga akhirnya Kuat masuk. Boleh kita lihat lagi supaya lebih jelas lagi. Tangan saudara itu kan manggil. Jangan di pause ya. Nah, itu kelihatan. Setelah itu saudara ini yang terjadi. Tadi saudara mengatakan bahwa Kuat Ma'ruf ini mengikuti saudara saja. Ternyata yang kita lihat ada panggilan saudara dari tangan maupun gerakan saudara. Saudara bisa jelaskan itu? Mohon izin yang mulia, saya sesungguhnya lupa apa yang saya lakukan saat itu. Dan saya juga waktu itu saya lupa, saya naik sama Kuat Ma'ruf. Baik, artinya kan sekarang sudah ingat. Setelah melihat kan sudah ingat. Ya. Nah, kalau begitu, apa tujuan saudara mengajak Kuat Ma'ruf ke lantai 3? Tidak ada tujuan apa-apa, karena saya juga lupa saya ngapain di situ. Baik, silakan penasihat hukum. Untuk bertanya, saya batasi 3 orang ya. Baik, yang silakan. Dari tadi dari waktu ditanya tanyakan sama majelis hakim mengenai saudari menelpon waktu di tanggal 7 menelpon ke RT atau Richard. Saya mau tanya detail kejadian pada saat saudari menelpon. Tadi saudari juga menjelaskan bahwa yang menelpon Kuat Ma'ruf yang menelpon. Saya mau tanya detail. Apakah kan yang di luar ada Ricky juga senior di situ? Cerita saya minta saudari menjelaskan secara detail
waktu saudari meminta Kuat Ma'ruf, kenapa sampai saudari juga meminta Kuat Ma'ruf yang menelpon pada saat itu? Waktu itu saya tanyakan ke Kuat bahwa Dek Riki di mana, terus Dek Richard di mana, terus sampaikan bahwa sedang di sekolah anak kami. Terus saya bilang tolong telepon up, saya bilang, tapi terus Om Kuat bilang, Bu, izin saya tidak telepon saya di bawah. Terus saya minta tolong Susi, tolong Sus, ada telepon nggak kamu telepon omnya? Tapi juga Susi bilang telepon saya di bawah Bu. Terus saya minta tolong dicarikan HP saya, karena saya lupa saya taruh di mana HP saya. Terus setelah ditemukan HP saya minta tolong Om Kuat untuk telepon Dek Riki atau Dek Richard. Lalu Kuat menelpon Riki, tetapi sepertinya tidak terrespon. Lalu baru menelpon Dek Richard. Setelah tersambung baru diberikan ke saya. Saya bicara dengan Dek Richard. Baik. Pada saat itu saudari juga berbicara tidak dengan Riki, karena kan yang dari keterangan yang ada Riki sama Richard keluar pada saat itu. Saya tidak bicara dengan Dek Riki, tapi saya bicara dengan Dek Richard. Setelah itu besoknya saudari berangkat ke Jakarta. Dalam dakwaan yang ada keterangan di sini menyatakan bahwa saudari meminta saudara Richard untuk memesan tes PCR. Pertanyaan saya kepada saudari, yang memesan tes PCR itu apakah saudari atau siapa? Tidak, kalau tes PCR itu biasanya ajudan sudah koordinasi. Kalau saya misalnya saya tinggal di mana, mereka sudah mengetahui. Saya mau pulang di mana, tiba di mana sudah tahu. Baik. Yang menentukan bahwa tes PCR itu ada di Mama Saguling itu siapa? Tahu saudara? Biasanya kalau sudah tahu tujuan langsung disiapkan tes PCR yang di lokasi tersebut. Ini kejadian di lantai 3 Rumah Saguling. Pada saat saksi Ferdi Sambo memanggil Riki dan kejadian setelah itu Richard, saya tanya kepada saudari ada di mana posisi pada saat itu? Yang saya bilang di lantai 3? Ya. Saya tidak mengetahui keberadaan Dek Riki maupun Dek Richard. Apakah pada saat saksi Ferdi Sambo berbicara atau menyampaikan sesuatu kepada Richard, apakah saudari ada di sofa itu juga? Tidak, saya tidak ada di sofa. Baik. Ini mengenai kejadian di tanggal 10 Juli mengenai pemberian HP di lantai 2 atau di ruang kerja. Pada saat sebelum saya tanya sebelum pemberian HP itu, saudara posisinya ada di mana? Waktu itu yang di lantai 2. Waktu itu saya sedang bercakap-cakap sama suami saya. Terus suami saya memanggil Dek Riki via hati. Terus mereka begitu datang dan minta izin sama suami saya untuk beristirahat ke lantai 3. Jadi pada saat itu saudari melihat saksi Ferdi Sambo memberikan handphone kepada Kuat, Riki maupun Richard. Tidak, saya tidak melihat. Dan saudara terdakwa, pertama saya mau menegaskan karena ada pertanyaan dari JPU tadi mengenai rutinitas terdakwa atau Ibu Putri ketika dibantu atau diasisten atau disupport oleh Yosua
Yosua itu menjadi driver yang dipertunjukkan kepada saudara itu kalau tidak salah 2021, apakah benar? Iya, tepatnya Oktober 2021. Oktober 2021 berarti sudah pandemi. Sudah. Kegiatan saudari ketika sudah pandemi berkesesuaian dengan sidang-sidang sebelumnya disebutkan bahwa ke mall pun saudara tidak pernah. Tidak pernah, baru pertama kali di Yogyakarta. Oke. Kemudian kalau pergi keluar rumah itu seberapa sering dan kemana saudari pergi keluar rumah? Saya hanya keluar rumah bila ada kegiatan bayangkari aja. Selainnya tidak. Di mana kegiatan itu? Biasanya hanya ke kantor bayangkari. Dari rumah ke kantor bayangkari naik mobil itu ada pengawalan atau tidak? Tidak. Pengawalan motor? Kadang pernah waktu saya terlambat tarik anak motor. Ketika saudari pergi dari rumah ke kantor bayangkari, kemudian setelah dari kantor bayangkari apakah juga langsung pulang ke rumah lagi? Tidak, saya harus transit dulu. Transit kemana? Kadang saya di Bangka, kadang saya di Duren 3. Tergantung kalau ada acara lanjutan atau tidak. Kalau ada acara lanjutan misalnya untuk undangan dekat atau ada kegiatan lainnya, saya lebih dekat ke Bangka, saya di Bangka. Tapi biasanya kalau tidak ada, saya lanjut ke Duren 3 untuk bersih-bersih di Duren 3. Dan ini juga anak-anak saya juga kalau pulang sekolah, mereka transit dulu di Duren 3 untuk bersih-bersih baru ke rumah sambutan. Transit atau bersih-bersih itu artinya mandi, ganti pakaian atau bagaimana? Kalau anak saya bersih-bersih itu mandi dan menunggu beberapa jam, biasa 1-2 jam dulu di situ. Kalau saya biasanya swab, jadi habis bersih-bersih saya swab dulu, kalau sudah negatif, jadi saya kembali ke sambutan. Baik, terima kasih. Kemudian saya juga mau menanyakan karena ini di awal-awal sidang ketika ada saksi Reza, dia menceritakan bahwa dia dipindah tugaskan ke Jambi itu karena yang mengurus katanya Ibu Putri. Bisa Ibu Putri saudara terdakwa jelaskan apa maksudnya mengurus itu dan atas permintaan siapa dan bagaimana ceritanya sampai ada perpindahan tersebut? Waktu itu sebenarnya Yosua pernah bicara sama saya untuk minta tolong memindahkan adiknya yang bernama Reza ke Polda Jambi. Tapi mungkin lupa karena ada kegiatan padat suami saya, baru disampaikan kembali ke saya, minta tolong ke saya untuk menyampaikan ke Bapak boleh tidak kalau adiknya dipindahkan ke Polda Jambi. Jadi saya sampaikan ke Yosua besok pagi saja kalau pas ada Bapak untuk berangkat ke kantor langsung sampaikan sendiri, nanti Ibu bantu menyampaikan. Akhirnya pagi-pagi itu Yosua itu menyampaikan ke suami saya untuk memindahkan adiknya Reza ke Polda Jambi dengan alasan bahwa ibunya itu hanya tinggal bersama 2 saudara kandungnya karena berjauhan atau tidak serumah dengan bapaknya. Jadi bapaknya di kampung halaman, tapi kalau ibunya agak ke kota karena mengajar. Jadi minta tolong dipindahkan agar Reza bisa menjaga ibunya. Jadi itu alasannya kenapa pada saat itu Yosua minta supaya adiknya dipindahkan ke Jambi? Iya, karena untuk menemani ibunya dengan kedua adik ke saudara perempuan. Selanjutnya saudara terdakwa
dari hasil apsifor keterangan RR atau Ricky, dia menceritakan pernah diminta oleh Ibu Putri untuk menegur Yosua agar bersikap lebih sopan. Itu maksudnya apa? Hal apa yang membuat Ibu melihat Yosua bersikap tidak sopan, dan kenapa Ricky yang diminta untuk menegur? Saya minta tolong dari Ricky karena dari Ricky itu paling senior di situ. Jadi dia bersifat mengayomi adik lainnya yang juniornya. Waktu itu saya minta tolong Dek Ricky untuk menyampaikan ke Dek Yosua agar selalu mengingatkan ke yang lainnya juga bahwa agar tidak arogan di jalan, karena pernah 2 kali Yosua itu menyenggol tukang ojek, lalu dia buka kaca, dia marah ke tukang ojek itu. Akhirnya saya yang minta maaf sama tukang ojeknya. Saya bilang sama Dek Yosua waktu itu, jangan arogan Dek, kasihan tukang ojeknya. Itu 2 kali dia begitu. Makanya saya sampaikan ke Dek Ricky waktu itu, minta tolong untuk menyampaikan untuk di jalan jangan arogan dan tetap hati-hati supaya tidak tabrakan. Dan juga waktu itu Yosua sering pernah menceritakan teman-temannya kalau misalnya teman-temannya ada yang tidak berkenan sama dia dalam arti pekerjaannya tidak dikerjakan. Saya bilang ya kalau sama teman-teman harus baik, dan saya mengingatkan ke Dek Ricky juga bahwa harus mempunyai hubungan baik antara satu dengan yang lainnya sesama anggota. Makanya saya minta tolong Dek Ricky sebagai senior di situ untuk mengingatkan kepada yang lainnya. Baik, saya kemudian akan menanyakan peristiwa setelah kejadian tanggal 7. Setelah kejadian tanggal 7, kemudian ada kejadian tanggal 8 yang ada penembakan Yosua. Kemudian dampak apa yang Ibu Putri rasakan atas peristiwa khususnya tanggal 7 di Magelang tersebut, baik kepada keluarga ataupun ADC atau ART di rumah? Pastinya sedih. Terutama karena ada pemberitaan atau asumsi-asumsi mengenai saya dan keluarga, terutama kepada saya. Terlebih saya dibilang selingkuh sama Yosua, saya dibilang selingkuh sama Kuat, dan asumsi negatif lainnya terhadap saya. Saya hanya berpikir, apakah orang-orang di luar sana tidak merasakan bahwa saya punya keluarga dan anak-anak? Apakah mereka di luar sana tahu bagaimana mental anak-anak saya dengan pemberitaan yang negatif terhadap kedua orang tuanya? Dan kejadian ini sebenarnya membuat saya malu. Sebagai korban kekerasan seksual, sebenarnya tidak ingin
aibnya dibuka dan diketahui oleh orang lain. Apakah ada psikolog atau psikiater yang mendampingi atau pernah menemui saudara setelah tanggal 8? Ada. Apakah saudara diberikan resep atau obat? Iya, saya diberikan obat. Sampai sekarang masih dikonsumsi? Tidak, terakhir di rutan Kejagung ada dokter psikiater yang mendatangi saya, mungkin berkunjung 2 atau 3 kali. Sekarang sudah tidak lagi. Jadi sekarang saudara terdakwa sudah tidak minum obat dari psikiater lagi sejak di rutan? Tidak, karena dokternya sudah tidak mengunjungi saya. Apakah ada gangguan kesehatan atau gejala lain, misalnya sulit tidur setelah kejadian? Iya Bu, pastinya. Itu diceritakan kepada psikiater yang mengunjungi saudara? Iya, saya sampaikan bahwa kalau malam saya suka mimpi buruk dan terkejut. Apakah saudara pernah membaca selain Apsifor ya, selain Apsifor, apakah saudara pernah membaca atau mendapatkan hasil analisa dari psikolog ataupun psikiater yang mengakses saudara? Terakhir psikiater dari rutan Kejagung. Saudara tahu hasilnya? Tahu. Masih ingat? Iya. Bisa diceritakan? Kalau saya depresi berat. Saudara terdakwa, maaf saya harus menanyakan lagi karena ini sangat penting. Sebelum saudara ditahan, saudara masih bisa menonton TV, membaca berita, dan itu saudara lakukan? Menonton TV, membaca berita waktu di rumah? Iya, kalau ada waktu saya lakukan. Banyak sekali pemberitaan mengenai pada saat LPSK mengunjungi saudara dianggap tidak kooperatif karena saudara tidak bisa diperiksa. Sementara pada saat diperiksa Komnas Perempuan, Komnas HAM maupun Apsifor, pihak-pihak yang lain ini bisa memeriksa dan mengakses saudara. Bisa saudara ceritakan kenapa pada saat LPSK memeriksa saudara tidak bisa memeriksa saudara? Waktu itu dari LPSK datang ke rumah saya yang di Saguling. Terus saya diperiksa oleh, kalau tidak salah, 1 psikiater, satunya lagi psikolog. Waktu itu saya masih sempat komunikasi sama psikiaternya. Tetapi pada saat berkomunikasi sama psikolog, saya diam. Kenapa saudara diam? Apa yang ditanyakan oleh psikolog tersebut? Karena di awal dia langsung menyampaikan silakan kalau mau minum dulu nggak apa-apa. karena saat itu psikolognya di awal menyampaikan langsung dengan pertanyaan
punya hubungan spesial dengan Yosua, dan saya tidak mau jawab karena saya ini adalah korban kekerasan seksual. Kenapa saya selalu diasumsikan negatif oleh orang-orang? Saya hanya sedih kenapa orang-orang tidak bisa memahami bila ada di pihak saya sebagai saya sangat malu. Dan apakah orang-orang memikirkan perasaan anak-anak saya dengan pertanyaan atau pemberitaan bahwa ibunya selingkuh dengan orang lain? Jadi pada hari itu ketika LPSK datang mau memeriksa saudara, ketika sudah ada pertanyaan pertama itu, saudara diam dan tidak mau menjawab apapun pertanyaan selanjutnya. Baik. Kemudian kita beranjak di bulan Agustus selama 2 hari, tanggal 16 Agustus, saudara diperiksa apsifor. Kemudian diketahui hasil apsifor itu muncul tanggal 6 September. Di tanggal 9 September, saudara diperiksa oleh puslapor, diperiksa lie detector. Apakah sebelum pemeriksaan lie detector disampaikan hasil pemeriksaan apsifor kepada saudara? Tidak. Apakah ditanyakan riwayat kesehatan dan obat, dan apakah ditawarkan juga untuk pendampingan psikolog? Tidak. Bisa saudara ceritakan lebih rinci atau spesifik pada saat diperiksa oleh puslapor itu kejadiannya seperti apa? Maksudnya poligraf? Iya. Waktu itu saya hanya disuruh masuk ke dalam satu ruangan, mungkin ukurannya tidak terlalu besar, mungkin 2,5 kali 3 gitu. Dan itu di dalam ada 2 orang laki-laki bawa bapak yang memeriksa saya, dan saya disuruh duduk di hadapan bapak tersebut. Awalnya ditanyakan mengenai latar belakang atau background saya, dan selanjutnya ditanyakan mengenai kejadian berurutan dari tanggal 2 hingga tanggal 8. Pada saat saya menceritakan di tanggal 7, saya sempat berhenti. Saya sampaikan kepada kedua bapak yang memeriksa, "Bapak, mohon maaf, saya tidak bisa karena saya tidak kuat menceritakan apa yang terjadi, yang saya alami di tanggal 7. Karena di hadapan saya keduanya adalah laki-laki. Saya sangat malu sekali. Tapi disampaikan bahwa ibu sudah di sini, ibu harus menceritakan semuanya. Lalu saya bilang saya tidak sanggup, Pak. Saya menangis. Lalu saya tidak mau melanjutkan, tapi karena saya juga takut nanti dibilang saya nggak kooperatif seperti yang diberitakan di luar, saya tetap mengikuti dan melanjutkan walaupun dengan berat hati.
terkait dengan perjalanan dari Magelang ke Jakarta. Pada saat itu Ibu hanya menyampaikan pada Ricky keinginan untuk kembali ke Jakarta, benar ya Bu? Dan kembali ke Jakarta pada tanggal 7 itu, apakah sudah direncanakan jauh-jauh hari sesuai jadwal atau dadakan pada saat itu? Mohon maaf, tanggal 8 ya Pak? Tanggal yang kembali tanggal 8, mohon maaf. Tanggal 8 Juni. Tanggal 8 itu dadakan pagi-pagi saya minta tolong Dek Riki untuk menyiapkan kendaraan karena saya ingin pulang ke Jakarta. Di mobil, di bagian Ibu kan duduk di bagian tengah bersama Susi. Betul. Bisa Ibu gambarkan nggak situasi di dalam mobil itu? Misalnya jarak tempat duduk Ibu di bagian tengah dengan kursi baris pertama, driver, dan di sebelahnya. Saat itu yang duduk di driver adalah Kuat, di sebelahnya Kuat itu Dek Richard. Saya duduk persis di belakang driver dan di sebelah kiri saya Bi Susi. Kalau jarak, karena saya pakai mobil Lexus yang long, jarak antara tempat duduk belakang dengan driver itu agak lebar, jadi mungkin kira-kira kalau saya mentokin ke belakang, karena biasanya saya mentokin ke belakang untuk berselonjor, kurang lebih ada 1 meter itu kayaknya ada. Biasanya dalam perjalanan Ibu menggunakan mobil tersebut, apakah ajudan atau ADC atau pihak yang menjaga di perjalanan yang duduk di sebelah kiri, jadi bukan driver, yang duduk di sebelah kiri itu biasa untuk melihat ke belakang tanpa dipanggil terlebih dahulu? Tidak, karena ada, mohon maaf, ada etikanya. Jika sedang mengendarai atau mendampingi di depan, baik driver maupun ajudan bersikap sopan, yaitu menatap ke depan, kecuali kalau dipanggil baru boleh menoleh ke belakang. Dalam perjalanan itu apakah Ibu pernah memanggil Richard? Tidak, karena saya istirahat sepanjang perjalanan. Ibu istirahat sepanjang perjalanan ya? Betul. Karena di keterangan Richard, katanya Richard melihat begitu Ibu mendengar musik dari handphone, padahal kan nggak memungkinkan Richard untuk melihat ke belakang ya, kecuali dipanggil. Tidak, saya tidak memegang handphone sama sekali karena saya tertidur. Sampai di rest area Ibu juga tidak mengetahui ada peristiwa di sana Ibu? Tidak. Saya ingin masuk ke tahapan atau fase di rumah Saguling ketika Ibu datang. Jadi di CCTV yang pernah ditayangkan di persidangan ini, Richard itu membawa senjata laras panjang belok ke sebelah kiri dari CCTV di garasi. Itu kelihatan Richard belok ke sebelah kiri dan tidak pernah ada bagian CCTV yang menunjukkan Richard naik tangga di sebelah lift bersama Kuat Ma'ruf. Tapi sebaliknya di dakwaan disebutkan seolah-olah di halaman 4 ya, Richard mengikuti Ibu naik ke lantai 3. Jadi kejadiannya waktu itu Ibu naik ke lantai 3 itu di lift hanya bersama Kuat atau ada Richard di sana? Hanya bersama Kuat. Apakah Ibu pernah memerintahkan Richard pada saat itu untuk membawa stayer ke lantai 3? Tidak, karena urusan persenjataan saya tidak tahu. Biasanya urusan ajudan anggota. Kalau dari depan garasi itu belok ke sebelah kiri,
Itu di sebelah kiri itu yang ada apa Bu? Apakah dapur, kamar ajudan atau gudang atau seperti apa? Kalau pintu masuk ya, dari pintu masuk. Ya, dari garasi sebelah dari kiri. garasi kalau ke arah kiri itu di sebelah kanannya itu ada kamar ajudan atau ADC. Terus ada ruang untuk duduk-duduk kru semua, baik ADC maupun ART di rumah. Kalau di seberangnya lagi itu ada kamar bibi dan kamar mandi. Saya mau lanjut ke tes PCR. Ini perlu kami konfirmasi ke Bu Putri. Di dakwaan itu disebutkan Ibu meminta Richard untuk mengubah lokasi PCR. Sementara tadi kan Ibu katakan Ibu tidak pernah berkomunikasi dengan Richard di dalam mobil. Iya, betul. Kalau PCR itu biasanya ajudan atau anggota itu sudah mengetahui saya akan tiba di mana, mereka akan pesankan, mereka saling koordinasi, jadi saya tinggal nyampe, saya sudah tahu ada di situ. Ini berkesesuaian Bu dengan bukti dan saksi lain bahwa PCR sebenarnya sudah dipesan dan dijadwalkan di Saguling. Saya masih lanjut soal PCR. Ibu kan kemudian setelah tes PCR ke lantai 3 dan setelah itu melakukan isolasi, pergi ke rumah Duren 3. Apakah itu memang SOP standar yang dilakukan di rumah sehari-hari? Betul. Selama pandemi ini kami mempunyai aturan atau ketentuan untuk SOP di rumah bahwa setiap siapapun yang dari luar kota harus PCR dan isolasi dulu hingga melihat hasilnya baik positif atau negatif. Karena di rumah kebetulan saya memiliki anak kecil, baby usia 1,5 tahun. Kalau hasilnya positif pada saat itu, apakah Ibu akan isolasi di Duren 3 atau kembali ke Saguling? Saya akan tetap tinggal di Duren 346. Berarti tujuan isolasi di Duren 3 sekaligus selain menunggu hasil juga jaga-jaga kalau hasilnya positif, isolasi langsung di sana, begitu ya Bu ya? Betul, karena dulu juga Pak Ferdi Sambo isolasi terkena COVID juga di Duren 346. Saya ingin kembali ke pembicaraan di lantai 3, Bu. Lantai 3 rumah Saguling. Setelah Ibu menyampaikan kondisi dan situasi yang terjadi di Magelang, Ibu kan masuk ke kamar ya, dari ruang tamu kemudian masuk ke kamar. Bisa nggak Ibu jelaskan perjalanan dari ruang tamu itu ke kamar seberapa jauh dan ada berapa pintu di sana? Mohon maaf, bisa ruang tamu lantai 3.
setelah saya bercerita dengan Pak Ferdi Sambo, Ya. kalau dari sofa itu menuju pintu aja itu bisa 2-3 meter. Kalau masuk ke dalam kamar lagi itu lebih dari 5 meter karena dia berbentuk seperti lorong. Dan masuk ke kamar saya lagi itu ada pintu lagi, baru bisa masuk ke kamar saya. Jadi agak berliku. Di lorong itu apakah hanya lorong atau ada lemari di kiri kanan? Itu ada wardrobe dan di situ juga agak kedap suaranya, termasuk di sebelah dekat kamar saya. Ada 2 pintu tadi Ibu bilang. Ada 2 pintu. Pintu pertama yang memisahkan antara ruang tamu dengan lorong. Betul. Apakah pada saat Ibu masuk pintu itu ditutup? Tertutup. Kemudian ada pintu kedua, pintu sliding, pintu geser antara lorong dengan kamar Ibu 5 meter jaraknya. Betul. Itu Ibu tutup atau Ibu buka? Iya, selalu tertutup. Ibu tutup ya. Betul. Nah, kami juga sudah mengajukan bukti rekaman rumah Saguling. Ketika pintu pertama itu ditutup, sudah tidak kedengaran lagi suara di ruang tamu. Itu memang seperti itu kondisinya, Bu? Betul. Saya ingin lanjut, di dalam kamar, setelah Ibu masuk kemudian ke dalam kamar, apa yang Ibu lakukan di sana? Waktu itu saya karena habis menangis, saya menenangkan diri di situ. Setelah menenangkan diri, saya ke wastafel untuk mencuci muka, sekaligus bercuci tangan. Lalu saya ke kamar mandi. Lalu saya menyiapkan perlengkapan isolasi. Setelah itu baru saya pamit kepada suami saya. Ketika Ibu pamit dengan Pak Ferdi Sambo untuk isolasi ke Duren 3, siapa saja yang ada di sana? Apakah ada Richard atau ada Ricky atau ada pihak lain yang di sana selain Pak Ferdi Sambo? Tidak, Pak Ferdi Sambo sendiri hanya duduk di sofa. Bagaimana kondisi Pak Ferdi Sambo pada saat itu? Waktu itu menatap ke depan, terus tangannya dikeremet, digini-ginikan, keremet-keremet gitu. Kemudian baru Ibu bilang Ibu pamit mau Baru saya isolasi. menyampaikan izin saya mau pergi dulu isolasi ke 46. Lalu suami saya menyampaikan, iya yang kamu isolasi dulu, nanti malam kita panggil Yosua untuk konfirmasi. Nanti malam untuk konfirmasi. Betul. Bahasanya seperti itu ya, Bu? Betul. Saya ingin pastikan sekali lagi, saat itu Ibu tidak bertemu dengan Richard ataupun dengan Ricky ya, Bu? Tidak, saya tidak bertemu dengan Dek Ricky dan Dek Richard. Nah, saya ingin lanjut ke Duren 3. Pada saat Ibu turun, sampai di Duren 3 kemudian Ibu turun, di persidangan sebelumnya Kuat juga mengatakan mendampingi Ibu, membantu Ibu membawa barang. Bagaimana yang terjadi sampai ke kamar? Iya, waktu itu di dekat garasi itu Kuat menghampiri saya, lalu menyampaikan, Ibu izin biar saya bawakan tasnya. Lalu saya memberikan tas saya kepada Om Kuat. Terus saya berjalan masuk ke dalam rumah, lalu Kuat memberikan tas saya di dekat pintu kamar saya. Lalu saya mengambil tas tersebut, lalu saya tutup pintu, lalu saya berganti baju dan beristirahat di atas tempat tidur. Pintu kamar ditutup pada saat itu ya, Bu? Pintu kamar tertutup. Kenapa pintu kamar ditutup pada saat itu? Ada alasan tertentu atau seperti apa, Bu? Karena saya mau ganti baju. Setelah itu Ibu kan bilang tadi Ibu istirahat. Betul. Ketika kami cek, ketika Yang Mulia bersama Jaksa Penuntut Umum dan penasihat hukum datang ke rumah Duren 3 tersebut, ada 2 kasur, Bu.
Satu kasur yang di sebelah kanan itu langsung terlihat di depan pintu, dan satu kasur lagi itu di sebelah kiri yang tidak terlihat di depan pintu atau berada di belakang pintu dan dinding. Ibu pada saat itu istirahat di mana? Yang di dekat dinding, yang berhadapan dengan TV. Yang berhadapan dengan TV. Berarti yang di tembok. Kalaupun ya Bu ya, kalaupun pintu terbuka, apakah Ibu bisa melihat tangga dari tempat tidur Ibu? Tidak. Karena kasurnya berada di belakang pintu dan dinding ya? Iya, agak dalam dia masuk. Ini juga berkesesuaian dengan beberapa bukti dan pengecekan ke lapangan. Saya ingin mundur sedikit Bu, mundur sebelum tanggal 7, sebelum peristiwa di Magelang tanggal 7. Menurut laporan hasil pemeriksaan psikologi forensik dan keterangan ahli yang disampaikan di persidangan, antara Ibu, Bu Putri, Pak Ferdi Sambo, dan para ADC atau ART, itu hubungannya sangat informal. Bisa Ibu jelaskan nggak bagaimana sih hubungan informal selama ini sebelum tanggal 7 itu dengan para ajudan dan ART? Ya, saya selalu memperlakukan semua, baik ADC, anggota maupun yang sipil, ART, itu sebagai anak kami sendiri atau keluarga kami sendiri, supaya mereka itu bisa bekerja dengan baik dan juga tulus dan ikhlas. Terlebih karena Pak Ferdi Sambo dan saya juga sering keluar kota atau ada panggilan petugas keluar atau ke kantor. Jadi kami bisa dengan tenang untuk menitipkan anak-anak kepada orang-orang yang bekerja bersama kami. Dan sepanjang ini memang mereka semua baik-baik semua. Saat ulang tahun perkawinan, dini hari tanggal 7 tersebut, dari video yang ditayangkan di sini ada satu kalimat yang muncul, anak-anak kita sedang sekolah. Inilah anak-anak kita. Itu maksudnya siapa? Waktu itu karena kami merayakan di Magelang, kebetulan tidak ada anak-anak semua yang ada bersama kami di Magelang. Karena yang 2 sudah masuk di boarding school, yang 2 lagi ada di Jakarta. Jadi pada saat pemotongan tumpeng nasi kuning, kami bingung mau kasih ke siapa. Terus saya menyampaikan, udah karena nggak ada anak-anak kami di sini, ya kalian semua kan anak-anak ibu. Jadi satu persatu saya suapin semua kru yang ada di situ, baik ADC maupun ART. Di beberapa acara besar lainnya juga ada foto dan video Bapak dan Ibu itu memberikan kado pada seluruh ajudan dan ART. Apakah itu juga terjadi terus-menerus dari waktu ke waktu sebelum tanggal 7? Betul, sebenarnya saya paling senang memberikan gift atau tanda kasih kepada semua orang yang bekerja bersama kami, karena saya selalu menganggap mereka itu keluarga saya sendiri. Dan saya tahu mereka semua supaya dapat bekerja dengan baik, dan juga mereka selama ini baik bukan hanya terhadap saya tapi terhadap keluarga saya semua dan juga khususnya anak-anak. Selain dengan ajudan dan ART, apakah Ibu dan Pak Ferdi Sambo itu juga pernah misalnya berkomunikasi dengan pihak keluarga dari ajudan dan ART, misalnya mengucapkan selamat Idul Fitri atau hari-hari besar yang lain? Iya, terutama waktu mulai awal pandemi tahun 2020 itu ART maupun anggota ada yang tidak bisa pulang karena tidak salah lockdown di kampungnya, jadi mereka tidak pulang. Jadi kami video call ke keluarganya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Sebelumnya pernah muncul di fakta persidangan
Reza, adiknya Joshua dalam keadaan sakit dan Joshua sempat menyampaikan ke ibu dan minta bantuan. Apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu? Ya, waktu itu saya sedang ada di ruang kerja, terus Joshua kalau tidak salah menyampaikan berkas untuk ditandatangani, terus langsung menyampaikan, mohon izin Ibu, hari ini saya mau izin karena mau mengantarkan adik saya harus di MRI. Saya tanya kenapa, terus disampaikan bahwa adik saya jatuh di kamar mandi dan blackout. Terus saya sampaikan, udah kamu bawa aja ke dokter Yos, bawa aja ke rumah sakit Polri, kalau bisa minta dibantu aja pakai fasilitas kami. Saya bilang, kan Bapak juga kenal sama rumah sakit Kramat Jati Polri, kalau ada kesulitan kabari. Enggak Bu, cuma minta tolong untuk MRI karena saya ingin adik saya di MRI. Terus gimana? Iya Bu, aku bilang saya nggak punya uang. Oh yaudah ini saya kasih. Saya akhirnya kasih waktu itu untuk Joshua menyembuhkan adiknya untuk di MRI. Perlakuan ibu dengan para ajudan itu apakah ada pembedaan atau semuanya sama? Semuanya sama. Kalau ada kesulitan mereka selalu menyampaikan kepada saya, dan saya selalu menyampaikan kepada semua bahwa saya ini adalah ibu kalian, susah senang kalian bisa cerita kepada saya. Di hasil pemeriksaan psikologi forensik soal hubungan informal ini juga dijelaskan oleh ahli. Tapi ada satu bagian yang disebutkan bahwa ada potensi kebaikan ibu dan bapak, relasi informal tersebut disalahartikan oleh pihak lain. Apakah ibu pernah mengkhawatirkan hal tersebut? Dalam hidup saya hanya punya prinsip bahwa saya harus selalu memberikan yang terbaik kepada orang lain. Itulah yang menjadi prinsip saya. Jadi kalau saya bisa membantu atau bisa memberikan yang terbaik kepada orang lain, pasti saya akan berikan. Saya ingin masuk ke poin berikutnya. Rumah Bangka sering disebut dalam, selain rumah Saguling dan rumah Duren 3, rumah Bangka juga beberapa kali disebut dalam persidangan ini. Rumah Bangka, rumah yang di Jalan Bangka ini sebenarnya rumah siapa, Bu? Rumah yang di Jalan Bangka itu adalah rumah orang tua saya, yang pada saat itu karena tahun 2020 itu Pak Ferdi Sambo, 2019 Pak Ferdi Sambo ada 4 anggota yang membantu tambahan. Jadi kalau untuk beristirahat di Duren 3 ada kamar cuma 1, jadi tidak cukup. Jadi karena saya tahu orang tua saya punya rumah di Bangka dan kebetulan dekat dengan Mabes Polri dan juga Wisma Bayangkari, sehingga mudah untuk ke kantor. Jadi saya pinjam dari orang tua saya. Untuk pindah sementara di situ karena di belakang juga ada beberapa kamar yang cukup memadai untuk para ADC dan ART. Bu Putri, saya ingin masuk ke poligraf. Ada beberapa bagian yang ingin saya perdalam. Di Peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009 di pasal 13 ayat 2 itu disebut syarat tes poligraf itu dilakukan, salah satunya adalah yang dites subjeknya tidak boleh dalam keadaan tertekan, dan kemudian dilengkapi dengan riwayat kesehatan dan hasil pemeriksaan psikologi. Tadi ditanyakan oleh rekan saya, tidak ada hasil pemeriksaan psikologi yang disampaikan. Kemudian saya ingin tanya, apakah pada saat itu sebelum tes poligraf itu dilakukan, ada pemeriksaan kesehatan yang dilakukan terhadap ibu? Tidak ada, langsung dites dimasuk dalam ruangan. Ketika ibu sudah menyampaikan bahwa ibu tidak bersedia, apakah ada semacam paksaan langsung atau tidak langsung yang disampaikan pada ibu agar tetap mengikuti tes tersebut? Ya, waktu itu karena tersendat di tanggal 7 Juli saya tidak mau menceritakan peristiwa tersebut. Lalu saya terdiam, tapi saya tetap dipaksakan untuk bercerita. Akhirnya saya menangis.
Tapi saya tidak berhenti, saya lanjutkan pemeriksaan tersebut sampai selesai. Terkait dengan peristiwa tanggal 7 Juli, Bu Putri, banyak orang di luar sana tidak percaya dengan kejadian di tanggal 7 Juli itu. Banyak pemberitaan dan publikasi itu seolah-olah menyangkal dan kemudian bahkan justru memberikan fitnah atau hoax yang lebih banyak. Bukti hoax juga kami ajukan di persidangan ini. Nah, dengan kejadian tersebut, harapan Ibu apa terhadap orang-orang yang berpikir macam-macam di luar sana dan keberatan majelis dengan ini menggiring opini terkait masalah peristiwa ini? Nanti bisa disampaikan di dalam pembelaan saudara. Silakan, penasihat hukum lanjutkan. Terima kasih Yang Mulia. Karena dalam pemberitaan ini, jadi ini bukan terkait yang di luar sana Yang Mulia. Karena dalam persidangan ini diajukan bukti-bukti informasi hoax yang disampaikan. Harapan Ibu apa pada semua pihak, termasuk pihak yang ada di persidangan ini terkait dengan kejadian dan peristiwa di Magelang tanggal 7 Juli? Apa harapan Ibu? Sebenarnya saya ingin menjelaskan bahwa saya sebenarnya malu sekali atas peristiwa yang terjadi dan menimpa saya di tanggal 7 Juli saat itu. Tidak mudah, Pak, untuk korban seperti saya. Khususnya saya adalah korban kekerasan seksual dan juga penganiayaan. Dan tidak mudah juga saya menjelaskan dan mengutarakan, khususnya kepada suami saya. Karena sungguh berat menjelaskannya. Apakah suami saya masih mau menerima atau mencintai saya kembali setelah saya ceritakan peristiwa tersebut? Kalau Ibu tidak bisa menyampaikan, tidak apa-apa. Bu Putri, ini dari saya pertanyaan terakhir, poin pertanyaan terakhir. Bu Putri di sini sebagai terdakwa, didakwa bersama-sama melakukan perbuatan pembunuhan berencana dan pembunuhan. Ibu paham nggak sebenarnya dengan apa yang dituduhkan tersebut? Sebenarnya saya tidak paham kenapa saya harus duduk di kursi ini sampai hari ini. Karena terhadap dakwaan yang ditujukan kepada saya, sampai hari ini saya tidak tahu di mana salahnya saya. Saya tidak membunuh siapa-siapa. Pada saat peristiwa penembakan itu pun saya ada di dalam kamar, sedang beristirahat dengan pintu tertutup. Dan saya tidak mengetahui bila suami saya datang ke Duren 3 saat itu. Saya bagaikan sudah jatuh tertimpa tangga pula. Saya adalah korban kekerasan seksual, pengancaman dan penganiayaan dari Yosua. Dan juga saya
dijadikan tersangka dalam kasus ini. Bu Putri, masih terkait dengan poin tadi, muncul di keterangan ahli bahwa kalau perbuatan bersama-sama itu harus ada kesamaan kehendak, kesepakatan atau meeting of mind antara para pelaku. Nah, saya ingin tanya ke Bu Putri, apakah pernah ada pertemuan yang dihadiri oleh 5 orang, Pak Ferdi Sambo, Bu Putri, Richard Eliezer, Ricky, dan Kuat Ma'ruf secara bersamaan di lantai 3 Rumah Saguling? Tidak ada. Di Duren 3 apakah ada pertemuan yang juga dihadiri oleh semua pihak tersebut? Tidak ada. Kalau bukan pertemuan bersama-sama, apakah pernah ada pembicaraan terpisah antara ibu dengan Richard atau Ricky atau Kuat Ma'ruf dan juga Pak Ferdi Sambo yang isinya membahas rencana untuk menghabisi Joshua, pertemuan terpisah? Apakah pernah ada, baik di Rumah Saguling, di Rumah Magelang, ataupun di Duren 3? Tidak ada. Masih ada lagi, Raja Teguh? Masih terkait yang mulia, yang terakhir dari yang terakhir ya. Bu Putri, ini dari saya yang terakhir. Bu Putri, tadi kita sudah bahas semua dan Ibu sudah jelaskan, dan ada korban lain yang juga Ibu sampaikan tadi, yaitu anak-anak. Apa harapan Ibu setelah proses hukum ini berakhir? Saya berharap saya bisa berkumpul kembali dengan anak-anak saya. Saya juga minta maaf kepada anak-anak saya karena tidak bisa mendampingi momen-momen indah beberapa saat ini karena saya masih di rutan. Tapi doa terbaik saya selalu untuk anak-anak saya di rumah. Semoga selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Oke, cukup ya? Oke, satu saja ya, terakhir ya. Silakan. Ibu, saya tanya satu saja, karena ini persidangan terbuka. Jadi tadi sebenarnya diceritakan peristiwa di tanggal 7 soal perkosaan kekerasan seksual, dari tadi itu yang digunakan terminologinya. Tetapi memang secara detail peristiwanya tidak bisa diceritakan dalam persidangan ini. Yang saya tanyakan, apakah detail peristiwa itu Ibu sudah sampaikan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan? Sudah. Sudah secara detail ya? Sudah. Untuk perkara Pak FS juga berita acaranya sudah menuangkan secara detail cerita pada tanggal 7 itu ya? Sudah. Sudah. Untuk perkara Ibu juga sudah ya? Sudah. Baik, nanti biar kami gunakan lewat BAP. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa, dari rangkaian pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, terus kemudian persidangan, hingga saatnya terakhir saudara memberi keterangan di persidangan ini sebagai terdakwa, apa yang hendak saudara sampaikan? Mohon izin Yang Mulia. Silakan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan sampai saat ini terhadap dakwaan yang ditujukan kepada saya tidak tahu di mana salah saya hingga saya
saya tidak membunuh siapa-siapa. Saya tidak tahu kalau suami saya akan datang ke Duren 3. Pada saat peristiwa penembakan itu terjadi, saya sedang dalam keadaan istirahat di dalam kamar tertutup. Dan juga saya ingin meminta maaf kepada para personil Polri yang terdampak dalam peristiwa tersebut. Doa saya selalu menyertai anggota Polri tersebut agar selalu diberikan yang terbaik. Dan sekali lagi saya titipkan anak-anak saya. Mohon kiranya untuk pemberitaan di luar sana, saya mohonkan untuk tidak menampilkan asumsi-asumsi yang negatif terhadap saya dan juga terhadap suami saya. Karena bagaimanapun juga saya punya keluarga dan saya juga punya anak-anak di mana mereka masih dalam pertumbuhan. Itu aja ya. Baik. Apakah saudara menyesal dalam hal ini? Di dalam hidup saya, mungkin bukan penyesalan, tapi pembelajaran bahwa saya harus lebih hati-hati untuk ke depannya. Baik. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan rekuisitor atau surat tuntutan. Minggu depan, saudara jaksa penuntut umum siap. Siap ya, baik. Saudara diperintahkan untuk kembali ke dalam tahanan. Sidang perkara nomor 797 Pit B 2022 atas nama terdakwa Putri Chandrawati dinyatakan ditutup. Kirain Pak Jaksa. Tadi saudara menerangkan, Saudara nggak tahu RR di mana. Ya. Ini RR kan mengurusi urusan sekolah anak saudara terdakwa, betul. Artinya pada saat itu saudara mengetahui RR itu mana, bukan tidak mengetahui. Waktu di atas saya menanyakan bahwa Deriki di mana dan Deriki saya di mana, lalu Bapak menanyakan bahwa Deriki sama Pada saat itu saudara tidak tahu RR di mana. saya tidak tahu di mana. Nah, sekarang pada saat saya ke Saguling.
waktu disamperin saudara kan menerangkan, nyampe saudara tadi sudah diterangkan tadi ke lantai 2 dulu, ya. Lantai 2 itu naik juga, lift yang sama atau tidak? Nyampe saya tiba di samping ke lantai 3, kloset dulu, ke kloset, nah cuci tangan, terus saya PCR, baru saya naik bersama Kuat ke lantai 3 untuk meletakkan tas saya yang dibawa. Turun pakai lift yang sama enggak? Lift di rumah kami hanya satu. Hanya satu. Oke. Nah, pada saat saudara menyampaikan ke Ferdi Sambo, ke suami, ya, secara rinci yang saudara terangkan tadi. Waktu di lantai 3, ya, secara detail. Kan di lantai 3 saudara menceritakan ya. Nah, pada saat itu kemarin kan sempat ditanya, kalau saudara waktu di BAP itu karena merasa takut dengan suami, akhirnya saudara mau bicara kalau mengenai BAP itu, menandatangani BAP yang diserahkan oleh siapa, dari pimpinan atau dari Polres. Waktu persidangan yang kemarin, saudara sebagai saksi, saudara kan ditanya, kenapa saudara mau yang BAP itu, BAP? Ya, karena saudara bilang saudara dipaksa dan takut dengan suami, nah seperti itu. Nah sekarang yang saya katakan, dengan cerita yang begitu sadisnya yang saudara ceritakan, di lantai 3 pada suami, apakah pada saat itu saudara tidak merasa takut kalau suami juga akan melakukan yang lebih action itu karena mendengar suaminya seperti itu? Tadi kan saudara berbelakangan, orang saudara bilang suami saya itu akan menjaga apa namanya pakaiannya cinta sama pakaiannya itu. Untuk bahasa untuk BAP yang saya tanyakan itu adalah saya BAP-nya. Enggak, sedikit saya sebutkan BAP yang diusul dan dipaksa oleh suami saya adalah BAP yang diajukan dari Polres pada tanggal 11 Juli dan BAP dari Polres tanggal 29 Juli. Artinya maksudnya saudara itu tahu kalau gimana tingkat kemarahan suami atau ketegasan suaminya seperti itu. Saya tahu. Nah pada saat saudara menceritakan perihal kejadian saudara, kan kemarin saudara pernah saudara tidak, tapi kan saudara tetap menceritakan. Nah menurut saudara ini, kan dengan menceritakan hal yang seperti cerita saudara itu, yang kejadian yang saudara bilang itu, apakah tidak terpikirkan apa nanti yang akan terjadi? Sedikit pun saya tidak berpikir bahwa suami saya akan tidak akan bertindak sejauh itu. Sekarang yang saya tanyakan, pada saat Ferdi Sambo mengatakan nanti akan kita komunikasi dengan Joshua malam ini, betul ya? Nah, malam ini, maksudnya malam ini tadi menurut saudara itu di rumah mana? Sambil atau dari tiga? Di rumah Sambil Ganda, di rumah Sambil Ganda. Saya kan sebagai suami dan suami juga. Karena di situ itu yang karena di situ kan malam. Kenapa harus malam hari? Karena itu kan sesuatu yang menurut saya yang cerita yang terlalu kejadian yang terlalu dahsyatnya itu kenapa harus menunggu malam hari? Karena saya harus sesuatu dulu, karena saya mempunyai diri masing-masing pasangan dan kebetulan juga suami saya juga ada kegiatan lanjut, jadi dia juga bagi suami saya mungkin beliau orang yang sangat disiplin dan sangat menghormati atasannya. Jadi bagaimanapun beliau selalu jadi lebih isolasi.
tujuannya eksplorasi. Ini kan saudara kan ngajak JR yang notabene akan kembali ke Magelang, ya kan? Nah, Susi ini kan ada di rumah, kan tadi majelis sudah bilang kalau protokol kesehatan di rumah saudara itu sangat kuat, ya kan? Nah, Susi sendiri itu kan menjaga anak loh. Mohon izin, kalau Susi itu bukan bagian menjaga anak, tapi di bagian apa? Ya, tapi dia masuk di dalam rumah ini. Kenapa tidak saudara? Ayo sih ikut ini. Mohon izin, kalau untuk isolasi mandiri itu bukan saudara yang urusnya. Betul, karena mereka sudah tahu masing-masing. Sekarang tadi kan majelis sudah bilang apa namanya, saya satu mobil pun tidak mau lagi, ya kan itu. Yang saya tanyakan nih, ini kan waktu kedua ini kan saudara mengetahui kalau yang namanya Joshua itu pasti melekat ke saudara. Di mana saudara pergi, di situ dia ada, betul? Tidak selalu melekat. Oke. Pada saat itu Joshua kan ada, tadi sudah diterangkan. Kenapa tidak saudara dulu? Karena ini kan yang dilakukan dia ini kan terlalu gimana? Ini tidak boleh menjelaskan aja. Sekarang saya tanya, pada saat mendengar kejadian yang ini, pada saat kejadian saudara di dalam kamar bunyi dentuman satu kali sampai pulang 2 kali, saudara kan mendengar orang bicara. Pada saat saudara mendengar nggak suara saudara berbicara? Ada nggak suara di situ? Saya tidak mendengar suara saya. Saya tidak tahu suara siapa yang ada di luar. Karena saya itu dalam keadaan ngantuk sekali dan badan saya tidak enak, kepala saya tidak berada. Jadi saya tidak bisa berkonsentrasi ada suara apapun. Tapi saya terdengar suara seperti orang bercakap-cakap. Iya, kan sudah lama bersepawakan atau berbuat, pasti tahu itu suara siapa. Tapi saya tidak Apalagi kita katanya, kalau sampai seorang berbicara di luar, di dalam kamar tidak ada kita kenal suara siapa. Kalau untuk yang menjaga itu tidak menjaga, tapi saya bisa mendengar ada suara orang bercakap. Tapi tidak tahu ya. Yang kencang adalah bunyi letusan. Tapi itu pun saudara hanya tutup telinga tidak kuat. Tapi yang saya tahu ya. Karena saya berketakutan. Sekarang pada saat keluar kamar nih, kan di atas sama RR. Ya kan sampai di atas toh. Ya. Saya keluar dengan bersama saya. Ya, itu kan sudah dibicarakan. Nah, pada saat di CCTV kemarin, pada saat diperlihatkan CCTV, itu saudara berarti pada saat keluar ke jalan menuju mobil itu sudah tidak dirangkul lagi ya. Tapi di samping saudara ada mobil di situ. Saya nggak tahu mobilnya. Pada saat saudara menuju ke mobil untuk masuk, itu kode ada di sebelah. Kalau sini kiri saya, kalau sini kanan. Nah, pada saat saudara masuk ke dalam mobil itu, saudara terlihat sempat berbicara kepada kami sambil handphone seperti ini. Setelah itu mobil tutup, kode lagi tapi ke arah rumah satu lagi. Kan kita sudah lihat nih. Rumah 2 dan 3 yang satu lagi, ini 2 dan 6 dia ke arah sana. Apa yang saudara bicara pada saat itu dengan kondisi yang dia berlari ke arah sana? Ibu, saya tidak tahu ada kondisi itu. Karena waktu penyidik juga tanyakan, saya tidak tahu ada kondisi itu. Dan saya juga tidak tahu. Ternyata berdasarkan kon, iya, maksud saya tidak tahu bahwa ada kondisi di situ. Dan saya tidak bercakap-cakap sama mobil. Tidak bercakap-cakap sama mobil. Karena saudara berjalan sehingga ada kondisi soal. Sekarang yang saya katakan, waktu di mobil pun pada saat sama RR, itu saudara tidak bercakap-cakap juga. Tidak.
ini kok begini jadinya enggak ada? Tidak, karena saya sedang tidak enak badan. Tidak enak badan lagi. Oke. Sekarang saya tanya. Sekarang ini kan saudara berangkat. Kalau tanggal 9, saudara baru mengetahui tanggal berapa? Kapan saudara mengetahui? Mengetahui kalau Joshua sudah meninggal dunia. Tanggal 9 jam berapa? Saudara ketemu dengan baru saudara yang baru yang bernama Sakti itu jam berapa? Kan sempat ini loh membantu yang ini menurut keterangan Sakti tidak tahu kalau keterangan saudara ini. Ini yang membantu baru. Nanti pekerjaan juga saudara nggak memberitahukan pekerjaan dia di situ. Lupa. Tapi memang begini itu memang baru sebulan. Tanggal 3 Juni dia ke rumah saudara. Ya, tanggal 2 Juni tanggal 9 saat itu ketemu dia itu ketemu sama saudara terdakwa. Sempat memerintahkan, sempat menjelaskan pekerjaan ini yang baru. Pekerjaan nanti ini ya, nanti pekerjaan dibantu dengan Susi. Lupa. Oke Pak, bila-bila dengan saya. Boleh dilanjutkan, saudara terdakwa. Saya kembali ke waktu di saat ini. Ketika pertama kali saudara menjelaskan cerita yang dimana kepada suami saudari tentang saksi TPS. Kan pada saat itu saudari menjelaskan bahwa ekspresi dari saksi TPS itu marah, bukan menurunkan tangannya yang menciptakan. Saudari menjelaskan itu menggunakan kondisi saudari yang marah. Pada saat itu ada tidak dari saudari sendiri coba menenangkan suami saudara. Waktu itu saya hanya menulis tapi saya menangis karena saya juga tidak tahu harus berbuat apa. Sebelumnya saksi menjelaskan bahwa saksi apakah sudah menjelaskan sudah memakan perbuatan Yosua selain yang saksi saudara dapat sampaikan ke Yosua langsung soal kembali. Ya, saya ceritakan sama saudara bahwa saya sudah melakukan. Nah, selanjutnya kan saudara dijelaskan akhirnya saudari pergi cuma sekitar 2-3. Ada tidak saudara saksi bersama suami saudara memastikan agar saudara tidak berbagai isoman tidak bersama-sama atau tidak bareng dengan korban maupun saudara. Tidak ada sama sekali. Tidak, karena setelah saya alami terus sama saya saya langsung turun merasakan. Pada saat itu setelah bertemu dengan saudara Ferdi Sambo, setelah itu saudara Ferdi Sambo ada cerita apa? Waktu di lantai 2 menyampaikan bahwa ada kegiatan jangka, tapi saya tidak fokus pada kegiatan jangka. Nah, sekarang awalnya saudara sudah menyampaikan, saudara sudah mendapat maaf bila saksi dilecehkan oleh pemirsa. Saudara sudah menjelaskan kepada suami saudara. Namun suami saudara masih melaksanakan kegiatan dengan tanpa perasaan menyenangkan saudara saja sebagai seorang istri yang sudah menjanjikan bahwa kemarin saya baru dilecehkan, tapi suami saudari lebih memilih melaksanakan kegiatan lanjutan dan tidak menyelesaikan pada saat itu juga atau melaksanakan klarifikasi. Di satu pihak memang saya adalah korban kekerasan seksual. Saya
memang tidak mau orang lain juga mengetahui karena ini bagi keluarga kami. Tapi di satu sisi juga saya mengerti bahwa suami saya betapa cintanya sama institusi Polri dan sangat menghormati pimpinannya. Silakan lagi. Selama saya bersama suami saya pun beberapa kali saya saksikan di omselnya, suami saya itu pun tidak pernah hadir. Jadi selanjutnya tadi saudari menjelaskan bahwa begitu cintanya saksi Ferdi Sambo terhadap institusinya. Namun memang kita ketahui bersama bahwa di sini kekasih hatinya juga baru saja mimpikan sesuatu, dan itu bukan kejadian yang berdasarkan keterangan yang saudari sampaikan, bukan kejadian yang sepele. Saya tanyakan, sepengetahuan saksi lebih cinta mana saksi Ferdi Sambo, cinta kepada institusinya atau cinta kepada saudari sebagai pendamping hidupnya? Tidak menjebak yang mulia, karena ini masih sesuai dengan kronologi. Kami keberatan mulia. Ini persoalan hati yang ditanya ini, Pak Jaksa ini. Kalau nanya institusi dengan hati orang, tidak yang mulia, karena kan di sini ada pilihan antara hasil cerita daripada saudara saksi dengan pilihan daripada saksi Ferdi Sambo untuk melaksanakan sesuatu. Ini kan mendukung kami dalam rangka mengatakan petunjuk tindakan yang dilakukan ini apa benar. Ditanyakan aja langsung. Baik, saya ganti pertanyaannya. Saya tanyakan perihal akses di lantai 3 di rumah Saguling. Apakah benar ada beberapa akses pintu yang ada di rumah Saguling itu yang diberikan kode atau fingerprint, akses fingerprint untuk mengakses pintu-pintu tersebut? Untuk di lantai 3 itu, untuk pintu masuk dari depannya itu adanya fingerprint, dan untuk pintu dari sampingnya itu juga. Siapa saja yang bisa yang sidik jarinya terakses dengan fingerprint tersebut? Kami sekeluarga. Sekeluarga siapa saja? Maksudnya sekeluarga ini apakah hanya keluarga inti atau pembantu dan ajudan juga bisa? Hanya Pak Ferdi Sambo, saya, anak saya 3 orang. Karena yang satu masih umur 1 tahun. Oke, baik. Nanti saya ulangi lagi. Yang bisa mengakses dengan fingerprint adalah saudari, saksi Ferdi Sambo, terus anak daripada saudari. Nah, berdasarkan keterangan dari saksi kuat sewaktu dia naik ke lantai 3 dengan saudari, setelah itu dia turun lewat pintu belakang, dan di situ pintu yang bagaimana dijelaskan oleh majelis hakim ada akses fingerprint. Kemarin ditanyakan oleh majelis hakim kepada saksi kuat bahwa bisa melewati pintu itu bagaimana. Saksi kuat Ma'ruf menjelaskan bahwa pintu itu sudah terbuka dengan sendirinya, dia tinggal hanya mengakses. Saudari tahu tidak pada saat itu siapa yang membuka akses-akses itu pada saat tanggal 8 di Saguling lantai 3 itu? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Nah, tadi saudara juga beberapa kali menyampaikan bahwa dari rumah Saguling ke Duren 3 saudara dalam keadaan tidur sampai tidak memperhatikan siapa-siapa saja yang ada di dalam mobil. Dari Saguling ke Duren 3? Iya. Mungkin bukan tidur, tapi saya tidak enak badan sehingga tidak bisa memperhatikan semua orang di mobil. Berarti yang saya tanyakan, kapan saudara menyadari atau mengetahui korban almarhum Yosua ini dia ikut ke Duren 3? Saya juga pun saya tidak tahu kalau Yosua. Saya baru tahu pada saat di penyidikan Barreskrim ditunjukkan CCTV. Sebelumnya keterangan-keterangan yang disampaikan bahwa ketika hendak mau berangkat ke Duren 3, saudari hanya menyampaikan kepada saksi Ricky Rizal bahwa tolong antarkan saudari untuk isoman. Selain permintaan mengantarkan, ada keterangan atau informasi lain yang saudari sampaikan tidak dari Ricky Rizal? Tidak, cuma itu saja. Nah, apakah Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf ini mereka tahu berapa lama mereka akan mengantarkan, apakah mereka hanya mengantarkan
ataukah mereka mengatakan tunggu sampai selesai isoman? Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu pada saat itu. Bagaimana dengan Richard Eliezer pada saat itu, tahu tidak? Saya tidak tahu karena saat itu saya tidak ajak. Yosua juga sangat kuat, saya tidak pernah ajak. Oke, baik. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya ingin menggali keterangan saudari terdakwa terkait ada keterangan dari saksi Richard Eliezer yang mengatakan beberapa hari setelah kejadian dia bersama dengan Fuad dan Ricky Rizal itu sempat membersihkan barang-barang daripada almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Pada saat itu mereka membersihkan dengan disinfektan dan dibersihkan dan dilap. Keterangan ini berkesesuaian dengan keterangan terdakwa Ricky Rizal yang kemarin kami periksa menyampaikan dia juga ikut melap barang-barang Yosua. Nah, berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer yang memerintahkan adalah saudari terdakwa. Tolong saudari jelaskan tentang peristiwa bersih-bersih daripada barang-barang Nofriansah Yosua Huta Barat. Mohon maaf Bapak, saya tidak pernah memerintahkan untuk membersihkan. Waktu itu hanya saya minta tolong ke dokumen dengan keuangan Bayangkari karena saya negara umum pengurus pesertanya. Masih mic-nya off. Saya hanya minta tolong untuk bicarakan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan keuangan Bayangkari karena saya takut terbaca oleh orang lain. Pada saat itu siapa yang saudari perintahkan untuk mencari dokumen tersebut? Waktu itu ada adikku, tapi saya lupa pada siapa saya minta tolong. Selanjutnya, tadi kan saudari sudah menjelaskan bahwa permintaan maaf dan lain sebagainya terkait adanya kejadian ini kepada keluarga daripada Nofriansah Yosua Huta Barat. Saya tanyakan, pasca kejadian kan tanggal 8, tanggal 9 sampai tanggal 10, 11 dan seterusnya, sempat tidak berpikirkan dalam benak saudari untuk menghubungi atau minimal memerintah salah satu ajudan atau ART untuk berkomunikasi dengan keluarga Yosua perihal kejadian atau minimal menyampaikan belasungkawa, pernah tidak? Untuk belasungkawa kalau tidak salah ada dari dinas. Dari dinas kalau tidak salah sudah ada dari pribadi saudari dan keluarga. Mau izin sudah mengatasnamakan keluarga. Satu dari saya tidak mengulik lebih jauh perihal kejadian di Magelang. Kan pada intinya korban Yosua ini melakukan sesuatu tindakan pelecehan dan juga disertai dengan kekerasan. Pada saat itu juga saudari mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Nofriansah Yosua Huta Barat. Saudari jatuh, berdasarkan cerita saudara, saudari jatuh. Apakah jatuh itu di kasur atau jatuh di lantai? Yang pertama kali saya dijatuhkan di kasur, yang kedua di kasur, yang ketiga di lantai. Berdasarkan cerita dari saudari ini, ketika saudari jatuh itu ada mengalami luka atau lebam tidak di tubuh saudari? Saya berdiri pada saat itu. Lebam ada di bagian paha. Di bagian paha kiri. Oke. Terus disebutkan. Apakah lebam-lebam itu diperlihatkan juga kepada suami pada saat itu? Tidak. Apa? Malu, tapi menceritakan tidak. Cukup majelis. Ya, silahkan. Ya. Saya pikir cukup tentang sekarang kan. Ya, lanjut, silakan.
Tapi yang suami saudari itu mempunyai kewenangan yang sangat besar sebagai seorang polisi, ya, polisi. Nah, pada waktu saudara itu diangkat di dalam kemarin Pak Ferdi Sambo bahwa mengatakan protokoler itu diatur kepada dirinya dan juga kepada istri. Itu dasar hukumnya Pak Ferdi Sambo kemarin. Nah, dadar, ceplok, dadar, ceplok, dadar, ceplok, a few moments later, panggang, goreng, panggang, goreng, panggang, dadar, ceplok, dadar, ceplok, dadar, ceplok. Ketika pertama kali saudari menjelaskan cerita yang dilakukan kepada suami saudari dalam saksi SS, kan pada saat itu saudari menjelaskan bahwa ekspresi dari saksi SS marah, mukanya memerah, tangannya mencengkram. Saudari menjelaskan itu menggambarkan kondisi seseorang yang sedang marah. Pada saat itu ada tidak dari saudari sendiri coba menenangkan suami saudara. Waktu itu saya hanya memeluk sambil menangis, tapi saya menangis karena saya tidak tahu harus berbuat apa. Selanjutnya saksi menjelaskan bahwa saksi juga apakah di situ atau kapan saksi menjelaskan sudah memaafkan perbuatan Yosua selain yang saksi saudari terdakwa sampaikan ke Yosua langsung sewaktu di Magelang. Saya ceritakan secara detail bahwa saya sedang mengampuni. Nah, selanjutnya kan tadi saudari menjelaskan akhirnya saudari akan pergi ke Suman, setelah itu ke Duren 3. Ada tidak saudara saksi Ferdi Sambo dalam ini suami saudara memastikan agar saudari ketika pergi ke Suman itu tidak bersama-sama atau tidak bareng dengan korban pemberian surga barat? Tidak ada sama sekali. Tidak, karena setelah saya pamit, terus saya kembali, saya langsung turun ke lantai 1. Pada saat itu setelah bertemu dengan saudara Ferdi Sambo, setelah itu saudara Ferdi Sambo ada kegiatan apa? Untuk lantai 2 menyampaikan bahwa akan ada kegiatan lanjutan, tapi saya juga fokus menanyakan kegiatan lanjutan. Nah, sekarang awalnya kan saudari sudah menyampaikan, saudari sudah bilang maaf dilecehkan oleh korban yang biasa. Saudari sudah menjelaskan kepada suami saudari. Namun suami saudari masih melaksanakan kegiatan lanjutan. Apa perasaan dari saudari sebagai seorang istri yang sudah menceritakan bahwa kemarin saya baru dilecehkan, tapi suami saudari lebih memilih melaksanakan kegiatan lanjutan dan tidak menyelesaikan pada saat itu juga atau melaksanakan klarifikasi? Jujur sebenarnya dilema buat saya. Di satu pihak memang saya adalah korban kekerasan seksual, dan saya juga memang tidak mau orang lain juga mengetahui karena ini aib bagi keluarga kami. Tapi di satu sisi juga saya mengerti bahwa suami saya betapa cintanya sama institusi Polri dan sangat menghormati pimpinannya. Selama saya bersama suami saya pun beberapa kali saya sakit dan di opname, suami saya pun tidak pernah hadir. Jadi selanjutnya tadi saudari menjelaskan bahwa begitu cintanya saksi Ferdi Sambo terhadap institusinya. Namun memang kita ketahui bersama bahwa di sini
kekasih hatinya juga baru saja menyampaikan sesuatu, dan itu bukan kejadian yang berdasarkan keterangan yang saudari sampaikan adalah bukan kejadian yang sepele. Saya tanyakan, sepengetahuan saksi lebih cinta mana saksi Ferdi Sambo, cinta kepada institusinya atau cinta kepada saudari sebagai pendamping hidupnya? Keberatan yang mulia, pertanyaan menjebak. Tidak menjebak yang mulia, karena ini masih sesuai dengan kronologi. Kami keberatan yang mulia. Ini persoalan hati katanya ini, pajak saya ini. Apa yang mau ditanyakan saudara? Kalau nanya institusi dengan hati orang, saya tidak yang mulia, karena kan di sini ada pilihan antara hasil cerita daripada saudara saksi dengan pilihan daripada saksi Ferdi Sambo untuk melaksanakan sesuatu. Ini kan mendukung kami dalam rangka mengarahkan petunjuk tindakan yang dilakukan ini apa benar. Apakah langsung ditanyakan aja langsung? Jangan baik, saya ganti pertanyaannya. Saya tanyakan perihal akses di lantai 3 di rumah Saguling. Apakah benar ada beberapa akses pintu yang ada di rumah Saguling itu yang diberikan kode atau akses fingerprint untuk mengakses pintu-pintu tersebut? Untuk di lantai 3 itu, untuk pintu masuk dari depannya itu aksesnya fingerprint, dan untuk pintu dari sampingnya itu juga fingerprint. Siapa saja yang bisa sidik jarinya terakses dengan fingerprint tersebut? Kami sekeluarga. Sekeluarga siapa saja? Maksudnya sekeluarga ini apakah hanya keluarga inti atau pembantu dan ajudan juga bisa? Hanya Pak Ferdi Sambo, saya, anak saya 3 orang. Nah, karena yang satu masih umur 1 tahun setengah. Oke, baik. Nanti saya ulangi lagi, yang bisa mengakses dengan fingerprint adalah saudari, saksi Ferdi Sambo, terus anak daripada saudari. Nah, berdasarkan keterangan dari saksi Kuat, sewaktu dia naik ke lantai 3 dengan saudari, setelah itu dia turun lewat pintu belakang, dan di situ pintu yang bagaimana dijelaskan oleh majelis hakim ada akses fingerprint. Kemarin ditanyakan oleh majelis hakim kepada saksi Kuat bahwa bisa melewati pintu itu bagaimana. Saksi Kuat Ma'ruf menjelaskan bahwa pintu itu sudah terbuka dengan sendirinya, dia tinggal hanya mengakses. Saudari tahu tidak pada saat itu siapa yang membuka akses itu pada saat tanggal 8 di Saguling lantai 3 itu? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Nah, tadi saudara juga beberapa kali menyampaikan bahwa dari rumah Saguling ke Duren 3 saudara dalam keadaan tidur sampai tidak memperhatikan siapa-siapa saja yang ada di dalam mobil. Maaf, dari Saguling ke Duren 3? Iya. Mungkin bukan tidur, tapi saya tidak enak badan, sehingga tidak bisa memperhatikan semua orang di mobil. Berarti yang saya tanyakan, kapan saudara menyadari atau mengetahui korban almarhum Yosua ini dia ikut ke Duren 3? Saya tidak tahu kalau Yosua. Saya baru tahu pada saat di penyidikan Barreskrim ditunjukkan CCTV. Oke. Sebelumnya keterangan-keterangan yang disampaikan bahwa ketika hendak mau berangkat ke Duren 3, saudari hanya menyampaikan kepada saksi Ricky Rizal bahwa tolong antarkan saudari untuk isoman. Selain permintaan mengantarkan, ada keterangan atau informasi lain yang saudari sampaikan tidak ke Ricky Rizal? Tidak, cuma itu saja. Nah, apakah Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf ini mereka tahu berapa lama mereka akan mengantarkan? Apakah mereka hanya mengantar terus pergi, ataukah mereka mengantarkan tunggu sampai selesai isoman? Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu pada saat itu. Bagaimana dengan Richard Eliezer pada saat itu, tahu tidak? Saya tidak tahu, karena saat itu saya tidak ajak, dan Yosua juga sama Kuat juga saya tidak pernah ajak. Salah. Oke, baik. Saya ulangi ke pertanyaan selanjutnya. Saya ingin menggali keterangan saudari terdakwa terkait ada keterangan dari saksi Richard Eliezer yang mengatakan beberapa hari setelah kejadian dia bersama dengan Kuat dan Ricky Rizal itu sempat membersihkan barang-barang daripada almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Pada saat itu mereka membersihkan dengan disinfektan dan dibersihkan dan dilap. Keterangan ini berkesesuaian dengan keterangan terdakwa Ricky Rizal yang kemarin kami periksa menyampaikan dia juga ikut melap barang-barang Yosua.
Nah, berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer, yang memerintahkan adalah saudari terdakwa. Tolong saudari jelaskan tentang peristiwa bersih-bersih daripada barang-barang Nofriansah Yosua Huta Barat. Maaf ya Pak, saya tidak pernah memerintahkan untuk membersihkan. Itu hanya saya minta tolong carikan dokumen keuangan Bayangkari, karena saya bernegara dengan pengurus pusat Bayangkari. Masih mic-nya. Saya ulangi. Saya minta tolong untuk dicarikan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan keuangan Bayangkari, karena saya takut terbaca oleh orang lain. Pada saat itu siapa yang saudari perintahkan untuk mencari dokumen-dokumen tersebut? Waktu itu ada adisi, tapi saya lupa kepada siapa saya minta tolong. Selanjutnya, tadi kan saudari sudah menjelaskan bahwa permintaan maaf dan lain sebagainya terkait adanya kejadian ini kepada keluarga daripada Nofriansah Yosua Huta Barat. Saya tanyakan, pasca kejadian kan tanggal 8, tanggal 9 sampai tanggal 10, 11 dan seterusnya, sempat tidak berpikirkan dalam benak saudari untuk menghubungi atau minimal memerintah salah satu ajudan atau ART untuk berkomunikasi dengan keluarga Yosua perihal kejadian atau minimal menyampaikan belasungkawa? Pernah tidak? Kalau untuk belasungkawa kalau tidak salah ada dari dinas. Dari dinas kalau tidak salah sudah ada dari. Jadi dari pribadi saudari dan keluarga? Izin itu sudah mengatasnamakan keluarga. Satu dari saya tidak mengulik lebih jauh perihal yang kejadian di Magelang. Kan pada intinya korban Yosua ini melakukan sesuatu tindakan pelecehan dan juga disertai dengan kekerasan. Pada saat itu juga saudari mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Nofriansah Yosua Huta Barat. Saudari jatuh, berdasarkan cerita saudara, saudari jatuh. Apakah jatuh itu di kasur atau jatuh di lantai? Yang pertama kali saya dijatuhkan di kasur. Cukup di kasur. Yang kedua di kasur, yang ketiga di lantai. Nah, berdasarkan cerita versi saudari ini, ketika saudari jatuh itu ada mengalami luka atau lebam tidak di tubuh saudari? Lebam ada di bagian paha. Di bagian paha kiri. Oke. Baik. Itu sebentar dilanjutkan. Apakah lebam-lebam itu diperlihatkan juga kepada suami pada saat itu? Tidak. Tidak. Kenapa? Saya malu. Tapi menceritakan tidak. Cukup majelis. Ya, silahkan kepada baru dua. Iya. Saya pikir cukup kencang sekali kan. Ya udah, lanjut, silakan. Saudara terdakwa, saudari adalah seorang istri pejabat tinggi Polri, ya. Tapi yang suami saudari itu mempunyai kewenangan yang sangat besar. Nah, saudara begitu diangkat di dalam kemarin Pak Ferdi Sambo bahwa mengatakan protokoler itu diatur kepada dirinya dan juga kepada istri. Itu ada dasar hukumnya kata Pak Ferdi Sambo kemarin. Nah, waktu itu begitu saudari
juga menjelaskan terkait masalah protokoler. Begitu lancarnya saudari menyampaikan bahwa semua ajudan tahu tugas pokok dan fungsinya. Ya, lancar sekali saudara tadi menjelaskan. Nah, saya bertanya, apakah saudara tidak mempertanyakan pada suami saudara? Kenapa saya tidak didampingi oleh seorang ajudan perempuan? Pernah nggak saudara menyampaikan seperti itu? Bapak mohon izin, sudah ada ketentuan dari Bapak Kapolri bahwa untuk yang mempunyai ajudan perempuan atau polwan itu untuk di Mabes Polri untuk bintang 3 ke atas, tetapi kalau di wilayah bintang 2. Kalau kami hanya bintang 2, jadi tidak diperkenankan untuk mempunyai ajudan polri. Namun ini kan perlu dipertanyakan kepada suami saudari. Nah, karena itu melekat. Supir-supir yang dianggap oleh ibu tadi adalah sebagai seorang supir, itu melekat. Nah, sementara kegiatan sehari-hari, supir itu melekat nggak kepada ibu itu? Kepada ibu? Kalau saudara, maksudnya Yosua? Iya. Kalau Yosua itu sebagai driver saya, tapi tidak sepenuhnya untuk membantu saya sebagai driver, karena juga pernah beberapa kali juga menjadi pendamping pada saat suami saya menghadiri raker kalau nggak salah sama tugas keluar kota. Kalau saudara ke kegiatan Bayangkari itu saudara selalu didampingi oleh Yosua atau ada selain Yosua? Ada, waktu itu Yosua, selain Yosua itu ada di Yogi, waktu Yosua berhalangan hadir atau cuti. Begitu luasnya ya seorang supir sampai mendampingi ibu kemanapun pergi, saudara terdakwa. Mohon izin Bapak, kalau untuk Yosua sendiri hanya sebagai driver, sama membantu dalam menerima laporan-laporan dan juga mengembalikan kembali ke staf Bayangkari, dan juga dia mempermudah kalau saya misalnya ada kegiatan. Iya, saya potong ya, saudara terdakwa, karena pada waktu saudara dijadikan saksi, menjadi saksi pada waktu itu mengatakan juga membantu mengadministrasikan kegiatan-kegiatan pengeluaran dan pemasukan, karena itu sebagai seorang bendaharawan umum Bayangkari pusat, Yosua juga membantu. Pernah nggak membantu? Kalau Yosua tidak membantu untuk keuangan Bayangkari, karena sifatnya ini adalah tanggung jawab saya sebagai bendahara. Dia hanya memfailkan, mengumpulkan saja. Iya, tapi Yosua kan pro SK-nya. Tapi bisa membantu dalam arti memfailkan supaya suatu waktu saya ditanyakan mengenai saldo atau apa saya lupa, Yosua bisa juga tahu berapa dan membantu saya. Jadi ini saya melihatnya begitu eratnya, begitu dekatnya. Saya belum selesai bertanya. Ini kesempatan saya untuk bertanya. Saya menangkap sesuatu kebenaran material yang ada. Tunggu sebentar dulu. Silakan dilanjutkan. Apa yang mau ditanyakan? Ya, saya belum tanya. Ya. Saya harus ada preambul karena beliau harus kita arahkan. Itu strategi saya. Ya, ibu, ya, saudara terdakwa, dengan hal-hal seperti itu, apakah ibu memerintahkan Yosua? Artinya kan begini, saudara bisa menahan 2-3 jam ya, nanti lihat gitu. Tapi faktanya akhirnya ke bulan 3 kan begitu, alasan saudara isolasi ya. Saya memutuskan, iya. Ya, alasan ke bulan 3 untuk isolasi. Terus kita ke bulan 3 saudara masuk. Itu kan hal yang luar biasa. Artinya tembakan itu kan keras sekali di dalam rumah.
apalagi ruangan itu tertutup, pintunya itu kan pintu yang lantai 2 itu pintu seperti ini, kalau orang Jawa bilang bertarung, kuat, pintunya itu pintu lebar, tertutup juga. Artinya ketika ada tembakan itu betul-betul suaranya itu di dalam spot keras sekali. Saudara tadi mengatakan bahwa saudara hal yang luar biasa baru tanggal 9 ya, saudara baru mengetahui bahwa itu ada kejadian Yosua meninggal karena kejadian di Duren 3 itu tadi, begitu ya? Betul. Begitu. Setelah Yosua itu meninggal, kan Yosua meninggal, apa respon saudara setelah mendengar Yosua meninggal? Saya kaget. Iya, setelah kaget. Apa selain kaget? Kaget ini kan macam-macam, ada kaget orang melompat, kaget. Kaget saudara ini seperti apa? Ya, saya kaget kenapa ini bisa terjadi. Kenapa ini bisa terjadi? Baik. Setelah tahu kenapa ini bisa terjadi, apa tindakan saudara? Ya, sudah mengalir begitu saja, atau saudara mau menghubungi siapa, si A, si B, atau apa? Tidak, Yang Mulia. Saya pun waktu itu setelah kejadian tanggal 7 itu saya lebih banyak diam dan saya istirahat di kamar karena saya mengalami trauma dan sedikit depresi. Iya, kan saudara mengalami trauma, tapi di sisi lain ada rekening, terlepas apakah benar rekening itu adalah rekening untuk keluarga kegiatan di Saguling atas nama Yosua, rekeningnya yang dipindah. Jadi apa respon saudara begitu? Saudara memikirkan rekeningnya, tidak memikirkan yang lain. Izin Yang Mulia, saya tidak memerintahkan Dek Riki untuk memindahkan uang yang diatasnamakan Yosua ke rekening yang diatasnamakan Dek Riki, karena sebenarnya dua-duanya adalah rekening yang hanya dipinjamkan saja namanya, tapi pada kenyataannya adalah uang Pak Ferdi Sambo dan saya untuk kas operasional rumah tangga kami, baik yang di Jakarta maupun di Magelang. Jadi tidak ada sedikit pun kami berniat untuk mengambil rekening atau uang dari Yosua. Itu adalah rekening kami yang diatasnamakan atas nama Yosua. Iya, itu kan memang itu atas kami. Kalau benar itu rekening atas nama Riki maupun Yosua adalah atas yang dipinjam untuk kegiatan saudara di Saguling maupun di Magelang, itu memang kebutuhannya berapa itu? Kan si Riki itu masih 400 juta waktu itu, 400 juta. Kalau ditambah 200 juta itu 600 juta. Memang kegiatan di Magelang itu kebutuhannya sedemikian rupa, memang lebih dari 500 juta, sehingga harus ditambahkan ke sana. Saudara ngomong sama Riki, terserah ya, Riki kan begitu. Gimana? Apa jawaban saudara? Mohon izin Yang Mulia, untuk kebutuhan rumah tangga masing-masing rumah tangga pasti berbeda, itu relatif, dan saya keberatan kalau diminta untuk menjawab mengenai keuangan kas operasional keluarga kami. Saya tidak meminta saudara untuk menjawab berapa persen, tapi yang jelas bahwa kebutuhannya di sana ada rekening 400 sama tambah lagi 200, kan begitu. Biar kita nanti yang menilai apakah secara keseluruhannya. Belakangan akhirnya Yosua meninggal ya, kan saudara. Ketika Yosua sudah meninggal, Riki lalu Kuat juga Eliezer akhirnya juga bagian dari yang ditersangka bahwa termasuk saudara. Apa yang saudara bisa ini, dengan meninggalnya si Yosua? Apa yang tidak saudara sampaikan dengan meninggal Yosua? Dan
peristiwa ini secara keseluruhannya. Mungkin kalau untuk Yosua almarhum, saya mungkin ingin menyampaikan permohonan maaf kepada kedua orang tua dari Yosua. Saya juga tidak pernah menyangka suami saya akan seemosi dan bertindak sejauh ini, karena saya tahu bahwa suami saya sangat mencintai seragam coklatnya dan institusi Polri. Dan mungkin juga saya ingin menyampaikan permohonan maaf juga kepada Dek Richard dan keluarga, Dek Ricky maupun pengkuat dan keluarga, kalaupun harus melalui persoalan dan peristiwa ini. Saya hanya berharap dan selalu mendoakan semoga yang terbaik selalu ada dalam keluarga mereka masing-masing, karena saya juga tidak tahu sampai saat ini terhadap dakwaan kepada saya. Di satu pihak bahwa saya adalah korban kekerasan seksual dan penganiayaan dari saudara Yosua, tapi saya harus ditersangkakan seperti ini. Tapi saya sudah mengikhlaskan semuanya, Yang Mulia. Saya hanya berdoa agar saya bisa dikuatkan untuk segera berkumpul bersama anak-anak saya kembali. Baik, saudara jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum, kita skor terlebih dahulu. Kita lanjutkan nanti untuk giliran pertanyaan jaksa penuntut umum dan penasihat hukum pada pukul 13.00. Sidang perkara nomor 797/D 2022 atas nama Putri Candrawati dinyatakan diskors. Ini yang saya tanya adalah yang satu rumah belum terjawab. Saya tidak pernah memperhatikan siapa yang mau isolasi sama saya, Bapak, karena sudah tanggung jawabnya mereka masing-masing. Saya hanya menekankan ada ketentuan di rumah kami karena kami mempunyai baby 1,5 tahun, bahwa siapapun yang dari luar kota itu harus melaksanakan PCR dan isolasi. Untuk para ajudan atau ART yang lainnya, mereka sudah tahu masing-masing harus isolasi di mana, tidak perlu minta petunjuk kami lagi. Cukup majelis? Cukup ya. Menyambung tadi pertanyaan jaksa, dan ini sebenarnya sudah ditanyakan sama hakim anggota tadi mengenai keberadaan ketika saudara begitu tiba di Saguling,
Saudara kan tadi ditanya oleh anggota majelis, kenapa Kuat Ma'ruf saudara izinkan masuk ke ruang privasi? Saudara mengatakan kalau tidak salah dia hanya menemani saja, begitu ya? Izin yang mulia, kalau Kuat Ma'ruf itu saya juga baru tahu waktu pemeriksaan di Barreskrim bahwa dia mengantarkan saya ke lantai 3. Sesungguhnya saya sangat lupa di lantai 3 itu saya ngapain. Tapi biasanya kalau yang mengantarkan saya hanya sebatas pintu saja, tidak boleh masuk. Mari kita lihat bersama-sama. Yang 59 ya? 59. Ada. 59 itu ya. Tadi kan saudara nggak ada jawab, masuk, keluar lagi ini. Nah, baik. Terus, nah, sebentar. Sebelumnya, baik, perhatikan. Jangan dipotong dulu. Nah, terus, baik. Baik, sebentar. Dari CCTV ini kan terlihat sekali tangan saudara memanggil orang tadi, memanggil, dan saudara pastikan akhirnya saudara perhatikan sehingga akhirnya Kuat masuk. Boleh kita lihat lagi supaya lebih jelas lagi. Tangan saudara itu kan manggil, jangan di pos ya. Nah itu kelihatan. Setelah itu saudara ini yang terjadi. Tadi saudara mengatakan bahwa Kuat Ma'ruf ini mengikuti saudara saja. Ternyata yang kita lihat ada panggilan saudara dari tangan maupun gerakan saudara. Saudara bisa jelaskan itu? Mohon izin yang mulia, saya sesungguhnya lupa apa yang saya lakukan saat itu. Dan saya juga waktu itu saya lupa, saya naik sama Kuat Ma'ruf. Baik, artinya kan sekarang sudah ingat. Setelah melihat kan sudah ingat. Ya. Nah, kalau begitu, apa tujuan saudara mengajak Kuat Ma'ruf ke lantai 3? Tidak ada tujuan apa-apa, karena saya juga lupa saya ngapain di situ. Ya sudah. Baik, silakan penasihat hukum untuk bertanya. Saya batasin 3 orang ya. Baik, yang terima kasih. Silakan. Saudari, ya, tadi saudari waktu tanyakan sama majelis hakim mengenai saudari menelpon waktu di tanggal 7 itu menelpon ke RT atau Richard. Saya mau tanya detail ya, detail kejadian pada saat saudari menelpon. Tadi saudari juga menjelaskan bahwa ini menelpon Kuat Ma'ruf yang menelpon. Saya mau tanya detail, apakah kan yang di luar ada Ricky juga senior di situ. Cerita, saya minta saudari menjelaskan secara detail waktu saudari meminta Kuat Ma'ruf, kenapa sampai saudari juga meminta Kuat Ma'ruf yang menelpon pada saat itu. Waktu itu saya tanyakan ke Kuat bahwa Dek Ricky di mana, terus dari chat di mana, terus disampaikan bahwa sedang di sekolah anak kami. Terus saya bilang tolong telepon Ad, saya bilang, tapi terus Om Kuat bilang, Bu, izin saya tidak bawa telepon saya di bawah. Terus saya minta tolong Susi, ada telepon nggak, kamu telepon Omnya. Tapi juga Susi bilang telepon saya di bawah, Bu. Terus saya minta tolong dicarikan HP saya karena saya lupa saya taruh di mana HP saya. Terus setelah ditemukan HP saya minta tolong
kompak untuk telepon Dek Ricky atau Dek Richard. Lalu buat menelpon Ricky, tetapi sepertinya tidak terrespon. Lalu baru menelpon Dek Richard. Setelah tersambung baru diberikan ke saya. Lalu saya bicara dengan Dek Richard. Baik. Pada saat itu saudari juga berbicara tidak dengan Ricky, karena kan yang dari keterangan yang ada Ricky sama Richard keluar pada saat itu. Saya tidak bicara dengan Dek Ricky, tapi saya bicara dengan Dek Richard. Baik. Setelah itu tuh besoknya saudari berangkat ke Jakarta. Dalam dakwaan yang ada keterangan di sini menyatakan bahwa saudari meminta saudara Richard untuk memesan tes PCR. Pertanyaan saya kepada saudari, yang memesan tes PCR itu apakah saudari atau siapa? Tidak. Kalau tes PCR itu biasanya ajudan sudah koordinasi. Kalau saya misalnya saya tinggal di mana, mereka sudah mengetahui. Saya pulang di mana, tiba di mana sudah tahu. Baik. Yang menentukan bahwa tes PCR itu ada di rumah Mas Saguling itu siapa? Sudah tahu saja. Biasanya kalau sudah tahu tujuan langsung disiapkan tes PCR-nya di lokasi tersebut. Ini kejadian di lantai 3 rumah Saguling lagi. Pada saat saksi Ferdi Sambo memanggil Ricky dan bergantian setelah itu Richard, saya mau tanya kepada saudari, saudari ada di mana posisi pada saat itu? Yang di Saguling di lantai 3? Ya. Saya tidak mengetahui keberadaan Dek Ricky maupun Dek Richard. Apakah pada saat saksi Ferdi Sambo berbicara atau menyampaikan sesuatu kepada Richard, apakah saudari ada di sofa itu juga? Tidak, saya tidak ada di sofa. Baik. Ini mengenai kejadian di tanggal 10 Juli mengenai pemberian HP di lantai 2 atau di ruang kerja itu. Pada saat sebelum saya tanya sebelum pemberian HP itu, saudara posisinya ada di mana? Waktu itu yang di lantai 2. Waktu itu saya sedang bercakap-cakap sama suami saya. Terus suami saya memanggil Dek Ricky via HP. Terus mereka bertiga datang dan minta izin sama suami saya untuk beristirahat ke lantai 3. Jadi pada saat itu saudari melihat saksi Ferdi Sambo memberikan handphone kepada Kuat, Ricky maupun Richard. Tidak, saya tidak melihat. Dilanjutkan. Izin kami lanjutkan yang mulia. Saudara terdakwa, pertama saya mau menegaskan karena ada pertanyaan dari JPU tadi mengenai rutinitas terdakwa atau Ibu Putri ketika dibantu atau diasisten atau disoporin oleh Yosua. Yosua itu menjadi driver yang diperbantukan kepada saudara itu kalau tidak salah 2021, apakah benar? Tepatnya Oktober 2021. Oktober 2021 berarti sudah pandemi. Sudah. Kegiatan saudari ketika sudah pandemi berkesesuaian dengan sidang-sidang sebelumnya disebutkan bahwa ke mall pun saudara tidak pernah. Tidak pernah, baru pertama kali di Yogyakarta. Oke. Kemudian kalau pergi keluar rumah itu seberapa sering dan kemana saudari pergi keluar rumah? Saya hanya keluar rumah dan ada kegiatan Bayangkari aja. Selama tidak. Gimana kegiatan itu? Biasanya hanya ke kantor Bayangkari.
dari rumah ke kantor Bayangkari naik mobil, itu ada pengawalan atau tidak? Tidak. Pengawalan motor? Kadang pernah waktu saya terlambat ditarik oleh motor. Ketika saudari pergi dari rumah ke kantor Bayangkari, kemudian setelah dari kantor Bayangkari, apakah juga langsung pulang ke rumah lagi? Tidak, saya harus transit dulu. Transit kemana? Kadang saya di Bangka, kadang saya di Duren 3. Tergantung kalau ada acara lanjutan atau tidak. Kalau ada acara lanjutan misalnya keundangan dekat atau ada kegiatan lainnya, saya lebih dekat ke Bangka, saya di Bangka. Tetapi biasanya kalau tidak ada, saya lanjut ke Duren 3 untuk bersih-bersih di Duren 3. Dan ini juga anak-anak saya juga kalau pulang sekolah, mereka transit dulu di Duren 3 untuk bersih-bersih baru ke rumah Saguling. Transit atau bersih-bersih itu artinya mandi, berganti pakaian atau bagaimana? Kalau anak saya bersih-bersih itu mandi dan menunggu beberapa jam, biasa 1-2 jam dulu di situ. Kalau saya biasanya swab, jadi habis bersih-bersih saya swab dulu, kalau sudah negatif baru saya kembali ke Saguling. Baik, terima kasih. Kemudian saya juga mau menanyakan, karena ini di awal-awal sidang ketika ada saksi Reza, dia menceritakan bahwa dia dipindah tugaskan ke Jambi itu karena yang mengurus katanya Ibu Putri. Bisa Ibu Putri saudara terdakwa jelaskan apa maksudnya mengurus itu dan atas permintaan siapa dan bagaimana ceritanya sampai ada perpindahan tersebut? Waktu itu sebenarnya Yosua pernah bicara sama suami saya untuk minta tolong memindahkan adiknya yang bernama Reza ke Polda Jambi. Tapi mungkin lupa karena ada kegiatan padat suami saya, baru disampaikan kembali ke saya, minta tolong ke saya untuk menyampaikan ke Bapak boleh tidak kalau adiknya dipindahkan ke Polda Jambi. Terus saya sampaikan ke Yosua besok pagi saja kalau pas ada Bapak untuk berangkat ke kantor langsung sampaikan sendiri, nanti Ibu bantu menyampaikan. Akhirnya pagi-pagi itu Yosua itu menyampaikan ke suami saya untuk memindahkan adiknya Reza ke Polda Jambi dengan alasan bahwa ibunya itu hanya tinggal bersama dua saudara kandungnya karena berjauhan atau tidak serumah dengan bapaknya. Jadi bapaknya di kampung halaman, tapi kalau ibunya agak ke kota karena mengajar. Jadi minta tolong dipindahkan agar Reza bisa menjaga ibunya. Jadi itu alasannya kenapa pada saat itu Yosua minta supaya adiknya dipindahkan ke Jambi? Ya, karena untuk menemani ibunya dengan kedua adik saudara perempuannya. Selanjutnya saudara terdakwa, dari hasil apsifor keterangan RR atau Ricky, dia menceritakan pernah diminta oleh Ibu Putri untuk menegur Yosua agar bersikap lebih sopan. Itu maksudnya apa? Hal apa yang membuat Ibu melihat Yosua bersikap tidak sopan dan kenapa Ricky yang diminta untuk menegur? Saya minta tolong dari Ricky karena dari Ricky itu paling senior di situ. Jadi dia bersifat melayani adik lainnya yang juniornya. Waktu itu saya minta tolong Dek Ricky untuk menyampaikan ke Dek Yosua agar selalu mengingatkan ke yang lainnya juga bahwa
agar tidak arogan di jalan, karena pernah 2 kali Yosua itu menyenggol tukang ojek, lalu dia buka kaca, dia marah ke tukang ojek itu. Akhirnya saya yang minta maaf sama tukang ojeknya. Saya bilang sama dia waktu itu, jangan arogan dek, kasihan tukang ojeknya. Itu 2 kali dia begitu. Makanya saya sampaikan ke Derek waktu itu, minta tolong untuk menyampaikan untuk di jalan jangan arogan dan tetap hati-hati supaya tidak tabrakan. Dan juga waktu itu Yosua sering pernah menceritakan teman-temannya kalau misalnya teman-temannya ada yang tidak berkenan sama dia dalam arti pekerjaannya tidak dikerjakan. Saya bilang ya kalau sama teman-teman harus baik, dan saya mengingatkan ke Dek Riki juga bahwa harus mempunyai hubungan baik antara satu dengan yang lainnya sesama anggota. Makanya saya minta tolong Dek Riki sebagai senior di situ untuk mengingatkan kepada yang lainnya. Baik, saya kemudian akan menanyakan peristiwa setelah kejadian tanggal 7. Setelah kejadian tanggal 7, kemudian ada kejadian tanggal 8 yang ada penembakan Yosua. Kemudian dampak apa yang Ibu Putri di Magelang tersebut, baik kepada keluarga ataupun ADC atau ART di rumah? Saya dan keluarga, terutama kepada saya, terlebih saya dibilang selingkuh sama Yosua, saya dibilang selingkuh sama Kuat, dan asumsi negatif lainnya terhadap saya. Saya hanya orang di luar sana.
Kalau ini siapa? Jadi memang dari tahu dan berkembang untuk cek CCTV. Sekarang pembahasan sana CCTV di dalam rumah itu saya mengetahui dari polisi setelah kejadian yang saya sampaikan setelah kejadian yang melawan itu belum saya sekarang CCTV di dalam dan itu dia maka sudah saya sampaikan ke suatu ketika menyampaikan hal tersebut kepada Hendra Kurniawan, apakah Hendra Kurniawan tanggal 8 saya tidak mengecek lagi, tanggal 9 saya 9 pagi saya telepon lagi setelah istri saya terima dilibatkan dengan 9.20 saya telepon untuk pemeriksaan mau ada kalau cek CCTV itu juga saya tidak mengecek kembali di tanggal 10 pada saat saya mau Hendra untuk persiapan berangkat ke Jambi di hari Senin. Hari Minggu sore itu saya panggil untuk ke Saguling dan Hendra Kurniawan menyampaikan CCTV sudah diamankan, sudah dikoordinasikan dengan penyidik. Sudah Hendra Kurniawan menyampaikan CCTV sudah diamankan dan disampaikan oleh penyidik. Sudah dikoordinasikan ke koordinasikan dengan penyidik. Apakah saksi Cuk ada juga menyampaikan terkait dengan CCTV kepada terdakwa dengan saksi Arif Rahman Hakim? Jadi saya perlu jelaskan Pak penuntut umum, di tanggal 11 pada saat sudah ramai pemberitaan penembakan di Duren 3 karena membutuhkan kronologis dan ekspos, maka saya teringat terkait dengan CCTV yang kemarin saya sudah perintahkan untuk cek. Saya kemudian memanggil Korspri saya, Cuk Putranto. Saya tanyakan, CCTV di mana? Ada sama saya, Jenderal. Majelis memberikan waktu. Ya, minggu depan dengan seluruh terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat. Artinya hari ini berpikir yang jernih waktu itu, sehingga langkah pertama saya harus memanggil ajudan yang bertanggung jawab. Kemudian terkait dengan dia pergi kemudian merangkat isolasi dengan Yosua kembali, itu saya tidak tahu. Saya sudah jelaskan bahwa kegiatan-kegiatan seperti itu sudah biasa mereka lakukan, dan juga istri saya tidak mau ini ramai, kemudian tidak mau ini diketahui oleh orang karena aib. Paham, saya paham bahwa istri saudara versinya tidak mau untuk ini terbongkar. Tapi kan Anda juga tahu bahwa pasti mengandung trauma. Kok Anda membiarkan dia sama-sama merasa? Tadi juga saudara sudah ceritakan bagaimana setiap yang keluar kota pasti akan sama-sama sendiri. Anda kan tahu bahwa Yosua sudah keluar. Anda juga tahu bahwa Putri Candrawati di mana. Anda tahu bahwa mereka bersama kembali ke Jakarta. Itu kan mereka akan isolasi bersama. Itu yang saya katakan, kok Anda membiarkan istri saudara.
Sidang perkara nomor 797 Pit B 2022 atas nama terdakwa Putri Chandrawati dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa Putri Chandrawati, sehat hari ini? Mohon izin yang mulia, mungkin saya agak sedikit ada gangguan pencernaan, tapi saya siap melaksanakan sidang hari ini dengan maksimal. Kalau saudara masih belum sehat, kita akan tunda. Tapi kalau saudara siap untuk diperiksa, kita akan periksa. Saya siap yang mulia. Oke. Saudara didampingi penasihat hukum saudara. Jadi kalau saudara ada kesulitan, saudara silahkan mengajukan mohon izin untuk konsultasi dengan penasihat hukum saudara. Kami akan berikan. Siap yang mulia. Terima kasih. Baik. Terdakwa Putri Chandrawati, pada persidangan-persidangan sebelumnya, baik di perkaranya Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal maupun Richard Eliezer, saudara sudah memberikan keterangan sebagai saksi. Apakah keterangan saudara sebagai saksi yang saudara berikan di persidangan sebelumnya dianggap sebagai keterangan saudara sebagai terdakwa saat ini? Iya yang mulia. Jadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ya? Siap yang mulia, iya. Ya. Sehingga kami tidak akan bertanya lebih lanjut apa-apa yang sudah kita periksa sebelumnya, dan kita hanya menanyakan yang penting-penting saja. Terima kasih yang mulia. Baik, Saudara Putri. Pada tanggal 7 dini hari setelah saudara mengadakan suami saudara mengadakan pesta pernikahan secara sederhana di rumah Magelang, kemudian suami saudara pagi hari sudah berangkat menuju ke Jakarta. Apa kegiatan saudara di tanggal 7 pagi itu? Boleh diterangkan? Izin yang mulia, setelah suami saya berangkat pukul 5 pagi dari Magelang menuju Jogja ke bandara, saya masih tetap istirahat karena saya masih ngantuk, dan hari itu saya bangun agak siang. Saya bangun agak siang. Oh, bangun agak siang, oke. Kemudian? Lalu saya bersih-bersih kamar dan bersih-bersih di kamar mandi, terus saya turun makan siang. Turun makan siang. Maaf sebelumnya, saudara setelah saudara lulus dari kuliah sampai dengan saudara menjadi istri dari saudara Ferdi Sambo kali Propam, sudah berapa lama saudara meninggalkan dunia kedokteran? Mohon izin yang mulia, saya lulus tahun 1987, terus saya melanjutkan studi ke luar negeri kurang lebih selama 2 tahun. Studi ke luar negeri? Apa boleh tahu studinya apa? Saya ambil jurnalisme. Jurnalis. Jurnalis, oke. Terus saya balik ke Jakarta, terus saya menikah tahun 2000. Tidak, yang saya tanyakan berapa, kan saudara kan backgroundnya adalah dokter gigi. Nah, berapa lama saudara meninggalkan dunia kedokteran gigi? Setelah menikah saya tidak bekerja lagi. Oh, setelah menikah saudara tidak bekerja lagi, tapi sebelumnya saudara sempat pernah bekerja sebagai dokter gigi. Karena saya mengikuti suami saya di manapun dinas. Ya, makanya ini yang saya tanyakan. Selanjutnya tadi siang saudara, setelah siang beres-beres, saudara makan siang, apa kegiatan saudara selanjutnya? Habis makan siang, saya naik ke kamar karena saya agak tidak enak badan. Agak tidak enak. Ya, berasa
saudara tidak tahu apakah ada si Susi? Saya tidak melihat. Tidak melihat. Kuat Ma'ruf? Saya tidak melihat. Riki Rizal? Saya tidak melihat. Korban Joshua? Saya tidak melihat. Semua saudara langsung saya naik. Saya tidak melihat. Kemudian setelah saudara naik, apa lagi kegiatan saudara di dalam setelah izin yang mungkin mohon agar persidangan ini apabila ada keterangan dan yang berkaitan saya mohon nanti akan kami nyatakan di situ. Tidak, kami hanya ingin memastikan kegiatan saudara saja. Jadi kita tidak akan mengulang lagi apa yang saudara sudah terangkan yang kita nyatakan tertutup itu. Setelah simak saya naik ke kamar lantai 2. Saya tutup pintu kacanya, saya kunci, terus saya masuk ke kamar dan saya tertidur. Kemudian kalau dari keterangan saudara sebagai saksi kemarin, kami perkirakan apa yang saudara terangkan yang terjadi pelecehan seksual itu kurang lebih pukul 18.30-an. Masih ingat dimulainya itu? Maaf yang mulia, kalau untuk waktu saya tidak tahu. Saudara tidak tahu, tapi di luar sudah gelap atau belum, saudara masih ingat tidak? Masih terang. Masih terang. Antarlah berarti pukul antara 17.30 sampai pukul 18. Karena kita menyesuaikan dengan keterangan Richard dan keterangan Ricky, di mana mereka baru kembali saudara hubungi kemudian itu pukul 19. Makanya kita mencoba menentukan waktunya. Dan itu yang bisa menjelaskan hanya saudara sendiri. Mohon izin yang mulia, karena saya juga tidak pakai jam dan tidak melihat jam, jadi saya tidak tahu pasti. Ya, makanya kan kita hanya mengira-ngira berdasarkan keterangan saksi-saksi lain. Apakah ada persesuaian dengan keterangan saudara atau tidak? Sehingga kita tahu kapan dan jam berapa. Kita coba mengikuti cerita saudara. Ya, saudara berarti tidak pernah sampai sore sampai keesokan paginya kan saudara nggak turun ke bawah kan? Tidak. Oke, kalau begitu saudara kemarin bercerita bahwa saudara kan saudara tadi cerita pintu kaca itu kan saudara kunci. Sehingga pintu kayunya tidak terbuka. Di lantai 2 itu kalau menuju kamar saya ada pintu kaca dulu, terus saya kunci, terus kalau mau masuk ke kamar saya ada pintu kaca nyamuk dulu. Oh, pintu kaca nyamuk. Saya tutup dan ada pintu kayu yang warna putih itu terbuka. Pintu kayu terbuka. Oke. Setelah pintu kaca tertutup yang tadi saudara bilang dikunci, apakah dimungkinkan orang lain dari bawah naik ke atas? Kalau terkunci tidak, tapi kalau dipaksa terbuka mungkin bisa, karena pintu sliding itu kuncinya hanya menyatu. Oh, hanya menyatu ini nanti ketika di tarik agak kuat dia bisa dibuka. Sekarang saya mau nanya, kapan saudara sadar bahwa Joshua masuk ke dalam ruang kamar saudara? Waktu itu saya tertidur, terus terdengar bunyi kayak pintu dibuka keras, kayak gitu.
keterangan di keterangan saksi kemarin ya, pada waktu saudara menjadi saksi. Selanjutnya saudara menghubungi Richard. Betul ya. Pada waktu itu Susi naik dulu ya. Waktu saudara jatuh terduduk itu. Setelah saya jatuh dulu, saya tersadar ketika Susi memegang kaki kanan saya, goyang-goyangkan kaki saya. Ibu. Dia membuka mata saya. Saya menangis. Lalu Susi berteriak, membuat tolong ibu. Lalu kuat naik ke atas, memegang kaki kiri saya dan menangis. Lalu sering diangkat oleh dibawa sama Kuat dan Susi ke dalam kamar. Saya dibangunkan di tempat tidur. Lalu Susi menusukkan kaki saya dengan minyak dan menyelimuti saya sambil menangis. Kuat menyuruh Susi mengunci pintu. Lalu Kuat sepertinya turun ke bawah karena saya mendengar suara ribut-ribut di lantai 1. Agak keras ya suaranya. Enggak, maksudnya suaranya Kuat itu agak keras sampai terdengar saudara, berarti kan suaranya agak keras ya? Ribut-ribut itu? Iya. Betul ya? Iya. Terus? Lalu suara itu menghilang dan tidak lama Kuat naik ke atas kembali. Lalu saya tanyakan, Om Kuat, Dek Riki di mana? Dek Richard di mana? Sampaikan bahwa sedang ke sekolah anak saya. Saya bilang, tolong telepon Om. Tapi Om Kuat tidak bawa telepon saat itu karena teleponnya di bawah. Terus saya sampaikan ke Susi, bawa telepon enggak, tolong telepon Omnya, Om Riki dan Om Richard. Tapi Susi juga tidak bawa telepon.
Saya minta tolong mencarikan handphone saya. Lalu saya minta tolong kuat untuk menelpon Ricky atau Richard saat itu. Masih ingat itu jamnya jam berapa? Nggak ingat ya? Tidak ingat yang mulia. Tidak ingat, tapi di luar sudah gelap. Terlihat tidak dari kamar? Karena Lampu sudah terang, lampu di kamar. Yang jelas. lampu sudah dinyalakan. Sudah dinyalakan, berarti kan di luar sudah gelap kalau lampu sudah dinyalakan. Pada saat saudara ditemukan oleh saudara Susi itu, lampu sudah terang atau masih gelap? Waktu ditemukan pertama kali Oleh Susi. di bawah duduk di Iya. lantai itu masih terang itu. Masih terang. Artinya berarti lampu belum nyala. Itu kayaknya belum nyala. Belum nyala, berarti antara kita perkirakan antara 17.30 sampai 18 lah ya. Rumah saudara dengan terdengar nggak suara adzan masjid maghrib lirik itu, terdengar nggak kalau dari rumah saudara itu? Dari kamar saudara? Rasanya tidak. Rasanya tidak ya. Oke. Selanjutnya saudara menghubungi Richard seperti diterangkan Richard, dia datang, kemudian dia bersama Ricky, Ricky lah yang naik pertama kali ke lantai 2 menemui saudara, sementara padahal saudara menghubungi Richard bertugas menenangkan Kuat Ma'ruf karena Richard melihat bahwa Kuat Ma'ruf sedang emosi, ditanya apapun dia tidak menjawab, hanya itu akhirnya ditenangkan, dibuatkan teh atau kopi, terusan diajak merokok. Nah, Ricky menemui saudara. Apa yang saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia, mungkin meralat sedikit bahwa yang menelpon itu adalah Kuat, yang mendayung. Oh, yang menelpon adalah Kuat. Tapi yang bicara saya. Ya, yang menelpon adalah Kuat. Oke. Nah, kemudian kan Kuat sama Susi kan sudah di bawah saat Ricky naik ke atas. Susi masih di atas. Oh, Susi masih di atas, Ricky naik ke atas. Nah, apa yang saudara sampaikan sama Ricky? Saya minta tolong Dek Ricky untuk memanggilkan Kuat. Untuk memanggil? Untuk manggil Om Kuat. Oke. Terus? Lalu saya menenangkan Kuat dan saya sampaikan bahwa jangan ribut-ribut. Saya tenangkan dia supaya tidak ribut. Terus Om Kuat sampaikan, Ibu lapor Bapak, Bu lapor Bapak, supaya tidak jadi duri dalam rumah tangga Ibu. Terus saya suruh Kuat keluar, saya minta tolong dari Ricky untuk panggil De Yosua. Oh, saudara meminta Ricky untuk memanggil Joshua, itu saja. Jadi tidak ada percakapan lebih lanjut dengan Ricky. Tidak ada yang tidak ada. Kemudian Ricky turun mencari Joshua, tidak ketemu. Maka dia langsung mengamankan karena melihat ada pertengkaran antara Kuat dengan Joshua, maka dia berinisiatif untuk mengamankan senjata milik Joshua dan diletakkan di atas. Saudara tahu itu? Saya tidak tahu yang Saudara tidak tahu. Oke, kemudian bertemulah Joshua. Joshua kemudian diajak naik ke atas melewati si Kuat. Saat melewati si Kuat hanya tatap-tatapan mata saja. Kemudian Joshua naik di di lantai 2. Di dalam BAP, dalam rekonstruksi, saudara sedang terbaring, Ricky menunggu di luar dan Joshua duduk bersimpuh di bawah tempat tidur. Itu betul. Mohon izin yang mulia, waktu De Ricky panggil De Yosua, De Ricky naik bersama De Yosua masuk ke dalam kamar saya berdua. Lalu kalau tidak salah De Ricky menyampaikan, mohon izin Ibu, ini Yosua. Terus
saya anggukan saja, terus Yosua duduk di sebelah kiri tempat tidur saya. Ya, dudukkan bersimpuh ya, betul ya. Kemudian Deriki masih sempat di dalam kamar saya sebentar. Terus nggak lama Deriki keluar, tapi masih tetap tatapan dengan saya karena pintu warna putih yang kayu itu terbuka, hanya pintu kasa itu tertutup. Tapi Deriki masih bisa melihat saya, jadi saya tidak berduaan dengan Yosua di kamar. Oke. Terus apa yang saudara sampaikan sama Joshua, korban waktu itu? Waktu itu saya sampaikan ke Yosua bahwa saya mengampuni perbuatanmu yang kecil. Dan saya minta dia untuk resign. Untuk resign. Resign sebagai yang saudara maksudkan resign. Resign sebagai ajudan dari, kan kemarin sudah dibantah bahwa Joshua bukan ajudan saudara, karena dalam level suami saudara, istri belum mendapatkan ajudan, walaupun tugasnya adalah mengawal saudara. Yang saudara maksudkan resign di sini adalah resign sebagai ajudan dari suami saudara atau resign dari kepolisian? Resign sebagai driver atau anggota suami saya. Resign jadi anggota dari suami saudara, artinya kembali ke Korps Brimob lagi. Kalau tidak salah Yosua sudah masuk jadi anggota Bareskrim. Oh, kalau nggak salah Joshua sudah menjadi anggota Bareskrim. Sejak kapan Joshua menjadi anggota Bareskrim? Saya tidak tahu yang mulia karena itu urusan dinas. Oh, itu urusan dinas, tetapi saudara yang membantu? Bukan, waktu itu suami saya. Suami saudara yang membantu Joshua untuk kembali untuk menjadi anggota Bareskrim ya. Jadi kembali ke Bareskrim yang saudara maksudkan saat saudara menyampaikan Joshua untuk resign itu. Saya tidak menjelaskan seperti itu, tapi yang saya Bukan, minta, saya nanyakan maksudnya. maksud saya adalah dia tidak bekerja lagi di rumah kami. Oh, untuk tidak bekerja lagi di tempat rumah saudara, karena kan pada saat saudara mengatakan saudara resign, posisi suami saudara kan powerful saat itu sebagai kadif propam, artinya bisa memeriksa atau memberhentikan seorang anggota kepolisian. Makanya kan saya tanyakan ini, tapi maknanya adalah saudara hanya menginginkan dia resign dari ajudan suami saudara. Kemudian apa yang disampaikan Joshua? Lalu Yosua menangis dan dia minta maaf atas perbuatannya dan mohon ampun pada saya. Lalu saya suruh dia keluar. Sudah, itu saja percakapannya. Iya. Oke, kemudian Joshua keluar bersama Ricky. Iya. Selanjutnya saudara di atas ditemani oleh Susi. Iya, Susi tidur sama saya pada saat malam. Ya. Kapan saudara menghubungi suami saudara? Saya menghubungi suami saya tengah malam. Tengah malam. Pukul berapa masih ingat? Saya tidak tahu, tapi kayaknya sudah sunyi sekali. Sudah sunyi sekali. Apa yang saudara sampaikan pada suami saudara? Saya sampaikan bahwa Yosua masuk ke kamar saya dan berlaku kurang ajar kepada saya. Lalu saya menangis. Saya ingin pulang ke Jakarta. Dan saya juga sampaikan ke suami saya tidak usah menghubungi ADC karena nanti malah terjadi ribut-ribut. Lalu suami saya menyampaikan dia ingin ke Magelang, tapi saya bilang tidak usah, besok saja saya yang pulang.
Saya ingin pulang ke Jakarta. Itu saja. Iya, Yang Mulia. Kemarin suami saudara menyampaikan pada waktu pemeriksaan, dia sebagai terdakwa menyampaikan bahwa dia berkeras ingin menghubungi Kapolres Magelang saat itu, ingin menghubungi orang-orang, bahkan pengen ke Magelang, tapi saudara melarangnya. Benar itu? Seingat saya hanya berkata demikian. Oke. Apakah saudara Ricky melaporkan bahwa dia sudah mengamankan senjatanya Joshua pada saudara pada saat itu? Tidak, Yang Mulia. Tidak. Apakah saudara tahu bahwa suami saudara Ferdi Sambo menghubungi Ricky atau Richard pada saat itu? Tidak tahu, Yang Mulia. Tidak tahu. Oke. Selanjutnya pagi hari saudara memerintahkan Ricky untuk bersiap untuk berangkat ke Jakarta. Ini dari keterangan Ricky, bahwa dia diperintahkan oleh saudara untuk ikut ke Jakarta. Kemudian Ricky memerintahkan Kuat Ma'ruf untuk mendampinginya. Apa perintah saudara terhadap Ricky saat itu? Waktu itu saya menyampaikan ke Dek Ricky, tolong siapkan kendaraan karena saya akan kembali ke Jakarta. Tolong siapkan kendaraan karena saya akan kembali ke Jakarta. Ya, Yang Mulia. Saudara ikut mengajak Ricky? Saya tidak mengajak Ricky. Saudara tidak mengajak, tetapi saudara memerintahkan dan dia mengajak Kuat Ma'ruf, memerintahkan Kuat Ma'ruf untuk ikut ke Jakarta. Mohon izin Yang Mulia, mungkin sedikit menjelaskan bahwa Dek Ricky maupun Kuat, Dek Richard maupun Susi, bahkan Joshua itu sudah bekerja bersama kami lebih dari 1 tahun, terutama ADC anggota. Mereka sudah sangat pandai dan pintar untuk mengatur kapan mereka ikut, dan mereka juga bertanggung jawab kapan mereka harus menyiapkan saya pergi atau pulang. Itu mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan tanpa harus saya ajari. Begitu. Jadi menurut saudara keberangkatan Ricky dan Kuat Ma'ruf itu karena inisiatif mereka, bukan karena perintah saudara? Saya rasa demikian, karena mereka juga melihat kondisi saya yang kurang sehat. Karena kemarin terdakwa Ferdi Sambo mengatakan bahwa saya tidak pernah tahu bagaimana dengan ajudan, karena mereka sudah tahu sesuai dengan protokol yang mereka jalani sehari-hari. Ya, protokol untuk protap kegiatan sehari-hari baik kepada suami saya dan sama saya. protap sehari-hari. Nah, selanjutnya saudara memerintahkan, makanya kan menjadi pertanyaan, kalau memang itu protokol sementara dalam keterangan Kuat Ma'ruf dan Ricky, mereka menyampaikan tugas kami sehari-hari adalah menjaga dan melayani anak saudara selama sekolah di Magelang. Nah, pada saat yang sama anak-anak saudara juga sedang sekolah. Biasanya saya tanya kebiasaan bagaimana? Oh, biasanya kami tetap di Magelang. Nah, ini kan tidak mungkin Ricky dan Kuat akan bergerak ikut ke Jakarta kalau tidak ada perintah. Yang Mulia, saya tidak memerintahkan baik Ricky maupun Kuat. Baik, saudara tidak memerintahkan. Oke, selanjutnya bagaimana mengenai pengaturan mobil itu? Sementara kan ditahu bahwa Joshua itu adalah yang bertugas mengawal saudara. Dia sebagai karungga dan dia yang bertanggung jawab atas rumah saguling dan lebih banyak diperbantukan untuk membantu saudara. Bahkan sampai dia mengurusi keuangan dari organisasi yang saudara duduk di dalamnya, organisasi kepolisian apa? Bayangkari. Bayangkari, kan begitu kan, Joshua? Mohon izin Yang Mulia, tidak.
Yosua itu bukan karungga maupun bukan ajudan saya, tapi Yosua. Saya tidak mengatakan sebagai ajudan, tetapi yang membantu, lebih banyak membantu saudara. Siap. Kalau Yosua itu memang membantu saya, terutama sebagai driver, baik kegiatan di luar maupun kegiatan Bayangkari pada saat itu. Dan Yosua juga membantu saya untuk menerima laporan-laporan dari kantor Bayangkari. Nah, makanya kan artinya kan Yosua banyak membantu saudara. Siap, karena kebetulan saya juga adalah bendahara umum Bayangkari Pusat. Betul. Nah, ditahu Bu, kenapa posisinya berubah? Seharusnya kan Joshua ada di dalam satu mobil dengan saudara. Kenapa bukan Joshua malah Richard Eliezer yang satu mobil dengan saudara? Dari keterangannya Kuat Ma'ruf, oh saya cuma diperintahkan untuk membawa mobil. Kemudian Richard menerangkan, saya mau masuk mobil belakang nggak mungkin karena Joshua sudah duduk di sana Pak. Jadi saya duduk di satu mobil dengan Ibu Putri. Bisa saudara terangkan? Mohon izin yang mulia, kalau untuk pengaturan driver atau yang mendampingi itu mereka sudah pandai dengan sendirinya, karena bukan sekali dua kali saja mereka saya ajak pergi ke Magelang. Mungkin hanya Richard yang baru pertama kali, tapi Richard juga berangkat bareng saya dari Jakarta. Pasti dia akan mendampingi saya. Untuk Yosua sendiri saya tidak tahu, tapi saya juga pastinya tidak akan mau kalau satu mobil sama dia. Dan untuk Kuat sendiri saya tidak pernah memerintahkan. Pastinya tidak mau satu mobil dengan Joshua. Itu kan saudara sampaikan. Artinya Joshua memang tidak mungkin duduk di satu mobil dengan saudara. Kan begitu? Tapi saya tidak pernah memerintahkan ya, Joshua. Gak apa-apa, artinya itu dah. Nah, kemudian saudara berangkat ke Jakarta. Iya, ya. Saudara tahu tidak kalau senjata milik Joshua itu sudah berada di mobil yang saudara tumpang? Saya tidak tahu ya. Tidak tahu. Oke, saudara lanjut ke sampai tibalah sempat singgah ke rest area, kemudian langsung ke Saguling. Mohon izin yang mulia, pada saat di rest area saya tidak tahu karena saya tertidur. Oke. Selanjutnya tibalah saudara di Saguling dan saudara sebelum naik ke lantai 3 adalah saudara sempat PCR dulu bersama Susi. Betul yang mulia. Dan saudara korban kita lihat di CCTV bersama-sama kemarin. Kemudian saudara naik didampingi dengan Kuat Ma'ruf. Kuat Ma'ruf kemudian turun lewat tangga setelah mengantarkan saudara, begitu ya? Saya tidak tahu Kuat Ma'ruf turun lewat mana karena saya tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan. Saya turun ke lantai 2 naik lift. Naik lift. Saudara dari lantai begitu tiba, waktu naik langsung naik ke lantai 3 dulu ya? Waktu tiba di Saguling, saya kan ke toilet dulu, terus saya PCR, terus saya naik diantarkan Kuat ke lantai 3, terus baru saya ke lantai 2. Setelah saudara meletakkan barang-barang, saudara turun ke lantai 2 menemui suami saudara. Kebetulan ketemu di ruang kerja, tapi saya sampaikan bahwa saya ingin makan dulu karena saya lapar dari pagi saya tidak makan. Saudara makan dulu. Kemudian di saat itu saudara bercerita pada suami saudara. Setelah saudara makan. Setelah makan saya naik ke lantai 3 dulu. Naik dulu, kemudian ke lantai 3, terus saya menemui suami saya yang sudah duduk di sofa di lantai 3. Saat sudah duduk di lantai 3 di ruang keluarga ya? Ya, ruang keluarga. Saudara bercerita pada suami saudara? Saya menceritakan peristiwa tanggal 7 secara detail. Saudara bercerita, ketika kami membaca hasil lab forensik, psikologi forensik yang meneliti latar belakang saudara, latar belakang suami saudara. Saudara adalah termasuk orang yang kuat, tapi di situ kesimpulannya adalah tergantung siapa yang mengarahkan. Dan sementara berkebalikan dengan suami saudara, di mana suami saudara kurang lebihnya adalah tipe yang dia merasa nyaman dan saudara sudah memberikan kenyamanan. Tetapi kembali siapa yang membuat saudara dalam
kepribadian yang kuat ini, saudara akan bergantung siapa yang akan membawa saudara. Itu hasil lab forensiknya, psikologi forensiknya seperti itu. Ketika saudara bercerita, reaksi dari suami saudara adalah menangis. Iya, waktu itu suami saya terlihat mukanya seperti marah, terus emosi, terus menarik-narik nafas panjang kayak gitu, terus dia kepalkan tangannya dan dia menangis tanpa berkata apa-apa. Tanpa berkata apa-apa. Kemudian lalu tidak lama dia mengambil hati memanggil Dek Ricky. Kemudian Ricky naik ke atas. Tidak, saya disuruh masuk ke dalam kamar. Oh, saudara masuk ke dalam kamar. Saudara tahu apa yang disampaikan suami saudara kepada Ricky? Tidak tahu karena saya di dalam kamar. Kemudian Ricky turun dan memanggil Richard. Saya tidak tahu yang Saudara tidak tahu. Pada saat suami saudara ngobrol dengan Richard, saudara tahu? Saya tidak tahu yang Saudara tidak tahu. Baik. Peristiwa di Magelang itulah yang memicu hingga akhirnya suami saudara memanggil Ricky dan Richard untuk naik ke atas. Betul ya? Saya tidak tahu, mungkin iya. Mungkin iya. Oke. Sebagaimana kemarin saya sampaikan di persidangan kepada suami saudara terdakwa Ferdi Sambo, pada saat dilaporkan seperti itu, suami saudara adalah sudah mumpuni sebagai seorang anggota reserse dengan pengalaman dan jam terbang yang sangat lama. Ketika mendengar cerita saudara, kami mempertanyakan kenapa tidak dibawa untuk visum dan kenapa tidak diadakan itu, karena ada banyak hal yang dipertanyakan. Selama di persidangan ini, peristiwa di Magelang, kejadian di Magelang hanya diterangkan oleh kesaksian saudara dan suami saudara saja. Dari keterangan saksi-saksi seperti Susi, Richard, maupun Ricky, maupun Kuat, tidak ada yang tahu mengenai peristiwa Magelang itu. Sehingga kami mempertanyakan, kenapa saudara ke suami saudara, kenapa saudara tidak membawa istri saudara ke rumah sakit? Saudara mengatakan bahwa itu istri saudara adalah cinta pertama, yang bahkan dimulai dari SMP. Kenapa tidak dibawa? Dia mengatakan itu kesalahan saya. Dan memang saudara memang tidak melakukan visum, betul? Saya tidak melakukan visum. Saudara juga tidak melakukan bahkan sesudahnya, setelah peristiwa penembakan itu, saudara pernah melakukan visum atau melakukan pergi ke dokter? Untuk visum maksudnya yang mulia? Bukan, begini, mohon maaf, ketika terjadi pemerkosaan, banyak kejadian, itu adalah yang paling ditakutkan adalah yang pertama adalah PMS. Saudara kan tadi dokter, berkaitan dengan itu tadi saya tanya sama saudara, berapa lama saudara sudah meninggalkan kedokteran gigi? Saudara mengatakan setelah menikah saya sudah tidak pernah lagi bekerja. Kembali jawaban saudara seperti itu. Artinya cukup rentang lama, tetapi dari persidangan yang sebelumnya juga kami menyatakan saudara, di keluarga saudara ini protokol kesehatannya sangat tinggi, bahkan datang harus swab PCR segala macam, sehingga kami melihat bahwa saudara mempunyai standar protokol kesehatan yang sangat tinggi, tapi berkebalikan dengan peristiwa di Magelang itu. Kenapa saudara tidak pernah pergi ke dokter atau paling tidak memeriksakan diri? Yang mulia, sebenarnya setelah kejadian, saya itu hanya bisa diam dan tidak bisa berkata apa-apa, karena saya bingung dan saya malu dengan apa yang terjadi pada saya. Dan saya tidak tahu
harus bagaimana sebenarnya? Waktu itu pun ada psikolog, tapi saya juga tidak berani untuk menceritakan. Karena bagi saya ini adalah aib yang membuat malu. Suami saudara ketika didengarkan kemarin di kesaksiannya Sugeng Putut, dikatakan bahwa peristiwa di Magelang itu ilusi demi menutupi supaya itu tidak diungkit-ungkit ketika skenario pertama berjalan. Nah, pada akhirnya sampai di persidangan ini peristiwa Magelang pun akhirnya benar-benar menjadi satu ilusi sebagaimana disampaikan oleh suami saudara. Oke, kami menanyakan itu. Bisa saudara terangkan? Yang mulia, sebagai korban kekerasan seksual, tidaklah mudah untuk menyampaikan, bahkan kepada suami saya sendiri saja. Saya sebenarnya malu karena saya tidak tahu apakah saya, bila saya mengutarakan peristiwa tersebut, suami saya akan mencintai saya dan mau menerima saya kembali. Mohon maaf saudara, jadi kenapa kami menanyakan seperti ini? Karena sumber peristiwa Magelang inilah yang memicu terjadinya peristiwa penembakan di Duren 3. Maka kami mencoba bertanya, kalau saudara tidak mau berkeberatan untuk menjawab, tidak ada masalah. Ya, oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kemudian saudara setelah bercerita, setelah Richard turun, saudara keluar dari keterangan para saksi mengatakan bahwa saudara memutuskan untuk isoman. Betul ya? Iya, yang mulia. Coba ceritakan bagaimana ketika saudara pamit kepada suami saudara. Saya keluar, sehabis saya menenangkan diri, saya ke kamar mandi dan mencuci muka. Saya mempersiapkan segala perlengkapan untuk isolasi. Terus saya pamit ke suami saya. Saya sampaikan ke suami saya yang saya mau isolasi dulu. Lalu suami saya menyampaikan, ya kamu isolasi saja dulu. Nanti malam kita panggil Yosua untuk mengkonfirmasikan kejadian tanggal 7 kemarin. Kita, ini maksud kita berarti saudara ada ya? Ya. Oke. Selanjutnya saudara memutuskan untuk pergi ke isoman. Iya. Pada saat isoman, saudara menyampaikan kepada siapa untuk minta diantar ke sana? Saya turun ke lantai 1, terus saya di garasi bertemu dengan Dek Daden. Lalu saya minta tolong panggilkan Dek Riki waktu itu. Terus Dek Riki datang menghampiri saya dan saya menyampaikan, Dek tolong antarkan saya untuk isolasi ke 46. Dek Riki bilang siap ibu. Lalu saya berikan tas untuk perlengkapan saya kepada Dek Riki, terus saya naik mobil. Oke. Selanjutnya saudara naik mobil. Masih ingat siapa saja yang naik di situ? Izin yang mulia, mohon maaf, saya waktu itu karena tidak enak badan, saya tidak perhatikan siapa saja yang di mobil. Saudara tidak perhatikan. Dari keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa yang mengikuti saudara pada saat itu adalah saksi Riki ya sebagai driver, pesan korban Joshua duduk di depan, dan Kuat Ma'ruf serta
Richard Eliezer. Saudara Daden, saudara dalam keterangannya saudara Richard menyampaikan bahwa pada saat dibawa Richard lagi mencari makanan dipanggil sama saudara Daden untuk segera masuk ke mobil karena saudara mau berangkat. Saudara Ricky menerangkan pada saat itu memanggil saudara Kuat yang sedang duduk-duduk di depan untuk ikut bergabung. Nah, tidak ada satu saksi pun yang menerangkan kenapa Joshua ikut. Bisa saudara terangkan? Saya tidak tahu kenapa Dek Yosua ikut. Saudara tidak tahu. Dan saya tidak pernah mengajak Dek Yosua, Dek Richard maupun Kuat waktu itu. Ya. Saudara merasa tidak pernah mengajak pada mereka. Tadi di awal keberangkatan saudara mengatakan kalau Joshua satu mobil dengan saya pun saya tidak akan mau, kan begitu. Nah, tetapi pada faktanya ketika menuju ke rumah Duren 3, ternyata Joshua ikut satu mobil. Karena waktu itu saya sedang sakit, saya pun pusing yang mulia. Saya tidak perhatikan siapa saja yang ada di dalam itu, karena saya hanya ingin istirahat sambil menunggu hasil PCR. Itu saja. Sehingga saudara merasa tidak tahu bahwa kenapa Joshua ikut, gitu kan? Singkat cerita, kemudian pergilah saudara ke Duren 3. Saat di Duren 3, sebagaimana kita lihat di CCTV dan keterangan para saksi kemarin di persidangan menerangkan, ketika saudara turun, saudara langsung meminta Kuat untuk membawakan tas masuk ke dalam. Betul ya? Betul yang mulia. Saat itu saudara melakukan pada saat saudara datang, baju yang saudara gunakan sama dengan baju yang saudara gunakan pada saat berangkat dari Magelang, yaitu baju lengan panjang dengan warna agak coklat. Betul ya? Betul yang mulia. Kemudian saudara masuk ke dalam. Saat saudara masuk ke dalam, saudara langsung diantar menuju ke kamar. Cerita dari saksi Kuat mengatakan bahwa saya antarkan ibu, kemudian saya letakkan tas, kemudian saya keluar. Betul? Betul yang mulia. Betul. Apa yang setelah terjadi saat itu? Setelah Kuat mengantarkan saudara ke dalam kamar. Waktu itu Kuat mengantarkan saya sampai di depan pintu kamar. Kuat itu memberikan tas saya yang dibawakan, terus saya ucapkan terima kasih, lalu saya masuk kamar dan tutup pintu. Lalu saya berganti pakaian karena sudah menjadi kebiasaan saya, setiap saya mau istirahat naik tempat tidur saya pasti ganti baju. Ganti baju. Pintu pada saat itu tertutup. Tertutup yang mulia. Kemarin kami bersama dengan jaksa penuntut umum dan penasihat hukum menuju rumah saudara di Saguling maupun ke Duren 3. Jarak antara lokasi kamar saudara di Duren 3 dengan lokasi ditemukannya jenazah itu tidak terlalu jauh. Pada saat terjadi penembakan, apakah saudara dengar peristiwa itu? Maaf, dengar letusan atau dengar? Ya, dengar letusan. Pada saat itu saya mendengar letusan. Saudara mendengar letusan berapa kali? Banyak kali, beberapa kali. Pada saat saudara melihat itu, sempat nggak terdengar bahwa ada suara keributan sebelum terjadi tembakan itu? Iya, saya sayup-sayup terdengar ada suara orang di luar kayak bercakap-cakap gitu, ada ribut-ribut. Apa yang diributkan kalau boleh tahu yang saudara sempat dengar? Saya tidak begitu jelas karena saya waktu itu sedang ngantuk karena saya ingin istirahat dan saya tidak. Jadi saudara terdengar suara keras, tiba-tiba suara tembakan, terdengar suara tembakan beberapa kali. Betul. Saat mendengar suara tembakan, apa yang saudara pikirkan? Waktu itu saya menutup telinga saya karena saya ketakutan dan saya syok, saya juga bingung ini ada apa. Berapa lama kemudian setelah saudara tembakan berhenti,
saudara dijemput oleh suami saudara untuk diantar kembali ke mobil? Gak berapa lama setelah letusan berhenti itu, terus ada yang membuka pintu. Saya kaget, saya balikkan badan saya dan saya lihat suami saya panik, lalu beliau langsung merangkul saya, dibawa keluar. Setelah selesai tembakan? Setelah selesai tembakan ada beberapa menit, ada beberapa sedikit waktu ya, karena dari keterangan saksi-saksi kemarin, bahkan juga keterangan terdakwa suami saudara mengatakan, saya keluar dulu. Begitu selesai menembak, kemudian saya tegur mereka semua, termasuk ada Adan Romel di situ, bahwa kenapa kalian tidak bisa menjaga ibu? Itu yang disampaikan oleh suami saudara kepada para ajudan. Kemudian dia baru masuk ke dalam ruangan untuk menjemput saudara. Tapi tidak terlalu lama ya? Tidak terlalu lama. Ya, peristiwa saudara berada di Duren 3 pun juga tidak terlalu lama kalau hitungan kami. Dilihat dari CCTV kemarin. Dari saudara datang kemudian saudara diantar pulang itu tidak terlalu lama. Kemudian saudara diantar, pada saat saudara diantar saudara melihat ada jenazah di situ? Tidak, Yang Mulia. Tidak, saudara langsung, kalau dari cerita dari suami saudara kemarin, tidak, saudara tidak melihat? Tidak, karena suami saya merangkul begitu. Kapan saudara tahu bahwa Joshua akhirnya sudah meninggal? Mungkin tanggal 9 Juli. Tanggal 9 Juli, saat saudara bertemu dengan suami saudara, apa yang saudara disampaikan suami saudara? Begitu suami saya menyampaikan bahwa Joshua ditembak oleh Richard. Itu yang disampaikan. Apa reaksi saudara saat saudara mendengar? Saya kaget. Kemudian? Lalu suami saya menyampaikan bahwa suami saya sudah melaporkan ke Pak Kapolri bahwa telah terjadi tembak menembak antara Joshua dengan Richard dikarenakan melecehkan saya. Lalu saya marah sama suami saya, kenapa saya diikut-ikutkan dalam peristiwa tersebut. Lalu saya menangis dan suami saya keluar dari kamar. Itu? Iya. Keterangan saudara bersesuaian dengan keterangan suami saudara di pemeriksaan kemarin sebagai terdakwa, bahwa saudara marah kenapa diikutkan dalam peristiwa di Duren 3 itu. Selanjutnya pada tanggal 10 saat suami saudara memanggil ketiga ajudan, yaitu Richard, terus Ricky dan Kuat Ma'ruf, saudara masih berada bersama suami saudara di lantai 2 di ruang kerja itu. Mohon izin Yang Mulia, waktu itu saya sedang bercakap-cakap dengan suami saya di ruang kerja. Terus suami saya memanggil Dek Ricky, lalu mereka datang bertiga ke ruang kerja suami saya, dan tidak berapa lama saya langsung pamit naik ke atas karena saya tidak enak badan. Oke. Tetapi pada saat pembagian uang itu saudara ada? Tidak ada Yang Mulia. Pada saat pembagian handphone? Tidak ada Yang Mulia. Tidak ada, tapi saudara tahu sudah disiapkan uang dan handphone itu? Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu. Oke, selanjutnya saudara naik ke atas. Siap Yang Mulia. Selanjutnya, kapan saudara memerintahkan Ricky untuk memindahkan uang yang ada di dalam rekening Joshua ke rekening Ricky? Saya tidak tahu tepatnya, tapi waktu itu Dek Ricky datangi saya, menyampaikan Ibu bagaimana dengan mobile banking untuk kas operasional yang dipegang oleh Joshua. Terus karena saya tidak enak badan dan saya tahu Dek Ricky itu anak yang bertanggung jawab dan dia sudah pintar juga, saya yakin, saya makanya bilang ya udah Dek, aturkan saja.
menuturkan saja, saudara tahu pada waktu itu handphone yang dipegang oleh almarhum Joshua itu dikasih PIN atau tidak? Kalau dulu kan saya yang kasih PIN, tapi tidak tahu kalau dirubah sama Yosua. Terus bagaimana Ricky bisa membuka rekening itu kalau memang dikasih PIN? Biasanya mereka kan saling koordinasi yang mulia. Saling koordinasi. Karena sama-sama pegang kas operasional. Sudah sering saudara menempatkan uang saudara ke dalam rekening atas nama ajudan? Tidak, baru kali ini karena waktu itu sebenarnya pengalaman saya waktu anak saya pernah jatuh, robek kakinya, terus om kuat waktu itu yang antar ke rumah sakit, tapi karena saya tidak bekali dengan uang, dia tidak bisa bayar, akhirnya saya yang baru saja dari rumah sakit itu, terus saya balik kembali. Nah, karena pengalaman itu makanya saya selalu memegangkan uang kepada orang kepercayaan kami. Memegang uang kepercayaan. Setelah saudara tahu bahwa Richard terbunuh, Joshua terbunuh oleh tembak menembak itu, saudara masih mengizinkan Ricky untuk memindahkan uang tersebut, bahkan saudara mengizinkan. Padahal pemilik rekening itu kan sudah meninggal. Walaupun saudara Ricky kemarin mengatakan itu ibu, uangnya ibu. Jadi saya berhak untuk itu. Mohon izin yang mulia, memang waktu itu saya membukakan 2 rekening untuk Yosua, rekening BNI dan BCA. Tapi itu juga, begitu juga dengan Dek Ricky sebenarnya. Waktu itu juga atas kesepakatan dan juga saya sudah meminta izin dulu, dan mereka juga dengan senang hati karena untuk operasional di rumah kalau mengandalkan saya, kadang saya suka pergi ke kegiatan atau saya istirahat, mereka tidak enak sehingga harus menunda-nunda, makanya mereka pun ya oke aja kalau disuruh pegang mobile banking atau kas operasional. Ya. Saat saudara mau membukakan rekening kan saudara meminta izin pada pemiliknya kan? Iya. Betul kan? Tapi saat memindahkan rekening, apakah saudara meminta izin sama pemiliknya? Tapi kan itu semuanya kan uangnya suami saya dan saya, dan semua orang di rumah saya juga tahu bahwa itu hanya pinjam nama saja untuk kas operasional di rumah. Selanjutnya, mohon izin yang mulia, dan mungkin rekening BNI maupun BCA baik Yosua maupun Ricky, kalaupun di print juga akan tertera untuk pembayaran rumah tangga kami. kita pun juga sudah melihat hal itu betul. Siap, tapi pertanyaan saya tadi hanya mengenai ketika saudara membuka rekening itu meminta izin, tapi pada saat memindahkan bukuan saudara tidak meminta izin, kan begitu? Saya tidak pernah menyuruh Ricky untuk memindahkan. Oke. Selanjutnya, saudara, siapa yang memerintahkan pengepakan barang-barang korban untuk dikirim ke keluarganya? Pengepakan barang-barang baju, barang-barang korban yang masih ada di dalam rumah. Saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu menau. Kapan suami saudara diamankan di Patsus? Saya lupa tanggalnya, tapi nggak lama. Lupa tanggalnya, bulannya? Mungkin mohon izin kalau pengacara. Ya, nggak apa-apa. Artinya kita itu tidak terlalu penting. Saya hanya menanyakan saudara apakah saudara tahu atau tidak. Saya lupa tanggalnya. Lupa. Berapa hari kemudian setelah suami saudara di Patsus, dalam keterangannya kemarin suami saudara menghubungi saudara untuk datang menengok. Waktu masuk tidak boleh menengok. Baru sudah beberapa hari kemudian baru diizinkan untuk menengok ke Makobrimob. Ya, dalam keterangan suami saudara kemarin bahwa dia menghubungi saudara untuk menengok di Makobrimob. Betul? Waktu itu menghubungi saya itu untuk menjadi saksi karena suami saya sudah dinyatakan tersangka. Iya. Oke. Selanjutnya
kemudian saudara ditetapkan sebagai tersangka, ya. Berapa bulan atau berapa hari kemudian setelah suami saudara ditetapkan tersangka? Mohon izin yang mulia menjelaskan. Waktu itu suami saya ditangkap di Makobrimob, ditahan. Terus gak lama suami saya menelpon saya. Suami saya menelpon saya itu menyampaikan bahwa saya diminta untuk menjelaskan peristiwa tanggal 7 Juli tersebut mengenai kekerasan seksual yang dilakukan oleh Yosua. Waktu itu saya sebenarnya tidak mau karena saya malu, tapi suami saya meminta. Dan mengatakan bahwa, "Dek, kamu harus bersaksi." Waktu itu saya masih menjadi saksi. Kamu harus menjadi saksi apa yang terjadi di tanggal 7 Juli saat itu. Karena saya sudah bicara dan kebetulan tim sus juga menyatakan bahwa saya akan menjadi saksi setelah saya menceritakan kejadian tanggal 7 Juli tersebut. Tapi setelah saya menjelaskan di Mako pada saat itu, tidak lama saya menjadi tersangka. Padahal saat itu saya sangat malu sekali karena saya sebenarnya tidak ingin peristiwa ini diketahui banyak orang karena saya malu. Dan pada saat BAP pun hanya perempuan poluan yang di situ, tapi ada seperti Zoom terdengar suara laki-laki. Udah, Bu, jangan menangis ya. Lama-lama akhirnya jadi ikut menangis nanti. Ya, masih bisa memberi keterangan. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tadi kan kurang fit atau kurang sehat atau tidak enak badan? Saya punya gangguan pencernaan, tapi saya akan berusaha semaksimal. Masih bisa ya? Bisa ya. Baik ya. Sudah berapa lama kamu ditahan? Waktu itu penahanan pertama di Makobrimob kurang lebih tanggal 30 atau tanggal 31 September. Lalu tanggal 5 Oktober saya dipindahkan ke rutan cabang Kejagung. Jadi sudah hampir 120 hari ya? Iya, sudah 1 bulan dengan suami saudara ya, Sambo ya? Kalau Sambo itu 151 hari katanya ya? Siap yang mulia. Baik. Kamu kenapa dijadikan tersangka? Saya juga tidak tahu yang mulia. Tidak tahu ya? Karena saya sebenarnya adalah ya nggak apa-apa, kalau nggak tahu nggak apa-apa ya. Nanti akan kita pertimbangkan semuanya di dalam putusan nanti ya. Oke? Baik. Tadi kan kamu cerita bahwa
Jadi ceritakan aja adanya kekerasan seksual. Maksudnya kekerasan seksual yang di Magelang atau yang di mana? Yang di Magelang. Yang di Magelang. Tanggal 7 Juli. Terus? Lalu saya menceritakan semuanya secara detail. Lokasinya tetap di Magelang atau pindah lokasinya? Lokasi kekerasan itu? Di Magelang. Di Magelang. Nah, kemarin waktu kamu jadi saksi kan pernah diperintah atau disuruh terdakwa Sambo bahwa kekerasan seksual itu ada di Duren 3, kan begitu, sehingga terjadilah tembak menembak, kan gitu. Iya, yang mulia. Iya ya. Nah, pada saat itu yang mengajarinya itu siapa? Yang di Duren 3? Mohon izin yang mulia, izin menjelaskan. Iya. Sebenarnya pada tanggal 9 Juli itu suami saya menyampaikan ke saya ada anggota dari Polres Jakarta Selatan yang akan menanyakan tentang kronologis kepada saya. Terus? Waktu itu saya tidak mau, tapi saya disuruh dan dipaksa oleh suami saya untuk mengikuti cerita yang dibuat oleh suami saya. Cerita yang diskenariokan. Ya, ada pelecehan seksual di Duren 3 sehingga terjadilah tembak menembak antara Eliezer dan Joshua, gitu ya? Betul yang mulia. Nah, sedikit ke Magelang dulu, ya? Betul yang mulia. Waktu ke Magelang itu pulang dari Magelang ke Saguling, kamu pakaiannya apa? Dari Magelang ke Saguling. Atasannya sweater coklat dan bawahannya celana hitam. Sweater coklat. Atasnya sweater agak kecoklatan. Sweater itu gimana? Sweater itu kayak gini ya? Bukan. Bukan, ini ya, sweater itu yang agak longgar yang. Oh, gitu ya. Terus bawahannya? Bawahannya celana panjang hitam. Celana warna apa itu? Hitam. Hitam. Itu dipakai sampai di Saguling atau lanjut ke Duren 3? Sampai Duren 3. Duren 3 terus ya? Baik. Nah, kamu suka pakaian itu? Maksudnya yang mulia? Suka. Baju itu suka, sweater itu? Kalau saya suka, kalau saya pakai pasti saya suka. Sekarang bajunya di mana? Saya waktu itu habis mengganti baju, saya masukkan ke dalam tas. Di mana? Di Duren 3. Ya, terus? Karena sudah di polis lain, jadi tidak bisa diambil. Enggak bisa diambil? Dan sejak di polis lain tidak boleh ada orang keluar masuk. Memang ada bajunya? Saya tidak pernah perhatikan lagi. Pak Jaksa ada barang buktinya itu? Enggak ada? Enggak ada lagi, padahal suka kan? Udah hilang. Mohon izin yang mulia. Waktu itu saya sudah sampaikan ke penyidik bahwa baju, karena diminta saya bilang ada di TKP karena saya masukkan ke dalam tas travel saya. Tas travel yang diantar si Kuat itu? Siapa? Yang si Kuat yang antar? Yang dipegang dia, yang saya bawa ke Duren 3. Di situ dimasukkan? Iya, saya masukkan ke situ. Saya sudah bilang berkali-kali ke penyidik Bareskrim waktu itu, tapi karena tidak diperbolehkan masuk, jadi saya tidak memungkinkan untuk mengambil. Tapi saya sudah titipkan. Tapi hilang dia. Saya tidak tahu yang mulia karena saya belum masuk ke dalam rumah saya. Ya. Terus waktu di Magelang, kamu kan cerita atau menerangkan bahwa Joshua datang dan bertemu dengan saksi terdakwa di kamar ya 15 menit kan gitu ya? Tidak sampai 15 menit yang mulia, cuma sebentar waktu itu. Sebentar ini nggak bisa kita ini 10 menit. Saya mohon izin tidak bisa memastikan beberapa menitnya. Siap yang mulia. Tadi kamu terangkan bahwa di situ kamu hanya minta si Joshua supaya resign kan gitu? Betul yang mulia. Kenapa harus langsung minta begitu? Kenapa enggak melalui si Ricky atau melalui si siapa lah?
lagi manggil-manggil dia, kamu resign, kenapa? Mohon izin yang mulia, waktu itu waktu saya sudah di atas sama Susi, saya mendengar ribut-ribut antara Kuat sama Yosua. Karena saya ketakutan pada saat Ricky sudah datang supaya tidak terjadi apa-apa, jadi saya minta tolong makanya Dek Ricky untuk manggil Kuat dulu, baru Yosua untuk menenangkan mereka supaya tidak terjadi ribut-ribut. Ada ribut-ribut antara Kuat dan Yosua ya? Ribut-ribut itu tentang apa ribut-ributnya itu? Saya tidak tahu awalnya kenapa terjadi keributan antara Kuat dan Yosua. Ada melapor si Kuat sama kamu? Tidak melaporkan apa-apa. Ada dia bilang? Tidak pernah bilang apa-apa. Si Yosua harus apa? Katanya di dakwaan harus apa itu? Jaksa. Supaya menjadi duri dalam rumah tangga. Ada ngomong dia begitu. Waktu itu Kuat saya panggil karena saya menenangkan dia karena terjadi ribut-ribut di bawah. Saya menenangkan Kuat di atas. Terus dia Kuat itu bilang, ibu harus lapor bapak bu. Terus baru menyampaikan ibu harus lapor bapak bu supaya tidak jadi duri dalam rumah tangga ibu. Maksudnya melapor apa itu? Pelecehan itu? Enggak? Ya saya tidak tahu harus melaporkan apa, tapi yang jelas saya hanya tahu bahwa Kuat itu terjadi ribut-ribut dengan Yosua, dan pada saat itu saya tidak berani untuk berkata apa-apa karena saya juga dalam keadaan yang sakit. Jadi nggak bisa dipastikan si Kuat menyatakan itu dalam hal apa ya? Mohon izin yang mulia, mungkin bisa ditanyakan kepada Kuat sendiri maksudnya apa. Iya, kamu yang saya tanya. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Kita nggak maksa ya. Di sini transparan semua didengar orang ya. Baik ya. Saya sedikit masalah ajudan ini ya. Kamu memang diperbolehkan punya ajudan? Mohon izin yang mulia, kalau untuk Yosua itu bukan ajudan tetapi driver yang diperbantukan karena suami saya menunjuk Yosua untuk membantu saya karena driver ya? Tidak ada, saya tidak memiliki ajudan karena tidak driver ada. Driver ada. Itu bisa resmi itu ada SK-nya, ada sprintnya. Sebenarnya hanya sewaktu-waktu saja Dek Yosua membantu saya untuk kegiatan bayangkari biasanya. Tidak ada sprintnya ya? Tidak ada. Kalau sprintnya jadi ajudan terdakwa Sambo ya? Siap jadi anggota perbantukan ke Pak Ferdi Sambo. Terus keberadaan Joshua ke Magelang itu sama si Ricky dalam rangka apa? Mohon izin yang mulia, saya ke Magelang sama Dek Richard dan Dek Yosua. Kalau Ricky? Dek Ricky biasanya sudah standby di sana. Hanya kalau Dek Ricky kemarin tanggal 5 baru bersama anak saya yang nomor 2 ke Magelang. Jadi si Ricky permanennya atau menetapnya di Magelang ya? Sebenarnya Dek Ricky itu bukan permanen di Magelang. Hanya waktu itu anak saya yang kedua sudah tidak secara online lagi, sudah offline untuk sekolah di Magelang karena sebenarnya harusnya tugasnya Om Kuat waktu itu mendampingi, hanya Kuat saat itu sedang sakit COVID, jadi digantikan oleh Deriki sementara karena Deriki anggota di Jawa Tengah, waktu itu tepatnya di Brebes, jadi paling tidak tahu Jawa Tengah. Ya. Baik, sekarang kita ke ini dulu, ke Duren 3 dulu ya, supaya lebih jelas ya, supaya lebih jelas. Setelah disakuling dulu, setelah kamu bercerita kepada Sambo tentang kejadian di Magelang ya, ya, itu tadi kan kamu menerangkan Sambo itu marah, emosi kan gitu ya? Iya yang mulia. Mencengkeram sampai tangannya gitu ya? Iya yang mulia. Ada nggak saranmu terhadap kejadian itu kepada si
suamimu? Saya waktu itu juga sudah menyampaikan secara detail bahwa saya sudah mengampuni Yosua. Saya yakin suami saya pun tahu, dan saya tahu suami saya juga kuat akan iman. Pasti dia mempertimbangkan setiap langkah yang akan dia lakukan. Itu kan psikologisnya. Maksudnya ada nggak kamu sarankan, Pak, Bang, Mas, jangan melakukan tindakan yang macam-macam loh. Kamu ini jenderal. Ada nggak? Waktu itu saya tidak terlalu banyak bicara karena saya hanya menangis. Menangis atas kejadian itu ya. Sekarang kita pindah lokasi ke Duren 3 ya. Tadi kamu sudah terangkan bahwa tujuan ke Duren 3 itu adalah untuk isoman, kan gitu ya? Betul yang mulia. Tapi kamu nggak tahu siapa-siapa yang ikut ya? Saya tidak perhatikan yang mulia. Tidak perhatikan. Siap, karena saya hanya minta tolong Dek Riki untuk mengantarkan saya isolasi di 46. Di Duren 3 46. Itu isolasi mandiri atau isoman di Duren 3 itu memang itu kebiasaan atau gimana? Siap yang mulia. Kebiasaan di situ. Berbangga. Karena dekat dengan rumah saya di Saguling hanya 1-2 menit, saya memutuskan di situ. Di situ. Siap yang mulia. Terus si Kuat sama si Riki ikut dia PCR. PCR ikut dia. Saya tidak perhatikan kalau Riki sama Kuat karena habis saya PCR, selanjutnya Susi, terus saya langsung naik ke atas, jadi saya tidak perhatikan. Susi nggak ikut kan? Susi saya tidak perhatikan. Waktu itu gimana? Sekarang nggak diperhatikan kalau Susi nggak ikut. Mohon izin yang mulia, kalau untuk isolasi itu mereka sudah. Susi tidak ikut ya. Jadi pertanyaan saya, kenapa Susi tidak ikut isoman di Duren 3? Mohon izin yang mulia, sebenarnya kalau untuk isolasi adalah mereka sudah tahu sendiri, dan saya rasa waktu itu kalau tidak salah Susi sudah mau siap berangkat kalau nggak salah. Berangkat ke mana? Ke Magelang? Untuk isolasi. Tapi dia nggak ikut. Saya tidak perhatikan waktu berangkat. Dia tinggal di Saguling dia. Waktu saya mau berangkat isolasi saya tidak perhatikan. Saya hanya memanggil Dek Riki saja yang mulia. Baik, ya. Terus sampai di kamar, sampai Duren 3 tadi kan kamu masuk kamar setelah diantar tas sama si Kuat ya. Dan mendengar ada suara tembakan. Betul yang mulia. Waktu mendengar suara tembakan itu kamu ini ketiduran atau apa atau gimana? Lagi asik-asik mau apa namanya nyenyak atau gimana atau sadar? Waktu itu saya sedang tiduran di atas kasur di kamar, terus terdengar letusan. Saya kaget, saya tutup telinga. Saya menangis karena saya bingung, ini ada apa? Bingung, kamu nggak keluar? Ada apa Pak? Nah, gitu, enggak? Saya takut yang mulia, sejak kejadian tanggal 7 saya selalu ketakutan. Sudah ini ya, sudah keluar ya? Siap yang mulia. Itu kamu tahu kalau itu suara tembakan dari sebuah pistol atau suara pistol? Tahu kamu itu? Saya waktu itu hanya letusan, tapi sangat kencang sekali. Enggak. Itu kamu tahu nggak itu suara letusan pistol atau mercon? Saya tidak bisa pastikan waktu itu. Tapi suaranya kencang ya? Kencang ini. Nah, setelah suara letusan itu ya, itu kan kayaknya dor-dor gitu ya, membabi buta gitu. Beberapa kali gitu, banyak kali. Banyak sekali ya. Siap. Terus berapa lama kemudian baru suamimu datang ke kamar? Tidak terlalu lama yang mulia. Setelah letusan terus tidak terlalu lama waktunya. Terus ada yang membuka pintu, saya kaget, saya balikan badan saya. Ternyata suami saya. Terus
ada enggak kamu tanya suamimu ada apa di luar? Itu manusiawi loh pertanyaan saya. Saya lupa. Lupa? Saya lupa. Karena saya katakan. Kalau Pak Hakim mendengar mercon aja langsung keluar dari rumah. Apa itu? Langsung gitu, itu normal saja, refleks gitu sebenarnya. Karena saya bingung saat itu. Saya bingung. Saya shock juga. Jadi saya bingung. tidak ada menanya apa yang terjadi. Mungkin saya lupa, tapi seingat saya memang saya hanya membalikkan badan. Lalu saya melihat suami saya membuka pintu dan mukanya panik. Terus dia langsung merangkul saya begini, bawa keluar. Ada nggak dalam pikiranmu bahwa kejadian itu ada hubungannya dengan ceritamu sama terdakwa Sambo? Ada nggak kamu pikirkan bahwa kejadian itu ada hubungannya dengan ceritamu di Saguling terhadap? Saya tidak pikir. Tidak ada kepikiran ke situ ya. Baik. Setelah keluar, apa yang kamu lihat di luar? Saya tidak bisa melihat apa-apa karena suami saya pukul saya dengan kepala saya menghadap ke dada. Susah Pak Hakim bayangkan cara bergerak kalian itu. Jadi kamu itu mundur atau ke samping atau gimana? Ke samping, waktu gini ke samping. Samping. Jadi kamu mundur atau memejamkan mata? Tidak, suami saya mengarahkan kepala saya menuju ke dadanya. Iya. Ada lihat darah enggak? Maaf. Lihat darah ada? Tidak. Tidak ada. Tidak yang mulia. Lihat mayat? Tidak yang mulia. Tidak ada. Lihat Eliezer? Tidak yang mulia. Lihat Kuat Ma'ruf? Tidak yang mulia. Lihat Ricky? Saya melihat Ricky di garasi. Garasi? Siap. Terus kamu ke Saguling lagi ya? Saya kembali ke Saguling. Siapa yang antar? Ricky. Ricky ya? Siap yang mulia. Terus di Saguling apa yang kamu lakukan? Tiba saya di Saguling, saya langsung naik ke lantai 3. Biasa-biasa aja gitu? Tidak. Enggak ada istilahnya suara apa itu tadi ya? Karena saya bingung, saya juga kepala saya pusing sekali. Enggak enak badan juga? Siap, saya lagi tidak enak badan, terus saya hanya butuh istirahat, jadi saya langsung naik ke atas. Iya. Saya cuci tangan, saya ganti baju, saya langsung istirahat. Kamu nggak nanya salah satu ajudan apa yang terjadi tanggal 8 itu? Saya tidak bertemu dengan ajudan sama sekali. Bertanya. Tidak, saya tidak bertanya. Saya tidak bertanya juga. Siap. Baru tanggal 9 tahu kejadiannya. Siap. Nah, ya. Sekarang Joshua itu di mana sebenarnya? Maksudnya yang Joshua sekarang di mana? Kan sudah tidak ada. Tidak ada. Ya. Meninggal. Skenario kan tembak menembak. Nah, gitu kan. Ada nggak kamu pikirkan itu sebelumnya bahwa kejadian itu kenapa harus terjadi seperti ini? Ada nggak? Kalian bayangkan sebelumnya? Saya tidak pernah terpikirkan. Nggak pernah terpikirkan ya? Karena semua orang pada bertanya-tanya kenapa sampai begitu ya? Kamu ada bertanya-tanya seperti itu? Mohon izin yang mulia, saya pun sampai saat ini saya tidak terpikirkan bahwa tidak menyangka gitu bahwa suami saya akan emosi seperti itu dan bertindak sejauh itu. Tidak menyangka bahwa terdakwa Sambo akan emosi seperti itu. Ya. Si Joshua ini si korban ya, setahu kamu dia badannya besar. Besar ya. Berapa meter tingginya?
Cukup tinggi. Cukup tinggi. Mana lebih besar, lebih tegap suamimu daripada Yosua? Mungkin tingginya lebih tinggi Yosua. Jangan mungkin. Tingginya lebih tinggi Yosua. Tingginya lebih tinggi Yosua. Suamimu apa? Punya bela diri juga, bukan? Punya apa namanya? Punya keterampilan bela diri. Yang saya tahu waktu dari SMA pun punya taekwondo sama kalau nggak salah waktu di Apple judo ya. Judo. Kalau olahraga wajib di kepolisian kan judo kan? Judo sama taekwondo. Sama taekwondo kan? Kalau setahu kamu Joshua itu punya bela diri juga? Kalau setahu saya pasti ada basic bela diri kalau Polri. Iya, makanya dia jadi atau latar belakang dia jadi ajudan itu apa faktornya? Saya tidak tahu kenapa suami saya waktu itu memilih Yosua. Yosua ini orangnya gimana? Berani atau gimana? Pengecut atau gimana? Kan sudah lama dengan kamu. Ya biasa aja ya. Standar yang ajudan aja. Maksudnya standar lah untuk ajudan. Standar ajudan. Ya. Kalau siapa si kuat? Siapa si Ricky ya? Ricky. Mana lebih tinggi dari Yosua? Ricky lebih kecil. Lebih kecil. Ya. Kalau Eliezer? Sepertinya sama dengan Ricky. Sepertinya sama. Dalam sehari-hari mereka berdua ini ya, si Ricky sama Eliezer dengan Yosua ini gimana? Akrab atau gimana? Sepertinya mereka biasa-biasa saja. Enggak, baik-baik aja. Baik-baik aja. Eliezer dengan Yosua baik-baik aja. Baik-baik saja. Bukan tidak sedang bukan sedang tidak baik-baik saja, bukan? Setahu saya baik-baik saja. Baik-baik saja. Dengan si kuat juga. Setahu saya baik-baik saja. Dengan suamimu juga. Baik. Baik ya. Terima kasih cukup. Saudara terdakwa ya, saudara sudah banyak menerangkan baik saksi maupun sekarang ya. Tidak akan mengulangi lagi apa yang sudah cuma konfirmasi saja. Ketika saudara tanggal 4 Juli 2022 itu kan saudara berbaring dan Joshua itu mau mengangkat saudara. Tanggal 4 Juli ya. 4 Juli. Lalu Joshua itu jangan di sini dong waktu itu. Dan waktu itu ada Kuat dan ada juga Susi. Belakangan saudara Joshua memanggil Eli, ya, Eli. Mau mengangkat lagi, lalu saudara mengatakan nanti akan saya bilang ke Bapak kalau kurang ajar lagi. Seberapa dekat hubungan saudara dengan Joshua sehingga Joshua itu berani melakukan itu di depan banyak orang? Mohon izin yang mulia, sebelumnya izin menjelaskan kejadian di tanggal 4 itu. Waktu itu saya malam hari, waktu itu saya tidak enak badan dan saya ingat dengan anak saya yang nomor 3 karena anak saya ini perempuan dan baru pertama kali masuk asrama, jadi saya ingat-ingat terus anak saya ini. Terus saya duduk selonjoran di ruang tamu di sofa yang panjang sambil nonton TV. Saya merasa tidak enak badan. Terus di situ ada Yosua, Kuat sama Dek Richard. Yosua itu ingin mengangkat saya 2 kali. Iya, itu kan sudah sudah terangkan. Pertanyaannya tolong perhatikan, ya, perhatikan pertanyaannya. Yosua itu kan anak buah suami saudara. Siap. DC, ya. Tentu jaraknya jauh. Betul. Tentu keluarganya termasuk saudara
itu dihormati luar biasa oleh adik-adik yang lain dengan Joshua. Tapi Joshua ini tiba-tiba berani mengangkat saudara. Itu selama ini hubungan saudara itu dekatnya seperti apa dengan Joshua ini, sehingga Joshua berani mau mengangkat saudara, bahkan di hadapan Kuat maupun Susi. Kalau hubungannya adalah dia sebagai driver saya dan saya selalu memperlakukan semua ADC, bukan hanya Yosua, semua yang bekerja di rumah saya sebagai anak saya sendiri atau keluarga saya sendiri. Mungkin apa maksud saudara mengatakan nanti akan saya bilang ke Bapak kalau kurang ajar lagi? Saya tidak mengatakan begitu, Yang Mulia. Saudara tidak mengatakan begitu. Baik. Jadi ini tidak benar keterangan ini. Tidak, saya tidak mengatakan demikian. Tanggal 7 malam kan saudara menelpon suami saudara. Betul, Yang Mulia. Menelpon saudari 7 malam ya, 7 malam. Setelah kejadian menurut saudara. Siap. Menurut saudara. Saudara sampaikan juga bahwa Joshua telah berlaku kurang ajar kepada saudara. Seperti itu kan, malamnya itu. Tapi saudara tidak secara detail menceritakan kejadiannya. Belakangan HP saudara itu, HP saudara yang saudara akhirnya buang, saudara hancurkan atau buang? HP saudara yang saudara pakai itu? HP saya itu rusak karena waktu itu saya sedang melihat berita, banyak berita dan message yang masuk ke dalam HP saya. Jadi saya kesal, saya letakkan terbalik ke meja tapi meleset ke bawah, jatuh, layarnya hancur, terus saya ganti. Pada saat diganti baru berapa lama ternyata touchscreen-nya rusak karena waktu itu diganti dengan yang ada aja, bukan yang baru. Kapan itu saudara ganti? Saya lupa tepatnya. Setelah saudara telepon itu, malam itu, atau beberapa waktu kemudian? Bukan, sudah setelah lama kejadian. Setelah lama kejadian? Setelah kejadian juga di tanggal 8 di bulan 3? Iya, lama setelah tanggal 8, setelah lama dari tanggal 8. Saya lupa tanggalnya, Yang Mulia. Berarti jatuh pecah ya, saudara ya. Karena banyak konten sehingga saudara tersinggung, saudara jatuh begitu. Siap, banyak kabar yang tidak baik masuk ke dalam. Saudara ganti dengan HP-nya siapa? HP yang ada di situ yang sudah pernah dipakai, jadi bukan baru. Ya, tapi kan juga saudara akan melihat konten-konten yang mungkin akan membuat perasaan saudara tertekan adanya konten itu, meskipun HP apapun yang saudara pakai. Iya, karena waktu itu kan saya masih menjadi bendahara umum Bayangkari Pusat, saya juga masih takut ada informasi-informasi, jadi saya harus masih tetap komunikasi. Baik, kita ke Saguling. Saya mau menanyakan kepada saudara, ketika saudara habis PCR ya, PCR, kan akhirnya saudara naik ke lantai 3 itu. Betul. Bersama dengan Kuat. Betul. Mengapa dengan Kuat? Saya tidak tahu kenapa Kuat ikut dengan saya. Bukan lift itu kan, ke lantai 3, ke lantai 3. Tapi kan Kuat juga sudah lama dengan saya. Iya, tapi kan itu masuk ke ruangan rumah saudara, dan rumah saudara yang paling privasi di lantai 3. Gitu. Ya, mungkin ditanyakan kepada Kuat saja yang mulia. Tidak kan saudara, kan dengan saudara. Saya tanyanya kepada saudara, bukan sama Kuat. Mohon izin yang mulia, saya tidak memerintahkan Kuat untuk ikut, tapi dia sendiri inisiatif ikut dengan saya. Iya, baiklah. Ikutlah dengan saudara sampai di lantai 3. Baik, itu jawaban saudara ya. Ketika sampai di lantai 3, saat itu saudara ketemu dengan suami saudara? Tidak. Di lantai 3? Waktu yang awal sama Kuat tidak. Saya hanya meletakkan tas saja, terus saya turun ke lantai 2,
baru saya ketemu suami saya di ruang kerja di lantai 2. Baik, kita akan Lalu lihat makan. ya. Itu jawaban saudara ya. Kita akan cross check dengan CCTV ya. Karena dari situ itu akhirnya ke lantai 3 dan pada saat itu, waktu itu FS itu frame itu ada di lantai 3. Memang si awas itu ada lantai 2, nah itu naik, tapi pas saat itu sudah di lantai 3. Mohon izin menjelaskan Yang Mulia. Pada saat saya tiba, setelah saya PCR, saya naik bersama Kuat, itu saya ke lantai 3. Kebetulan saya menaruh tas saya dulu di ruang kosmetik di kamar saya. Selanjutnya saya tidak tahu lagi Kuat kemana. Saya turun lewat lift sendiri ke lantai 2. Saya melihat ruang kerja suami saya, lampunya menyala. Karena saya tidak melihat suami saya di atas, saya menghampiri ruang kerja. Di situ ada suami saya. Saya menyapa suami saya bahwa saya sudah tiba. Dan saya izin untuk makan dulu. Lalu suami saya bilang, ya sudah kamu makan dulu. Nanti ketemu di lantai 3 di ruang nonton. Saya pergi makan sendiri. Lalu setelah selesai makan baru saya naik ke lantai 3 Yang Mulia. Baru itu saya bertemu. Kita ikuti aja keterangan saudara ya. Ketika di lantai 3, saudara ketemu dengan suami saudara. Disitulah saudara akhirnya menceritakan itu di lantai 3. Di lantai 3 saya menceritakan. Ketika saudara menceritakan kejadian itu, ada tidak suami saudara itu ya dengan saudara mengkonfirmasikan, meyakinkan bahwa Kuat juga mengetahui, misalkan sudah sampaikan begitu kejadian yang di Magelang, saudara sampaikan tidak? Saya tidak menceritakan kejadian di tanggal 7 itu kepada siapa-siapa Yang Mulia, hanya kepada suami saya. Iya, maksud saya waktu di Mangsa Guling di lantai 3 itu, ketika saudara menceritakan kepada suami saudara, iya. Saudara sampaikan tidak bahwa kejadian ini, kejadian yang saudara ceritakan kepada suami saudara, juga Om Kuat juga mengetahui misalnya. Saudara sampaikan tidak? Tidak Yang Mulia, karena tidak saya ceritakan kepada siapa-siapa, hanya kepada suami saya sendiri. Baik. Ketika di lantai 3, belakangan suami saudara memanggil Ricky. Ricky. Saudara tidak ada Saya tidak mengetahui. melihat pembicaraan suami saudara dengan Ricky? Tidak ada? Saya tidak tahu. Demikian juga tidak tahu suami saudara waktu pembicaraannya dengan Richard? Saya tidak mengetahui. Tidak tahu. Terus kapan saudara menyampaikan bahwa saudara mau isolasi kepada suami saudara? Setelah saya menenangkan diri, terus saya kebetulan ke kamar mandi dan saya mempersiapkan perlengkapan isolasi saya. Lalu saya keluar, saya minta izin kepada suami saya. Apa tanggapan suami saudara ketika saudara izin untuk isolasi? Suami saya bilang, ya sudah kamu isolasi dulu, nanti malam kita panggil Yosua untuk konfirmasi. Konfirmasi. Saudara kan mau isolasi? Isolasi kan hanya 1 sampai paling 3 jam paling maksimal untuk hasil PCR apakah negatif atau positif. Kami majelis sudah ke rumah saudara dan saya secara pribadi saya melihat rumah di Saguling itu lebih nyaman untuk isolasi daripada di Duren 3. Jadi kenapa harus ke Duren 3? Karena saya punya baby usia 1,5 tahun. Baby saudara kan di lantai 2. Iya, anak saya juga ada 1 yang nomor 1 ada di lantai 3 juga. Biasanya kan sudah besar itu. Siap. Biasanya anak saya kalau lihat dan tahu saya pulang langsung menghampiri saya dan meluk saya. Saya takut dia terkena COVID. Karena yang kecil. Anak saudara yang kecil atau yang besar? Yang kecil, karena belum divaksin. Anak saudara kan di lantai 2. Artinya kan begini, saudara bisa menahan 2-3 jam ya nanti lihat gitu. Tapi faktanya akhirnya ke Duren 3 kan begitu alasan saudara isolasi ya. Saya memutuskan iya. Ya alasan ke Duren 3 untuk isolasi. Terus kita ke
Duren 3 saudara masuk. Itu kan hal yang luar biasa. Artinya tembakan itu kan keras sekali di dalam rumah, apalagi ruangan itu tertutup. Pintunya itu kan pintu yang lantai 2 itu pintu seperti ini, kalau orang Jawa bilang bambu tarung 2 itu kuat. Pintunya itu pintu lebar, tertutup juga. Artinya ketika ada tembakan itu betul-betul suaranya itu di dalam semua keras sekali. Saudara tadi mengatakan bahwa saudara hal yang luar biasa baru tanggal 9 ya saudara baru mengetahui bahwa itu ada kejadian Yosua meninggal karena kejadian di Duren 3 itu tadi, begitu ya? Betul. Begitu. Setelah Yosua itu meninggal, kan Yosua meninggal, apa respon saudara setelah mendengar Yosua meninggal? Saya kaget. Iya, setelah kaget. Apa selain kaget? Kaget ini kan macam-macam, ada kaget orang melompat, kaget. Kaget saudara ini seperti apa? Ya, saya kaget kenapa ini bisa terjadi. Kenapa ini bisa terjadi? Baik. Setelah tahu kenapa ini bisa terjadi, apa tindakan saudara? Ya, sudah mengalir begitu saja, atau saudara mau menghubungi siapa, si A, si B, atau apa? Tidak, yang mulia. Saya pun waktu itu setelah kejadian tanggal 7 itu saya lebih banyak diam dan saya istirahat di kamar karena saya mengalami trauma dan sedikit depresi. Iya, saudara mengalami trauma, tapi di sisi lain ada rekening, terlepas itu apakah benar rekening itu adalah rekening untuk keluarga kegiatan di Saguling atas nama Yosua, rekeningnya yang dipindah. Jadi apa respon saudara begitu? Saudara memikirkan rekeningnya, tidak memikirkan yang lain. Mohon izin yang mulia, saya tidak memerintahkan Dek Riki untuk memindahkan uang yang di atas namakan Yosua ke rekening yang di atas namakan Dek Riki, karena sebenarnya dua-duanya adalah rekening yang hanya dipinjamkan saja namanya, tapi pada kenyataannya adalah uang Pak Ferdi Sambo dan saya untuk kas operasional rumah tangga kami, baik yang di Jakarta maupun di Magelang. Jadi tidak ada sedikit pun kami berniat untuk mengambil rekening atau uang dari Yosua. Itu adalah rekening kami yang di atas namakan atas nama Yosua. Iya, itu kan memang itu atas kami. Kalaulah benar itu rekening atas nama Riki maupun Yosua adalah atas nama yang dipinjam untuk kegiatan saudara di Saguling maupun di Magelang, itu memang kebutuhannya berapa itu? Kan si Riki itu masih 400 juta waktu itu, 400 juta. Kalau ditambah 200 juta itu 600 juta. Memang kegiatan di Magelang itu kebutuhannya sedemikian rupa, memang lebih dari 500 juta, sehingga harus ditambahkan ke sana saudara ngomong sama Riki, terserah ya, Riki kan begitu. Gimana? Apa jawaban saudara? Mohon izin yang mulia, untuk kebutuhan rumah tangga masing-masing rumah tangga pasti berbeda, itu relatif, dan saya keberatan kalau diminta untuk menjawab mengenai keuangan kas operasional keluarga kami. Saya tidak meminta saudara untuk menjawab berapa persen, tapi yang jelas bahwa kebutuhannya di sana ada rekening 400 sama tambah lagi 200, kan begitu. Biar kita nanti yang menilai apakah secara keseluruhannya. Belakangan akhirnya Yosua meninggal ya, kan saudara. Ketika Yosua sudah meninggal, Riki lalu Kuat juga Eliezer akhirnya juga
bagian dari yang ditersangka bahwa termasuk saudara. Apa yang saudara bisa dengan meninggalnya si Joshua? Apa yang tidak saudara sampaikan dengan meninggal Joshua dan peristiwa ini secara keseluruhannya? Mungkin kalau untuk Joshua almarhum, saya mungkin ingin menyampaikan permohonan maaf kepada kedua orang tua dari Joshua. Saya juga tidak pernah menyangka suami saya akan seemosi dan bertindak sejauh ini. Karena saya tahu bahwa suami saya sangat mencintai seragam coklatnya dan institusi Polri. Dan mungkin juga saya ingin menyampaikan permohonan maaf juga kepada Dek Richard dan keluarga, Dek Ricky maupun Om Kuat dan keluarga. Kalaupun harus melalui persoalan dan peristiwa ini, saya hanya berharap dan selalu mendoakan semoga yang terbaik selalu ada dalam keluarga mereka masing-masing. Karena saya juga tidak tahu sampai saat ini terhadap dakwaan kepada saya. Di satu pihak bahwa saya adalah korban kekerasan seksual dan penganiayaan dari saudara Joshua, tapi saya harus ditersangkakan seperti ini. Tapi saya sudah mengikhlaskan semuanya, Yang Mulia. Saya hanya berdoa agar saya bisa dikuatkan untuk segera berkumpul bersama anak-anak saya kembali. Baik, saudara jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum, kita skor terlebih dahulu. Kita lanjutkan nanti untuk giliran pertanyaan jaksa penuntut umum dan penasihat hukum pada pukul 13.00. Sidang perkara nomor 797/2022 atas nama Putri Chandrawati dinyatakan diskors.
periksa sebelumnya dan kita hanya menanyakan yang penting-penting saja. Terima kasih Yang Mulia. Baik, Saudara Putri, pada tanggal 7 dini hari setelah saudara mengadakan suami saudara mengadakan pesta pernikahan secara sederhana di rumah Magelang, kemudian suami saudara pagi hari sudah berangkat menuju ke Jakarta. Apa kegiatan saudara di tanggal 7 pagi itu? Boleh diterangkan? Izin Yang Mulia, setelah suami saya berangkat pukul 5 pagi dari Magelang menuju Jogja ke bandara, saya masih tetap istirahat karena saya masih ngantuk, dan hari itu saya bangun agak siang. Dalam? Saya bangun agak siang. Oh, bangun agak siang, oke. Kemudian? Lalu saya bersih-bersih kamar dan bersih-bersih diri di kamar mandi. Terus saya turun makan siang. Turun makan siang. Maaf sebelumnya, saudara setelah saudara lulus dari kuliah sampai dengan saudara menjadi istri dari saudara Ferdi Sambo Kadipropam, sudah berapa lama saudara meninggalkan dunia kedokteran? Mohon izin Yang Mulia, saya lulus tahun 98 terus saya melanjutkan studi ke luar negeri kurang lebih selama 2 tahun. Studi ke luar negeri? Apa boleh tahu studinya apa? Saya ambil jurnalisme. Apa? Jurnalis, oke. Terus saya balik ke Jakarta, terus saya menikah tahun 2000. Tidak, yang saya tanyakan kan saudara kan backgroundnya adalah dokter gigi. Nah, berapa lama saudara meninggalkan dunia kedokteran gigi? Oh, setelah menikah saudara tidak bekerja lagi, tapi sebelumnya saudara sempat pernah bekerja sebagai dokter gigi. Karena saya mengikuti suami saya di dinas. Ya, makanya kan itu yang saya tanyakan. Selanjutnya tadi siang saudara setelah siang beres-beres, saudara makan siang, apa kegiatan saudara selanjutnya? Habis makan siang, saya naik ke kamar karena saya agak tidak enak. Berasa agak meriang dan pusing. Lalu saya naik ke kamar untuk istirahat. Mohon izin suara saudara direkam, boleh dibuka maskernya kalau tidak keberatan supaya terdengar jelas dalam rekaman. Saudara masuk ke kamar setelah istirahat itu kurang lebih jam berapa? Masih ingat? Saya tidak perhatikan jam berapa, tapi siang hari. Siang hari. Pada saat saudara naik ke kamar, berarti antara pukul 13 ya. Ya, saudara naik ke kamar. Terus saat itu saudara tahu siapa saja yang ada di rumah? Saya tidak tahu karena saya tidak tahu belakang. Saudara tidak tahu dan saudara tidak belakang. Saudara naik masuk ke lantai 2. Iya. Saudara tidak tahu apakah ada si Susi? Saya tidak melihat. Tidak melihat. Kuat Ma'ruf? Saya tidak melihat yang mulia. Riki Rizal? Saya tidak melihat. Korban Joshua? Saya tidak melihat. Semua saudara langsung saja naik. Saya naik ke lantai 2. Kemudian setelah saudara naik, apa lagi kegiatan saudara di dalam setelah izin yang mulia, mohon izin. Mohon agar persidangan
Tidak, kami hanya ingin memastikan kegiatan saudara saja. Jadi kita tidak akan mengulang lagi apa yang saudara sudah terangkan yang kita nyatakan tertutup itu. Setelah terima kasih, saya naik ke kamar lantai 2. Saya tutup pintu kacanya, saya kunci, terus saya masuk ke kamar dan saya tertidur. Kemudian kalau dari keterangan saudara sebagai saksi kemarin, kami perkirakan apa yang saudara terangkan yang terjadi pelecehan seksual itu kurang lebih pukul 18.30-an. Masih ingat dimulainya itu? Mohon maaf yang mulia, kalau untuk waktu saya tidak tahu. Saudara tidak tahu, tapi di luar sudah gelap atau belum, saudara masih ingat tidak? Masih terang. Masih terang. Anggaplah berarti pukul antara 17.30 sampai pukul 18. Karena kita menyesuaikan dengan keterangan Richard dan keterangan Ricky, di mana mereka baru kembali saudara hubungi kemudian itu pukul 19. Makanya kita mencoba menentukan waktunya, dan itu yang bisa menjelaskan hanya saudara sendiri. Mohon izin yang mulia, karena saya juga tidak pakai jam dan tidak melihat jam, jadi saya tidak tahu pasti. Ya, makanya kan kita hanya mengira-ngira berdasarkan keterangan saksi-saksi lain, apakah ada persesuaian dengan keterangan saudara atau tidak, sehingga kita tahu kapan dan jam berapa. Kita coba mengikuti cerita saudara, ya. Saudara berarti tidak pernah sampai sore, sampai keesokan paginya kan saudara nggak turun ke bawah kan? Tidak. Oke, kalau begitu saudara kemarin bercerita bahwa saudara kan saudara tadi cerita pintu kaca itu kan saudara kunci, sehingga pintu kayunya tidak terbuka. Di lantai 2 itu kalau menuju kamar saya ada pintu kaca dulu, terus saya kunci, terus kalau mau masuk ke kamar saya ada pintu kaca nyamuk dulu. Oh, pintu kaca nyamuk. Saya tutup, dan ada pintu kayu yang warna putih itu terbuka. Pintu kayu terbuka. Oke. Setelah pintu kaca tertutup, yang tadi saudara bilang dikunci, apakah dimungkinkan orang lain dari bawah naik ke atas? Kalau terkunci tidak, tapi kalau dipaksa terbuka mungkin bisa, karena pintu sliding itu kuncinya hanya menyatu. Oh, hanya menyatu bunyi. Nanti ketika di tarik agak kuat, dia bisa dibuka. Sekarang saya mau nanya, kapan saudara sadar bahwa Joshua masuk ke dalam ruang kamar saudara? Waktu itu saya tertidur, terus terdengar bunyi kayak pintu dibuka keras, kayak gitu. Terus saya membuka mata saya. Nggak perlu diceritakan semua, saya cuma pengen tahu waktunya, karena saudara sudah memberikan keterangan kemarin, ya. Yesus sudah ada di Karena di sebelah saudara, dekat kaki saya. di Dekat kaki saya. dekat kaki saudara. Oke. Kemudian seperti yang saudara terangkan di keterangan saksi kemarin, ya, pada waktu saudara menjadi saksi. Selanjutnya saudara menghubungi Richard. Betul ya? Pada waktu itu kan Susi naik dulu ya, waktu saudara jatuh terduduk itu. Setelah saya jatuh dulu, saya tersadar ketika Susi memegang kaki kanan saya, dia goyangkan kaki saya.
naik ke atas, memegang kaki kiri saya dan menangis. Lalu sering diangkat oleh dibawa sama aku dan Susi ke dalam kamar. Saya dimainkan di tempat tidur. Lalu Susi menggosokkan kaki saya dengan minyak dan menyelimuti saya sambil menangis. Saat menyuruh Susi mengunci pintu, lalu kuat sepertinya turun ke bawah karena saya mendengar suara ribut-ribut di lantai 1. Agak keras ya suaranya. Enggak, maksudnya suaranya kuat itu agak keras sampai terdengar saudara, berarti kan suaranya agak keras ya? Ribut-ribut itu? Iya. Betul ya? Iya. Terus? Lalu suara itu menghilang dan tidak lama kuat naik ke atas kembali. Lalu saya tanyakan, Om Kuat, Dek Riki di mana? Dek Richard di mana? Sampaikan bahwa sedang ke sekolah anak saya. Saya bilang, tolong telepon Om. Tapi Om Kuat tidak bawa telepon saat itu karena teleponnya di bawah. Terus saya sampaikan ke Susi, bawa telepon enggak, tolong telepon Omnya, Om Riki dan Om Richard. Tapi Susi juga tidak bawa telepon. Saya minta tolong mencarikan handphone saya. Lalu saya minta tolong Kuat untuk menelpon Ricky atau Richard saat itu. Masih ingat itu jamnya jam berapa? Nggak ingat ya? Tidak ingat yang mulia. Tidak ingat, tapi di luar sudah gelap. Terlihat tidak dari kamar? Karena Lampu sudah terang, lampu di kamar yang jelas. lampu sudah dinyalakan. Sudah dinyalakan, berarti kan di luar sudah gelap kalau lampu sudah dinyalakan. Pada saat saudara ditemukan oleh saudara Susi itu, lampu sudah terang atau masih gelap? Waktu ditemukan pertama kali Oleh Susi. Di bawah, duduk di lantai itu masih terang itu. Masih terang. Artinya berarti lampu belum nyala. Itu kayaknya belum nyala. Belum nyala, berarti antara kita perkirakan antara 17.30 sampai 18 lah ya. Rumah saudara dengan terdengar nggak suara adzan maghrib itu terdengar nggak kalau dari rumah saudara itu? Dari kamar saudara? Rasanya tidak. Rasanya tidak ya. Oke. Selanjutnya saudara menghubungi Richard, seperti diterangkan Richard, dia datang, kemudian
dia bersama Ricky, Ricky lah yang naik pertama kali ke lantai 2 menemui saudara, sementara padahal saudara menghubungi Richard bertugas menenangkan Kuat Ma'ruf karena Richard melihat bahwa Kuat Ma'ruf sedang emosi, ditanya apapun dia tidak menjawab, hanya itu akhirnya ditenangkan, dibuatkan teh atau kopi, terusan diajak merokok. Nah, Ricky menemui saudara. Apa yang saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia, mungkin meralat sedikit bahwa yang menelpon itu adalah Kuat, yang mendayung. Oh, yang menelpon adalah Kuat. Tapi yang bicara saya. Ya, yang menelpon adalah Kuat. Oke. Nah, kemudian kan Kuat sama Susi kan sudah di bawah saat Ricky naik ke atas. Susi masih di atas. Oh, Susi masih di atas, Ricky naik ke atas. Nah, apa yang saudara sampaikan sama Ricky? Saya minta tolong Dek Ricky untuk memanggilkan Kuat. Untuk memanggil? Untuk manggil Om Kuat. Oke. Terus? Lalu saya menenangkan Kuat dan saya sampaikan bahwa jangan ribut-ribut. Saya tenangkan dia supaya tidak ribut. Terus Om Kuat sampaikan, Ibu lapor Bapak, Bu, lapor Bapak, supaya tidak jadi duri dalam rumah tangga Ibu. Terus saya suruh Kuat keluar, saya minta tolong Dek Ricky untuk panggil Dek Yosua. Oh, saudara meminta Ricky untuk memanggil Joshua, itu saja. Jadi tidak ada percakapan lebih lanjut dengan Ricky. Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Kemudian Ricky turun mencari Joshua, tidak ketemu. Maka dia langsung mengamankan karena melihat ada pertengkaran antara Kuat dengan Joshua, maka dia berinisiatif untuk mengamankan senjata milik Joshua dan diletakkan di atas. Saudara tahu itu? Saya tidak tahu yang Saudara mulia. tidak tahu. Oke, kemudian bertemulah Joshua. Joshua kemudian diajak naik ke atas melewati si Kuat. Saat melewati si Kuat hanya tatap-tatapan mata saja. Kemudian Joshua naik di di lantai 2. Di dalam BAP, dalam rekonstruksi, saudara sedang terbaring, Ricky menunggu di luar dan Joshua duduk bersimpuh di bawah tempat tidur. Itu lampu sudah terang, lampu di kamar yang jelas. Lampu sudah dinyalakan. Sudah dinyalakan, berarti kan di luar sudah gelap kalau lampu sudah dinyalakan. Pada saat saudara ditemukan oleh saudara Susi itu, lampu sudah terang atau masih gelap? Waktu ditemukan pertama kali Oleh Susi. Di bawah, duduk di lantai itu masih terang itu. Masih terang. Artinya berarti lampu belum nyala. Itu kayaknya belum nyala. Belum nyala, berarti antara kita perkirakan antara 17.30 sampai 18 lah ya. Rumah saudara dengan terdengar nggak suara adzan maghrib lirik itu? Terdengar nggak kalau dari rumah saudara itu? Dari kamar saudara? Rasanya tidak. Rasanya tidak ya. Oke. Selanjutnya saudara menghubungi Richard, seperti diterangkan Richard, dia datang, kemudian dia bersama Ricky, Ricky lah yang naik pertama kali ke lantai 2 menemui saudara, sementara padahal saudara menghubungi Richard bertugas menenangkan Kuat Ma'ruf karena Richard melihat bahwa Kuat Ma'ruf sedang emosi, ditanya apapun dia tidak menjawab, hanya itu akhirnya ditenangkan, dibuatkan teh atau kopi, terusan diajak merokok. Nah, Ricky menemui saudara. Apa yang saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia, mungkin meralat sedikit bahwa yang menelpon itu adalah Kuat,
yang mendayung. Oh, yang nelpon adalah Kuat. Tapi yang bicara saya. Ya, yang nelpon adalah Kuat. Oke. Nah, kemudian kan Kuat sama Susi kan sudah di bawah saat Ricky naik ke atas. Susi masih di atas. Oh, Susi masih di atas, Ricky naik ke atas. Nah, apa yang saudara sampaikan sama Ricky? Saya minta tolong Dek Ricky untuk memanggilkan Kuat. Untuk memanggil? Untuk manggil Om Kuat. Oke. Terus? Lalu saya menenangkan Kuat dan saya sampaikan bahwa jangan ribut-ribut. Saya tenangkan dia supaya tidak ribut. Terus Om Kuat sampaikan, Ibu lapor Bapak, Bu, lapor Bapak, supaya tidak jadi duri dalam rumah tangga Ibu. Terus saya suruh Kuat keluar. Saya minta tolong Dek Ricky untuk panggil De Yosua. Oh, saudara meminta Ricky untuk memanggil Joshua. Itu saja. Jadi tidak ada percakapan lebih lanjut dengan Ricky. Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Kemudian Ricky turun mencari Joshua, tidak ketemu. Maka dia langsung mengamankan karena melihat ada pertengkaran antara Kuat dengan Joshua, maka dia berinisiatif untuk mengamankan senjata milik Joshua dan diletakkan di atas. Saudara tahu itu? Saya tidak tahu yang Saudara tidak tahu. Oke, kemudian bertemulah Joshua. Joshua kemudian diajak naik ke atas melewati si Kuat. Saat melewati si Kuat hanya tatap-tatapan mata saja. Kemudian Joshua naik di di lantai 2. Di dalam BAP, dalam rekonstruksi, saudara sedang terbaring, Ricky menunggu di luar, dan Joshua duduk bersimpuh di bawah tempat tidur. Itu betul? Mohon izin yang mulia, waktu De Ricky panggil De Yosua, De Ricky naik bersama De Yosua masuk ke dalam kamar saya berdua. Lalu kalau tidak salah De Ricky menyampaikan, mohon izin Ibu, ini Yosua. Terus saya anggukan saja, terus Yosua duduk di sebelah kiri tempat tidur saya. Ya, dudukkan bersimpuh ya. Betul ya. Terus De Ricky masih sempat di dalam kamar saya sebentar. Terus nggak lama De Ricky keluar, tapi masih tetap tatapan dengan saya karena pintu warna putih yang kayu itu terbuka, hanya pintu kasa itu tertutup. Tapi De Ricky masih bisa melihat saya, jadi saya tidak berduaan dengan Yosua di kamar. Oke. Terus apa yang saudara sampaikan sama Joshua, korban waktu itu? Waktu itu saya sampaikan ke De Yosua bahwa saya mengampuni perbuatanmu yang kecil. Saya minta dia untuk resign. Untuk resign. Resign sebagai yang saudara maksudkan resign. Resign sebagai ajudan dari, kan kemarin sudah dibantah bahwa Joshua bukan ajudan saudara. Karena dalam level suami saudara, istri belum mendapatkan ajudan. Walaupun tugasnya adalah mengawal saudara. Yang saudara maksudkan resign di sini adalah resign sebagai ajudan dari suami saudara atau resign dari kepolisian? Resign sebagai driver atau anggota suami saya. Resign jadi anggota dari suami saudara, artinya kembali ke Korps Brimob lagi. Kalau tidak salah Yosua sudah masuk jadi anggota Bareskrim. Oh, kalau nggak salah Joshua sudah menjadi anggota Bareskrim. Sejak kapan Joshua menjadi anggota Bareskrim? Saya tidak tahu yang mulia karena itu urusan dinas. Oh, itu urusan dinas, tetapi saudara yang membantu? Bukan, begitu suami saya. Suami saudara yang membantu Joshua untuk kembali untuk menjadi anggota Bareskrim ya. Jadi kembali ke Bareskrim yang saudara maksudkan saat saudara menyampaikan Joshua untuk resign itu.
Saya tidak menjelaskan seperti itu, tapi yang saya Bukan, saya nanyakan maksudnya. maksud saya adalah dia tidak bekerja lagi di rumah kami. Oh, tidak bekerja lagi di tempat rumah saudara. Karena kan pada saat saudara mengatakan saudara resign, posisi suami saudara kan powerful saat itu sebagai kadif propam, artinya bisa memeriksa atau memberhentikan seorang anggota kepolisian. Makanya kan saya tanyakan ini. Tapi maknanya adalah saudara hanya menginginkan dia resign dari ajudan suami saudara. Kemudian apa yang disampaikan Joshua? Lalu Yosua menangis dan dia minta maaf atas perbuatannya dan mohon ampun pada saya. Lalu saya suruh dia keluar. Sudah, itu saja percakapannya. Iya. Oke, kemudian Joshua keluar bersama Ricky. Iya. Selanjutnya saudara di atas ditemani oleh Susi. Iya, Susi tidur sama saya pada saat malam. Ya. Kapan saudara menghubungi suami saudara? Saya menghubungi suami saya tengah malam. Tengah malam. Pukul berapa masih ingat? Saya tidak tahu, tapi kayaknya sudah sunyi sekali. Sudah sunyi sekali. Apa yang saudara sampaikan pada suami saudara? Saya sampaikan bahwa Yosua masuk ke kamar saya dan berlaku kurang ajar kepada saya. Lalu saya menangis. Saya ingin pulang ke Jakarta. Dan saya juga sampaikan ke suami saya tidak usah menghubungi ADC karena nanti malah terjadi ribut-ribut. Lalu suami saya menyampaikan dia ingin ke Magelang, tapi saya bilang tidak usah, besok saja saya yang pulang. Saya ingin pulang ke Jakarta. Itu saja. Iya ya. Kemarin suami saudara menyampaikan pada waktu pemeriksaan, dia sebagai terdakwa menyampaikan bahwa dia berkeras ingin menghubungi Kapolres Magelang saat itu, pengen menghubungi orang-orang, bahkan pengen ke Magelang, tapi saudara melarangnya. Benar itu? Seingat saya hanya berkata demikian. Oke. Apakah saudara Ricky melaporkan bahwa dia sudah mengamankan senjatanya Joshua pada saudara pada saat itu? Tidak, Yang Mulia. Tidak. Apakah saudara tahu bahwa suami saudara Ferdi Sambo menghubungi Ricky atau Richard pada saat itu? Tidak tahu, Yang Mulia. Tidak tahu. Oke. Selanjutnya pagi hari saudara memerintahkan Ricky untuk bersiap untuk berangkat ke Jakarta. Ini dari keterangan Ricky bahwa dia diperintahkan oleh saudara untuk ikut ke Jakarta. Kemudian Ricky memerintahkan Kuat Ma'ruf untuk mendampinginya. Apa perintah saudara terhadap Ricky saat itu? Waktu itu saya menyampaikan ke Dek Ricky, tolong siapkan kendaraan karena saya akan kembali ke Jakarta. Tolong siapkan kendaraan karena saya akan kembali ke Jakarta. Ya, Yang Mulia. Saudara ikut mengajak Ricky? Saya tidak mengajak Ricky. Saudara tidak mengajak, tetapi saudara memerintahkan dan dia mengajak Kuat Ma'ruf, memerintahkan Kuat Ma'ruf untuk ikut ke Jakarta. Mohon izin Yang Mulia, mungkin sedikit menjelaskan bahwa Dek Ricky maupun Kuat, Dek Richard maupun Susi, bahkan Yosua itu sudah bekerja bersama kami lebih dari 1 tahun, terutama ADC anggota. Mereka sudah sangat pandai dan pintar untuk mengatur
mereka ikut dan mereka juga bertanggung jawab kapan mereka harus menyiapkan saya pergi atau pulang. Itu mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan tanpa harus saya ajari. Begitu. Jadi menurut saudara keberangkatan Ricky dan Kuat Ma'ruf itu karena inisiatif mereka, bukan karena perintah saudara? Saya rasa demikian, karena mereka juga melihat kondisi saya yang kurang sehat. Karena kemarin terdakwa Ferdi Sambo mengatakan bahwa saya tidak pernah tahu bagaimana dengan ajudan, karena mereka sudah tahu SO sesuai dengan protokol yang mereka jalani sehari-hari. Ya, protokol untuk protap kegiatan sehari-hari baik kepada suami saya dan protap sehari-hari. Nah, selanjutnya saudara memerintahkan, makanya kan menjadi pertanyaan, kalau memang itu protokol sementara dalam keterangan Kuat Ma'ruf dan Ricky, mereka menyampaikan tugas kami sehari-hari adalah menjaga dan melayani anak saudara selama sekolah di Magelang. Nah, pada saat yang sama anak-anak saudara juga sedang sekolah. Biasanya saya tanya kebiasaan bagaimana? Oh, biasanya kami tetap di Magelang. Nah, ini kan tidak mungkin Ricky dan Kuat akan bergerak ikut ke Jakarta kalau tidak ada perintah. Yang mulia, saya tidak memerintahkan. Baik, saudara tidak memerintahkan. Oke, selanjutnya bagaimana mengenai pengaturan mobil itu? Sementara kan ditahu bahwa Joshua itu adalah yang bertugas mengawal saudara. Dia sebagai karungga dan dia yang bertanggung jawab atas rumah saguling dan lebih banyak diperbantukan untuk membantu saudara. Bahkan sampai dia mengurusi keuangan dari organisasi yang saudara duduk di dalamnya, organisasi kepolisian apa? Bayangkari, kan begitu kan, Joshua? Mohon izin yang mulia, tidak. Joshua itu bukan karungga maupun bukan ajudan saya. Tapi Joshua, saya tidak mengatakan sebagai ajudan, tetapi yang membantu, lebih banyak membantu saudara. Siap. Kalau Joshua itu memang membantu saya, terutama sebagai driver, baik kegiatan di luar maupun kegiatan Bayangkari pada saat itu. Dan Joshua juga membantu saya untuk menerima laporan-laporan dari kantor Bayangkari. Nah, makanya kan artinya kan Joshua banyak membantu saudara. Siap, karena kebetulan saya juga adalah bendahara umum Bayangkari Pusat. Betul. Nah, ditahu kenapa posisinya berubah? Seharusnya kan Joshua ada di dalam satu mobil dengan saudara. Kenapa bukan Joshua malah Richard Eliezer yang satu mobil dengan saudara? Dari keterangannya Kuat Ma'ruf, oh saya cuma diperintahkan untuk membawa mobil. Kemudian Richard menerangkan, saya mau masuk mobil belakang nggak mungkin karena Joshua sudah duduk di sana Pak. Jadi saya duduk di satu mobil dengan Ibu Putri. Bisa saudara terangkan? Mohon izin yang mulia, kalau untuk pengaturan driver atau yang mendampingi itu mereka sudah pandai dengan sendirinya, karena bukan sekali dua kali saja mereka saya ajak pergi ke Magelang. Mungkin hanya Richard yang baru pertama kali, tapi Richard juga berangkat bareng saya dari Jakarta. Pasti dia akan mendampingi saya. Untuk Joshua sendiri saya tidak tahu, tapi saya juga pastinya tidak akan mau kalau satu mobil sama dia. Dan untuk Kuat sendiri saya tidak pernah memerintahkan. Pastinya tidak mau satu mobil dengan Joshua. Itu kan saudara sampaikan. Artinya Joshua memang tidak mungkin duduk di satu mobil dengan saudara. Kan begitu? Tapi saya tidak pernah memerintahkan Joshua. Gak apa-apa, artinya itu kan. Nah, kemudian saudara berangkat ke Jakarta. Iya. Saudara tahu tidak kalau senjata milik Joshua itu sudah berada di mobil yang saudara tumpangi? Saya tidak tahu ya. Tidak tahu. Oke, saudara lanjut ke sampai tibalah sempat singgah ke rest area, kemudian
langsung ke Saguling? Mohon izin yang mulia, pada saat di rest area saya tidak tahu karena saya tertidur. Oke. Selanjutnya tibalah saudara di Saguling dan saudara sebelum naik ke lantai 3 adalah saudara sempat PCR dulu bersama Susi. Betul yang mulia. Dan saudara korban kita lihat di CCTV bersama-sama kemarin. Kemudian saudara naik didampingi dengan Kuat Ma'ruf. Kuat Ma'ruf kemudian turun lewat tangga setelah mengantarkan saudara, begitu ya? Saya tidak tahu Kuat Ma'ruf turun lewat mana karena saya tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan. Saya turun ke lantai 2 naik lift. Naik lift. Saudara dari lantai begitu tiba, waktu naik langsung naik ke lantai 3 dulu ya? Waktu tiba di Saguling, saya kan ke toilet dulu, terus saya PCR, terus saya naik diantarkan Kuat ke lantai 3, terus baru saya ke lantai 2. Setelah saudara meletakkan barang-barang, saudara turun ke lantai 2 menemui suami saudara. Kebetulan ketemu di ruang kerja, tapi saya sampaikan bahwa saya ingin makan dulu karena saya lapar dari pagi saya tidak makan. Saudara makan dulu. Kemudian di saat itu saudara bercerita pada suami saudara. Setelah saudara makan. Setelah makan saya naik ke lantai 3 dulu. Naik dulu, kemudian ke lantai 3, terus saya menemui suami saya yang sudah duduk di sofa di lantai 3. Saat sudah duduk di lantai 3 di ruang keluarga ya? Iya, ruang keluarga. Saudara bercerita pada suami saudara? Saya menceritakan peristiwa tanggal 7 secara detail. Saudara bercerita, ketika kami membaca hasil lab forensik, psikologi forensik yang meneliti latar belakang saudara, latar belakang suami saudara, saudara adalah termasuk orang yang kuat. Tapi di situ kesimpulannya adalah tergantung siapa yang mengarahkan. Dan sementara berkebalikan dengan suami saudara, di mana suami saudara kurang lebihnya adalah tipe yang dia merasa nyaman dan saudara sudah memberikan kenyamanan. Tetapi kembali siapa yang membuat saudara dalam kepribadian yang kuat ini, saudara akan bergantung siapa yang akan membawa saudara. Itu hasil lab forensiknya, psikologi forensiknya seperti itu. Ketika saudara bercerita, reaksi dari suami saudara adalah menangis. Iya, waktu itu suami saya terlihat mukanya seperti marah, terus emosi, terus narik-narik nafas panjang kayak gitu, terus dia kepalkan tangannya dan dia menangis tanpa berkata apa-apa. Tanpa berkata apa-apa. Kemudian? Lalu tidak lama dia mengambil hati memanggil Dek Ricky. Kemudian Ricky naik ke atas? Tidak, saya disuruh masuk ke dalam kamar. Oh, saudara masuk ke dalam kamar. Saudara tahu apa yang disampaikan suami saudara kepada Ricky? Tidak tahu karena saya di dalam kamar. Kemudian Ricky turun dan memanggil Richard. Saya tidak tahu yang mana. Saudara tidak tahu. Pada saat suami saudara ngobrol dengan Richard, saudara tahu? Saya tidak tahu yang Saudara tidak tahu. Peristiwa di Magelang itulah yang memicu hingga akhirnya suami saudara memanggil Ricky dan Richard untuk naik ke atas. Betul ya? Saya tidak tahu, mungkin iya. Mungkin iya. Oke. Sebagaimana kemarin saya sampaikan di persidangan kepada suami saudara terdakwa Ferdi Sambo, pada saat dilaporkan seperti itu, suami saudara adalah sudah mumpuni sebagai seorang anggota reserse dengan pengalaman dan jam terbang yang sangat lama. Ketika mendengar cerita saudara, kami mempertanyakan kenapa tidak dibawa untuk visum.
Dan kenapa tidak diadakan itu? Karena ada banyak hal yang dipertanyakan. Selama di persidangan ini, peristiwa di Magelang, kejadian di Magelang hanya diterangkan oleh kesaksian saudara dan suami saudara saja. Dari keterangan saksi-saksi seperti Susi, Richard, maupun Ricky, maupun Kuat, tidak ada yang tahu mengenai peristiwa Magelang itu. Sehingga kami mempertanyakan, kenapa saudara ke suami saudara, kenapa saudara tidak membawa istri saudara ke rumah sakit? Saudara mengatakan bahwa itu istri saudara adalah cinta pertama, yang bahkan dimulai dari SMP. Kenapa tidak dibawa? Dia mengatakan itu kesalahan saya. Dan memang saudara memang tidak melakukan visum, betul? Saya tidak melakukan visum. Saudara juga tidak melakukan bahkan sesudahnya, setelah peristiwa penembakan itu, saudara pernah melakukan visum atau melakukan pergi ke dokter? Untuk visum maksudnya yang mulia? Bukan, begini, mohon maaf, ketika terjadi pemerkosaan, banyak kejadian, itu adalah yang paling ditakutkan adalah yang pertama adalah PMS. Saudara kan tadi dokter, berkaitan dengan itu tadi saya tanya sama saudara, berapa lama saudara sudah meninggalkan kedokteran gigi? Saudara mengatakan setelah menikah saya sudah tidak pernah lagi bekerja. Dari jawaban saudara seperti itu. Artinya cukup rentang lama, tetapi dari persidangan yang sebelumnya juga kami menyatakan, saudara di keluarga saudara ini protokol kesehatannya sangat tinggi. Bahkan datang harus swab PCR segala macam. Sehingga kami melihat bahwa saudara mempunyai standar protokol kesehatan yang sangat tinggi, tapi berkebalikan dengan peristiwa di Magelang itu. Kenapa saudara tidak pernah pergi ke dokter atau paling tidak memeriksakan diri? Yang mulia, sebenarnya setelah kejadian, saya itu hanya bisa diam dan tidak bisa berkata apa-apa, karena saya bingung dan saya malu dengan apa yang terjadi pada saya. Dan saya tidak tahu harus bagaimana sebenarnya. Waktu itu pun ada psikolog, tapi saya juga tidak berani untuk menceritakan. Karena bagi saya ini adalah aib. Yang membuat malu. Suami saudara ketika didengarkan kemarin di kesaksiannya Sugeng Putut, dikatakan bahwa peristiwa di Magelang itu ilusi demi menutupi supaya itu tidak diungkit-ungkit ketika skenario pertama berjalan. Nah, pada akhirnya sampai di persidangan ini peristiwa Magelang pun akhirnya benar-benar menjadi satu ilusi sebagaimana disampaikan oleh suami saudara. Kami menanyakan itu, bisa saudara terangkan? Yang mulia, sebagai korban kekerasan seksual tidaklah mudah untuk menyampaikan, bahkan kepada suami saya sendiri saja. Saya sebenarnya malu karena saya tidak tahu apakah saya, bila saya mengutarakan peristiwa tersebut, suami saya akan mencintai saya dan mau menerima saya kembali. Mohon maaf saudara, jadi kenapa kami menanyakan seperti ini? Karena sumber peristiwa Magelang inilah yang memicu terjadinya peristiwa
penembakan di Duren 3. Maka kami mencoba bertanya, kalau saudara tidak mau berkeberatan untuk menjawab, tidak ada masalah. Ya, oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kemudian saudara setelah bercerita, setelah Richard turun, saudara keluar dari keterangan para saksi mengatakan bahwa saudara memutuskan untuk isoman. Betul ya? Iya, yang mulia. Coba ceritakan bagaimana ketika saudara pamit kepada suami saudara. Saya keluar, sehabis saya menenangkan diri, saya ke kamar mandi dan mencuci muka. Saya mempersiapkan segala perlengkapan untuk isolasi. Terus saya pamit ke suami saya. Saya sampaikan ke suami saya yang saya mau isolasi dulu. Lalu suami saya menyampaikan, ya kamu isolasi saja dulu. Nanti malam kita panggil Yosua untuk mengkonfirmasikan kejadian tanggal 7 kemarin. Kita, yang dimaksud kita berarti saudara ada ya? Ya. Oke. Selanjutnya saudara memutuskan untuk pergi ke isoman. Iya. Pada saat isoman, saudara menyampaikan kepada siapa untuk minta diantar ke sana? Saya turun ke lantai 1, terus saya di garasi bertemu dengan Dek Daden. Lalu saya minta tolong panggilkan Dek Riki begitu. Terus Dek Riki datang menghampiri saya dan saya menyampaikan, Dek tolong antarkan saya untuk isolasi ke 46. Dek Riki bilang siap ibu. Lalu saya berikan tas untuk perlengkapan saya kepada Dek Riki, terus saya naik mobil. Oke. Selanjutnya saudara naik mobil. Masih ingat siapa saja yang naik di situ? Mohon izin yang mulia, mohon maaf, saya waktu itu karena tidak enak badan, saya tidak perhatikan siapa saja yang di mobil. Saudara tidak perhatikan. Dari keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa yang mengikuti saudara pada saat itu adalah saksi Riki yang sebagai driver, rekan korban Joshua duduk di depan, dan Kuat Ma'ruf serta Richard Eliezer. Saudara Daden, dalam keterangannya saudara Richard menyampaikan bahwa pada saat di bawah Richard lagi mencari makanan, dipanggil sama saudara Daden untuk segera masuk ke mobil karena saudara mau berangkat. Saudara Riki menerangkan pada saat itu memanggil saudara Kuat yang sedang duduk-duduk di depan untuk ikut bergabung. Nah, tidak ada satu saksi pun yang menerangkan kenapa Joshua ikut. Bisa saudara terangkan? Saya tidak tahu kenapa Dek Yosua ikut. Saudara tidak tahu. Dan saya tidak pernah mengajak Dek Yosua, Dek Richard maupun Kuat waktu itu. Ya. Saudara merasa tidak pernah mengajak pada mereka. Tadi di awal keberangkatan saudara mengatakan, kalau Joshua satu mobil dengan saya pun saya tidak akan mau. Kan begitu. Nah, tetapi pada faktanya ketika menuju ke rumah Duren 3, ternyata Joshua ikut satu mobil. Karena waktu itu saya sedang sakit, saya pun pusing yang mulia. Saya tidak perhatikan siapa saja yang ada di dalam itu. Karena saya hanya ingin istirahat sambil menunggu hasil PCR. Itu saja. Sehingga saudara merasa tidak tahu bahwa kenapa Joshua ikut. Ya kan? Singkat cerita, kemudian pergilah saudara ke Duren 3. Saat di Duren 3, sebagaimana kita lihat di CCTV dan keterangan para saksi kemarin di persidangan menerangkan, ketika saudara turun, saudara langsung juga meminta Kuat untuk membawakan tas masuk ke dalam. Betul ya? Betul yang mulia. Saat itu saudara melakukan pada saat saudara datang, baju yang saudara gunakan sama dengan baju yang saudara gunakan pada saat berangkat dari Magelang, yaitu baju lengan panjang dengan warna agak coklat. Betul ya? Betul yang mulia.
Kemudian saudara masuk ke dalam. Saat saudara masuk ke dalam, saudara langsung diantar menuju ke kamar. Cerita dari saksi kuat mengatakan bahwa saya antarkan ibu, kemudian saya letakkan tas, kemudian saya keluar. Betul? Betul ya mulia. Betul. Apa yang setelah terjadi saat itu? Setelah kuat mengantarkan saudara ke dalam kamar. Waktu itu kuat mengantarkan saya sampai di depan pintu kamar. Dia kuat itu memberikan tas saya yang dibawakan, terus saya ucapkan terima kasih, lalu saya masuk kamar dan tutup pintu. Lalu saya berganti pakaian karena sudah menjadi kebiasaan saya, setiap saya mau istirahat naik tempat tidur saya pasti ganti baju. Ganti baju. Pintu pada saat itu tertutup. Tertutup ya mulia. Kemarin kami bersama dengan jaksa penuntut umum dan penasihat hukum menuju rumah saudara di Saguling maupun ke Duren 3. Jarak antara lokasi kamar saudara di Duren 3 dengan lokasi ditemukannya jenazah itu tidak terlalu jauh. Pada saat terjadi penembakan, apakah saudara dengar peristiwa itu? Dengar letusan atau dengar? Ya, dengar letusan. Pada saat itu saya mendengar letusan. Saudara mendengar letusan berapa kali? Banyak kali. Banyak kali, beberapa kali. Pada saat saudara melihat itu, sempat nggak terdengar bahwa ada suara keributan sebelum terjadi tembakan itu? Iya, saya sayup-sayup terdengar ada suara orang di luar kayak bercakap-cakap gitu, ada ribut-ribut. Apa yang diributkan kalau boleh tahu yang saudara sempat dengar? Saya tidak begitu jelas karena saya waktu itu sedang ngantuk karena saya ingin istirahat dan saya tidak. Jadi saudara terdengar suara keras, tiba-tiba suara tembakan, terdengar suara tembakan beberapa kali. Saat mendengar suara tembakan, apa yang saudara pikirkan? Waktu itu saya menutup telinga saya karena saya ketakutan dan saya syok, saya juga bingung ini ada apa. Berapa lama kemudian setelah saudara tembakan berhenti, saudara dijemput oleh suami saudara untuk diantar kembali ke mobil? Gak berapa lama setelah letusan berhenti itu, terus ada yang membuka pintu, saya kaget, saya balikkan badan saya dan saya lihat suami saya panik, lalu beliau langsung merangkul saya dibawa keluar. Setelah selesai tembakan? Setelah selesai tembakan ada beberapa menit, ada beberapa sedikit waktu ya, iya, karena dari keterangan saksi-saksi kemarin, bahkan juga keterangan terdakwa suami saudara mengatakan saya keluar dulu begitu selesai menembak, kemudian saya tegur mereka semua termasuk ada Adan Romel di situ bahwa kenapa kalian tidak bisa menjaga ibu. Itu yang disampaikan oleh suami saudara kepada para ajudan. Kemudian dia baru masuk ke dalam ruangan untuk menjemput saudara. Tapi tidak terlalu lama ya? Tidak terlalu lama. Ya, peristiwa saudara berada di Duren 3 pun juga tidak terlalu lama kalau hitungan kami. Dilihat dari CCTV kemarin. Dari saudara datang kemudian saudara diantar pulang itu tidak terlalu lama. Kemudian saudara diantar, pada saat saudara diantar saudara melihat ada jenazah di situ? Tidak yang mulia. Tidak, saudara langsung kalau dari cerita dari suami saudara kemarin tidak, saudara tidak melihat? Tidak, karena suami saya merangkul begini. Kapan tahu saudara tahu bahwa Joshua akhirnya sudah meninggal? Mungkin tanggal 9 Juli. Tanggal 9 Juli. Saat saudara bertemu dengan suami saudara, apa yang saudara disampaikan suami saudara? Begitu suami saya menyampaikan bahwa Joshua ditembak oleh Richard. Itu yang
yang disampaikan. Apa reaksi saudara saat saudara mendengar? Saya kaget. Kemudian? Lalu suami saya menyampaikan bahwa suami saya sudah melaporkan ke Pak Kapolri bahwa telah terjadi tembak menembak antara Yosua dengan Richard dikarenakan melecehkan saya. Lalu saya marah sama suami saya, kenapa saya diikut-ikutkan dalam peristiwa tersebut. Lalu saya menangis dan suami saya keluar dari kamar. Itu. Ya. Keterangan saudara bersesuaian dengan keterangan suami saudara di pemeriksaan kemarin sebagai terdakwa bahwa saudara marah kenapa diikutkan dalam peristiwa di Duren 3 itu. Selanjutnya pada tanggal 10 saat suami saudara memanggil ketiga ajudan yaitu Richard, terus Ricky dan Kuat Ma'ruf, saudara masih berada bersama suami saudara di lantai 2 di ruang kerja itu. Mohon izin yang mulia, waktu itu saya sedang bercakap-cakap dengan suami saya di ruang kerja. Terus suami saya memanggil Dek Ricky, lalu mereka datang bertiga ke ruang kerja suami saya, dan tidak berapa lama saya langsung pamit naik ke atas karena saya tidak enak badan. Oke. Tetapi pada saat pembagian uang itu saudara ada? Tidak ada yang mulia. Pada saat pembagian handphone? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Tapi saudara tahu sudah disiapkan uang dan handphone itu? Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu. Oke. Selanjutnya saudara naik ke atas. Siapa yang mulia? Selanjutnya, kapan saudara memerintahkan Ricky untuk memindahkan uang yang ada di dalam rekening Joshua ke rekening Ricky? Saya tidak tahu tepatnya, tapi waktu itu Dek Ricky datangi saya, menyampaikan Ibu bagaimana dengan mobile banking untuk kas operasional yang dipegang oleh Joshua. Terus karena saya tidak enak badan dan saya tahu Dek Ricky itu anak yang bertanggung jawab dan dia sudah pintar juga, saya yakin, saya makanya bilang ya udah Dek, aturkan saja. Aturkan saja. Saudara tahu pada waktu itu handphone yang dipegang oleh almarhum Joshua itu dikasih PIN atau tidak? Kalau dulu kan saya yang kasih PIN, tapi tidak tahu kalau dirubah sama Joshua. Terus bagaimana Ricky bisa membuka rekening itu kalau memang dikasih PIN? Biasanya mereka kan saling koordinasi yang mulia. Saling koordinasi. Karena sama-sama pegang kas operasional. Kan uang saudara ke dalam rekening atas nama ajudan? Tidak, baru kali ini karena waktu itu sebenarnya pengalaman saya waktu anak saya pernah jatuh, robek kakinya, terus Om Kuat waktu itu yang antar ke rumah sakit, tapi karena saya tidak bekali dengan uang, dia tidak bisa bayar, akhirnya saya yang baru saja dari rumah sakit itu terus saya balik kembali. Nah, karena pengalaman itu makanya saya selalu memegangkan uang kepada orang kepercayaan kami. Memegang uang kepercayaan. Setelah saudara tahu bahwa Richard terbunuh, Joshua terbunuh oleh tembak menembak itu, saudara masih mengizinkan Ricky untuk memindahkan uang tersebut, bahkan saudara mengizinkan. Padahal pemilik rekening itu kan sudah meninggal. Walaupun saudara Ricky kemarin mengatakan itu ibu, uangnya ibu. Jadi saya berhak untuk itu. Mohon izin yang mulia, memang waktu itu saya membukakan 2 rekening untuk Joshua, rekening BNI dan BCA. Tapi itu juga begitu juga dengan Dek Ricky sebenarnya. Waktu itu juga atas kesepakatan dan juga saya sudah meminta izin dulu, dan mereka juga dengan senang hati karena untuk operasional di rumah kalau mengandalkan saya, kadang saya suka pergi ke kegiatan atau saya istirahat, mereka tidak enak sehingga harus menunda-nunda, makanya mereka pun
saja kalau disuruh pegang mobile banking atau kas operasional. Ya. Saat saudara mau membukakan rekening kan saudara meminta izin pada pemiliknya kan? Iya. Betul kan? Tapi saat memindahkan rekening, apakah saudara meminta izin sama pemiliknya? Tapi kan itu semuanya kan uangnya suami saya dan saya, dan semua orang di rumah saya juga tahu bahwa itu hanya pinjam nama saja untuk kas operasional di rumah. Selanjutnya, Mohon izin yang mulia, dan mungkin rekening BNI maupun BCA baik Yosua maupun Ricky, kalaupun di print juga akan tertera untuk pembayaran rumah tangga kami. kita pun juga sudah melihat hal itu betul. Siap, Tapi ya. pertanyaan saya tadi hanya mengenai ketika saudara membuka rekening itu meminta izin, tapi pada saat memindahkan bukuan saudara tidak meminta izin, kan begitu? Saya tidak pernah menyuruh Deriki untuk memindahkan. Oke. Selanjutnya, saudara, siapa yang memerintahkan pengepakan barang-barang korban untuk dikirim ke keluarganya? Pengepakan Barang-barang baju, barang-barang korban yang masih ada di dalam rumah. Saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu menau. Kapan suami saudara diamankan di Patsus? Saya lupa tanggalnya, tapi nggak lama. Lupa tanggalnya, bulannya? Mungkin mohon izin kalau pengacara. Ya, nggak apa-apa. Artinya kita itu tidak terlalu penting. Pak. Saya hanya menanyakan saudara, apakah saudara tahu atau tidak? Saya lupa tanggalnya. Lupa. Berapa hari kemudian setelah suami saudara di Patsus, dalam keterangannya kemarin suami saudara menghubungi saudara untuk datang menengok? Waktu masuk tidak boleh menengok. Baru sudah beberapa hari kemudian baru diizinkan untuk menengok ke Makobrimob. Ya, dalam keterangan suami saudara kemarin bahwa dia menghubungi saudara untuk menengok di Makobrimob, betul? Waktu itu menghubungi saya itu untuk menjadi saksi karena suami saya sudah Dinyatakan tersangka. Iya. Oke. Selanjutnya kemudian saudara ditetapkan sebagai tersangka, ya. Berapa bulan atau berapa hari kemudian setelah suami saudara ditetapkan tersangka? Mohon izin yang mulia menjelaskan. Waktu itu suami saya ditangkap di Makobrimob, ditahan. Terus nggak lama suami saya menelpon saya. Suami saya menelpon saya itu menyampaikan bahwa saya diminta untuk menjelaskan peristiwa tanggal 7 Juli tersebut mengenai kekerasan seksual yang dilakukan oleh Yosua. Waktu itu saya sebenarnya tidak mau karena saya malu, tapi suami saya meminta. Dan mengatakan bahwa kamu harus bersaksi. Waktu itu saya masih menjadi saksi. Kamu harus menjadi saksi apa yang terjadi di tanggal 7 Juli saat itu. Karena saya sudah bicara dan kebetulan tim sus juga menyatakan bahwa saya akan menjadi saksi setelah saya menceritakan kejadian tanggal 7 Juli tersebut. Tapi setelah saya menjelaskan di Mako pada saat itu, tidak lama saya menjadi tersangka. Padahal saat itu saya sangat malu sekali karena saya sebenarnya tidak ingin peristiwa ini diketahui banyak orang karena saya malu. Dan pada saat BAP
KTP pun hanya perempuan polwan yang di situ, tapi ada seperti Zoom terdengar suara laki-laki. Udah, jangan menangis ya. Lama-lama akhirnya jadi ikut menangis nanti. Ya, masih bisa memberi keterangan. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tadi kan kurang fit atau kurang sehat atau tidak enak badan. Saya punya gangguan pencernaan, tapi saya akan berusaha semaksimal. Masih bisa ya. Bisa ya. Baik ya. Sudah berapa lama kamu ditahan? Waktu itu penahanan pertama di Makobrimob kurang lebih tanggal 30 atau tanggal 31 September. Lalu tanggal 5 Oktober saya dipindahkan ke rutan cabang Kejagung. Jadi sudah hampir 120 hari ya. Sudah 1 bulan dengan suami saudara ya, Sambo ya. Kalau Sambo itu 151 hari katanya ya. Baik. Kamu kenapa dijadikan tersangka? Saya juga tidak tahu yang mulia. Tidak tahu ya. Karena saya sebenarnya adalah ya nggak apa-apa, kalau nggak tahu nggak apa-apa ya. Nanti akan kita pertimbangkan semuanya di dalam putusan nanti ya. Oke? Baik. Tadi kan kamu cerita bahwa ceritakan aja adanya kekerasan seksual. Maksudnya kekerasan seksual yang di Magelang atau yang di mana? Yang di Magelang. Yang di Magelang. Tanggal 7 Juli. Terus? Lalu saya menceritakan semuanya secara detail. Lokasinya tetap di Magelang atau pindah lokasinya? Lokasi kekerasan itu? Di Magelang. Di Magelang. Nah, kemarin waktu kamu jadi saksi kan pernah diperintah atau disuruh terdakwa Sambo bahwa kekerasan seksual itu ada di Duren 3 kan begitu, sehingga terjadilah tembak menembak kan gitu. Iya, yang mulia. Iya ya. Nah, pada saat itu yang mengajarinya itu siapa? Yang di Duren 3? Mohon izin yang mulia, izin menjelaskan. Iya. Sebenarnya pada tanggal 9 Juli itu suami saya menyampaikan ke saya ada anggota dari Polres Jakarta Selatan yang akan menanyakan tentang kronologis kepada saya. Terus? Waktu itu saya tidak mau, tapi saya disuruh dan dipaksa oleh suami saya untuk mengikuti cerita yang dibuat oleh suami saya. Cerita yang diskenariokan. Ya, ada pelecehan seksual di Duren 3 sehingga terjadilah tembak menembak antara Eliezer dan Joshua, gitu ya? Betul yang mulia. Nah, sedikit ke Magelang dulu ya. Betul yang mulia. Waktu ke Magelang itu pulang dari Magelang ke Saguling, kamu pakaiannya apa? Dari Magelang ke Saguling. Atasannya sweater coklat dan bawahannya celana hitam. Sweater coklat. Atasnya sweater agak kecoklatan. Sweater itu gimana? Sweater itu kayak gini ya? Bukan. Bukan, ini apa itu? Ya, sweater itu yang
agak longgar yang Oh gitu ya. Terus bawahannya? bawahannya celana panjang hitam. Celana warna apa itu? Hitam. Hitam. Itu dipakai sampai di Saguling atau lanjut ke Duren 3? Sampai Duren 3. Duren 3 terus ya. Baik. Nah, kamu suka pakaian itu? Maksudnya yang mulia? Suka. Baju itu suka, sweater itu. Kalau saya suka, kalau saya pakai pasti saya suka. Sekarang bajunya di mana? Saya waktu itu habis mengganti baju, saya masukkan ke dalam tas. Di mana? Di Di Duren 3. 3. Iya, terus? Karena sudah di polis lain, jadi tidak bisa diambil. Enggak bisa diambil. Dan sejak di polis lain tidak boleh ada orang keluar masuk. Memang ada bajunya. Saya tidak pernah perhatikan lagi. Pak Jaksa ada barang buktinya itu? Enggak ada. Enggak ada lagi, padahal suka kan? Udah hilang. Mohon izin yang mulia. Waktu itu saya sudah sampaikan ke penyidik bahwa baju karena diminta, saya bilang ada di TKP karena saya masukkan ke dalam tas travel saya. Tas travel yang diantar si Kuat itu? Siapa? Yang si Kuat yang antar? Yang dipegang, ya, yang saya bawa ke Duren 3. Di situ dimasukkan? Iya, saya masukkan ke situ. Saya sudah bilang berkali-kali ke penyidik Bareskrim waktu itu, tapi karena tidak diperbolehkan masuk, jadi saya tidak memungkinkan untuk mengambil. Tapi saya sudah titipkan. Tapi hilang dia. Saya tidak tahu yang mulia karena saya belum masuk ke dalam rumah saya kembali. Ya. Terus waktu di Malang, kamu kan cerita atau menerangkan bahwa Joshua datang dan bertemu dengan saksi terdakwa di kamar ya 15 menit kan gitu ya? Tidak sampai 15 menit yang mulia, cuma sebentar waktu itu. Sebentar ini nggak bisa kita ini 10 menit. Saya mohon izin tidak bisa memastikan beberapa menitnya. Siap yang mulia. Jadi kamu terangkan bahwa di situ kamu hanya minta si Joshua supaya resign kan gitu? Betul yang mulia. Kenapa harus langsung minta begitu? Kenapa enggak melalui si Ricky atau melalui si siapa lah? Apa lagi manggil dia? Kamu resign. Kenapa? Mohon izin yang mulia. Waktu itu waktu saya sudah di atas sama Susi, saya mendengar ribut-ribut antara Kuat sama Joshua. Karena saya ketakutan pada saat Ricky sudah datang supaya tidak terjadi apa-apa, jadi saya minta tolong makanya Dek Ricky untuk mengambil Kuat dulu, baru Joshua untuk menenangkan mereka supaya tidak terjadi ribut-ribut. Ada ribut-ribut antara Kuat dan Joshua ya? Ribut-ribut itu tentang apa ribut-ributnya itu? Saya tidak tahu awalnya kenapa terjadi keributan antara Kuat dan Joshua. Ada melapor si Kuat sama kamu? Tidak melaporkan apa-apa. Ada dia bilang? Tidak pernah bilang itu si Joshua harus apa katanya di dakwaan harus apa itu Pak Jaksa supaya menjadi duri dalam rumah tangga. Ada ngomong dia begitu. Waktu itu Kuat saya panggil karena saya menenangkan dia karena terjadi ribut-ribut di bawah. Saya menenangkan Kuat di atas. Terus dia Kuat itu bilang ibu harus lapor bapak bu. Terus baru menyampaikan ibu harus lapor bapak bu supaya tidak jadi duri dalam rumah tangga ibu. Maksudnya melapor apa itu? Pelecehan itu? Enggak? Ya saya tidak tahu harus melaporkan apa, tapi yang jelas saya hanya tahu bahwa Kuat itu terjadi ribut-ribut dengan Joshua dan pada saat itu saya tidak berani untuk berkata apa-apa karena saya juga dalam keadaan yang sakit. Jadi nggak bisa dipastikan si Kuat menyatakan itu dalam hal apa ya? Mohon izin yang mulia, mungkin bisa ditanyakan kepada Kuat sendiri maksudnya apa. Iya, kamu yang saya tanya. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Kita nggak maksa ya. Di sini transparan semua didengar orang ya. Baik ya. Saya ke
sedikit masalah ajudan ini ya. Kamu memang diperbolehkan punya ajudan? Mohon izin yang mulia, kalau untuk Yosua itu bukan ajudan tetapi driver yang diperbantukan karena suami saya menunjuk Yosua untuk membantu saya karena driver ya? Tidak ada, saya tidak memiliki ajudan karena tidak driver ada. Driver ada. Itu bisa resmi itu ada SK-nya, ada sprintnya. Sebenarnya hanya sewaktu-waktu saja Dek Yosua membantu saya untuk kegiatan bayangkari biasanya. Tidak ada sprintnya ya? Tidak ada. Kalau sprintnya jadi ajudan terdakwa Sambo ya? Siap jadi anggota perbantukan ke Pak Ferdi Sambo. Terus keberadaan Joshua ke Magelang itu sama si Ricky dalam rangka apa? Mohon izin yang mulia, saya ke Magelang sama Dek Richard dan Dek Yosua. Kalau Ricky? Dek Ricky biasanya sudah standby di sana. Hanya kalau Dek Ricky kemarin tanggal 5 baru bersama anak saya yang nomor 2 ke Magelang. Jadi si Ricky permanennya atau menetapnya di Magelang ya? Sebenarnya Dek Ricky itu bukan permanen di Magelang. Hanya waktu itu anak saya yang kedua sudah tidak secara online lagi, sudah offline untuk sekolah di Magelang karena sebenarnya harusnya tugasnya Om Kuat waktu itu mendampingi, hanya Kuat saat itu sedang sakit COVID, jadi digantikan oleh Deriki sementara karena Deriki anggota di Jawa Tengah, waktu itu tepatnya di Brebes, jadi paling tidak tahu Jawa Tengah. Gitu ya. Baik, sekarang kita ke ini dulu, ke Duren 3 dulu ya, supaya lebih jelas ya, supaya lebih jelas. Setelah di Saguling dulu, setelah kamu bercerita kepada Sambo tentang kejadian di Magelang ya, gitu ya, itu tadi kan kamu menerangkan Sambo itu marah, emosi kan gitu ya? Iya yang mulia. Mencengkeram sampai tangannya gitu ya? Iya yang mulia. Ada nggak saranmu terhadap kejadian itu kepada si suamimu? Saya waktu itu juga sudah menyampaikan secara detail bahwa saya sudah mengampuni Yosua. Saya yakin suami saya pun tahu, dan saya tahu suami saya juga kuat akan iman. Pasti dia mempertimbangkan setiap langkah yang akan dia lakukan. Itu kan psikologisnya, maksudnya ada nggak kamu sarankan, Pak, Bang, Mas, jangan melakukan tindakan yang macam-macam loh, kamu ini jenderal, ada nggak? Waktu itu saya tidak terlalu banyak bicara karena saya hanya menangis. Menangis atas kejadian itu ya? Siap. Sekarang kita lokasi ke Duren 3 ya. Tadi kamu sudah terangkan bahwa tujuan ke Duren 3 itu adalah untuk isoman, kan gitu ya? Betul yang mulia. Tapi kamu nggak tahu siapa-siapa yang ikut ya? Saya tidak perhatikan yang mulia. Tidak perhatikan. Siap, karena saya hanya minta tolong Dek Riki untuk mengantarkan saya isolasi di 46. Di Duren 346. Itu isolasi mandiri atau isoman di Duren 3 itu memang itu kebiasaan atau gimana? Siap yang mulia. Kebiasaan di situ, untuk bangga. Karena dekat dengan rumah saya di Saguling hanya 1-2 menit, saya memutuskan di situ. Di situ. Siap yang mulia. Terus si Kuat sama si Ricky ikut dia PCR. PCR ikut dia. Saya tidak perhatikan kalau Ricky sama Kuat karena habis saya PCR selanjutnya Susi, terus saya langsung naik ke atas, jadi saya tidak perhatikan. Susi nggak ikut kan? Susi saya tidak perhatikan. Waktu itu gimana? Sekarang nggak diperhatikan kalau Susi nggak ikut. Mohon izin yang mulia, kalau untuk isolasi itu mereka Faktanya Susi tidak ikut ya.
Jadi pertanyaan saya, kenapa Susi tidak ikut isoman di Duren 3? Mohon izin yang mulia. Sebenarnya kalau untuk isolasi adalah mereka sudah tahu sendiri. Dan saya rasa waktu itu kalau tidak salah Susi sudah mau siap berangkat kalau nggak salah. Berangkat ke mana? Ke Magelang? Untuk isolasi. Tapi dia nggak ikut. Saya tidak perhatikan waktu berangkat. Dia tinggal di Saguling ya? Waktu saya mau berangkat isolasi saya tidak perhatikan. Saya hanya memanggil Dek Riki saja yang mulia. Baik, ya. Terus sampai di kamar, sampai Duren 3 tadi kan kamu masuk kamar setelah diantar tas sama si keluar ya, dan mendengar ada suara tembakan. Betul yang mulia. Waktu mendengar suara tembakan itu kamu ini ketiduran atau apa, atau gimana, lagi asik-asik mau apa namanya, nyenyak atau gimana, atau sadar? Waktu itu saya sedang tiduran di atas kasur di kamar, terus terdengar letusan. Saya kaget, saya tutup telinga, saya menangis karena saya bingung ini ada apa. Bingung, kamu nggak keluar? Ada apa Pak? Nah, gitu, enggak? Saya takut yang mulia. Sejak kejadian tanggal 7 saya selalu ketakutan. Sudah ini ya, sudah berani keluar ya? Siap yang mulia. Itu kamu tahu kalau itu suara tembakan dari sebuah pistol atau suara pistol? Tahu kamu itu? Saya waktu itu hanya letusan tapi sangat kencang sekali. Enggak. Itu kamu tahu nggak itu suara letusan pistol atau mercon? Saya tidak bisa pastikan waktu itu. Tapi suaranya kencang ya? Kencang ya. Nah, setelah suara letusan itu ya, itu kan kayaknya dor gitu ya, membabi buta gitu. Beberapa kali gitu, banyak sekali ya. Siap. Terus berapa lama kemudian baru suamimu datang ke kamar? Tidak terlalu lama yang mulia. Setelah letusan terus tidak terlalu lama waktunya. Terus ada yang membuka pintu, saya kaget, saya balikkan badan saya. Ternyata suami saya. Terus ada enggak kamu tanya suamimu, ada apa di luar? Itu manusiawi loh pertanyaan saya. Saya lupa. Saya lupa. Karena saya katakan. Kalau Pak Hakim mendengar mercon aja langsung keluar dari rumah. Apa itu? Langsung gitu, itu normal saja, refleks gitu sebenarnya. Karena saya bingung saat itu. Bingung. Saya shock juga. Jadi saya bingung. tidak ada menanya apa yang terjadi. Mungkin saya lupa, tapi seingat saya memang saya hanya membalikkan badan. Lalu saya melihat suami saya membuka pintu dan mukanya panik. Terus dia langsung merangkul saya begini, bawa keluar. Ada nggak dalam pikiranmu bahwa kejadian itu ada hubungannya dengan ceritamu sama terdakwa Sambo? Ada nggak kamu pikirkan bahwa kejadian itu ada hubungannya dengan ceritamu di Saguling terhadap? Saya tidak pikirkan. Tidak ada kepikiran ke situ ya? Baik. Setelah keluar, apa yang kamu lihat di luar? Saya tidak bisa melihat apa-apa karena suami saya pukul saya dengan kepala saya menghadap ke dada. Susah Pak membayangkan cara bergerak kalian itu. Jadi kamu itu mundur atau ke samping atau gimana? Ke samping, waktu gini ke samping. Samping. Jadi kamu nunduk atau memejamkan mata? Tidak, suami saya mengarahkan kepala saya menuju ke dadanya. Iya. Ada lihat darah enggak? Maaf. Lihat darah ada? Tidak. Tidak ada. Tidak yang mulia. Lihat mayat? Tidak yang mulia. Tidak ada. Lihat Eliezer? Tidak yang mulia. Lihat Kuat Makhluk? Tidak yang mulia. Lihat Riki? Saya melihat Riki di garasi. Garasi? Siap. Terus kamu ke
Dek Riki. Dek Riki ya. Siap Yang Mulia. Terus di Saguling apa yang kamu lakukan? Tiba saya di Saguling, saya langsung naik ke lantai 3. Biasa-biasa aja gitu. Tidak. Enggak ada istilahnya suara apa itu tadi ya? Karena saya bingung, saya juga kepala saya pusing sekali. Enggak enak badan juga. Siap, saya lagi tidak enak badan, terus saya ya? hanya butuh istirahat, jadi saya langsung naik ke atas. Iya. Saya cuci tangan, saya ganti baju, saya langsung istirahat. Kamu enggak ada nanya salah satu ajudan apa yang terjadi tanggal 8 itu? Saya tidak bertemu dengan ajudan sama sekali. Enggak, bertanya. Tidak, saya tidak bertanya. Saya tidak bertanya juga. Siap. Baru tanggal 9 tahu kejadiannya. Siap. Ya. Sekarang Joshua itu di mana sebenarnya? Maksudnya Yang Mulia? Joshua sekarang di mana? Kan sudah tidak ada. Tidak ada. Ya. Meninggal. Skenario kan tembak menembak. Nah, begitulah. Ada nggak kamu pikirkan itu sebelumnya bahwa kejadian itu kenapa harus terjadi seperti ini? Ada nggak? Kalian bayangkan sebelumnya? Saya tidak pernah terpikirkan. Nggak pernah terpikirkan ya? Karena semua orang pada bertanya-tanya kenapa sampai begitu ya? Kamu ada bertanya-tanya seperti itu? Mohon izin Yang Mulia, saya pun sampai saat ini saya tidak terpikirkan bahwa tidak menyangka gitu bahwa suami saya akan emosi seperti itu dan bertindak sejauh itu. Tidak menyangka bahwa terdakwa Sambo akan emosi seperti itu. Ya. Si Joshua ini si korban ya, setahu kamu dia badannya besar. Besar ya. Berapa meter tingginya? Cukup tinggi. Cukup tinggi. Mana lebih besar, lebih tegap suamimu daripada Joshua? Mungkin tingginya lebih tinggi Yosua. Jangan mungkin. Tingginya lebih tinggi Yosua. Tingginya lebih tinggi Joshua. Suamimu apa? Punya bela diri juga bukan? Punya apa namanya? Punya keterampilan bela diri. Yang saya tahu waktu dari SMA pun punya taekwondo sama kalau nggak salah waktu di Akpol judo ya. Judo. Kalau olahraga wajib di kepolisian kan judo kan? Judo sama taekwondo. Sama taekwondo kan? Kalau setahu kamu Joshua itu punya bela diri juga? Kalau setahu saya pasti ada basic bela diri kalau Polri. Iya, makanya dia jadi atau latar belakang dia jadi ajudan itu apa faktornya? Saya tidak tahu kenapa suami saya waktu itu memilih Yosua. Yosua ini orangnya gimana? Berani atau gimana? Pengecut atau gimana? Kan sudah lama dengan kamu. Ya biasa aja ya. Standar yang ajudan aja. Maksudnya standar lah untuk ajudan. Standar ajudan. Ya. Kalau siapa si kuat? Siapa si Riki ya? Riki. Mana lebih tinggi dari Joshua? Riki lebih kecil. Lebih kecil. Ya. Kalau Eliezer? Sepertinya sama dengan Riki. Sepertinya sama. Dalam sehari-hari mereka berdua ini ya, si Riki sama Eliezer dengan Joshua ini gimana? Akrab atau gimana? Sepertinya mereka biasa-biasa saja. Enggak, baik-baik aja. Baik-baik aja. Eliezer dengan Joshua baik-baik aja. Baik-baik saja. Bukan tidak sedang baik apa? Bukan sedang tidak baik-baik saja, bukan?
Setahu saya baik-baik saja. Baik-baik saja. Dengan si kuat juga. Setahu saya baik-baik saja. Dengan suamimu juga. Baik. Baik ya. Terima kasih juga. Saudara terdakwa ya, saudara sudah banyak menerangkan baik saksi maupun sekarang ya. Tidak akan mengulangi lagi apa yang sudah cuma konfirmasi saja. Ketika saudara tanggal 4 Juli 2022 itu kan saudara berbaring, dan Joshua itu mau mengangkat saudara. Tanggal 4 Juli ya. 4 Juli. Yang di Indonesia. Lalu Joshua itu jangan di sini dong waktu itu. Dan waktu itu ada Kuat dan ada juga Susi. Belakangan saudara Joshua memanggil Eli, ya, Eli. Memanggil lagi, lalu saudara mengatakan nanti akan saya bilang ke Bapak kalau kurang ajar lagi. Seberapa dekat hubungan saudara dengan Joshua sehingga Joshua itu berani melakukan itu di depan banyak orang? Mohon izin yang mulia, sebelumnya izin menjelaskan kejadian di tanggal 4 itu. Waktu itu saya malam hari. Waktu itu saya tidak enak badan. Dan saya ingat dengan anak saya yang nomor 3 karena anak saya ini perempuan dan baru pertama kali masuk asrama. Jadi saya ingat-ingat terus anak saya ini. Terus saya duduk selonjoran di ruang tamu di sofa yang panjang sambil nonton TV. Saya merasa tidak enak badan. Terus di situ ada Joshua, Kuat sama Dek Richard. Joshua itu ingin mengangkat saya 2 kali. Iya, itu kan sudah terangkan. Pertanyaannya tolong perhatikan, ya, perhatikan pertanyaannya. Joshua itu kan anak buah suami saudara. Siap. Adisi, ya. Tentu jaraknya jauh. Betul. Tentu warganya termasuk saudara itu dihormati luar biasa oleh adisi-adisi yang lain dengan Joshua. Tapi Joshua ini tiba-tiba berani mengangkat saudara. Itu selama ini hubungan saudara itu dekatnya seperti apa dengan Joshua ini, sehingga Joshua berani mau mengangkat saudara, bahkan di hadapan Kuat maupun Susi. Kalau hubungannya adalah dia sebagai driver saya dan saya selalu memperlakukan semua ADC, bukan hanya Joshua, semua yang bekerja di rumah saya sebagai anak saya sendiri atau keluarga saya sendiri. Mungkin apa maksud saudara mengatakan nanti akan saya bilang ke Bapak kalau kurang ajar lagi? Saya tidak mengatakan begitu yang mulia. Saudara tidak mengatakan begitu. Jadi ini tidak benar keterangan ini. Tidak, saya tidak mengatakan demikian. Tanggal 7 malam kan saudara menelpon suami saudara. Betul yang mulia. Menelpon saudari 7 malam ya, 7 malam. Setelah kejadian menurut saudara. Siap. Menurut saudara. Saudara sampaikan juga bahwa Joshua telah berlaku kurang ajar kepada saudara. Seperti itu kan malamnya itu. Tapi saudara tidak secara detail menceritakan kejadiannya. Belakangan HP saudara itu, HP saudara yang saudara akhirnya buang, saudara sudah hancurkan atau buang? HP saudara yang sudah pakai itu? HP saya itu rusak karena waktu itu saya sedang melihat berita, banyak berita dan message yang masuk ke dalam HP saya. Jadi saya kesal, saya letakkan terbalik ke meja tapi meleset ke bawah, jatuh, layarnya hancur, terus saya ganti. Pada saat diganti baru berapa lama ternyata touchscreen-nya rusak karena waktu itu diganti dengan yang ada aja, bukan yang baru.
Kapan itu saudara ganti? Saya lupa tepatnya. Setelah saudara telepon itu malam itu atau beberapa waktu kemudian? Bukan, sudah setelah lama kejadian. Setelah lama kejadian. Setelah kejadian juga di tanggal 8 di bulan 3. Iya, lama setelah tanggal 8. Setelah lama dari tanggal 8. Saya lupa tanggalnya yang mulia. Berarti jatuh pecah ya, saudara ya. Karena banyak konten sehingga saudara tersinggung, saudara jatuh begitu. Siap, banyak kabar yang tidak baik masuk ke dalam. Saudara ganti dengan HP-nya siapa? HP yang ada di situ yang sudah pernah dipakai, jadi bukan baru. Ya, tapi kan juga saudara akan melihat konten-konten yang mungkin akan membuat perasaan saudara tertekan adanya konten itu, meskipun HP apapun yang saudara pakai. Iya, karena waktu itu kan saya masih menjadi bendahara umum Bayangkari Pusat, saya juga masih takut ada informasi-informasi, jadi saya harus masih tetap komunikasi. Baik, kita ke Saguling. Saya mau menanyakan kepada saudara, ketika saudara habis PCR ya, PCR, kan akhirnya saudara naik ke lantai 3 itu. Betul. Bersama dengan Kuat. Betul. Mengapa dengan Kuat? Saya tidak tahu kenapa Kuat ikut dengan saya. Bukan lift itu kan, lantai 3, ke lantai 3. Tapi kan Kuat juga sudah lama dengan saya. Iya, tapi kan itu masuk ke ruangan rumah saudara, dan rumah saudara yang paling privasi di lantai 3. Gitu. Ya, mungkin ditanyakan kepada Kuat saja yang mulia. Tidak kan, saudara kan dengan saudara. Saya tanyanya kepada saudara, bukan sama Kuat. Mohon izin yang mulia, saya tidak memerintahkan Kuat untuk ikut, tapi dia sendiri inisiatif ikut dengan saya. Iya, baiklah. Ikutlah dengan saudara sampai di lantai 3. Baik, itu jawaban saudara ya. Ketika sampai di lantai 3, saat itu saudara ketemu dengan suami saudara? Tidak. Di lantai 3? Waktu yang awal sama Kuat tidak. Saya hanya meletakkan tas saja. Terus saya turun ke lantai 2, baru saya ketemu suami saya di ruang kerja di lantai 2. Baik, kita akan lalu lihat makan. Ya. Itu jawaban saudara ya. Kita akan cross check dengan CCTV ya. Karena dari situ itu akhirnya ke lantai 3, dan pada saat itu, waktu itu FS itu frame itu ada di lantai 3. Memang siapa itu ada lantai 2, nah itu naik, tapi pas saat itu sudah di lantai 3. Mohon izin menjelaskan yang mulia. Pada saat saya tiba, setelah saya PCR, saya naik bersama Kuat. Itu saya ke lantai 3. Kebetulan saya menaruh tas saya dulu di ruang kosmetik di kamar saya. Selanjutnya saya tidak tahu lagi Kuat kemana. Saya turun lewat lift sendiri ke lantai 2. Saya melihat ruang kerja suami saya, lampunya menyala. Karena saya tidak melihat suami saya di atas, saya menghampiri ruang kerja. Di situ ada suami saya. Saya menyapa suami saya bahwa saya sudah tiba, dan saya izin untuk makan dulu. Lalu suami saya bilang, ya sudah, kamu makan dulu, nanti ketemu di lantai 3 di ruang nonton. Saya pergi makan sendiri. Lalu setelah selesai makan, baru saya naik ke lantai 3 yang mulia. Baik. Itu saya bertemu. Kita ikuti aja keterangan saudara ya. Ketika di lantai 3, saudara ketemu dengan suami saudara. Disitulah saudara akhirnya menceritakan itu di lantai 3. Di lantai 3 saya menceritakan. Ketika saudara menceritakan kejadian itu, ada tidak suami saudara itu ya dengan saudara mengkonfirmasikan, meyakinkan bahwa Kuat juga mengetahui, misalkan sudah sampaikan begitu kejadian yang di Magelang, saudara sampaikan tidak? Saya tidak menceritakan kejadian di tanggal 7 itu kepada siapa-siapa yang mulia, hanya kepada suami saya sendiri. Iya, maksud saya waktu di Saguling di lantai 3 itu, ketika saudara menceritakan kepada suami saudara, iya, saudara sampaikan tidak bahwa kejadian ini, kejadian yang saudara ceritakan kepada suami saudara juga membuat
juga mengetahui misalnya. Sudah sampaikan tidak? Tidak yang mulia, karena tidak saya ceritakan kepada siapa-siapa, hanya kepada suami saya sendiri. Baik. Ketika di lantai 3, belakangan suami saudara memanggil Ricky. Ricky. Saudara tidak ada Saya tidak melihat pembicaraan suami saudara dengan Ricky? Tidak ada? Saya tidak tahu. Demikian juga tidak tahu suami saudara waktu pembicaraannya dengan Richard? Saya tidak mengetahui. Tidak tahu. Terus kapan saudara menyampaikan bahwa saudara mau isolasi kepada suami saudara? Setelah saya menenangkan diri, terus saya kebetulan ke kamar mandi dan saya mempersiapkan perlengkapan isolasi saya. Lalu saya keluar, saya minta izin kepada suami saya. Apa tanggapan suami saudara ketika saudara izin untuk isolasi? Suami saya bilang, ya sudah kamu isolasi dulu, nanti malam kita panggil Yosua untuk konfirmasi. Konfirmasi. Saudara kan mau isolasi? Isolasi kan hanya 1 sampai paling 3 jam paling maksimal untuk hasil PCR apakah negatif atau positif. Kami majelis sudah ke rumah saudara dan saya secara pribadi saya melihat rumah di Saguling itu lebih nyaman untuk isolasi daripada di Duren 3. Jadi kenapa harus ke Duren 3? Karena saya punya baby usia 1,5 tahun. Baby saudara kan di lantai 2. Iya, anak saya juga ada 1 yang nomor 1 ada di lantai 3 juga. Biasanya kan sudah besar itu. Siap. Biasanya anak saya kalau lihat dan tahu saya pulang langsung menghampiri saya dan meluk saya. Saya takut dia terkena COVID. Karena yang kecil. Anak saudara yang kecil atau yang besar? Yang kecil, karena belum divaksin. Anak saudara kan di lantai 2. Artinya kan begini, saudara bisa menahan 2-3 jam ya nanti lihat gitu. Tapi faktanya akhirnya ke Duren 3 kan begitu alasan saudara untuk isolasi, ya? Saya memutuskan iya. Ya, alasan ke Duren 3 untuk isolasi. Terus kita ke Duren 3. Duren 3 saudara masuk. Itu kan hal yang luar biasa. Artinya tembakan itu kan keras sekali di dalam rumah, apalagi ruangan itu tertutup. Pintunya itu kan pintu yang lantai 2 itu pintu seperti ini, kalau orang Jawa bilang pemutarung 2 itu kuat. Pintunya itu pintu lebar, tertutup juga. Artinya ketika ada tembakan itu betul-betul suaranya itu di dalam semua keras sekali. Saudara tadi mengatakan bahwa saudara hal yang luar biasa baru tanggal 9 ya saudara baru mengetahui bahwa itu ada kejadian Yosua meninggal karena kejadian di Duren 3 itu tadi, begitu ya? Betul. Begitu. Setelah Yosua itu meninggal, kan Yosua meninggal, apa respon saudara setelah mendengar Yosua meninggal? Saya kaget. Iya, setelah kaget. Apa selain kaget? Kaget ini kan macam-macam, ada kaget orang melompat, kaget. Kaget saudara ini seperti apa? Ya, saya kaget kenapa ini bisa terjadi. Kenapa ini bisa terjadi? Baik. Setelah tahu kenapa ini bisa terjadi, apa tindakan saudara? Ya, sudah mengalir begitu saja, atau saudara mau menghubungi siapa, si A, si B, atau apa? Tidak, yang mulia. Saya pun waktu itu setelah kejadian tanggal 7 itu saya lebih banyak diam dan saya istirahat di kamar karena saya mengalami trauma dan sedikit depresi. Iya, saudara mengalami trauma, tapi di sisi lain ada rekening terlepas bahwa itu apakah benar rekening itu adalah rekening untuk keluarga kegiatan di Saguling atas nama Yosua,
rekeningnya yang dipindah. Jadi apa respon saudara begitu? Saudara memikirkan rekeningnya, tidak memikirkan yang lain. Mohon izin yang mulia, saya tidak memerintahkan Dek Riki untuk memindahkan uang yang diatasnamakan Yosua ke rekening yang diatasnamakan Dek Riki, karena sebenarnya dua-duanya adalah rekening yang hanya dipinjamkan saja namanya, tapi pada kenyataannya adalah uang Pak Ferdi Sambo dan saya untuk kas operasional rumah tangga kami, baik yang di Jakarta maupun di Magelang. Jadi tidak ada sedikit pun kami berniat untuk mengambil rekening atau uang dari Yosua. Itu adalah rekening kami yang diatasnamakan atas nama Yosua. Iya, itu kan memang saudara, itu atas kami. Kalaulah benar itu rekening atas nama Riki maupun Yosua adalah atas nama yang dipinjam untuk kegiatan saudara di Saguling maupun di Magelang, itu memang kebutuhannya berapa itu? Kan si Riki itu masih 400 juta waktu itu, 400 juta. Kalau ditambah 200 juta itu 600 juta. Memang kegiatan di Magelang itu kebutuhannya sedemikian rupa, memang lebih dari 500 juta, sehingga harus ditambahkan ke sana saudara ngomong sama Riki, terserah ya, Riki kan begitu. Gimana? Apa jawaban saudara? Mohon izin yang mulia, untuk kebutuhan rumah tangga masing-masing rumah tangga pasti berbeda, itu relatif, dan saya keberatan kalau diminta untuk menjawab mengenai keuangan kas operasional keluarga kami. Saya tidak meminta saudara untuk menjawab berapa persen, tapi yang jelas bahwa kebutuhannya di sana ada rekening 400 sama tambah lagi 200, kan begitu. Biar kita nanti yang menilai apakah secara keseluruhannya. Belakangan akhirnya Yosua meninggal ya. Kan saudara, ketika Yosua sudah meninggal, Riki lalu Kuat juga Eliezer akhirnya juga bagian dari yang ditersangka termasuk saudara. Apa yang saudara bisa dengan meninggalnya si Yosua? Apa yang tidak saudara sampaikan dengan meninggalnya Yosua dan peristiwa ini secara keseluruhannya? Mungkin kalau untuk Yosua almarhum, saya mungkin ingin menyampaikan permohonan maaf kepada kedua orang tua dari Yosua. Saya juga tidak pernah menyangka suami saya akan seemosi dan bertindak sejauh ini, karena saya tahu bahwa suami saya sangat mencintai seragam coklatnya dan institusi Polri. Dan mungkin juga saya ingin menyampaikan permohonan maaf juga kepada Dek Richard dan keluarga, Dek Riki maupun Om Kuat dan keluarga. Kalaupun harus melalui persoalan dan peristiwa ini, saya hanya berharap dan selalu mendoakan semoga yang terbaik selalu ada dalam keluarga mereka masing-masing. Karena saya juga tidak tahu sampai saat ini terhadap dakwaan kepada saya. Di satu pihak bahwa saya adalah korban kekerasan seksual dan penganiayaan dari saudara Yosua, tapi saya harus
tersangkakan seperti ini. Tapi saya sudah mengikhlaskan semuanya yang mulia. Saya hanya berdoa agar saya bisa dikuatkan untuk segera berkumpul bersama anak-anak saya kembali. Baik, saudara jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum, kita skor terlebih dahulu. Kita lanjutkan nanti untuk giliran pertanyaan jaksa penuntut umum dan penasihat hukum pada pukul 13.00. Sidang perkara nomor 797/2022 atas nama Putri Chandrawati dinyatakan diskors.
periksa sebelumnya dan kita hanya menanyakan yang penting-penting saja. Terima kasih Yang Mulia. Baik, Saudara Putri, pada tanggal 7 dini hari setelah saudara mengadakan suami saudara mengadakan pesta pernikahan secara sederhana di rumah Magelang, kemudian suami saudara pagi hari sudah berangkat menuju ke Jakarta. Apa kegiatan saudara di tanggal 7 pagi itu? Boleh diterangkan? Izin Yang Mulia, setelah suami saya berangkat pukul 5 pagi dari Magelang menuju Jogja ke bandara, saya masih tetap istirahat karena saya masih ngantuk, dan hari itu saya bangun agak siang. Dalam? Saya bangun agak siang. Oh, bangun agak siang, oke. Kemudian? Lalu saya bersih-bersih kamar dan bersih-bersih diri di kamar mandi. Terus saya turun makan siang. Turun makan siang. Maaf sebelumnya, saudara setelah saudara lulus dari kuliah sampai dengan saudara menjadi istri dari saudara Ferdi Sambo Kali Propam, sudah berapa lama saudara meninggalkan dunia kedokteran? Mohon izin Yang Mulia, saya lulus tahun 98 waktu itu, terus saya melanjutkan studi ke luar negeri kurang lebih selama 2 tahun. Studi ke luar negeri? Apa boleh tahu studinya apa? Saya ambil jurnalisme. Apa? Jurnalis. Jurnalis, oke. Terus saya balik ke Jakarta, terus saya menikah tahun 2000. Tidak, yang saya tanyakan kan saudara kan backgroundnya adalah dokter gigi. Nah, berapa lama saudara meninggalkan dunia kedokteran gigi? Saya tidak bekerja lagi. Oh, setelah menikah saudara tidak bekerja lagi, tapi sebelumnya saudara sempat pernah bekerja sebagai dokter gigi. Karena saya mengikuti suami saya di mana. Ya, makanya kan ini yang saya tanyakan. Selanjutnya tadi siang saudara setelah siang beres-beres, saudara makan siang, apa kegiatan saudara selanjutnya? Habis makan siang, saya naik ke kamar karena saya agak tidak enak. Berasa agak meriang dan pusing. Lalu saya naik ke kamar untuk Mungkin suara saudara direkam, boleh dibuka maskernya kalau tidak keberatan supaya terdengar jelas dalam rekaman. Saudara masuk ke kamar setelah istirahat itu kurang lebih jam berapa? Masih ingat? tidak perhatikan jam berapa, tapi siang hari. Siang hari. Pada saat saudara naik ke kamar, berarti antara pukul 13 ya, saudara naik ke kamar. Terus saat itu saudara tahu siapa saja yang ada di rumah? Saya tidak tahu karena saya tidak tahu belakang. Saudara tidak tahu dan saudara tidak belakang. Saudara naik maupun ke lantai 2. Saudara tidak tahu apakah ada si Susi. Saya tidak melihat. Tidak melihat. Kuat Ma'ruf. Saya tidak melihat. Riki Rizal. Saya tidak melihat. Korban Joshua. Saya tidak melihat. Semua saudara langsung saja naik. Saya tidak melihat. Kemudian setelah saudara naik, apa lagi kegiatan saudara di dalam setelah izin mohon izin mohon agar persidangan ini
Tidak, kami hanya ingin memastikan kegiatan saudara saja. Jadi kita tidak akan mengulang lagi apa yang saudara sudah terangkan yang kita nyatakan tertutup itu. Terima kasih. Saya naik ke kamar lantai 2. Saya tutup pintu kacanya, saya kunci, terus saya masuk ke kamar dan saya tertidur. Oke. Kemudian kalau dari keterangan saudara sebagai saksi kemarin, kami perkirakan apa yang saudara terangkan yang terjadi pelecehan seksual itu kurang lebih pukul 18.30-an. Masih ingat dimulainya itu? Maaf yang mulia, kalau untuk waktu saya tidak tahu. Saudara tidak tahu, tapi di luar sudah gelap atau belum, saudara masih ingat tidak? Masih terang. Masih terang. Anggaplah berarti pukul antara 17.30 sampai pukul 18. Karena kita menyesuaikan dengan keterangan Richard dan keterangan Ricky, di mana mereka baru kembali saudara hubungi kemudian itu pukul 19. Makanya kita mencoba menentukan waktunya, dan itu yang bisa menjelaskan hanya saudara sendiri. Mohon izin yang mulia, karena saya juga tidak pakai jam dan tidak melihat jam, jadi saya tidak tahu pasti. Ya, makanya kan kita hanya mengira-ngira berdasarkan keterangan saksi-saksi lain, apakah ada persesuaian dengan keterangan saudara atau tidak, sehingga kita tahu kapan dan jam berapa. Kita coba mengikuti cerita saudara, ya. Saudara berarti tidak pernah sampai sore, sampai keesokan paginya kan saudara nggak turun ke bawah kan? Tidak. Oke, kalau begitu saudara kemarin bercerita bahwa saudara kan saudara tadi cerita pintu kaca itu kan saudara kunci, sehingga pintu kayunya tidak terbuka. Di lantai 2 itu kalau menuju kamar saya ada pintu kaca dulu, terus saya kunci, terus kalau mau masuk ke kamar saya ada pintu kaca nyamuk dulu. Oh, pintu kaca nyamuk. Saya tutup dan ada pintu kayu yang warna putih itu terbuka. Pintu kayu terbuka. Oke. Setelah pintu kaca tertutup, yang tadi saudara bilang dikunci, apakah dimungkinkan orang lain dari bawah naik ke atas? Kalau terkunci tidak, tapi kalau dipaksa terbuka mungkin bisa, karena pintu sliding itu kuncinya hanya menyetol. Oh, hanya menyetol bunyi. Akhirnya ketika di tarik agak kuat, dia bisa dibuka. Sekarang saya mau nanya, kapan saudara sadar bahwa Yosua masuk ke dalam ruang kamar saudara? Waktu itu saya tertidur, terus terdengar bunyi kayak pintu terbuka keras, kayak kruk gitu. Terus saya membuka mata saya. Nggak perlu diceritakan semuanya, saya cuma berikan tahu waktunya, karena saudara sudah memberikan keterangan kemarin, ya. Yesus sudah ada di Kamar, di sebelah saudara. dekat kaki saya. Di Dekat kaki saya. dekat kaki saudara. Oke. Kemudian seperti yang saudara terangkan di keterangan saksi kemarin, ya, pada waktu saudara menjadi saksi. Selanjutnya saudara menghubungi Richard. Betul ya. Pada waktu itu kan Susi naik dulu ya. Waktu saudara jatuh terduduk itu. Setelah saya jatuh dulu, saya tersadar ketika Susi memegang kaki kanan saya, dia goyangkan kaki saya,
ke atas, memegang kaki kiri saya dan menangis. Lalu saya diangkat dibawa sama Kuat dan Susi ke dalam kamar. Saya dibangunkan di tempat tidur. Lalu Susi menggosokkan kaki saya dengan minyak dan menyelimuti saya sambil menangis. Kuat menyuruh Susi mengunci pintu. Lalu Kuat sepertinya turun ke bawah karena saya mendengar suara ribut-ribut di lantai 1. Agak keras ya suaranya. Enggak, maksudnya suaranya Kuat itu agak keras sampai terdengar saudara, berarti kan suaranya agak keras ya? Ribut-ribut itu? Iya. Betul ya? Iya. Terus? Lalu suara itu menghilang dan tidak lama Kuat naik ke atas kembali. Lalu saya tanyakan, Om Kuat, Dek Riki di mana? Dek Richard di mana? Sampaikan bahwa sedang ke sekolah anak saya. Saya bilang, tolong telepon Om. Tapi Om Kuat tidak bawa telepon saat itu karena teleponnya di bawah. Terus saya sampaikan ke Susi, bawa telepon enggak, tolong telepon Omnya, Om Riki dan Om Richard. Tapi Susi juga tidak bawa telepon. Saya minta tolong mencarikan handphone saya. Lalu saya minta tolong Kuat untuk menelpon Ricky atau Richard saat itu. Masih ingat itu jamnya jam berapa? Nggak ingat ya? Tidak ingat ya. Tidak ingat, tapi di luar sudah gelap. Terlihat tidak dari kamar? Karena Lampu sudah terang, lampu di kamar yang jelas. lampu sudah dinyalakan. Sudah dinyalakan, berarti kan di luar sudah gelap kalau lampu sudah dinyalakan. Pada saat saudara ditemukan oleh saudara Susi itu, lampu sudah terang atau masih gelap? Waktu ditemukan pertama kali Oleh Susi. Di bawah, duduk di lantai itu masih terang itu. Masih terang. Artinya berarti lampu belum nyala. Itu kayaknya belum nyala. Belum nyala, berarti antara kita perkirakan antara 17.30 sampai 18 lah ya. Rumah saudara dengan terdengar nggak suara adzan maghrib lirik itu, terdengar nggak kalau dari rumah saudara itu? Dari kamar saudara? Rasanya tidak. Rasanya tidak ya. Oke. Selanjutnya saudara menghubungi Richard, seperti diterangkan Richard, dia datang, kemudian dia
bersama Ricky. Ricky lah yang naik pertama kali ke lantai 2 menemui saudara, sementara padahal saudara menghubungi Richard. Richard bertugas menenangkan Kuat Ma'ruf karena Richard melihat bahwa Kuat Ma'ruf sedang emosi, ditanya apapun dia tidak menjawab, hanya itu akhirnya ditenangkan, dibuatkan teh atau kopi, terusan diajak merokok. Nah, Ricky menemui saudara. Apa yang saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia, mungkin meralat sedikit bahwa yang menelpon itu adalah Kuat, yang mendayung. Oh, yang menelpon adalah Kuat. Tapi yang bicara saya. Ya, yang menelpon adalah Kuat. Oke. Nah, kemudian kan Kuat sama Susi kan sudah di bawah saat Ricky naik ke atas. Susi masih di atas. Oh, Susi masih di atas, Ricky naik ke atas. Nah, apa yang saudara sampaikan sama Ricky? Saya minta tolong Dek Ricky untuk memanggilkan Kuat. Untuk memanggil? Untuk manggil Om Kuat. Oke. Terus? Lalu saya menenangkan Kuat dan saya sampaikan bahwa jangan ribut-ribut, saya tenangkan dia supaya tidak ribut. Terus Om Kuat sampaikan, Ibu lapor Bapak, Bu lapor Bapak, supaya tidak jadi duri dalam rumah tangga Ibu. Terus saya suruh Kuat keluar, saya minta tolong Dek Ricky untuk panggil Dek Yosua. Oh, saudara meminta Ricky untuk memanggil Joshua, itu saja. Jadi tidak ada percakapan lebih lanjut dengan Ricky. Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Kemudian Ricky turun mencari Joshua, tidak ketemu. Maka dia langsung mengamankan karena melihat ada pertengkaran antara Kuat dengan Joshua, maka dia berinisiatif untuk mengamankan senjata milik Joshua dan dia letakkan di atas. Saudara tahu itu? Saya tidak tahu yang Saudara mulia. tidak tahu. Oke, kemudian bertemulah Joshua. Joshua kemudian diajak naik ke atas melewati si Kuat. Saat melewati si Kuat hanya tatap-tatapan mata saja. Kemudian Joshua naik di di lantai 2. Di dalam BAP, dalam rekonstruksi, saudara sedang terbaring, Ricky menunggu di luar dan Joshua duduk bersimpuh di bawah tempat tidur. Itu betul? Mohon izin yang mulia, waktu Dek Ricky panggil Dek Yosua, Dek Ricky naik bersama Dek Yosua masuk ke dalam kamar saya berdua. Lalu kalau tidak salah Dek Ricky menyampaikan, mohon izin Ibu, ini Yosua. Terus saya anggukan saja, terus Yosua duduk di sebelah kiri tempat tidur saya. Ya, duduk kan bersimpuh ya. Betul ya. Kemudian Terus Dek Ricky masih sempat di dalam kamar saya sebentar. Terus nggak lama Dek Ricky keluar, tapi masih tetap tatapan dengan saya karena pintu warna putih yang kayu itu terbuka, hanya pintu kasa itu tertutup. Tapi Dek Ricky masih bisa melihat saya, jadi saya tidak berduaan dengan Yosua di kamar. Oke. Terus apa yang saudara sampaikan sama Joshua, korban waktu itu? Waktu itu saya sampaikan ke Dek Yosua bahwa saya mengampuni perbuatanmu yang keji. Dan saya minta dia untuk resign. Untuk resign. Resign sebagai yang saudara maksudkan resign. Resign sebagai ajudan dari, kan kemarin sudah dibantah bahwa Joshua bukan ajudan saudara, karena dalam level suami saudara, istri belum mendapatkan ajudan, walaupun tugasnya adalah mengawal saudara. Yang saudara maksudkan resign di sini adalah resign sebagai ajudan dari suami saudara atau resign dari kepolisian? Resign sebagai driver atau anggota suami saya.
resign jadi anggota dari suami saudara, artinya kembali ke Korps Brimob lagi. Kalau tidak salah Yosua sudah masuk jadi anggota Bareskrim. Oh, kalau nggak salah Joshua sudah menjadi anggota Bareskrim. Sejak kapan Joshua menjadi anggota Bareskrim? Saya tidak tahu yang mulia karena itu urusan dinas. Untuk urusan dinas, tetapi saudara yang membantu? Bukan, waktu itu suami saya. Suami saudara yang membantu Joshua untuk kembali untuk menjadi anggota Bareskrim ya. Jadi kembali ke Bareskrim yang saudara maksudkan saat saudara menyampaikan Joshua untuk resign itu. Saya tidak menjelaskan seperti itu, tapi yang saya bukan saya nanyakan maksudnya. Maksud saya adalah dia tidak bekerja lagi di rumah kami. Oh, tidak bekerja lagi di tempat rumah saudara. Karena kan pada saat saudara mengatakan saudara resign, posisi suami saudara kan powerful saat itu sebagai Kadif Propam, artinya bisa memeriksa atau memberhentikan seorang anggota kepolisian. Makanya kan saya tanyakan ini. Tapi maknanya adalah saudara hanya menginginkan dia resign dari ajudan suami saudara. Kemudian apa yang disampaikan Joshua? Lalu Yosua menangis dan dia minta maaf atas perbuatannya dan mohon ampun pada saya. Lalu saya suruh dia keluar. Sudah, itu saja percakapannya. Iya. Oke, kemudian Joshua keluar bersama Ricky. Iya. Selanjutnya saudara di atas ditemani oleh Susi. Iya, Susi tidur sama saya pada saat malam. Ya. Kapan saudara menghubungi suami saudara? Saya menghubungi suami saya tengah malam. Tengah malam. Pukul berapa masih ingat? Saya tidak tahu, tapi kayaknya sudah sunyi sekali. Sudah sunyi sekali. Apa yang saudara sampaikan pada suami saudara? Saya sampaikan bahwa Yosua masuk ke kamar saya dan berlaku kurang ajar kepada saya. Lalu saya menangis. Saya ingin pulang ke Jakarta. Dan saya juga sampaikan ke suami saya tidak usah menghubungi ADC karena nanti malah terjadi ribut-ribut. Lalu suami saya menyampaikan dia ingin ke Magelang, tapi saya bilang tidak usah, besok saja saya yang pulang. Saya ingin pulang ke Jakarta. Itu saja. Iya ya. Kemarin suami saudara menyampaikan pada waktu pemeriksaan, dia sebagai terdakwa menyampaikan bahwa dia berkeras pengen menghubungi Kapolres Magelang saat itu, pengen menghubungi orang-orang, bahkan pengen ke Magelang, tapi saudara melarangnya. Benar itu? Seingat saya hanya berkata demikian. Oke. Apakah saudara Ricky melaporkan bahwa dia sudah mengamankan senjatanya Joshua pada saudara pada saat itu? Tidak, Yang Mulia. Tidak. Apakah saudara tahu bahwa suami saudara Ferdi Sambo menghubungi Ricky atau Richard pada saat itu? Tidak tahu, Yang Mulia. Tidak tahu. Oke. Selanjutnya pagi hari saudara memerintahkan Ricky untuk bersiap untuk berangkat ke Jakarta. Ini dari keterangan Ricky bahwa dia diperintahkan oleh saudara untuk ikut ke Jakarta. Kemudian Ricky memerintahkan Kuat Ma'ruf untuk mendampinginya. Apa perintah saudara terhadap Ricky saat itu? Waktu itu saya menyampaikan ke Dek Ricky, tolong siapkan kendaraan karena saya akan kembali ke Jakarta.
tolong siapkan kendaraan karena saya akan kembali ke Jakarta. Ya, yang mulia. Saudara ikut mengajak Riki? Saya tidak mengajak Riki. Saudara tidak mengajak, tetapi saudara memerintahkan dan dia mengajak Kuat Ma'ruf, memerintahkan Kuat Ma'ruf untuk ikut ke Jakarta. Mohon izin yang mulia, mungkin sedikit menjelaskan bahwa Dek Riki maupun Om Kuat, Dek Richard maupun Susi, bahkan Yosua itu sudah bekerja bersama kami lebih dari 1 tahun, terutama ADC anggota. Mereka sudah sangat pandai dan pintar untuk mengatur kapan mereka ikut, dan mereka juga bertanggung jawab kapan mereka harus menyiapkan saya pergi atau pulang. Itu mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan tanpa harus saya ajari. Begitu. Jadi menurut saudara keberangkatan Riki dan Kuat Ma'ruf itu karena inisiatif mereka, bukan karena perintah saudara? Saya rasa demikian, karena mereka juga melihat kondisi saya yang kurang sehat. Karena kemarin terdakwa Ferdi Sambo mengatakan bahwa saya tidak pernah tahu bagaimana dengan ajudan, karena mereka sudah tahu SO sesuai dengan protokol yang mereka jalani sehari-hari. Ya, protokol untuk protap kegiatan sehari-hari baik kepada suami saya dan sama protap sehari-hari. Nah, selanjutnya saudara memerintahkan, makanya kan menjadi pertanyaan, kalau memang itu protokol sementara dalam keterangan Kuat Ma'ruf dan Riki, mereka menyampaikan tugas kami sehari-hari adalah menjaga dan melayani anak saudara selama sekolah di Magelang. Nah, pada saat yang sama anak-anak saudara juga sedang sekolah. Biasanya saya tanya kebiasaan bagaimana? Oh, biasanya kami tetap di Magelang. Nah, ini kan tidak mungkin Riki dan Kuat akan bergerak ikut ke Jakarta kalau tidak ada perintah. Yang mulia, saya memerintahkan Riki maupun Kuat. Baik, saudara tidak memerintahkan. Oke, selanjutnya bagaimana mengenai pengaturan mobil itu? Sementara kan ditahu bahwa Joshua itu adalah yang bertugas mengawal saudara. Dia sebagai karungga dan dia yang bertanggung jawab atas rumah saguling dan lebih banyak diperbantukan untuk membantu saudara. Bahkan sampai dia mengurusi keuangan dari organisasi yang saudara duduk di dalamnya, organisasi kepolisian apa? Bayangkari, kan begitu kan, Joshua? Mohon izin yang mulia, tidak. Joshua itu bukan karungga maupun bukan ajudan saya, tapi Joshua. Saya tidak mengatakan sebagai ajudan, tetapi yang membantu, lebih banyak membantu. Bantu saya, terutama sebagai driver, baik kegiatan di luar maupun kegiatan Bayangkari pada saat itu. Dan Joshua juga membantu saya untuk menerima laporan-laporan dari kantor Bayangkari. Nah, makanya kan artinya kan Joshua banyak membantu saudara. Siap, karena kebetulan saya juga adalah bendahara umum Bayangkari Pusat. Betul. Nah, ditahu Bu, kenapa posisinya berubah? Seharusnya kan Joshua ada di dalam satu mobil dengan saudara. Kenapa bukan Joshua malah Richard Eliezer yang satu mobil dengan saudara? Dari keterangannya Kuat Ma'ruf, saya mau masuk mobil belakang nggak mungkin karena Joshua sudah duduk di sana Pak. Jadi saya duduk di satu mobil dengan Ibu Putri. Bisa saudara terangkan? Mohon izin yang mulia, kalau untuk pengaturan driver atau yang mendampingi sama dia, dan untuk Kuat sendiri saya tidak pernah memerintahkan. Pastinya tidak mau satu mobil dengan Joshua. Itu kan saudara sampaikan. Artinya Joshua memang tidak mungkin duduk di satu mobil dengan saudara. Kan begitu? Tapi saya tidak pernah memerintahkan Joshua. Gak apa-apa, artinya itu udah. Nah, kemudian saudara berangkat ke Jakarta. Iya, ya.
Saudara tahu tidak kalau senjata milik Joshua itu sudah berada di mobil yang saudara tumpang? Saya tidak tahu yang Tidak mulia. tahu. Oke, saudara lanjut ke sampai tibalah sempat singgah ke rest area, kemudian langsung ke Saguling. Mohon izin yang mulia, pada saat di rest area saya tidak tahu karena saya tertidur. Oke. Selanjutnya tibalah saudara di Saguling dan saudara sebelum naik ke lantai 3 adalah saudara sempat PCR dulu bersama Susi. Betul yang mulia. Dan saudara korban. Kita lihat di CCTV bersama-sama kemarin. Kemudian saudara naik didampingi dengan Kuat Ma'ruf. Kuat Ma'ruf kemudian turun lewat tangga setelah mengantarkan saudara, begitu ya? Saya tidak tahu Kuat Ma'ruf turun lewat mana karena saya tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan. Saya turun ke lantai 2 naik lift. Naik lift. Saudara dari lantai begitu tiba, waktu naik langsung naik ke lantai 3 dulu ya? Waktu tiba di Saguling, saya kan ke toilet dulu, terus saya PCR, terus saya naik diantarkan Kuat ke lantai 3, terus baru saya ke lantai 2. Setelah saudara meletakkan barang-barang, saudara turun ke lantai 2 menemui suami saudara. Kebetulan ketemu di ruang kerja, tapi saya sampaikan bahwa saya ingin makan dulu karena saya lapar, dari pagi saya tidak makan. Saudara makan dulu. Kemudian di saat itu saudara bercerita pada suami saudara. Setelah saudara makan. Setelah makan saya naik ke lantai 3 dulu. Naik dulu, kemudian Ke lantai 3, terus saya menemui suami saya yang sudah duduk di sofa di lantai 3. saat sudah duduk di lantai 3 di ruang keluarga ya. Ya, ruang keluarga. Saudara bercerita pada suami saudara. Saya menceritakan peristiwa tanggal 7 secara detail. Saudara bercerita, ketika kami membaca hasil lab forensik, psikologi forensik yang meneliti latar belakang saudara, latar belakang suami saudara, saudara adalah termasuk orang yang kuat. Tapi di situ kesimpulannya adalah tergantung siapa yang mengarahkan. Dan sementara berkebalikan dengan suami saudara, di mana suami saudara kurang lebihnya adalah tipe yang dia merasa nyaman dan saudara sudah memberikan kenyamanan. Tetapi kembali siapa yang membuat saudara dalam kepribadian yang kuat ini, saudara akan bergantung siapa yang akan membawa saudara. Itu hasil lab forensiknya, psikologi forensiknya seperti itu. Ketika saudara bercerita, reaksi dari suami saudara adalah menangis. Iya, waktu itu suami saya terlihat mukanya seperti marah, terus emosi, terus narik-narik nafas panjang kayak gitu, terus dia kepalkan tangannya dan dia menangis tanpa berkata apa-apa. Tanpa berkata apa-apa. Kemudian lalu tidak lama dia mengambil hati memanggil Dek Ricky. Kemudian Ricky naik ke atas. Tidak, saya disuruh masuk ke dalam kamar. Oh, saudara masuk ke dalam kamar. Saudara tahu apa yang disampaikan suami saudara kepada Ricky? Tidak tahu karena saya di dalam kamar. Kemudian Ricky turun dan memanggil Richard. Saya tidak tahu yang Saudara tidak tahu. Pada saat suami saudara ngobrol dengan Richard, saudara tahu? Saya tidak tahu yang Saudara tidak tahu. Baik. Peristiwa di Magelang itulah yang memicu hingga akhirnya suami saudara memanggil Ricky dan Richard untuk naik ke atas. Betul ya? Saya tidak tahu, mungkin iya. Mungkin iya. Oke. Sebagaimana kemarin saya sampaikan di persidangan kepada suami saudara terdakwa Ferdy Sambo, pada saat dilaporkan seperti itu, suami saudara adalah sudah mumpuni sebagai seorang anggota reserse dengan pengalaman dan jam terbang yang sangat lama.
ketika mendengar cerita saudara, kami mempertanyakan kenapa tidak dibawa untuk visum dan kenapa tidak diadakan itu, karena ada banyak hal yang dipertanyakan. Selama di persidangan ini, peristiwa di Magelang, kejadian di Magelang hanya diterangkan oleh kesaksian saudara dan suami saudara saja. Dari keterangan saksi-saksi seperti Susi, Richard, maupun Ricky, maupun Kuat, tidak ada yang tahu mengenai peristiwa-peristiwa Magelang itu. Sehingga kami mempertanyakan, kenapa saudara, ke suami saudara, kenapa saudara tidak membawa istri saudara ke rumah sakit? Saudara mengatakan bahwa itu istri saudara adalah cinta pertama, yang bahkan dimulai dari SMP. Kenapa tidak dibawa? Dia mengatakan itu kesalahan saya. Dan memang saudara memang tidak melakukan visum, betul? Saya tidak melakukan visum. Saudara juga tidak melakukan, bahkan sesudahnya, setelah peristiwa penembakan itu, saudara pernah melakukan visum atau melakukan pergi ke dokter? Untuk visum maksudnya yang mulia? Bukan, begini, mohon maaf, ketika terjadi pemerkosaan banyak kejadian, itu adalah yang paling ditakutkan adalah yang pertama adalah PMS. Saudara kan tadi dokter, berkaitan dengan itu tadi saya tanya sama saudara, berapa lama saudara sudah meninggalkan kedokteran gigi? Saudara mengatakan setelah menikah saya sudah tidak pernah lagi bekerja. Dan dari jawaban saudara seperti itu, artinya cukup rentang lama. Tetapi dari persidangan yang sebelumnya juga kami menyatakan, saudara, di keluarga saudara ini protokol kesehatannya sangat tinggi, bahkan datang harus swab PCR segala macam, sehingga kami melihat bahwa saudara mempunyai standar protokol kesehatan yang sangat tinggi. Tapi berkebalikan dengan peristiwa di Magelang itu, kenapa saudara tidak pernah pergi ke dokter atau paling tidak memeriksakan diri? Yang mulia, sebenarnya setelah kejadian, saya itu hanya bisa diam dan tidak bisa berkata apa-apa, karena saya bingung dan saya malu dengan apa yang terjadi pada saya. Dan saya tidak tahu harus bagaimana sebenarnya. Waktu itu pun ada psikolog, tapi saya juga tidak berani untuk menceritakan, karena bagi saya ini adalah aib yang membuat malu. Suami saudara ketika didengarkan kemarin di kesaksiannya Sugeng Putut, dikatakan bahwa peristiwa di Magelang itu ilusi demi menutupi supaya itu tidak diungkit-ungkit ketika skenario pertama berjalan. Nah, pada akhirnya sampai di persidangan ini, peristiwa Magelang pun akhirnya benar-benar menjadi satu ilusi sebagaimana disampaikan oleh suami saudara. Oke, kami menanyakan itu, bisa saudara terangkan? Yang mulia, sebagai korban kekerasan seksual, tidaklah mudah untuk menyampaikan, bahkan kepada suami saya sendiri saja. Saya sebenarnya malu, karena saya tidak tahu apakah saya, bila saya mengutarakan peristiwa tersebut, suami saya akan mencintai saya dan mau menerima saya kembali. Mohon maaf
saudara, jadi kenapa kami menanyakan seperti ini? Karena sumber peristiwa Magelang inilah yang memicu terjadinya peristiwa penembakan di Duren 3. Maka kami mencoba bertanya, kalau saudara tidak mau berkeberatan untuk menjawab, tidak ada masalah. Ya, oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kemudian saudara setelah bercerita, setelah Richard turun, saudara keluar dari keterangan para saksi mengatakan bahwa saudara memutuskan untuk isoman. Betul ya? Iya, Yang Mulia. Coba ceritakan bagaimana ketika saudara pamit kepada suami saudara. Saya keluar, sehabis saya menenangkan diri, saya ke kamar mandi dan mencuci muka. Saya mempersiapkan segala perlengkapan untuk isolasi. Terus saya pamit ke suami saya, disampaikan ke suami saya yang saya mau isolasi dulu. Lalu suami saya menyampaikan, ya kamu isolasi saja dulu, nanti malam kita panggil Yosua untuk mengkonfirmasikan kejadian tanggal 7 kemarin. Kita, ini maksud kita berarti saudara ada ya? Ya. Oke. Selanjutnya saudara memutuskan untuk pergi ke isoman. Iya. Pada saat isoman, saudara menyampaikan kepada siapa untuk minta diantar ke sana? Saya turun ke lantai 1, terus saya di garasi bertemu dengan Dek Daden. Lalu saya minta tolong panggilkan Dek Riki waktu itu. Terus Dek Riki datang menghampiri saya dan saya menyampaikan, Dek tolong antarkan saya untuk isolasi ke 46. Dek Riki bilang siap Ibu. Lalu saya berikan tas untuk perlengkapan saya kepada Dek Riki, terus saya naik mobil. Oke. Selanjutnya saudara naik mobil. Masih ingat siapa saja yang naik di situ? Izin Yang Mulia, mohon maaf, saya waktu itu karena tidak enak badan, saya tidak perhatikan siapa saja yang di mobil. Saudara tidak perhatikan. Dari keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa yang mengikuti saudara pada saat itu adalah saksi Riki ya sebagai driver, rekan korban Joshua duduk di depan, dan Kuat Ma'ruf serta Richard Eliezer. Saudara Daden, dalam keterangannya saudara Richard menyampaikan bahwa pada saat di bawah Richard lagi mencari makanan, dipanggillah sama saudara Daden untuk segera masuk ke mobil karena saudara mau berangkat. Saudara Riki menerangkan pada saat itu memanggil saudara Kuat yang sedang duduk-duduk di depan untuk ikut bergabung. Nah, tidak ada satu saksi pun yang menerangkan kenapa Joshua ikut. Bisa saudara terangkan? Saya tidak tahu kenapa Dek Yosua ikut. Saudara tidak tahu. Dan saya tidak pernah mengajak Dek Yosua, Dek Richard maupun Kuat waktu itu. Ya. Saudara merasa tidak pernah mengajak pada mereka. Tadi di awal keberangkatan saudara mengatakan, kalau Joshua satu mobil dengan saya pun saya tidak akan mau. Kan begitu. Nah, tetapi pada faktanya ketika menuju ke rumah Duren 3, ternyata Joshua ikut satu mobil. Karena waktu itu saya sedang sakit, saya pun pusing Yang Mulia. Saya tidak perhatikan siapa saja yang ada di dalam itu. Karena saya hanya ingin istirahat sambil menunggu hasil PCR. Itu saja. Sehingga saudara merasa tidak tahu bahwa kenapa Joshua ikut. Gitu kan? Singkat cerita, kemudian pergilah saudara ke Duren 3. Saat di Duren 3, sebagaimana kita lihat di CCTV dan keterangan para saksi kemarin di persidangan menerangkan, ketika saudara turun, saudara langsung meminta Kuat untuk membawakan tas masuk ke dalam. Betul ya? Betul Yang Mulia. Saat itu saudara melakukan pada saat saudara datang,
baju yang saudara gunakan sama dengan yang baju yang saudara gunakan pada saat berangkat dari Magelang, yaitu baju lengan panjang dengan warna agak coklat. Betul ya? Betul yang mulia. Kemudian saudara masuk ke dalam. Saat saudara masuk ke dalam, saudara langsung diantar menuju ke kamar. Cerita dari saksi kuat mengatakan bahwa saya antarkan ibu, kemudian saya letakkan tas, kemudian saya keluar. Betul? Betul yang mulia. Betul. Apa yang setelah terjadi saat itu? Setelah kuat mengantarkan saudara ke dalam kamar. Waktu itu kuat mengantarkan saya sampai di depan pintu kamar. Dia kuat itu memberikan tas saya yang dibawakan, terus saya ucapkan terima kasih, lalu saya masuk kamar dan tutup pintu. Lalu saya berganti pakaian karena sudah menjadi kebiasaan saya, setiap saya mau istirahat naik tempat tidur saya pasti ganti baju. Sudah ganti baju. Pintu pada saat itu tertutup. Tertutup yang mulia. Kemarin kami bersama dengan jaksa penuntut umum dan penasihat hukum menuju rumah saudara di Saguling maupun ke Duren 3. Jarak antara lokasi kamar saudara di Duren 3 dengan lokasi ditemukannya jenazah itu tidak terlalu jauh. Pada saat terjadi penembakan, apakah saudara dengar peristiwa itu? Maaf, dengar letusan atau dengar? Ya, dengar letusan. Pada saat itu saya mendengar letusan. Saudara mendengar letusan berapa kali? Banyak kali, beberapa kali. Pada saat saudara melihat itu, sempat nggak terdengar bahwa ada suara keributan sebelum terjadi tembakan itu? Iya, saya sayup-sayup terdengar ada suara orang di luar kayak bercakap-cakap gitu, ada ribut-ribut. Apa yang diributkan kalau boleh tahu yang saudara sempat dengar? Saya tidak begitu jelas karena saya waktu itu sedang ngantuk karena saya ingin istirahat dan saya tidak. Jadi saudara terdengar suara keras, tiba-tiba suara tembakan, terdengar suara tembakan. Betul. Beberapa kali. Betul. Saat mendengar suara tembakan, apa yang saudara pikirkan? Waktu itu saya menutup telinga saya karena saya ketakutan dan saya syok, saya juga bingung ini ada apa. Berapa lama kemudian setelah saudara tembakan berhenti, mobil? Enggak berapa lama setelah letusan berhenti itu, terus ada yang membuka pintu, saya kaget, saya balikkan badan saya dan saya lihat suami saya panik, lalu beliau langsung merangkul saya dibawa keluar. Setelah selesai tembakan? Setelah selesai tembakan ada beberapa menit. Ada beberapa sedikit waktu ya, iya, karena dari keterangan saksi-saksi kemarin, bahkan juga keterangan terdakwa suami saudara mengatakan saya keluar dulu. Begitu selesai menembak, kemudian saya tegur mereka semua, termasuk ada Adan Romel di situ, bahwa kenapa kalian tidak bisa menjaga ibu? Itu yang disampaikan oleh suami saudara kepada para ajudan. Kemudian dia baru masuk ke dalam ruangan untuk menjemput saudara. Tapi tidak terlalu lama ya. Tidak terlalu lama. Ya, peristiwa saudara berada di Duren 3 pun juga tidak terlalu lama kalau hitungan kami. Dilihat dari CCTV kemarin. Dari saudara datang kemudian saudara diantar pulang itu tidak terlalu lama. Kemudian saudara diantar. Pada saat saudara diantar, saudara melihat ada jenazah di situ? Tidak yang mulia. Tidak, saudara langsung. Kalau dari cerita dari suami saudara kemarin, tidak. Saudara tidak melihat. Tidak, karena suami saya merangkul begini. Kapan tahu saudara tahu bahwa Joshua akhirnya sudah meninggal? Waktu itu tanggal 9 Juli. Tanggal 9 Juli. Saat saudara bertemu dengan suami saudara, apa yang saudara disampaikan suami saudara? Waktu itu suami saya menyampaikan bahwa
Yosua ditembak oleh Richard. Itu yang disampaikan. Apa reaksi saudara saat saudara mendengar? Saya kaget. Kemudian? Lalu suami saya menyampaikan bahwa suami saya sudah melaporkan ke Pak Kapolri bahwa telah terjadi tembak-menembak antara Yosua dengan Richard dikarenakan melecehkan saya. Lalu saya marah sama suami saya, kenapa saya diikut-ikutkan dalam peristiwa tersebut. Lalu saya menangis dan suami saya keluar dari kamar. Itu. Ya. Keterangan saudara bersesuaian dengan keterangan suami saudara di pemeriksaan kemarin sebagai terdakwa bahwa saudara marah kenapa diikutkan dalam peristiwa di Duren 3 itu. Selanjutnya pada tanggal 10 saat suami saudara memanggil ketiga ajudan yaitu Richard, terus Ricky dan Kuat Ma'ruf, saudara masih berada bersama suami saudara di lantai 2 di ruang kerja itu. Mohon izin yang mulia, waktu itu saya sedang bercakapan kerja, terus suami saya memanggil Dek Ricky, lalu mereka datang bertiga ke ruang kerja suami saya, dan tidak berapa lama saya langsung pamit naik ke atas karena saya tidak enak badan. Oke. Tetapi pada saat pembagian uang itu saudara ada? Tidak ada yang mulia. Pada saat pembagian handphone? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Tapi saudara tahu sudah disiapkan uang dan handphone itu? Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu. Oke. Selanjutnya saudara naik ke atas. Siap yang mulia. Selanjutnya kapan saudara memerintahkan Ricky untuk memindahkan uang yang ada di dalam rekening Joshua ke rekening Ricky? Saya tidak tahu tepatnya, tapi waktu itu Dek Ricky datangi saya, menyampaikan, Ibu, bagaimana dengan mobile banking untuk kas operasional yang dipegang oleh Joshua. Terus karena saya tidak enak badan dan saya tahu Dek Ricky itu anak yang bertanggung jawab dan dia sudah pintar juga, saya yakin, saya makanya bilang, ya udah Dek, aturkan saja. Aturkan saja. Saudara tahu pada waktu itu handphone yang dipegang oleh almarhum Joshua itu dikasih PIN atau tidak? Kalau dulu kan saya yang kasih PIN, tapi tidak tahu kalau dirubah sama Joshua. Terus bagaimana Ricky bisa membuka rekening itu kalau memang dikasih PIN? Biasanya mereka kan saling koordinasi yang mulia. Saling koordinasi. Karena sama-sama pegang kas operasional. Sudah sering saudara menempatkan uang saudara ke dalam rekening atas nama ajudan? Tidak, baru kali ini karena waktu itu sebenarnya pengalaman saya waktu anak saya pernah jatuh, robek kakinya, terus Om Kuat waktu itu yang antar ke rumah sakit, tapi karena saya tidak bekali dengan uang, dia tidak bisa bayar, akhirnya saya yang baru saja dari rumah sakit itu, terus saya balik kembali. Nah, karena pengalaman itu makanya saya selalu memegangkan uang kepada orang kepercayaan kami. Memegang uang kepercayaan. Setelah saudara tahu bahwa Richard terbunuh, Joshua terbunuh oleh tembak menembak itu, saudara masih mengizinkan Ricky untuk memindahkan uang tersebut, bahkan saudara mengizinkan. Padahal pemilik rekening itu kan sudah meninggal. Walaupun saudara Ricky kemarin mengatakan itu ibu, uangnya ibu. Jadi saya berhak untuk itu. Mohon izin yang mulia, memang waktu itu saya membukakan 2 rekening untuk Joshua, rekening BNI dan BCA. Tapi itu juga begitu juga dengan Dek Ricky sebenarnya. Waktu itu juga atas kesepakatan dan juga saya sudah meminta izin dulu dan mereka juga
dengan senang hati karena untuk operasional di rumah kalau mengandalkan saya, kadang saya suka pergi kegiatan atau saya istirahat, mereka tidak enak sehingga harus menunda-nunda, makanya mereka pun ya oke aja kalau disuruh pegang mobile banking atau kas operasional. Ya. Saat saudara mau membukakan rekening kan saudara meminta izin pada pemiliknya kan? Iya. Betul kan? Tapi saat memindahkan rekening, apakah saudara meminta izin sama pemiliknya? Tapi kan itu semuanya kan uangnya suami saya dan saya, dan semua orang di rumah saya juga tahu bahwa itu hanya pinjam nama saja untuk kas operasional di rumah. Dan Selanjutnya, mohon izin yang mulia, dan mungkin rekening BNI maupun BCA baik Yosua maupun Ricky kalaupun di print juga akan tertera untuk pembayaran rumah tangga betul, kami. kita pun juga sudah melihat hal itu betul. Siap, Tapi ya. pertanyaan saya tadi hanya mengenai ketika saudara membuka rekening itu meminta izin, tapi pada saat memindahkan bukuan saudara tidak meminta izin, kan begitu? Saya tidak pernah menyuruh Deriki untuk memindahkan. Oke. Selanjutnya, saudara, siapa yang memerintahkan pengepakan barang-barang korban untuk dikirim ke keluarganya? Mohon izin pengepakan Barang-barang baju, barang-barang korban yang masih ada di dalam rumah. saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu menau. Kapan suami saudara diamankan di Patsus? Saya lupa tanggalnya, tapi nggak lama. Lupa tanggalnya, Lupa tanggalnya. bulannya? Mungkin mohon izin kalau pengacara. Ya, nggak apa-apa. Artinya kita itu tidak terlalu penting. Pak. Saya hanya menanyakan saudara apakah saudara tahu atau tidak. Saya lupa tanggalnya. Lupa. Berapa hari kemudian setelah suami saudara di Patsus, dalam keterangannya kemarin suami saudara menghubungi saudara untuk datang menengok. Waktu masuk tidak boleh menengok. Baru sudah beberapa hari kemudian baru diizinkan untuk menengok ke Makobrimob. Ya, dalam keterangan suami saudara kemarin bahwa dia menghubungi saudara untuk menengok di Makobrimob. Betul? Waktu itu menghubungi saya itu untuk
Skors perkara atas nama terdakwa Putri Chandrawati dicabut, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, silahkan kepada jaksa penuntut umum untuk bertanya, dibatasin pada 3 orang saja, ya. Dan tolong yang sudah ditanyakan nggak usah ditanyakan lagi. Terima kasih. Siapa? Saudara terdakwa ya, kita tidak bermaksud untuk mengulik-ulik kepedihan lagi ya, tapi ini kita mau mencari kebenaran material ya. Saudara tadi menerangkan pada saat di atas, ini pada saat di Martoyudon di Magelang ya. Ini kan saudara kan kejadian yang saudara ceritakan itu sebegitunya di rumah Magelang ini siapa yang saudara paling percaya di rumah itu juga yang saya mau tanya. Siapa yang saudara paling percaya di antara ART, ajudan, yang paling dekat dan paling percaya dengan saudara? Kalau mungkin dalam hal paling percaya adalah semua standar dan gampang saja saya melakukan seperti ini karena saya sendiri. Oke. Pada saat kejadian yang menimpa saudara sebagaimana yang saudara ceritakan, yang hanya saudara yang tahu suami dan almarhum. Ya. Yang saya tanya, pada saat kejadian itu, kenapa tidak ada saudara berteriak? Ini kejadian sungguh, kalau menurut saudara ceritakan kan brutal. Sedangkan di rumah ya brutal dan kecil lah, kalau menurut cerita saudara tadi. Kan di rumah itu ada kuat. Kenapa saudara tidak berusaha untuk berteriak? Karena saya shock. Karena yang melakukan adalah karena saya berarti karena shock ya. Nah, itu kan pada saat itu kenapa yang saya nggak tahu kapan saudara Susi itu masuk ke dalam yang pertama kali mengetahui kan Susi ya. Nah, pada saat itu Susi kok bisa tahu? Itu kenapa? Kapan dia tahunya? Saya tidak tahu kenapa Susi bisa ada di dekat saya, karena saya baru tersadar ketika Susi itu goyang-goyangkan kaki kanan saya. Tiba-tiba dia begitu aja masuk begitu maksudnya. Iya, terus dia berkata ibu Tadi sudah saudara ceritakan. Setelah itu Susi keluar dan memanggil kuatnya. Tidak berteriak. Nah, pada saat kuat masuk nih, ya kan, kuat masuk. Yang saya mau tanya, kenapa kuat? Siapa yang dimaksudkan kuat? Ibu, laporkan ke bapak. Ini ada duri dalam keluarga. Yang dimaksudkan duri dalam keluarga itu apa? Yang dimaksudkan yang harus dilaporkan itu siapa? Kalau istri ibu, kalau tidak maksud ibu tadi kalau tidak salah tanyakan oleh bapak majelis hakim bahwa saya juga tidak tahu apa maksud kuat. Mungkin lebih jelas ditanyakan oleh artinya kuat memang tidak tahu ceritanya. Tidak, saya tidak tahu karena kalau laporan ke bapak kan agak bingung juga kita. Siapa yang maksudnya dilaporkannya? Sekarang yang saudara saya tanya, tadi kan saudara menerangkan, saudara nggak tahu RR di mana. Ya. Ini RR kan mengurusi urusan sekolah anak saudara terdakwa, betul. Artinya pada saat itu saudara mengetahui RR itu kemana, bukan tidak mengetahui ya. Bukan ibu, waktu di atas saya tanyakan ke keluar Deriki di mana dan Deriki di mana, lalu keluar menanyakan bahwa Deriki sama pada saat itu saudara tidak tahu
gimana? Nah, sekarang pada saat saya ke Saguling. Waktu di Saguling, saudara kan menerangkan, nyampe saudara tadi udah diterangkan tadi ke lantai 2 dulu, ya. Lantai 2 itu naik lift juga, lift yang sama atau tidak? Saya tiba di Saguling ke lantai 3. Kloset dulu, kloset, cuci tangan, terus saya PCR, baru saya naik bersama Kuat ke lantai 3 untuk meletakkan tas saya yang dibawa. Turun pakai lift yang sama nggak? Lift di rumah kami hanya satu. Hanya satu. Nah, pada saat saudara menyampaikan ke Verdi Sambo, ke suami, ya, secara rinci yang saudara terangkan tadi. Waktu di lantai 3, ya, secara kan di lantai 3 saudara menceritakan ya. Nah, pada saat itu kemarin kan sempat ditanya kalau saudara waktu di BAP itu karena merasa takut dengan suami, akhirnya saudara mau bicara mengenai apa yang di BAP itu, menandatangani yang BAP yang disedangkan oleh siapa, dari Paminal atau dari Polres. Waktu persidangan yang kemarin, saudara sebagai saksi, saudara kan ditanya, kenapa saudara mau yang BAP itu loh, BAP? Ya, karena saudara bilang saudara dipaksa dan takut dengan suami, kan seperti itu. Nah sekarang ya saya katakan, dengan cerita yang begitu sadisnya yang saudara ceritakan di lantai 3 kepada suami, apakah pada saat itu saudara tidak merasa takut kalau suami juga akan melakukan yang lebih action itu karena mendengar suaminya seperti itu? Tadi kan saudara berbelakangan, orang saudara bilang suami saya itu akan menjaga apa namanya pakaiannya, cinta sama pakaiannya kan gitu. Boleh saya sedikit menjelaskan untuk BAP yang saya tandatangani itu adalah ya saya bukan tanya BAP-nya. Enggak, sedikit saya jelaskan. BAP yang diusul dan dipaksa oleh suami saya untuk ditandatangani adalah BAP yang diajukan dari Polres pada tanggal 11 Juli dan BAP dari Polda Metro Jaya pada 21 Juli. Artinya maksud saya saudara itu tahu kalau gimana tingkat kemarahan suami atau ketegasan suami kan seperti itu. Saya tahu. Ya. Nah pada saat saudara menceritakan perihal kejadian saudara, kan kemarin saudara kan saudara tapi kan saudara tetap menceritakan. Nah menurut saudara nih, kan dengan menceritakan hal yang seperti cerita saudara itu, yang kejadian yang saudara bilang di Magelang itu, apakah tidak terpikirkan apa nanti yang akan terjadi? Sedikit pun saya tidak berpikir bahwa suami saya akan emosi. Tidak. Akan bertindak sejauh itu. Sekarang yang saya tanyakan, pada saat Verdi Sambo menerangkan nanti akan kita klarifikasi dengan Joshua malam ini, betul ya? Nah, malam ini, maksudnya malam ini tadi menurut saudara itu di rumah mana? Saguling atau Duren 3? Di rumah Saguling karena di rumah Saguling karena saya kan sedang isolasi dan suami saya juga kebetulan ada kegiatan kerja. Karena di situ itu yang karena di situ kan malam hari. Kenapa harus malam hari? Karena itu kan sesuatu yang menurut saya ya, cerita yang terlalu kejadian yang terlalu dahsyatnya itu kenapa harus menunggu malam hari? Karena
begini Ibu, tetapi saya juga sudah mengampuni Yosua. Kami juga sebenarnya ingin semuanya berjalan baik-baik saja. Kalau memang itu tujuannya isolasi, ini kan saudara kan remaja RR yang notabene akan kembali ke Magelang, ya kan? Nah, Susi ini kan ada di rumah, kan tadi majelis sudah bilang kalau protap kesehatan di rumah saudara ini sangat kuat, ya kan? Nah, Susi sendiri itu kan menjaga anak loh. Mohon izin, kalau Susi itu bukan bagian menjaga anak, tapi di bagian dapur. Ya, tapi dia masuk di dalam rumah ini. Kenapa tidak saudara? Ayo ikut ini. Mohon izin Ibu, kalau untuk isolasi mandiri itu Bukan saudara yang urusnya. betul, karena mereka sudah tahu Masing-masing. Sekarang tadi kan majelis sudah bilang apa namanya, saya satu mobil pun tidak mau lagi, ya kan itu. Yang saya tanyakan lagi, ini kan waktu ke Duren 3, waktu ke Duren 3 ini kan saudara mengetahui kalau yang namanya Joshua itu pasti melekat ke saudara. Di mana saudara pergi, di situ dia ada, betul? Tidak, Joshua tidak selalu melekat. Tidak selalu melekat. Oke. Pada saat itu Joshua kan ada, tadi sudah diterangkan. Kenapa tidak saudara seluruh? Karena ini kan yang dilakukan dia ini kan terlalu gimana? Kamu tuh ini tidak berulang, menegaskan aja. Silakan kami dan tentang salah jasa. Oke. Sekarang saya tanya, pada saat mendengar kejadian di Duren 3 ini, pada saat di Duren 3, saudara di dalam kamar bunyi dentuman 1 kali, sampai berulang-ulang kali, saudara kan mendengar orang bicara. Pada saat saudara mendengar nggak suami saudara berbincang? Ada nggak suaranya di situ? Saya tidak mendengar suara suami saya. Saya tidak tahu suara siapa yang ada di luar. Karena saya itu dalam keadaan ngantuk sekali dan badan saya tidak enak, kepala saya juga berat. Jadi saya tidak bisa berkonsentrasi ada suara apa di luar. Tapi saya terdengar suara seperti orang bercakap-cakap atau Iya, kan sudah lama bersuamikan atau berkeluarga, pasti tahu itu suara siapa. Tapi saya tidak. Apalagi kencang katanya. Kalau sampai seorang berbincang di luar, di dalam kamar kadang-kadang berarti kan kedengaran itu suara siapa. Mohon izin Ibu, kalau untuk yang bicara itu tidak kencang, tapi saya bisa mendengar ada suara orang bercakap. Tapi tidak tahu ya. Yang kencang adalah bunyi letusannya. Tapi itu pun saudara hanya untuk telinga nggak keluar ya, nggak pengen cari tahu ya. Karena saya ketakutan Bu. Oke. Sekarang pada saat keluar kamar nih, kan diantar sama RR. Ya kan, Sabrina diantar dong. Iya. Ya. Saya keluar dirangkul oleh suami saya. Ya, itu kan sudah dibicarakan. Nah, pada saat di CCTV kemarin, pada saat diperlihatkan CCTV, itu saudara berarti pada saat keluar ke jalan menuju ke mobil itu sudah tidak dirangkul lagi ya? Tidak. Tapi di samping saudara ada mobil di situ. Mobilnya itu ada di. Saya nggak tanya mobilnya. Pada saat saudara menuju ke mobil untuk masuk, itu kodir ada di sebelah. Kalau sini kiri saya, kalau sini kanan. Nah, pada saat saudara masuk ke dalam mobil itu, saudara terlihat sempat berbicara kepada kodir sambil kodir bawa handphone seperti ini. Setelah itu, mobil tutup, kode lari, tapi ke arah rumah Sabrina yang satu lagi. Kan kita sudah lihat ya. Rumah Duren 3 yang satu lagi ini Duren 46, dia ke arah sana. Apa yang saudara bicarakan pada saat itu dengan kondisi yang dia berlari ke arah sana? Ibu, saya tidak tahu ada kode di situ. Karena waktu penyidik juga tanyakan, saya tidak tahu ada kode di situ. Dan saya juga tidak tahu. Karena ternyata pada saat rekom ini. Iya, maksud saya tidak tahu bahwa ada kode di situ. Dan saya tidak bercakap-cakap sama kode. Oh, tidak bercakap-cakap sama kode? Iya. Karena saudara berjalan, saudara ada kode soalnya. Tapi saya tidak perhatikan.
tidak memperhatikan. Saya tidak tahu kalau saudara tadi di situ. Oke, sekarang yang saya tanyakan, waktu di mobil pun pada saat sama RR, itu saudara tidak bercakap-cakap juga? Tidak. Apa ini kok begini kejadiannya enggak juga? Tidak, karena saya sedang tidak enak badan. Tidak enak badan lagi. Oke, sekarang saya tanya. Tadi nah sekarang tanggal ini kan saudara berangkat. Kalau tanggal 9, saudara baru mengetahui tanggal berapa? Kapan saudara mengetahui itu? Mengetahui kalau Joshua sudah meninggal dunia. Tanggal 9 jam berapa? Itu pagi-pagi, saya kurang tahu tepatnya. Kebetulan suami saya masih di kamar. Terus saya tanyakan ke suami, kemarin ada apa di pantau. Lalu suami saya menyampaikan bahwa Richard membagi suami. Saudara ketemu dengan pembantu saudara yang baru yang bernama Sakti itu jam berapa? Kan sempat ini loh pembantu yang ini menurut keterangan Sakti, tidak tahu kalau keterangan saudara ya. Ini ya pembantu baru. Nanti pekerjaannya buat saudara kan sempat memberitahukan pekerjaan dia di situ dong. Saya lupa kalau saya lupa. Tapi memang meeting itu memang baru sebulan. Kalau tidak salah tanggal 3 Juni dia ke rumah saudara. Ya, tanggal 2 Juni tanggal 9 saat itu ketemu, dia itu ketemu sama saudara terdakwa. Sempat memberitakan, sempat menjelaskan pekerjaan. Ini ya pembantu yang baru. Pekerjaannya nanti ini ya, nanti pekerjaannya dibantu dengan Susi. Saya kembali ke waktu di satu ketika